Kuasa hukum Dito Mahendra, Yafet Rishi, menyebut kliennya tidak berniat untuk balas dendam dengan memenjarakan Nikita Mirzani. Yafet menyebut jika Dito Mahendra hanya ingin memperbaiki nama baiknya seusai dicemari oleh Nikita Mirzani melalui akun media sosial miliknya. Sebab menurut Yafet, Nikita Mirzani diduga telah menghina Dito Mahendra. Hal tersebutlah yang membuat Nikita Mirzani harus berurusan dengan hukum, ditetapkan jadi tersangka hingga hidup di penjara. Diketahui saat ini Nikita Mirzani sedang menjalani proses sidang atas laporan Dito Mahendra. Yafet lantas menyinggung unggahan Nikita Mirzani pada Dito Mahendra. Kuasa hukum Dito Mahendra, Yafet Rishi, menyebut kliennya tidak berniat untuk balas dendam dengan memenjarakan Nikita Mirzani. Yafet menyebut jika Dito Mahendra hanya ingin memperbaiki nama baiknya seusai dicemari oleh Nikita Mirzani melalui akun media sosial miliknya. Sebab menurut Yafet, Nikita Mirzani diduga telah menghina Dito Mahendra. Hal tersebutlah yang membuat Nikita Mirzani harus berurusan dengan hukum, ditetapkan jadi tersangka hingga hidup di penjara. Diketahui saat ini Nikita Mirzani sedang menjalani proses sidang atas laporan Dito Mahendra. Yafet lantas menyinggung unggahan Nikita Mirzani pada Dito Mahendra, di mana mantan kekasih John Hopkins itu telah menjelek-jelekan Dito dengan menyebut seorang yang pembohong bahkan penipu. Tuduhan tersebut juga dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum atau JPU dalam dakwaannya. Kembali lagi, Yafet menegaskan jika Dito tidak akan menaruh dendam kepada sahabat Fitri Salhuteru itu. Namun yang jelas Nikita harus bisa mempertanggungjawabkan perlakuannya tersebut. Seperti diketahui, Nikita sebelumnya telah mengajukan permohonan penangguhan penahanan ke Kejaksaan Negeri atau Kejari Serang. Terkait hal itu, kuasa hukum Dito Mahendra, Yafet Rishi, meminta agar hakim turut mempertimbangkan pengajuan permohonan penangguhan penahanan yang dilayangkan Nikita Mirzani. Sebab menurut Yafet, Nikita memiliki latar belakang buruk saat berurusan dengan hukum di Indonesia. Selain itu, Nikita dinilai tidak kooperatif selama menjalani masalah hukumnya dengan Dito Mahendra. Kemudian Yafet berharap agar janda 3 anak itu tetap dilakukan penahanan di rutan kelas 2B Serang, Banten guna kelancaran sidang. Yafet menambahkan jika permohonan pengajuan penahanan merupakan hak bagi setiap tersangka. Begitupun yang dilakukan Nikita Mirzani saat ini. Diberitakan sebelumnya Nikita Mirzani didakwa pasal berlapis, yakni pasal 36 Junto pasal 27 ayat 3, Junto pasal 51 ayat 2 Undang-Undang ITE, kedua pasal 27 ayat 3 Junto pasal 45 ayat 3 Undang-Undang ITE, dan ketiga pasal 311 KUHP. Lebih lanjut, dalam dakwaan yang dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum, Nikita Mirzani merasa kecewa terkait jumlah kerugian yang dialami Dito Mahendra seusai berseteru dengannya, yakni sebesar 17,5 juta. Atas hal tersebut, pihak Nikita melalui kuasa hukumnya Fahmi Bahmid akan mengajukan nota keberatan atau eksepsi pada 28 November 2022. Fahmi menambahkan bahwa pihaknya akan mengajukan beberapa poin penting yang menurutnya tidak sesuai dengan dakwaan yang diberikan kepada kliennya. Kendati demikian, Fahmi enggan untuk membeberkan poin apa saja yang akan diajukan dalam eksepsinya nanti. Begini, tidak ada balas dendam, tidak ada sakit hati. Klien kami, Mas Dito, hanya ingin memperbaiki nama baiknya yang sudah dinista, sudah dihina, sudah direndahkan oleh Nikita Mirzani melalui postingnya. Silakan baca dakwaan itu. Berkali-kali netizen menghina sang ayah, kedua putra Presiden Jokowi, Gibran Raka Buming Raka, dan Kaisang Pangarep tampak diam dan santai Anda semua sudah tahu, pembohong, penipu, pemberi PHP, kan gitu. Jangan percaya omongan orang ini, banyak ngomong, kan gitu. PHP, penipu. Di situ persoalannya. Jadi bukan masalah ini hanya sekedar masalah postingan, tidak. Justru posting begini, tidak ada balas dendam, tidak ada sakit hati. Klien kami, Mas Dito, hanya ingin memperbaiki nama baiknya yang sudah dinista, sudah dihina, sudah direndahkan oleh Nikita Mirzani melalui postingnya. Silakan baca dakwaan itu, kan ada siaran langsung itu waktu dibacakan dakwaannya. Memposting, mengambil foto orang tanpa izin, lalu menaruh kata-kata yang Anda semua sudah tahu, pembohong,
penipu, pemberi PHP, kan gitu. Jangan percaya omongan orang ini, banyak ngomong, kan gitu. PHP, penipu. Di situ persoalannya. Jadi bukan masalah ini hanya sekedar masalah postingan, tidak. Justru postingan itu yang bermasalah. Ya, justru postingan itu yang menista, justru postingan itu yang merendahkan martabat orang lain. Karena itu dia memenuhi pasal 27 ayat 3. Ya kan begitu. Jadi jangan dibolak-balik logika berpikirnya. Ya, sekali lagi saya tandaskan bahwa tidak ada sakit hati, tidak ada balas dendam, ini proses hukum biasa. Ya, yang memang harus ditempuh oleh siapapun yang melanggar hukum, termasuk Nikita Mirzani. Ya, begitu. Tapi ada dampak sendiri gak sih yang diterima gitu akibat postingan tersebut dibilang pembohong PHP dan sebagainya? Ya tentu seperti saya katakan nama baiknya yang telah dirusak oleh Nikita Mirzani. Nama baik itu mahal loh. Reputasi bisnis orang, reputasi pribadi orang itu jauh lebih mahal, tidak bisa dinilai dengan uang. Itu yang sekarang diperjuangkan. Supaya apa? Supaya siapapun termasuk Nikita Mirzani lain kali berhati-hati dalam. Berkali-kali netizen menghina sang ayah kedua putra Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming Raka dan Kaisang Pangarep tampak diam dan santai menanggapinya. Namun kondisi ini terbalik saat ibunya tercinta Iriana yang dihina oleh netizen. Gibran Rakabuming Raka dan Kaisang Pangarep pun menanggapi cuitan netizen yang dianggap menghina ibu negara Iriana Jokowi. Hinaan itu diposting oleh akun Koprofil Jati pada Kamis 17 November 2022. Pada tweetnya itu akun tersebut memposting foto Iriana Jokowi sedang berfoto bersama ibu negara Korea Selatan Kim Kun Hee. Foto diambil saat Kim Kun Hee menghadiri acara KTT G20 di Bali. Pada foto itu tampak Kim Kun Hee mengenakan baju lengan pendek berwarna putih. Ia memadukan baju itu dengan rok garis-garis warna biru dan coklat. Iriana Jokowi tampak mengenakan kebaya pink yang dipadukan dengan kain tenun berwarna senada. Ia menyempurnakan penampilannya dengan gaya rambut diikat setengah dan membiarkan poninya menutupi telinga. Iriana Jokowi juga tampak mengenakan kerudung atau penutup kepala dengan warna senada. Tampilan Iriana Jokowi makin cantik dengan anting, gelang, dan kalung yang senada. Dirinya juga memulas bibirnya dengan lipstik berwarna pink dan menambah kesan fresh. Iriana Jokowi memasang wajah dengan full senyum yang memperlihatkan keramahan. Foto itu kemudian diposting oleh akun Koprofil Jati dengan menulis caption yang dinilai menghina. Sebab ia mencuitkan percakapan antara ART dengan majikannya di foto tersebut. Banyak yang menilai bahwa cuitan itu ditujukan untuk menghina ibu negara Iriana Jokowi. Setelah memposting foto itu, ia pun kemudian langsung menghapusnya. Ia beralasan kalau tweetnya itu menimbulkan banyak salah paham. Akun itu juga memberikan penjelasan yang tidak sesuai dengan apa yang ia posting sebelumnya, sehingga terkesan hanya mencari pembenaran saja. Sontak saja tweet itu langsung ditanggapi oleh Gibran Rakabuming Raka dan Kaisang Pangarep. Gibran Rakabuming Raka tampak mempertanyakan maksud dari akun tersebut yang menjadikan salah paham sebagai alasan dirinya menghapus tweet tersebut. Ia juga kemudian membalas tweet berisi screenshot bernada menghina Iriana Jokowi tersebut. Kaisang Pangarep pun tampaknya murka dengan hinaan yang dialamatkan pada ibunya tersebut. Kaisang Pangarep ikut menanyakan maksud dari postingan Iriana Jokowi dan Kim Kun Hee tersebut. Namun ia mengatakan kalau dirinya sudah menerima pesan dari ibunya Iriana Jokowi untuk sabar.
Kabar mengejutkan datang dari pemain sinetron Eli Sugigi. Ia menangis pilu meratapi pernikahannya yang kembali kandas. Diketahui sebelum menikah dengan Irwan Aher, Eli Sugigi sempat menikah sebanyak 6 kali. Namun keenam pernikahannya yang dilakukan secara siri selalu berakhir dengan perpisahan. Meski demikian, Eli Sugigi membantah mempermainkan pernikahan. Di tengah kesibukannya mempersiapkan diri untuk maju menjadi calon legislatif dari Partai PAN, Eli Sugigi mengumumkan dirinya kembali menyandang status janda. Eli Sugigi memutuskan untuk mengakhiri pernikahan sirinya dengan Irwan Aher karena ada masalah besar yang menerpa dirinya. Ada orang ketiga di antara hubungan pernikahan Eli Sugigi dengan Irwan Aher. Hal itu dikatakan Eli saat ditemui di kawasan Mampang Perapatan, Jakarta Selatan pada Kamis 17 November. Lantas saat ditanya siapa orang ketiga yang membuat rumah tangganya hancur, Eli masih merahasiakan. Namun ia menyebut kekasih Irwan Aher itu adalah orang dekatnya dan sangat akrab dengan kehidupan Eli Sugigi. Wanita berusia 51 tahun itu mengaku kalau Aher ada hubungan lain dengan seorang laki-laki dan baru terungkap selama beberapa hari belakangan ini. Rupanya sikap Aher yang tak membelanya membuat Eli Sugigi murka. Ia memutuskan untuk pisah. Mantan koordinator penonton bayaran ini menyebut sebenarnya ia tidak terima dengan ucapan lelaki yang mengklaim kekasih Aher. Sebab lelaki tersebut menyebut Eli tidak berhak mengatur-atur Aher meski mereka sudah menikah siri. Eli Sugigi pun tak mau memperpanjang masalah asmara Irwan Aher dengan lelaki tersebut dan memilih untuk berpisah. Kendati demikian, wanita berusia 51 tahun tersebut masih menyimpan rasa kepada Aher walaupun sudah dikecewakan. Namun Eli tak tahu apakah Aher akan memilih lelaki tersebut atau dirinya. Untuk saat ini, Eli Sugigi belum mau memutuskan untuk rujuk dan kembali menjalani hidup bersama. Kenapa, Po? Kenapa, Po? Kenapa, Po? Banyak alasannya. Istri belum jawab apa-apa sama aku. Aku minta udahin, dia belum jawab apa-apa. Dia masih di Bali. Dia belum jawab apapun. Tapi aku bilang aku minta udahin aja karena aku baik, aku nggak mau berantem sama dia. Katanya dia unfollow aku kan. Karena aku selalu ya ada orang ketiga. Orang ketiganya siapa? Aher selingkuh atau Po Eli yang punya? Bukan, ada orang ngejar-ngejar Aher dan aku dimusuhin sama orang itu karena merasa dia milikin Aher. Sejak kapan, Po? Sejak kapan, Po, Oh, udahannya? bukan artis. Sejak kapan, Po, udahannya, Po? Sejak kapan? Tadi aku udahin. Tadi? Baru tadi. Waduh. Tadi aku udahin. Kenapa, Po? Karena di Bali gua ketemu dia cuma sebentar ya. Dia nggak tahu, dia sih nggak mau udahin aku. Cuman katanya ada teman yang suka sama dia ngomong Eli sama Aher cuma settingan. Gitu. Eli sama Aher cuma settingan. Dan aku bilang jawab kamu. Temen kamu ngomong aku settingan. Dia diem aja. Dia nggak ada jawaban apa-apa. Kalau begitu Aher ngiyain dong. Kalau emang Aher ngiyain untuk settingan, silakan. Bukti dari digital banyak kan. Dia bilang udah menikah, keluarganya udah tahu semua. Aku mohon maaf untuk keluarganya, padahal aku sama keluarganya baik banget ya. Maksudnya udah keluarga, udah saya memahami juga. Tapi ya aku harus memutuskan, kalaupun nanti aku balik lagi sama dia, berarti itu jodoh gitu aja. Berarti itu kan siri kan? Siri, kalau siri kan tinggal bubar Iya. aja kan, tinggal pergi aja. Oke, tapi nggak ngaruh itu nanti di citranya dari Po Eli, di image Po Nah Eli. itu makanya aku tuh nggak mau bercerai. Akhir tuh terakhir buat aku. Tapi kenapa orang tuh masuk dalam Dr. Richard Lee mengungkapkan kesedihannya saat tahu pihak Kartika Putri tak tinggal diam setelah dirinya dinyatakan tidak sah dari status tersangka. Kini pihak Kartika Putri bakal menyiapkan upaya hukum selanjutnya. Melalui Instagram story-nya, Dr. Richard Lee mengunggah tangkapan layar sebuah judul tayangan di YouTube dan terpampang wajah Kartika Putri. Judul tersebut berbunyi Kartika Putri akui siap tempur kembali dengan Richard Lee. Menanggapi hal tersebut, Dr. Richard Lee mengungkapkan kesedihannya dan tak menyangka babak baru akan kembali dihadapinya lagi. Pada unggahan Instagram story berikutnya, Dr. Richard Lee seolah memberikan sindiran untuk Kartika Putri. Richard Lee pun memberikan doa agar Kartika Putri diredakan dendamnya. Tak sampai di situ, Richard kembali memberikan sindiran melalui video di Instagram story berikutnya. Ia menyinggung perihal seseorang yang memakai atribut keagamaan dan cerminan sikap.
Richard pun lebih dalam menyinggung perihal atribut keagamaan yang dimaksud. Richard pun kembali membandingkan dengan dirinya. Richard menyoroti seseorang yang memakai atribut keagamaan yang bersikap tak sesuai. Richard pun seolah berpesan kepada Kartika untuk tak memakai atribut keagamaan jika belum siap. Diberitakan sebelumnya melalui sidang pra-peradilan, kini Richard Lee dinyatakan bebas dari statusnya sebagai tersangka kasus dugaan pencemaran nama baik dan ilegal akses karena dianggap tidak sah secara hukum. Lebih lanjut, Richard Lee mengaku tidak akan membalas perbuatan Kartika Putri terhadap dirinya. Namun, ia tidak akan memaafkan istri Habib Usman bin Yahya itu. Richard Lee bahkan pernah merasakan dibalik jeruji besi selama 1 kali 24 jam setelah ditetapkan sebagai tersangka di Polda Metro Jaya karena ilegal akses. Kini status tersangka Richard Lee telah dicabut sejak 14 November 2022. Hal ini dijelaskan Richard Lee bersama kuasa hukumnya Reno Romain. Diketahui Kartika Putri melaporkan Richard Lee atas dugaan pencemaran nama baik seusai membuat video reaksi atas ulasan Kartika soal suatu produk kecantikan. Richard Lee menyebut bahwa produk yang digunakan Kartika berbahaya untuk kulit. Tak terima dengan ucapan Richard Lee, Kartika pun membuat laporan atas dugaan pencemaran nama baik. Kakak Roy Marten sekaligus aktor senior Rudy Salam meninggal dunia pada Jumat 18 November 2022 pagi. Kabar Rudy Salam meninggal dunia ini dibagikan langsung oleh Gading Marten lewat postingan di akun Instagram pribadinya. Dalam postingannya itu, Gading Marten mengunggah potret lawas Rudy Salam semasa muda. Melalui keterangan unggahannya, Gading Marten pun menyampaikan rasa dukanya atas kepergian kakak sang ayah. Rudy Salam menghembuskan nafas terakhirannya di Rumah Sakit Harum Sisma Medika, Jakarta Timur. Jenazah Rudy Salam rencananya akan disemayamkan di Rumah Duka PGI Cikini, Jakarta Pusat. Rudy Salam wafat di usia 73 tahun dan meninggalkan seorang istri, 2 anak, dan 5 cucu. Selain Gading Marten, salah seorang anak mendiang Rudy Salam, Runa Rici Salam, juga mengabarkan sang ayah telah meninggal dunia melalui akun Instagramnya. Menurut Runa Salam, sang ayah meninggal tanpa rasa sakit. Sebagai informasi, Rudy Salam adalah aktor yang menyeramakan dunia perfilman Indonesia. Pria bernama lengkap Rudy Sutantio Abdul Salam ini lahir di Salatiga pada 3 Desember 1948. Semasa hidupnya, Rudy Salam bermain di puluhan judul film dan sinetron. Mendiang Rudy Salam pernah berpasangan dengan aktris Doris dalam film Sejuta Duka Ibu, Rosita, dan Garis-Garis Hidup. Film-film tersebut ditayangkan di bioskop pada 1977
dan menandai karir mendiang Rudy Salam di industri film Indonesia. Rudy Salam dikenal sebagai kakak Roy Marten dan Chris Salam. Rudy Salam menikah dengan aktris Marina Gardena dan mempunyai 2 anak, Runa Salam dan Rama Prakarsa Salam. Vokalis grup band Viaratel Widi kini diadukan ke pihak kepolisian atas dugaan pornografi. Buntut dari aksi, Widi Viaratel membuka baju saat konser musik di Palu, Sulawesi Tengah pada 20 Oktober 2022 lalu. Aksi Widi Viaratel itu menuai kecaman dari sejumlah pihak. Widi Viaratel dilaporkan oleh Forum Pemuda Sulawesi karena tak senang dengan aksi sang vokalis saat menggelar konser di Palu beberapa waktu lalu. Laporan terhadap Widi Viaratel telah masuk ke Bareskrim Polri pada Rabu 16 November 2022. Tim kuasa hukum pelapor Zainul Arifin memberikan penjelasan. Atas aksinya, Widi Viaratel terancam masalah hukum. Adapun pasal yang disangkakan yakni Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Pasal 10 Junto Pasal 36 terkait pornografi dengan ancaman hukuman 10 tahun penjara dan denda 5 miliar. Pihak pelapor menyebut aksi yang dilakukan Widi Viaratel memang sengaja dilakukan. Zainur menuturkan Widi Viaratel seharusnya bisa memberikan contoh yang baik sebagai public figure. Pihak pelapor memberi waktu 3 kali 24 jam kepada Widi Viaratel untuk memberikan klarifikasi. Tim kuasa hukum pelapor pun menyampaikan sudah mengantongi 2 barang bukti. Diberitakan sebelumnya, Widi sempat memberikan penjelasan mengenai aksi panggungnya saat itu. Widi Viaratel mengatakan apa yang dilakukannya kemarin hanya spontanitas saja. Ia juga mengaku kegerahan setelah bernyanyi menghibur para penonton. Begitu melepaskan bajunya, Widi Viaratel terlihat hanya mengenakan bra warna hitam. Menurut Widi Viaratel, baju dalamnya itu bukan bra, melainkan baju olahraga. Widi mengaku bahwa hal tersebut sudah menjadi kebiasaannya setelah manggung. Widi Viaratel menyadari bahwa kemajuan teknologi komunikasi saat ini membuat videonya membuka baju itu menjadi cepat tersebar luas hingga viral di media sosial. Walau dicibir, Widi Viaratel tidak mempersoalkannya. Ia bahkan mengatakan di setiap panggung ia akan selalu melakukan hal demikian.
Forum Pemuda Sulawesi melaporkan vokalis Viaratel Widi ke Bareskrim Polri pada Rabu 16 November 2022. Widi Viaratel dilaporkan ke polisian atas dugaan tindak pidana pornografi. Laporan itu dilayangkan seusai aksi buka baju yang dilakukan Widi Viaratel ketika manggung. Lantas seperti apa profil dari Widi Viaratel? Widi Sudiro Niklani atau yang lebih dikenal dengan Widi Viaratel merupakan seorang vokalis kelahiran Jakarta 8 Mei 1990. Ia lahir dari pasangan Rudi Sudiro Niklani dan Dewi Martini. Widi dikenal melalui bandnya yakni Viera. Saat Widi Viaratel memulai karirnya pada November 2008 dan tergabung dalam Viera bersama Kevin Aprilio, Raka, dan Satrianda hingga meraih kesuksesan dan menjadi tren pada masa itu. Mulanya Widi bergabung menggantikan Raisa dalam grup band Adante. Sebelum akhirnya grup tersebut berubah jadi Viera dan kini jadi Viaratel setelah seluruh personilnya keluar dari manajemen Musika Studio dan bergabung dengan Aprilio Kingdom. Tak hanya di situ saja, Widi juga diketahui memiliki proyek musik lainnya. Ia tergabung bersama Onadio Leonardo, mantan vokalis Killing Me Inside yang tak lain adalah sahabat sekaligus mantan kekasihnya. Keduanya diketahui menggarap proyek pada tahun 2015 itu diberi titel 1990. Konsep dari duo ini adalah DJ 2 orang dengan Widi juga mengisi sebagai vokalis. Selain memiliki bakat di dunia tarik suara, Widi Viaratel mulai melebarkan sayapnya ke dunia akting. Ia diketahui membintangi sebuah film bertajuk Sang Martir. Dalam film tersebut, Widi memerankan karakter Lily. Bahkan Widi Viaratel juga sempat bermain dalam sebuah sinetron bertajuk Aprilio dan Juli pada tahun 2013 silam. Wanita yang memiliki suara indah ini juga diketahui memiliki hobi bermain basket hingga berlatih tembak. Hingga kini diketahui jika Widi masih berstatus single dan belum menikah. Sosok Widi Viaratel juga sempat menghebohkan publik setelah dirinya menjadi korban percobaan penculikan. Insiden itu terjadi di daerah Kemang dengan melibatkan 3 orang dan sebuah mobil. Widi Viaratel ditarik paksa oleh 3 orang tersebut ke dalam mobil. Tapi kemudian ia diturunkan kembali seusai mengatakan bahwa ia adalah vokalis Viaratel dengan menunjukkan tato Viera. Namun kejadian tak mengenakan lainnya kembali dialami Widi pada tahun 2021 lalu. Widi Viaratel mengungkapkan bahwa ia menjadi korban pelecehan oleh seorang oknum diduga aparat berpangkat. Lewat Instagramnya, Widi menceritakan kronologi dapat pelecehan tersebut seusai berdebat dengan seorang ibu-ibu. Widi Viaratel tidak terima saat oknum tersebut ikut campur ketika ia sedang berselisih dengan perempuan. Apalagi ia didorong dan dibentak-bentak dengan kalimat kasar. Kita beralih ke informasi lainnya, Tribuner. Selin Evangelista kembali menjadi sorotan setelah dikabarkan menjalin kedekatan dengan Stefan Pasaribu. Meski dikabarkan dekat dengan Stefan Pasaribu, Selin Evangelista tetap tidak memberikan penjelasan lebih terkait kebenaran kabar tersebut. Kini
Selin Evangelista justru memperlihatkan kedekatan antara Stefan Pasaribu dengan putranya Koa. Anak Selin Evangelista dari Stefan William tersebut terlihat akrab dengan Stefan Pasaribu. Dalam unggahan video di Instagram story-nya, Selin Evangelista mengunggah ulang Instagram story dari akun Pradipa Negara. Video tersebut diberi lagu Baby Shark dan berlatar ruang layaknya sebuah garasi. Terlihat Stefan Pasaribu dan Koa asik bermain mobil-mobilan. Stefan Pasaribu tampak fasih mengarahkan mobil layaknya orang yang akan memarkirkan kendaraannya. Sementara itu, Koa asik menyetir mobil-mobilan yang dikendarainya di sebelah Stefan Pasaribu. Baik Stefan Pasaribu maupun Koa tak terlihat canggung sama sekali. Diberitakan sebelumnya, Stefan Pasaribu sempat menjawab kabar kedekatannya dengan Selin Evangelista. Namun, Stefan enggan memberikan jawaban gamblang mengenai kabar adanya kedekatan dengan Selin. Ia hanya meminta kepada publik agar mendoakan yang terbaik untuk hubungannya dengan mantan istri Stefan William itu. Stefan Pasaribu juga memuji kepribadian Selin Evangelista. Menurutnya, Selin merupakan seorang publik figur yang hebat dan bisa menjadi panutan semua orang. Lebih lanjut, saat disinggung soal keinginan Stefan menjalin hubungan dengan Selin Evangelista, ia pun nampak enggan berkomentar. Pelantun belum siap kehilangan ini lagi-lagi hanya meminta doa terkait hal itu. Seiring perkembangan zaman, kini masyarakat untuk berbelanja pun tak harus langsung ke tempatnya. Sebab saat ini sudah dimudahkan dengan adanya e-commerce atau wadah yang menghubungkan antara pembeli dan pedagang. Pembayarannya pun aman karena melalui rekening bersama atau melibatkan 3 pihak. Hal tersebut tentu memudahkan masyarakat. Satu di antara contohnya, artis Amel Carla yang kini lebih menyukai berbelanja online ketimbang offline. Amel Carla pun mengaku sudah memakai e-commerce seperti Shopee sejak lama. Ia tak terlalu mengingat produk apa saja yang ia pertama kali beli di e-commerce, tetapi jika dilihat dari riwayat berbelanjanya di HP-nya, ia membeli produk botol sabun. Amel mengatakan alasannya membeli botol sabun di e-commerce lantaran mudah untuk dicari. Di samping itu, botol sabun di rumahnya sudah terlihat jelek, maka ia ingin membeli yang baru agar terlihat estetik. Tak hanya itu, dengan adanya e-commerce, Amel tak memungkiri kebutuhannya dengan mudah terpenuhi sebab ia tak lagi harus ke sana kemari untuk mencari barang yang dibutuhkannya. Seperti contohnya saat itu Amel mencari alat belajar untuk ujian sekolahnya. Bertahun-tahun sudah memakai e-commerce, pilihannya Amel menyebut sekarang tambah dipermudah dengan beberapa fitur terbaru. Sebagai informasi, Amel Carla pernah mengalami masa tak sehat karena obesitas. Namun Amel Carla berhasil menurunkan berat badan hingga 13 kg. Bahkan saat itu Amel Carla sampai merasa ngos-ngosan saat harus menaiki tangga rumahnya. Amel pun periksa ke dokter gizi dan didiagnosis obesitas. Hal itu membuat Amel berniat untuk menurunkan berat badan agar memiliki pola hidup sehat. Namun di sisi lain terdapat warganet yang memberikan komentar buruk di Instagram Amel. Kendati demikian, Amel sudah terbiasa mendapat bulian sejak kecil karena memiliki berat badan berlebih. Kini Amel merasa lebih percaya diri dan positif. Selain itu, Amel juga merasa banyak warganet yang memberikan komentar positif kepadanya.
nggak lebih dari 5 juta sih, cuman tergantung. Kalau misalnya kayak hair dryer gitu kan pasti harganya di atas kan gitu, jadi dan tentu sih sebulan, tapi aku membatasi juga. Barang termurah yang pernah dibeli, Kamel? Barang termurah yang pernah dibeli? Gitu, kacamata. Jadi ada kacamata yang fashion gitu buat kalau lari, kalau sepedahan gitu, itu lumayan murah. Berapa, Terus, Kang? 20.000. Terus ada juga sisir rambut buat kalau lagi keramas, itu juga 20. Kalau barang unfaedah yang pernah dibeli di Allshop? Faedah yang random gitu bang. Yang cuma beli karena lucu aja tapi nggak pernah dipakai. Nah, aku tuh bukan orang yang kayak ih lucu beli gitu, jarang sih. Kalau kayak memang lagi butuh atau kayak misalnya lucu tapi butuh nggak ya gitu, jadi jarang untuk membeli hal-hal nggak berfaedah. Mungkin lebih ke baju kali ya, baju kayak ih lucu, harusnya beli satu aja tapi malah jadi beli dua, warnanya beda gitu. Tapi pernah ngalamin hal-hal semacam ketipu gitu gak sih kayak di workshop gitu? Pernah banget lagi, jadi kayak baru 2 bulan lalu deh, jadi aku beli penjepit bulu mata, harganya memang kayak kok nggak jauh beda gitu ya, tapi yang datang memang tidak sesuai ekspektasi aja sih. Itu tetap penjepit bulu mata tapi tidak sesuai ekspektasi. Cuma ya nggak pernah ketipu kayak barang nggak datang gitu-gitu, karena kan I think ada proteksinya juga ya, kalau misalnya nggak datang kan duit dikembaliin. Terus ibuku kayaknya yang pernah ketipu. Ada orang! Sensong. Udah digital maju banget, harus hati-hati ya dalam belanja. Kamel, ini kan kalau misalnya lagi kayak 12 angka sama gini kan diskonnya lebih besar kan? Jadi apa barang yang di check out tuh lebih banyak gitu nggak sih dari maksudnya memanfaatkan diskon? Lumayan, jadi kalau kakakku yang cewek, dia tuh bener-bener tiap kali angka kembar 3 hari kemudian paket untuk Mbak Lintang. Nah kalau aku tuh Denis Charista mengaku tidak takut apabila harus berhadapan dengan pihak Isti RD. Dalam sebuah unggahan di Instagram story-nya, Denis Charista kembali membagikan fitur tanya jawab. Ada pertanyaan dari seorang warganet yang menyinggung perihal keberanian Denis Charista untuk menghadapi pihak istri RD. Warganet tersebut bertanya apakah Denis Charista akan takut lantaran istri RD dan rekan-rekannya terkenal dan kaya hingga disebut sultan. Menanggapi hal tersebut, Denis Charista menuliskan bahwa dirinya tidak takut. Denis Charista justru mengklaim seharusnya istri RD lah yang minder dengannya. Hal ini lantaran istri RD bersama para rekan artis, sementara Denis Charista hanya seorang diri. Selain menyatakan bahwa dirinya tidak takut dengan istri RD, Denis sempat mengaku terinfeksi penyakit HIV. Denis menyebut jika dirinya benar mengidap HIV, RD dan istrinya turut terinfeksi. Kemudian Denis mengajak RD dan istrinya turut untuk berobat untuk memeriksakan diri ke dokter bersama-sama. Ia pun menyarankan untuk segera memeriksakan diri ke satu dokter yang sama. Melalui keterangan caption, Denis menyebut saran berobat bersama supaya dapat menghemat biaya. Pasca pengakuan itu, Denis Charista diminta oleh seorang warganet untuk berkonsultasi ke psikolog. Denis pun menjawab melalui video singkat yang diunggah ke story Instagramnya. Wanita 31 tahun itu mengakui pernah berniat mendatangi psikolog. Namun ia mengurungkan lantaran takut dirinya nanti akan sembuh. Menurut Denis, jika sembuh, ia tidak lagi dinilai sebagai sosok yang lucu.
Andin Aisyah mengungkapkan rasa bangganya seusai mendapat kesempatan tampil di pelaksanaan acara konferensi tingkat tinggi atau KTT G20 di Bali. Andin tampil di momen The Welcoming Dinner of G20 Summit pada Selasa 15 November 2022 malam. Di momen tersebut, Andin berkolaborasi dengan Yuni Shara dan Iga Mawardi membawakan lagu damai milik Guru Soekarno Putra. Lewat unggahan di akun Instagramnya, Andin membagikan rasa bangganya bisa menjadi bagian dari acara tersebut. Tampil di hadapan sekitar 17 kepala negara jadi pengalaman yang tak akan bisa dilupakan oleh seorang Andin Aisyah. Bagi Andin, segala persiapan yang dilakukan beberapa hari jelang penampilannya terbayarkan dengan rasa bangga. Seperti diketahui, selain Andin Aisyah, Chef Arnold juga mengungkapkan rasa bahagianya menjadi juru masak di KTT G20. Tak sendirian, Chef Sejak kedatangan Arnold juga Joe terlihat Biden ke bersama Indonesia, timnya Presiden untuk membuat Amerika Serikat hidangan buat itu tamu selalu negara jadi sorotan. yang hadir di KTT G20. Mulai dari mobil dinasnya Acara yang gala dibawa dinner itu khusus dari berlangsung Amerika meriah yang Serikat dihadiri hingga orang penyewaan penting satu dari hotel berbagai dan negara. menjaga Melalui sterilnya media keamanan. sosial Instagram Kini setelah miliknya, balik ke juru Amerika masak asal usai Surabaya perhelatan ini KTT memperlihatkan G20, sederet Joe Biden rupanya potret-potretnya. sempat Tak curhat. segan dirinya membagikan momen saat Curhatan ini bersama disampaikan oleh Presiden Biden Jokowi. saat ia Dalam diantar foto, oleh Presiden Menteri Jokowi Sandiaga nampak Uno sedang meninjau setelah dapur selesainya yang acara di situ konferensi terdapat tingkat Chef tinggi Arnold. G20 di Menurut Bali Chef pada Arnold, Rabu peristiwa itu 16 sangat November berharga kemarin. dan berkesan untuk Dari hidupnya. Instagram Ia Sandiaga mengatakan Uno, bahwa ini Sandi dilakukan karena menceritakan kecintaannya bagaimana ia terhadap mendampingi bangsa. Biden hingga Lebih lanjut, Presiden ayah Amerika satu anak Serikat itu itu mengaku naik ke momen itu pesawat. sangatlah Dalam luar perjalanan biasa. ke pesawat, Sebelumnya, Biden sempat KTT G20 berbincang dengan Bali Sandi. berlangsung selama 2 Biden hari, awalnya sejak mengucapkan Selasa selamat dan 15 terima November kasih hingga atas Rabu KTT 16 G20 November di Bali yang begitu 2022. meriah. Penutupan Kemudian KTT Biden G20 mengutarakan ditandai bagaimana dengan ketok dirinya palu begitu yang nyaman di dilakukan Bali, oleh bahkan Presiden berasa Jokowi. seperti berada di Lantas rumah Jokowi sendiri. menyerahkan presidensi Pak Menteri, G20 terima kepada kasih India. banyak atas Perdana Menteri keramahannya. India Terima Narendra kasih Modi. banyak atas Jokowi kesuksesan menegaskan akan G20. mendukung Anda presidensi telah membuat saya G20 tinggal di di India. pantai. Sangat menyenangkan meskipun saya hanya mengambil satu tempat untuk berjalan di sepanjang pantai. Tetapi saya melihatnya sangat indah. Saya ingin tinggal lebih lama. Kita masuk ke Saya informasi merasa di terakhir. rumah dan Tribunals saya tidak Gisela ingin pulang. Anastasia kini diketahui telah Inilah yang resmi diungkapkan berpacaran Presiden dengan Amerika Rino Serikat Sudarjo, Joe Biden anak sesaat salah satu sebelum masuk konglomerat ke dalam tanah pesawat air. Air Setelah Force mengungkap One hubungan untuk kembali ke asmaranya, negaranya Gisel setelah mengumbar mengikuti kemesraan rangkaian dengan Rino acara Sudarjo KTT itu di G20 di Instagram Bali. pribadinya. Pertama kali Gisel Dalam dan Rino kolom Sudarjo captionnya, Sandi membagikan momen menyatakan saat bahwa terlihat pujian sedang Biden berada itu di pantai. termasuk Kini disampaikan keduanya kepada pun para pelaku semakin sering UMKM. membagikan momen Selain menjawab bersama, para delegasi termasuk saat KTT perayaan G20 dengan ultah acara yang Gisel. meriah, Rino pemerintah Melani Indonesia bersama juga teman-temannya membagikan pun beragam menyiapkan souvenir sejumlah mewah. kejutan tak terduga untuk Gisel. Seperti yang diketahui, pesta ulang tahun Gisel memang bertemakan tema olahraga dengan baju aneka warna. Saat menyiapkan kejutan, kerabat Gisel yang dipanggil Papa menyeletuk soal calon pengantin. Sesaat setelah Rino memakai baju bermotif tersebut, Melani langsung memanggil pacar baru Gisel tersebut. Pada vlog tersebut terlihat Gisel juga berpakaian baju olahraga dengan wajah tertutup kain. Saat mengetahui dirinya diberikan kejutan, ia pun langsung memeluk kekasihnya itu sambil menahan haru. Gisel mengira Rino tak peduli dengan ulang tahunnya, tetapi ia ternyata datang dengan membawakan sebuket bunga mawar. Mendengar Gisel sedang membuat harapan, Melani langsung menyeletuk. Gisel tak meminta untuk menikah di tahun ini. Mendengar hal tersebut, Gisel hanya menahan tawa dan tak menggubris perkataan Melani. Selain momen ulang tahun, video romantis Gisel dan Rino juga terlihat di akun TikTok. Terlihat Gisel mengenakan long dress hitam dengan tali tengah duduk di sofa. Sementara Sejak itu, kedatangan Rino Joe terlihat Biden menggunakan t-shirt berwarna hijau dan short pants duduk di samping mantan istri Gading Maretit sambil memegang ponsel. Dalam video tersebut terlihat Gisel dan Rino Sudarjo sudah tak malu-malu lagi memamerkan kemesraan satu sama lain. Gisel terlihat membuat konten dengan menggunakan backsound lagu milik Justin Bieber berjudul Baby. Saat Gisel sedang menyanyi, secara tiba-tiba Rino nampak membenarkan tali dress Gisel. Kemudian Gisel pun spontan merapikan dress bagian atasnya. Sontak saja tak sedikit netizen yang memberikan komentar di video berdurasi 7 detik itu. Polisi mengamankan seorang mahasiswi berinisial CZ
yang juga terjerat dalam kasus video kebaya merah. Kuasa hukum Dito Mahendra Ia terseret lantaran ikut membuat video main bertiga yang diproduksi oleh pemeran kebaya merah AHA dan ACS. Ternyata CZ melakukan hal tersebut karena banyak pikiran. Jadi ia melampiaskan hal tersebut dengan membuat konten-konten dewasa. Telah menghina Dito Mahendra. Hal tersebutlah yang membuat Nikita Mirzani harus berurusan dengan hukum, ditetapkan jadi tersangka hingga hidup di penjara. Diketahui saat ini Nikita Mirzani sedang menjalani proses sidang atas laporan Dito Mahendra. Yafet lantas menyinggung unggahan Nikita Mirzani pada Dito Mahendra, di mana mantan kekasih John Hopkins itu telah menjelek-jelekan Dito dengan menyebut seorang yang pembohong bahkan penipu. Tuduhan tersebut juga dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum atau JPU dalam dakwaannya. Kembali lagi, Yafet menegaskan jika Dito tidak akan menaruh dendam kepada sahabat Fitri Salhuteru itu. Namun yang jelas Nikita harus bisa mempertanggungjawabkan perlakuannya tersebut. Seperti diketahui, Nikita sebelumnya telah mengajukan permohonan penangguhan penahanan ke Kejaksaan Negeri atau Kejari Serang. Terkait hal itu, kuasa hukum Dito Mahendra Yafet Rizie meminta agar hakim turut mempertimbangkan pengajuan permohonan penangguhan penahanan yang dilayangkan Nikita Mirzani. Sebab menurut Yafet, Nikita memiliki latar belakang buruk saat berurusan dengan hukum di Indonesia. Selain itu, Nikita dinilai tidak kooperatif selama menjalani masalah hukumnya dengan Dito Mahendra. Kemudian Yafet berharap agar janda 3 anak itu tetap dilakukan penahanan di rutan kelas 2B Serang, Banten guna kelancaran sidang. Yafet menambahkan jika permohonan pengajuan Presiden penahanan Amerika Serikat merupakan Joe hak Biden bagi sempat melakukan setiap pertemuan tersangka. bilateral dengan Begitupun yang Presiden Joko dilakukan Widodo Nikita sebelum Mirzani gelaran saat ini. KTT G20. Diberitakan Dari sebelumnya unggahan Nikita Instagram Mirzani Menteri didakwa pasal Pariwisata dan berlapis, Ekonomi yakni Kreatif pasal 36 Sandiaga junto Uno. pasal Dalam 27 unggahan ayat itu 3, tampak Joe junto pasal Biden 51 berfoto ayat 2 dengan Undang-Undang Jokowi ITE, saat kedua melakukan pasal pertemuan 27 ayat bilateral 3 pada junto empat pasal kepadanya 45 membuat ayat orang nomor 3 satu Undang-Undang di ITE Amerika dan itu ketiga betah pasal di Bali. 311 Dalam keterangan KUHP. foto, Sandiaga Lebih lantas lanjut dalam bertanya dakwaan apakah yang Joe Biden dibacakan oleh membawa Jaksa bekal baju Penuntut cukup Umum, jika Nikita mau Mirzani merasa memperpanjang kecewa berada terkait di jumlah Bali. kerugian yang Apabila tak dialami Dito membawa baju Mahendra lebih, selesai Sandiaga berseteru dengannya, menawarkan yakni jika di sebesar Bali ada banyak brand 17,5 lokal juta. yang tak kalah Atas hal bagus. tersebut, Diketahui pihak agenda Nikita melalui KTT kuasa G20 hukumnya digelar Fahmi di Bahmit Bali akan pada mengajukan 15 nota hingga keberatan 16 atau November. eksepsi Dalam pada pidatonya 28 Jokowi November menyatakan 2022. bahwa kolaborasi Fahmi antara menambahkan negara bahwa pihaknya G20 akan sangat mengajukan dibutuhkan. beberapa poin Hal ini penting untuk yang menurutnya menyelamatkan tidak dunia yang sesuai tengah dengan menghadapi dakwaan yang tantangan diberikan krisis kepada yang luar kliennya. biasa. Kendati Krisis ini demikian, berdampak Fahmi pada enggan untuk ketahanan membeberkan pangan, poin apa energi saja dan yang keuangan akan yang sangat diajukan dalam dirasakan dunia, eksepsinya terutama nanti. negara berkembang. Tidak ada balas dendam, tidak ada sakit hati. Kemudian kami masih hanya ingin subscribe, dan memperbaiki share nama ya. baiknya yang sudah dinista, sudah dihina, sudah direndahkan oleh Nikita Mirzani melalui postingnya. Silakan baca dakwaan itu. Berkali-kali Secara netizen langsung menghina waktu sang dibacakan ayah, kedua dakwaannya. putra Presiden Jokowi, Memposting Gibran mengambil Raka Buming foto Raka orang dan Kaisang tanpa Pangarep mengharap izin lalu menaruh tampak diam kata-kata dan yang santai Anda semua sudah tahu. Ya, pembohong, penipu, pemberi PHP, kan gitu. Jangan percaya omongan orang ini, banyak ngomong, kan gitu. PHP, penipu. Di situ persoalannya. Jadi bukan masalah ini hanya sekedar masalah postingan, tidak. Justru posting begini, tidak ada balas dendam, tidak ada sakit hati. Klien kami, Mas Dito, hanya ingin memperbaiki nama baiknya yang sudah dinista, sudah dihina, sudah direndahkan oleh Nikita Mirzani melalui postingnya. Silakan baca dakwaan itu, kan ada siaran langsung itu waktu dibacakan dakwaannya. Memposting, mengambil foto orang tanpa izin, lalu menaruh kata-kata yang Anda semua sudah tahu. Pembohong, penipu, pemberi PHP, kan gitu. Jangan percaya omongan orang ini, banyak ngomong, kan gitu. PHP, penipu. Di situ persoalannya. Jadi bukan masalah ini hanya sekedar masalah postingan, tidak. Justru postingan itu yang bermasalah. Ya, justru postingan itu yang menista. Justru postingan itu yang merendahkan martabat orang lain. Karena itu dia memenuhi pasal 27 ayat 3. Ya kan begitu. Jadi jangan dibolak-balik logika berpikirnya. Ya,
sekali lagi saya tandaskan bahwa tidak ada sakit hati, tidak ada balas dendam, ini proses hukum biasa. Ya, yang memang harus ditempuh oleh siapapun yang melanggar hukum, termasuk Nikita Mirzani. Ya, begitu. Tapi ada dampak sendiri nggak sih yang Dito terima gitu akibat postingan tersebut dibilang pembohong PHP dan sebagainya? Ya tentu seperti saya katakan nama baiknya yang telah dirusak oleh Nikita Mirzani. Nama baik itu mahal loh. Reputasi bisnis orang, reputasi pribadi orang itu jauh lebih mahal, tidak bisa dinilai dengan uang. Itu yang sekarang diperjuangkan. Supaya apa? Ganti tujuan. We got you. Gojek ada fitur ganti tujuan. Berkali-kali netizen menghina sang ayah kedua putra Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming Raka dan Kaisang Pangarep tampak diam dan santai menanggapinya. Namun kondisi ini terbalik saat ibunya tercinta Iriana yang dihina oleh netizen. Gibran Rakabuming Raka dan Kaisang Pangarep pun menanggapi cuitan netizen yang dianggap menghina ibu negara Iriana Jokowi. Hinaan itu diposting oleh akun Koprofil Jati pada Kamis 17 November 2022. Pada tweetnya itu akun tersebut memposting foto Iriana Jokowi sedang berfoto bersama ibu negara Korea Selatan Kim Kun Hee. Foto diambil saat Kim Kun Hee menghadiri acara KTT G20 di Bali. Pada foto itu tampak Kim Kun Hee mengenakan baju lengan pendek berwarna putih. Ia memadukan baju itu dengan rok garis-garis warna biru dan coklat. Iriana Jokowi tampak mengenakan kebaya pink yang dipadukan dengan kain tenun berwarna senada. Ia menyempurnakan penampilannya dengan gaya rambut diikat setengah dan membiarkan poninya menutupi telinga. Iriana Jokowi juga tampak mengenakan kerudung atau penutup kepala dengan warna senada. Tampilan Iriana Jokowi makin cantik dengan anting, gelang, dan kalung yang senada. Dirinya juga memulas bibirnya dengan lipstik berwarna pink dan menambah kesan fresh. Iriana Jokowi memasang wajah dengan full senyum yang memperlihatkan keramahan. Foto itu kemudian diposting oleh akun Koprofil Jati dengan menulis caption yang dinilai menghina. Sebab ia mencuitkan percakapan antara ART dengan majikannya di foto tersebut. Banyak yang menilai bahwa cuitan itu ditujukan untuk menghina ibu negara Iriana Jokowi. Setelah memposting foto itu, ia pun kemudian langsung menghapusnya. Ia beralasan kalau tweetnya itu menimbulkan banyak salah paham. Akun itu juga memberikan penjelasan yang tidak sesuai dengan apa yang ia posting sebelumnya, sehingga terkesan hanya mencari pembenaran saja. Sontak saja tweet itu langsung ditanggapi oleh Gibran Rakabuming Raka dan Kaisang Pangarep. Gibran Rakabuming Raka tampak mempertanyakan maksud dari akun tersebut yang menjadikan salah paham sebagai alasan dirinya menghapus tweet tersebut. Ia juga kemudian membalas tweet berisi screenshot bernada menghina Iriana Jokowi tersebut. Kaisang Pangarep pun tampaknya murka dengan hinaan yang dialamatkan pada ibunya tersebut. Pesan bidan Kaisang sekumpulan Pangarep dari ikut menanyakan KTT maksud dari G20. postingan Iriana Jokowi dan Kim Sejak Kun Hee kedatangan tersebut. Joe Biden ke Namun ia Indonesia, mengatakan Presiden kalau Amerika dirinya sudah menerima pesan dari oleh ibunya tingkat Iriana tinggi Jokowi G20 untuk di sabar. Bali tersebut pada Rabu 16 November 2022 kemarin. Dari Instagram @sandiuno, Sandi menceritakan bagaimana ia mendampingi Biden hingga Presiden Amerika Serikat itu naik ke pesawat. Dalam perjalanan itu di Bali, rumah sendiri 20 kan, meskipun dan saya tidak ingin saat sebelum masuk ke dalam pesawat Air Force One untuk kembali ke negaranya setelah mengikuti rangkaian acara KTT UMKM. Pujiku UMKM yang akan lap meriah. Pemerintah saksikan berita hot news lainnya hanya di kanal YouTube dan Facebook Tribun Timur. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Kabar mengejutkan datang dari pemain sinetron Eli Sukiki. Ia menangis pilu meratapi pernikahannya yang kembali kandas.
Diketahui sebelum menikah dengan Irwan Aher, Eli Sugigi sempat menikah sebanyak 6 kali. Namun keenam pernikahannya yang dilakukan secara siri selalu berakhir dengan perpisahan. Sebagai mantan Meski atlet, demikian, kami Eli sadar Sugigi membantah masa mempermainkan kejayaan itu pernikahan. ada Di tengah umurnya. kesibukannya Itu mempersiapkan sebabnya diri kami untuk terjun maju ke dunia menjadi bisnis. calon legislatif Dulu dari tiap Partai PAN, transaksi banyak Eli biaya Sugigi ini. mengumumkan Tapi dirinya kembali di tabungan menyandang BDN status Bisnis ganda. beda. Eli Bisa Sugigi bebas biaya memutuskan untuk transaksi mengakhiri itu juara pernikahan banget. sirinya dengan Tabungan Irwan BDN Aher Bisnis, karena dukungan ada lengkap alasan untuk yang bisnis, besar tumbuh untuk lebih besar. dirinya. Karena bisnis Ada gak orang cuma ketiga di tentang antara hari ini. hubungan Tapi juga pernikahan Eli esok hari. Sugigi dengan Irwan Aher. Hal itu dikatakan Eli saat ditemui di kawasan Mampang Perapatan, Jakarta Selatan pada Kamis 17 November. Lantas saat ditanya siapa orang ketiga yang membuat rumah tangganya hancur, Eli masih merahasiakan. Namun ia menyebut kekasih Irwan Aher itu adalah orang dekatnya dan sangat akrab dengan kehidupan Eli Sugigi. Wanita berusia 51 tahun itu mengaku kalau Aher ada hubungan lain dengan seorang laki-laki dan baru terungkap selama beberapa hari belakangan ini. Rupanya sikap Aher yang tak membelanya membuat Eli Sugigi murka. Ia memutuskan untuk pisah. Mantan koordinator penonton bayaran ini menyebut sebenarnya ia tidak terima dengan ucapan lelaki yang mengklaim kekasih Aher. Sebab lelaki tersebut menyebut Eli tidak berhak mengatur-atur Aher meski mereka sudah menikah siri. Eli Sugigi pun tak mau memperpanjang masalah asmara Irwan Aher dengan lelaki tersebut dan memilih untuk berpisah. Kendati demikian, wanita berusia 51 tahun tersebut masih menyimpan rasa kepada Aher walaupun sudah dikecewakan. Namun Eli tak tahu apakah Aher akan memilih lelaki tersebut atau dirinya. Untuk saat ini, Eli Sugigi belum mau memutuskan untuk rujuk dan kembali menjalani hidup bersama. Kenapa, Po? Kenapa, Po? Kenapa, Po? Banyak alasannya. Istri belum jawab apa-apa sama aku minta udahin, dia belum jawab apa-apa, dia masih di Bali. Dia belum jawab apapun, tapi aku bilang aku minta udahin aja karena aku baik, aku nggak mau berantem sama dia. Katanya dia unfollow aku kan, karena aku selalu ya ada orang ketiga. Orang ketiganya siapa? Aher selingkuh atau Po Eli yang punya? Bukan, ada orang ngejar-ngejar Aher dan aku dimusuhin sama orang itu karena merasa dia milikin Aher gitu. Sejak kapan, Po? Sejak kapan, Po, udahannya? Bukan artis. Sejak kapan, Po, udahannya, Po? Sejak kapan? Tadi aku udahin. Tadi? Baru tadi. Waduh. Tadi aku udahin. Kenapa, Po? Karena di Bali gua ketemu dia cuma sebentar ya. Dia nggak tahu, dia sih nggak mau udahin aku. Cuman katanya ada teman yang suka sama dia ngomong Eli sama Aher cuma settingan. Gitu. Eli sama Aher cuma settingan. Dan aku bilang jawab kamu. Temen kamu ngomong aku settingan. Dia diem aja. Dia nggak ada jawaban apa-apa. Kalau gitu Aher ngiyain dong. Kalau emang Aher ngiyain untuk settingan, silakan. Bukti dari digital banyak kan. Dia bilang udah menikah, keluarganya udah tahu semua. Aku mohon maaf keluarganya, karena aku sama keluarganya baik banget ya. Maksudnya udah keluarga udah mamanya juga. Tapi ya aku harus putuskan, kalaupun nanti aku balik lagi sama dia, berarti itu jodoh gitu aja. Berarti kan sini kan? Sini, kalau sini kan tinggal bubar aja kan, tinggal pergi aja. Oke, tapi nggak ngaruh itu nanti di citranya dari Po Eli, image Po Eli. Nah itu makanya aku tuh nggak mau bercerai. Akhir tuh terakhir buat aku. Terus kenapa orang tuh masuk dalam Dr. Richard Lee mengungkapkan kesedihannya saat tahu pihak Kartika Putri tak tinggal diam setelah dirinya dinyatakan tidak sah dari status tersangka. Kini pihak Kartika Putri bakal menyiapkan upaya hukum selanjutnya. Melalui Instagram story-nya, Dr. Richard Lee mengunggah tangkapan layar sebuah judul tayangan di YouTube dan terpampang wajah Kartika Putri. Judul tersebut berbunyi Kartika Putri akui siap tempur kembali dengan Richard Lee. Menanggapi hal tersebut, Dr. Richard Lee mengungkapkan kesedihannya dan tak menyangka babak baru akan kembali dihadapinya lagi. Pada unggahan Instagram story berikutnya, Dr. Richard Lee seolah memberikan sindiran untuk Kartika Putri. Richard Lee pun memberikan doa agar Kartika Putri diredakan dendamnya. Tak sampai di situ, Richard kembali memberikan sindiran melalui video di Instagram story berikutnya. Ia menyinggung perihal seseorang yang memakai atribut keagamaan dan cerminan sikap.
Richard pun lebih dalam menyinggung perihal atribut keagamaan yang dimaksud. Richard pun kembali membandingkan dengan dirinya. Richard menyoroti seseorang yang memakai atribut keagamaan yang bersikap tak sesuai. Richard pun seolah berpesan kepada Kartika untuk tak memakai atribut keagamaan jika belum siap. Diberitakan sebelumnya melalui sidang pra-peradilan, kini Richard Lee dinyatakan bebas dari statusnya sebagai tersangka kasus dugaan pencemaran nama baik dan ilegal akses karena dianggap tidak sah secara hukum. Lebih lanjut, Richard Lee mengaku tidak akan membalas perbuatan Kartika Putri terhadap dirinya. Namun, ia tidak akan memaafkan istri Habib Usman bin Yahya itu. Richard Lee bahkan pernah merasakan dibalik jeruji besi selama 1 kali 24 jam setelah ditetapkan sebagai tersangka di Polda Metro Jaya karena ilegal akses. Kini status tersangka Richard Lee telah dicabut sejak 14 November 2022. Hal ini dijelaskan Richard Lee bersama kuasa hukumnya Reno Romain. Diketahui Kartika Putri melaporkan Richard Lee atas dugaan pencemaran nama baik seusai membuat video reaksi atas ulasan Kartika soal suatu produk kecantikan. Richard Lee menyebut bahwa produk yang digunakan Kartika berbahaya untuk kulit. Tak terima dengan ucapan Richard Lee, Kartika pun membuat laporan atas dugaan pencemaran nama baik. Kakak Roy Martin sekaligus aktor senior Rudy Salam meninggal dunia pada Jumat 18 November 2022 pagi. Kabar Rudy Salam meninggal dunia ini dibagikan langsung oleh Gading Martin lewat postingan di akun Instagram pribadinya. Dalam postingannya itu, Gading Martin mengunggah potret lawas Rudy Salam semasa muda. Melalui keterangan unggahannya, Gading Martin pun menyampaikan rasa dukanya atas kepergian kakak sang ayah. Rudy Salam menghembuskan nafas terakhirannya di Rumah Sakit Harum Sisma Medika, Jakarta Timur. Jenazah Rudy Salam rencananya akan disemayamkan di Rumah Duka PGI Cikini, Jakarta Pusat. Rudy Salam wafat di usia 73 tahun dan meninggalkan seorang istri, 2 anak, dan 5 cucu. Selain Gading Martin, salah seorang anak mendiang Rudy Salam, Runa Rici Salam, juga mengabarkan sang ayah telah meninggal dunia melalui akun Instagramnya. Menurut Runa Salam, sang ayah meninggal tanpa rasa sakit. Sebagai informasi, Rudy Salam adalah aktor yang menyeramakan dunia perfilman Indonesia. Pria bernama lengkap Rudy Sutantio Abdul Salam ini lahir di Salatiga pada 3 Desember 1948. Semasa hidupnya, Rudy Salam bermain di puluhan judul film dan sinetron. Mendiang Rudy Salam pernah berpasangan dengan aktris Doris dalam film Sejuta Duka Ibu, Rosita, dan Garis-Garis Hidup. Film-film tersebut ditayangkan di bioskop pada 1977
Projo dan menandai karir mendiang Rudy Salam di industri film Indonesia. Rudy Salam dikenal sebagai kakak Roy Marten dan Chris Salam. Rudy Salam menikah dengan aktris Marina Gardena dan mempunyai 2 anak, Runa Salam dan Rama Prakarsa Salam. Vokalis grup band Viaratel Widi kini diadukan ke pihak kepolisian atas dugaan pornografi. Buntut dari aksi, Widi Viaratel membuka baju saat konser musik di Palu, Sulawesi Tengah pada 20 Oktober 2022 lalu. Aksi Widi Viaratel itu menuai kecaman dari sejumlah pihak. Widi Viaratel dilaporkan oleh Forum Pemuda Sulawesi karena tak senang dengan aksi sang vokalis saat menggelar konser di Palu beberapa waktu lalu. Laporan terhadap Widi Viaratel telah masuk ke Bareskrim Polri pada Rabu 16 November 2022. Tim kuasa hukum pelapor Zainul Arifin memberikan penjelasan. Atas aksinya, Widi Viaratel terancam masalah hukum. Adapun pasal yang disangkakan yakni Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Pasal 10 Junto Pasal 36 terkait pornografi dengan ancaman hukuman 10 tahun penjara dan denda 5 miliar. Pihak pelapor menyebut aksi yang dilakukan Widi Viaratel memang sengaja dilakukan. Zainur menuturkan Widi Viaratel seharusnya bisa memberikan contoh yang baik sebagai public figure. Pihak pelapor memberi waktu 3 kali 24 jam kepada Widi Viaratel untuk memberikan klarifikasi. Tim kuasa hukum pelapor pun menyampaikan sudah mengantongi 2 barang bukti. Diberitakan sebelumnya, Widi sempat memberikan penjelasan mengenai aksi panggungnya saat itu. Widi Viaratel mengatakan apa yang dilakukannya kemarin hanya spontanitas saja. Ia juga mengaku kegerahan setelah bernyanyi menghibur para penonton. Begitu melepaskan bajunya, Widi Viaratel terlihat hanya mengenakan bra warna hitam. Menurut Widi Viaratel, baju dalamnya itu bukan bra, melainkan baju olahraga. Widi mengaku bahwa hal tersebut sudah menjadi kebiasaannya setelah manggung. Widi Viaratel menyadari bahwa kemajuan teknologi komunikasi saat ini membuat videonya membuka baju itu menjadi cepat tersebar luas hingga viral di media sosial. Walau dicibir, Widi Viaratel tidak mempersoalkannya. Ia bahkan mengatakan di setiap panggung ia akan selalu melakukan hal demikian.
Forum Pemuda Sulawesi melaporkan vokalis Viaratel Widi ke Bareskrim Polri pada Rabu 16 November 2022. Widi Viaratel dilaporkan ke polisian atas dugaan tindak pidana pornografi. Laporan itu dilayangkan seusai aksi buka baju yang dilakukan Widi Viaratel ketika manggung. Lantas seperti apa profil dari Widi Viaratel? Widi Sudiro Niklani atau yang lebih dikenal dengan Widi Viaratel merupakan seorang vokalis kelahiran Jakarta 8 Mei 1990. Dia lahir dari pasangan Rudi Sudiro Niklani dan Dewi Martini. Widi dikenal melalui bandnya yakni Viera. Saat Widi Viaratel memulai karirnya pada November 2008 dan tergabung dalam Viera bersama Kevin Aprilio, Raka, dan Satrianda hingga meraih kesuksesan dan menjadi tren pada masa itu. Mulanya Widi bergabung menggantikan Raisa dalam grup band Adante. Sebelum akhirnya grup tersebut berubah jadi Viera dan kini jadi Viaratel setelah seluruh personilnya keluar dari manajemen Musika Studio dan bergabung dengan Aprilio Kingdom. Tak hanya di situ saja, Widi juga diketahui memiliki proyek musik lainnya. Ia tergabung bersama Onadio Leonardo, mantan vokalis Killing Me Inside yang tak lain adalah sahabat sekaligus mantan kekasihnya. Keduanya diketahui menggarap proyek pada tahun 2015 itu diberi titel 1990. Konsep dari duo ini adalah DJ 2 orang dengan Widi juga mengisi sebagai vokalis. Selain memiliki bakat di dunia tarik suara, Widi Viaratel mulai melebarkan sayapnya ke dunia akting. Ia diketahui membintangi sebuah film bertajuk Sang Martir. Dalam film tersebut, Widi memerankan karakter Lily. Bahkan Widi Viaratel juga sempat bermain dalam sebuah sinetron bertajuk Aprilio dan Juli pada tahun 2013 silam. Wanita yang memiliki suara indah ini juga diketahui memiliki hobi bermain basket hingga berlatih tembak. Hingga kini diketahui jika Widi masih berstatus single dan belum menikah. Sosok Widi Viaratel juga sempat menghebohkan publik setelah dirinya menjadi korban percobaan penculikan. Insiden itu terjadi di daerah Kemang dengan melibatkan 3 orang dan sebuah mobil. Widi Viaratel ditarik paksa oleh 3 orang tersebut ke dalam mobil. Tapi kemudian ia diturunkan kembali seusai mengatakan bahwa ia adalah vokalis Viaratel dengan menunjukkan tato Viera. Namun kejadian tak mengenakan lainnya kembali dialami Widi pada tahun 2021 lalu. Widi Viaratel mengungkapkan bahwa ia menjadi korban pelecehan oleh seorang oknum diduga aparat berpangkat. Lewat Instagramnya, Widi menceritakan kronologi dapat pelecehan tersebut seusai berdebat dengan seorang ibu-ibu. Widi Viaratel tidak terima saat oknum tersebut ikut campur ketika ia sedang berselisih dengan perempuan. Apalagi ia didorong dan dibentak-bentak dengan kalimat kasar. Kita beralih ke informasi lainnya, Tribuner. Selin Evangelista kembali menjadi sorotan setelah dikabarkan menjalin kedekatan dengan Stefan Pasaribo. Meski dikabarkan dekat dengan Stefan Pasaribo, Selin Evangelista tetap tidak memberikan penjelasan lebih
terkait kebenaran kabar tersebut. Kini Selin Evangelista justru memperlihatkan kedekatan antara Stefan Pasaribu dengan putranya Koa. Anak Selin Evangelista dari Stefan William tersebut terlihat akrab dengan Stefan Pasaribu. Dalam unggahan video di Instagram story-nya, Selin Evangelista mengunggah ulang Instagram story dari akun Pradipa Negara. Video tersebut diberi lagu Baby Shark dan berlatar ruang layaknya sebuah garasi. Terlihat Stefan Pasaribu dan Koa asik bermain mobil-mobilan. Stefan Pasaribu tampak pasti mengarahkan mobil layaknya orang yang akan memasukkan kendaraannya. Sementara itu, Koa asik mengundur mobil-mobilan yang dikendarainya di sebelah Stefan Pasaribu. Kepala negara Baik peserta Stefan KTT Pasaribu G20 maupun Koa tak disajikan terlihat berbagai canggung sama pertunjukan sekali. budaya, Diberitakan mulai dari sebelumnya, tari Stefan hingga Pasaribu musik sempat saat menjawab jamuan kabar makan kedekatannya malam atau dengan gala dinner di Selin kawasan Evangelista. wisata Garuda Wisnu Namun Kencana Stefan Bali, enggan memberikan Selasa jawaban 15 gamblang November mengenai malam. kabar adanya Para kedekatan pemimpin dengan negara Selin. peserta G20 Ia hanya meminta terpukau kepada dengan publik tarian agar dan mendoakan musik yang terbaik disajikan. untuk hubungannya dengan Tak sedikit mantan yang larut istri dalam Stefan alunan William musik itu. hingga Stefan menggoyangkan Pasaribu kepala juga memuji ketika alunan kepribadian musik yang Selin dipadukan Evangelista. dengan dangdut Menurutnya, ikut Selin diputar. merupakan seorang Tak public terkecuali figure yang dengan hebat Presiden dan bisa China, menjadi Xi panutan Jinping, semua yang orang. tampak Lebih terpukau lanjut, dengan saat persembahan disinggung soal tarian keinginan hingga Stefan nyanyian menjalin lagu hubungan Nusantara dengan Selin Indonesia. Evangelista, ia pun Bahkan di saat nampak acara enggan sudah berakhir, berkomentar. tampak Xi Pelantun belum Jinping siap kehilangan ini mendatangi Presiden lagi-lagi Jokowi hanya meminta dan doa mengangkat kedua terkait hal tangannya itu. seolah mengatakan dirinya takjub dengan pertunjukan tersebut. Lebih dari 200 penari menampilkan atraksi yang menggambarkan kekayaan dan keragaman warisan budaya bangsa Indonesia. Diketahui sosok Wisnu Tama adalah salah satu yang berhasil membuat event gala dinner G20 tampak menakjubkan. Bahkan ada suatu momen di mana Presiden Jokowi memanggil Wisnu Tama karena Perdana Menteri India, Modi, dan Perdana Menteri Amerika Serikat penasaran siapa sosok di balik acara yang megah tersebut. Dalam satu kesempatan, Wisnu Tama mendatangi Perdana Menteri India dan Perdana Menteri Amerika Serikat sambil berbincang singkat. Tak heran jika sosok Wisnu Tama ada di balik perhelatan ini. Apalagi ia adalah sosok yang telah lama berada di dunia kreatif dan sempat menjadi Menteri Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Seperti namanya, GWK Bali adalah sebuah patung raksasa yang merupakan representasi dari Dewa Wisnu yang mengendarai burung Garuda. Pemilihan karya seni ini bukan tanpa sebab. Masyarakat Bali yang dikenal dengan adat budaya yang sangat kental tentu mengenal Garuda sebagai burung mitologi yang identik dengan nilai-nilai positif. Garuda juga menjadi kendaraan dari Wisnu, salah satu dewa dalam ajaran agama Hindu yang mempunyai peranan dalam memelihara serta menjaga Seiring semua hasil perkembangan ciptaan zaman, Tuhan. kini masyarakat Dengan untuk begitu, berbelanja patung pun tak Garuda harus Wisnu Kencana langsung Bali ke ini tempatnya. memiliki Sebab makna saat yang ini sangat sudah mendalam, dimudahkan dengan sehingga adanya akhirnya e-commerce dipilih atau sebagai wadah yang lokasi gala menghubungkan dinner antara G20. pembeli dan pedagang. Pembayarannya pun aman karena melalui rekening bersama atau melibatkan 3 pihak. Hal tersebut tentu memudahkan masyarakat. Satu di antara contohnya, artis Amel Carla yang kini lebih menyukai berbelanja online ketimbang offline. Amel Carla pun mengaku sudah memakai e-commerce seperti Shopee sejak lama. Ia tak terlalu mengingat produk apa saja yang ia pertama kali beli di e-commerce, tetapi jika dilihat dari riwayat berbelanjanya di HP-nya, ia membeli produk botol sabun. Amel mengatakan alasannya membeli botol sabun di e-commerce lantaran mudah untuk dicari. Di samping itu, botol sabun di rumahnya sudah terlihat jelek, maka ia ingin membeli yang baru agar terlihat estetik. Tak hanya itu, dengan adanya e-commerce, Amel tak memungkiri kebutuhannya dengan mudah terpenuhi sebab ia tak lagi harus ke sana kemari untuk mencari barang yang dibutuhkannya. Seperti contohnya saat itu Amel mencari alat belajar untuk ujian sekolahnya. Bertahun-tahun sudah memakai e-commerce, pilihannya Amel menyebut sekarang tambah dipermudah dengan beberapa fitur terbaru. Sebagai informasi, Amel Carla pernah mengalami masa tak sehat karena obesitas. Namun Amel Carla berhasil menurunkan berat badan hingga 13 kg. Bahkan saat itu Amel Carla sampai merasa ngos-ngosan saat harus menaiki tangga rumahnya. Amel pun periksa ke dokter gizi dan didiagnosis obesitas. Hal itu membuat Amel berniat untuk menurunkan berat badan agar memiliki pola hidup sehat. Namun di sisi lain terdapat warganet yang memberikan komentar buruk di Instagram Amel. Kendati demikian, Amel sudah terbiasa mendapat bulian sejak kecil karena memiliki berat badan berlebih. Kini Amel merasa lebih percaya diri dan
positif. Selain itu, Amel juga merasa banyak warganet yang memberikan komentar positif kepadanya. At least membatasi nggak lebih dari 5 juta sih. Cuman tergantung, kalau misalnya kayak hair dryer gitu kan pasti harganya di atas kan gitu. Jadi dan tentu sih sebulan, tapi aku membatasi juga. Barang termurah yang pernah dibeli, Amel? Barang termurah yang pernah dibeli? Mungkin kacamata. Jadi ada Sejak kedatangan Joe Biden ke Indonesia, kacamata yang fashion gitu buat kalau lari, kalau sepedahan gitu, itu lumayan murah. Berapa Terus, kan? 20.000. Ya. Terus ada juga sisir rambut buat kalau lagi keramas, itu juga 20. Kalau barang unfaedah yang pernah dibeli di Allshop? Faedah yang random gitu bang. Yang cuma beli karena lucu aja tapi nggak pernah dipakai. Nah, aku tuh bukan orang yang kayak ih lucu beli gitu. Jarang sih kalau kayak memang lagi butuh atau kayak misalnya lucu tapi butuh nggak ya gitu. Jadi jarang untuk membeli hal-hal nggak berfaedah. Mungkin lebih ke baju kali ya, baju kayak ih lucu, harusnya beli satu aja tapi malah jadi beli dua, warnanya beda. Oke, tapi pernah ngalamin hal-hal semacam ketipu gitu gak sih kayak di Allshop gitu? Pernah banget lagi, jadi kayak baru 2 bulan lalu deh, jadi aku beli penjepit bulu mata, harganya memang kayak kok nggak jauh beda gitu ya, tapi yang datang memang tidak sesuai ekspektasi. Itu tetap penjepit bulu mata tapi tidak sesuai ekspektasi. Cuma ya nggak pernah ketipu kayak barang nggak datang gitu-gitu, karena kan I think ada proteksinya juga ya, kalau misalnya nggak datang kan duit dikembaliin. Ibuku kayaknya yang pernah ketipu sepeda mungkin atau setrikaan gitu, kayaknya kayak sempat ketipu terus nggak dikirim gitu barangnya tapi uangnya. Tapi ya menurut aku memang walaupun zaman udah digital maju banget harus tetap hati-hati ya dalam Kamil, ini kan kalau misalnya lagi kayak 12 angka sama gini kan diskonnya lebih besar kan. Jadi apa barang yang dicekot tuh lebih banyak gitu nggak sih dari maksudnya memanfaatkan diskon? Lumayan, jadi kalau kakak aku yang cewek, dia tuh bener-bener tiap kali angka kembar 3 hari kemudian paket untuk Mbak Lintang. Nah kalau aku tuh Denis Charista mengaku tidak takut apabila harus berhadapan dengan Sejak kedatangan pihak Joe Biden ke ISTRD. Indonesia, Dalam Presiden sebuah unggahan di Amerika Instagram Serikat story-nya, Denis Charista kembali membagikan fitur tanya jawab. Ada pertanyaan dari seorang warganet yang menyinggung perihal keberanian Denis Charista untuk menghadapi pihak istri RD. Warganet tersebut bertanya apakah Denis Charista akan takut lantaran istri RD dan rekan-rekannya terkenal dan Sejak kaya kedatangan hingga Joe Biden disebut ke Sultan. Indonesia, Presiden Menanggapi Amerika hal tersebut, Serikat Denis itu Charista selalu jadi menuliskan sorotan. bahwa dirinya tidak takut. Mulai dari Denis Charista mobil justru dinasnya- mengklaim seharusnya istri RD lah yang minder mobil dengannya. dinasnya yang Hal dibawa ini khusus lantaran dari- istri RD bersama para rekan artis, sementara Denis Charista hanya seorang diri. Selain menyatakan bahwa dirinya tidak takut dengan istri RD, Denis sempat mengaku terinfeksi penyakit HIV. Denis menyebut jika dirinya benar mengidap HIV, RD dan istrinya itu turut selalu terinfeksi. jadi sorotan. Kemudian Denis mengajak RD dan istrinya Mulai dari- turut untuk berobat untuk memeriksakan diri ke dokter Sejak kedatangan bersama-sama. Joe Biden ke Ia pun Indonesia, menyarankan Presiden untuk Amerika segera Serikat memeriksakan diri ke satu dokter yang sama. Melalui keterangan caption, Siap, Denis Presiden. menyebut saran berobat bersama supaya dapat menghemat Amerika biaya. Serikat itu Pasca selalu pengakuan jadi itu, sorotan. Denis Charista diminta oleh seorang warganet untuk berkonsultasi ke psikolog. Denis pun menjawab melalui video singkat yang diunggah ke story Mulai dari Instagramnya. mobil dinasnya Wanita yang dibawa 31 khusus tahun dari itu Amerika mengakui Serikat. pernah berniat mendatangi psikolog. Namun ia mengurungkan Hingga lantaran penyewaan. takut dirinya nanti akan sembuh. Menurut Denis, jika sembuh, ia tidak lagi dinilai sebagai sosok yang lucu.
Biden awalnya mengucapkan selamat dan terima kasih atas KTT G20 di Bali. Andin Aisyah mengungkapkan rasa Mulai dari bangganya mobil seusai dinasnya mendapat yang dibawa kesempatan khusus tampil di pelaksanaan acara konferensi dari tingkat Amerika tinggi Serikat atau hingga KTT penyewaan G20 di satu Bali. Andin tampil di momen The Welcoming dan Dinner menjaga of G20 sterilnya Summit keamanan. pada Selasa Kini setelah 15 balik ke November Amerika, 2022 usai malam. perhelatan Di momen KTT tersebut, Andin berkolaborasi dengan Yunisara dan Iga Mawardi membawakan lagu damai milik Guru Soekarno Putra. Lewat unggahan di setelah akun balik ke Amerika, Instagramnya, usai Andin membagikan perhelatan rasa KTT G20, bangganya bisa Joe Biden menjadi rupanya bagian sempat dari curhat. acara tersebut. Tampil di hadapan Curhatan ini sekitar disampaikan 17 oleh kepala Biden negara saat ia jadi diantar pengalaman oleh yang tak Menteri akan bisa Sandiaga Uno dilupakan oleh setelah seorang selesainya Andin acara konferensi. Aisyah. Bagi Andin, segala persiapan yang dilakukan beberapa hari jelang penampilannya terbayarkan dengan tingkat rasa bangga. Seperti diketahui, selain Andin G20 di Aisyah, Bali Chef Arnold pada juga Rabu mengungkapkan rasa bahagianya menjadi 15 juru November masak di kemarin. KTT G20. Tak sendirian, Chef Arnold juga terlihat bersama timnya untuk membuat hidangan buat tamu negara yang hadir di KTT G20. Acara gala dinner itu berlangsung meriah yang dihadiri orang penting dari berbagai negara. Melalui media sosial Instagram miliknya, juru masak asal Surabaya ini memperlihatkan sederet potret-potretnya. Dari Tak segan Instagram dirinya membagikan momen Sandiaga saat Uno, bersama Sandi Presiden Jokowi. menceritakan Dalam foto, bagaimana Presiden ia Jokowi mendampingi nampak Biden sedang hingga meninjau Presiden dapur Amerika yang di Serikat situ itu naik terdapat ke Chef pesawat. Arnold. Dalam Menurut perjalanan Chef Arnold, peristiwa itu sangat berharga dan ke berkesan pesawat, Biden untuk sempat hidupnya. berbincang Ia dengan mengatakan bahwa ini dilakukan karena kecintaannya terhadap bangsa. Lebih lanjut, ayah satu anak itu mengaku momen itu sangatlah luar biasa. Sebelumnya, KTT G20 Bali berlangsung selama 2 hari, sejak Selasa 15 November hingga Rabu 16 November 2022. Penutupan KTT G20 ditandai dengan ketok palu yang dilakukan oleh Presiden Jokowi. Lantas Jokowi menyerahkan presidensi G20 kepada India. Perdana Menteri India Narendra Modi. Jokowi menegaskan akan mendukung presidensi G20 di India. Itu naik ke pesawat. Dalam perjalanan Kita masuk ke informasi terakhir. Tribuners, Gisela Anastasia kini diketahui telah resmi berpacaran dengan Rino Sudarjo, anak salah satu konglomerat tanah air. Setelah mengungkap hubungan asmaranya, Gisel mengumbar kemesraan dengan Rino Sudarjo itu di Instagram pribadinya. Pertama kali Gisel dan Rino Sudarjo membagikan momen saat terlihat sedang berada di pantai. Kini keduanya pun semakin sering membagikan momen bersama, termasuk saat perayaan ultah Gisel. Rino Melani bersama teman-temannya pun menyiapkan sejumlah kejutan tak terduga untuk Gisel. Seperti yang diketahui, pesta ulang tahun Gisel memang bertemakan tema olahraga dengan baju aneka warna. Saat menyiapkan kejutan, kerabat Gisel yang dipanggil Papa menyeletuk soal calon pengantin. Sesaat setelah Rino memakai baju bermotif tersebut, Melani langsung memanggil pacar baru Gisel tersebut. Pada vlog tersebut terlihat Gisel juga berpakaian baju olahraga dengan wajah tertutup kain. Saat mengetahui dirinya diberikan kejutan, ia pun langsung memeluk kekasihnya itu sambil menahan haru. Gisel mengira Rino tak peduli dengan ulang tahunnya, tetapi ia ternyata datang dengan membawakan sebuket bunga mawar. Mendengar Gisel sedang membuat harapan, Melani langsung menyeletuk. Gisel tak meminta untuk menikah di tahun ini. Mendengar hal tersebut, Gisel hanya menahan tawa dan tak menggubris perkataan Melani. Selain momen ulang tahun, video romantis Gisel dan Rino juga terlihat di akun TikTok. Terlihat Gisel mengenakan long dress hitam dengan tali tengah duduk di sofa. Sementara itu Rino terlihat menggunakan t-shirt berwarna hijau dan short pants duduk di samping mantan istri Gading Maretit sambil memegang ponsel. Dalam video tersebut terlihat Gisel dan Rino Sudarjo sudah tak malu-malu lagi memamerkan kemesraan satu sama lain. Gisel terlihat membuat konten dengan menggunakan backsound lagu milik Justin Bieber berjudul
Baby. Saat Gisel sedang menyanyi, secara tiba-tiba Rino nampak membenarkan tali dress Gisel. Kemudian Gisel pun spontan merapikan dress bagian atasnya. Sontak saja tak sedikit netizen yang memberikan komentar di video berdurasi 7 detik itu. Kuasa hukum Dito Mahendra, Yafet Rishi, menyebut kliennya tidak berniat untuk balas dendam dengan memenjarakan Nikita Mirzani. Yafet menyebut jika Dito Mahendra hanya ingin memperbaiki nama baiknya seusai dicemari oleh Nikita Mirzani melalui akun media sosial miliknya. Sebab menurut Yafet, Nikita Mirzani diduga telah menghina Dito Mahendra. Hal tersebutlah yang membuat Nikita Mirzani harus berurusan dengan hukum, ditetapkan jadi tersangka hingga hidup di penjara. Diketahui saat ini Nikita Mirzani sedang menjalani proses sidang atas laporan Dito Mahendra. Yafet lantas menyinggung unggahan Nikita Mirzani pada Dito Mahendra, di mana mantan kekasih John Hopkins itu telah menjelek-jelekan Dito dengan menyebut seorang yang pembohong bahkan penipu. Tuduhan tersebut juga dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum atau JPU dalam dakwaannya. Kembali lagi, Yafet menegaskan jika Dito tidak akan menaruh dendam kepada sahabat Fitri Salhuteru itu. Namun yang jelas Nikita harus bisa mempertanggungjawabkan perlakuannya tersebut. Seperti diketahui, Nikita sebelumnya telah mengajukan permohonan penangguhan penahanan ke Kejaksaan Negeri atau Kejari Serang. Terkait hal itu, kuasa hukum Dito Mahendra, Yafet Rishi, meminta agar hakim turut mempertimbangkan pengajuan permohonan penangguhan penahanan yang dilayangkan Nikita Mirzani. Sebab menurut Yafet, Nikita memiliki latar belakang buruk saat berurusan dengan hukum di Indonesia. Selain itu, Nikita dinilai tidak kooperatif selama menjalani masalah hukumnya dengan Dito Mahendra. Kemudian Yafet berharap agar janda 3 anak itu tetap dilakukan penahanan di Rutan Kelas 2B Serang, Banten guna kelancaran sidang. Yafet menambahkan jika permohonan pengajuan penahanan merupakan hak bagi setiap tersangka. Begitupun yang dilakukan Nikita Mirzani saat ini. Diberitakan sebelumnya Nikita Mirzani didakwa pasal berlapis, yakni pasal 36 Junto pasal 27 ayat 3, Junto pasal 51 ayat 2 Undang-Undang ITE, kedua pasal 27 ayat 3 Junto pasal 45 ayat 3 Undang-Undang ITE, dan ketiga pasal 311 KUHP. Lebih lanjut, dalam dakwaan yang dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum, Nikita Mirzani merasa kecewa terkait jumlah kerugian yang dialami Dito Mahendra seusai berseteru dengannya, yakni sebesar 17,5 juta. Atas hal tersebut, pihak Nikita melalui kuasa hukumnya Fahmi Bahmid akan mengajukan nota keberatan atau eksepsi pada 28 November 2022. Fahmi menambahkan bahwa pihaknya akan mengajukan beberapa poin penting yang menurutnya tidak sesuai dengan dakwaan yang diberikan kepada kliennya. Kendati demikian, Fahmi enggan untuk membeberkan poin apa saja yang akan diajukan dalam eksepsinya nanti. Begini, tidak ada balas dendam, tidak ada sakit hati. Klien kami, Mas Dito, hanya ingin memperbaiki nama baiknya yang sudah dinista, sudah dihina, sudah direndahkan oleh Nikita Mirzani melalui postingnya. Silakan baca dakwaan itu. Berkali-kali netizen menghina sang ayah, kedua putra Presiden Jokowi, Gibran Raka Buming Raka, dan Kaisang Pangarep tampak diam dan santai Anda semua sudah tahu, pembohong, penipu, pemberi PHP, kan gitu. Jangan percaya omongan orang ini, banyak ngomong, kan gitu. PHP, penipu. Di situ persoalannya. Jadi bukan masalah ini hanya sekedar masalah postingan, tidak. Justru posting begini, tidak ada balas dendam, tidak ada sakit hati. Klien kami, Mas Dito, hanya ingin memperbaiki nama baiknya yang sudah dinista, sudah dihina, sudah direndahkan oleh Nikita Mirzani melalui postingnya. Silakan baca dakwaan itu, kan ada siaran langsung itu waktu dibacakan dakwaannya. Memposting, mengambil foto orang tanpa izin, lalu menaruh kata-kata yang Anda semua sudah tahu, pembohong, penipu, pemberi PHP, kan gitu. Jangan percaya omongan orang ini, banyak ngomong, kan gitu. PHP, penipu. Di situ persoalannya. Jadi bukan masalah ini hanya sekedar masalah postingan, tidak.
Justru postingan itu yang bermasalah. Ya, justru postingan itu yang menista, justru postingan itu yang merendahkan martabat orang lain. Karena itu dia memenuhi pasal 27 ayat 3. Ya kan begitu. Jadi jangan dibolak-balik logika berpikirnya. Ya, sekali lagi saya tandaskan bahwa tidak ada sakit hati, tidak ada balas dendam, ini proses hukum biasa. Ya memang harus ditempuh oleh siapapun yang melanggar hukum, termasuk Nikita Mirzani. Tapi ada dampak sendiri nggak sih yang diterima gitu akibat postingan tersebut dibilang pembohongan PHP dan sebagainya? Ya tentu seperti saya katakan, nama baiknya yang telah dirusak oleh Nikita Mirzani. Nama baik itu mahal loh. Reputasi bisnis orang, naik ke reputasi pesawat. pribadi orang. Dalam perjalanan Jauh ke lebih mahal, pesawat, tidak bisa Biden dibeli sempat dengan uang. berbincang dengan Sandi. Itu yang sekarang Biden awalnya diperjuangkan. mengucapkan Supaya selamat apa? dan Supaya siapapun termasuk Nikita Mirzani lain kali berhati-hati dalam. Berkali-kali netizen menghina sang ayah kedua putra Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming Raka dan Kaisang Pangarep tampak diam dan santai menanggapinya. Namun kondisi ini terbalik saat ibunya tercinta Iriana yang dihina oleh netizen. Gibran Rakabuming Raka dan Kaisang Pangarep pun menanggapi cuitan netizen yang dianggap menghina ibu negara Iriana Jokowi. Hinaan itu diposting oleh Dalam akun perjalanan ke Koprofil pesawat, Jati pada Biden Kamis sempat 17 berbincang November dengan 2022. Pada tweetnya itu, akun tersebut memposting foto Iriana Jokowi sedang berfoto bersama ibu negara Korea Selatan Kim Kun Hee. Foto diambil saat Dalam Kim Kun perjalanan Hee ke menghadiri pesawat, acara Biden sempat KTT G20 di Bali. Pada foto itu tampak Kim Kun Hee mengenakan baju lengan pendek berwarna putih. di Bali Ia memadukan pada baju Rabu itu dengan 16 rok November garis-garis kemarin. warna biru dan Dari coklat. Instagram Iriana Jokowi Sandiaga tampak Uno, mengenakan kebaya Sandi pink yang menceritakan dipadukan bagaimana dengan ia kain tenun mendampingi berwarna Biden hingga senada. Presiden Ia Amerika Serikat menyempurnakan itu penampilannya naik ke dengan pesawat. gaya rambut Dalam diikat perjalanan setengah ke dan pesawat, membiarkan Biden sempat poninya menutupi berbincang dengan telinga. Sandi. Iriana Jokowi juga tampak mengenakan kerudung atau penutup kepala dengan warna Pesawat. senada. Dalam Tampilan perjalanan Iriana ke pesawat, Jokowi Biden makin cantik dengan anting, gelang, dan kalung yang senada. Dirinya juga memulas bibirnya dengan naik ke lipstik pesawat. berwarna pink dan Dalam menambah perjalanan ke kesan pesawat, fresh. Biden sempat Iriana Jokowi berbincang memasang dengan wajah Sandi. dengan full senyum yang memperlihatkan keramahan. Foto itu kemudian diposting oleh akun Koprofil Jati dengan menulis caption yang dinilai menghina, sebab ia mencuitkan percakapan antara ART dengan majikannya di foto tersebut. Banyak yang menilai bahwa cuitan itu ditujukan untuk menghina ibu negara Iriana Jokowi. Setelah memposting foto itu, ia pun kemudian langsung menghapusnya. Ia beralasan kalau tweetnya itu menimbulkan banyak salah paham. Akun itu juga memberikan penjelasan yang dengan tidak Sandi. sesuai dengan apa yang ia posting sebelumnya, sehingga terkesan hanya mencari pembenaran saja. Sontak saja tweet itu langsung ditanggapi oleh Gibran Rakabuming Raka dan Kaisang Pangarep. Gibran Rakabuming Raka tampak mempertanyakan maksud dari akun tersebut yang menjadikan salah paham sebagai alasan dirinya menghapus tweet tersebut. Ia juga kemudian membalas tweet berisi screenshot bernada menghina Iriana Jokowi tersebut. Kaisang Pangarep pun tampaknya murka dengan hinaan yang dialamatkan pada ibunya Dari tersebut. Instagram Kaisang Sandiaga Pangarep Uno, ikut menanyakan Sandi maksud dari menceritakan postingan bagaimana Iriana ia Jokowi mendampingi dan Biden Kim hingga Kun Hee Presiden tersebut. Amerika Serikat Namun itu ia mengatakan kalau dirinya sudah menerima pesan dari ibunya Iriana Jokowi untuk sabar. hingga Presiden Sandi menceritakan bagaimana ia mendampingi Biden hingga Presiden Amerika Serikat itu naik ke pesawat. Dalam perjalanan ke pesawat, Biden sempat berbincang dengan Sandi. Dengan Sandi. Biden awalnya mengucapkan selamat dan terima kasih atas KTT G20 di Bali yang begitu meriah.
Kemudian Biden mengutarakan Kabar bagaimana mengejutkan dirinya datang begitu dari nyaman pemain di sinetron Eli Sugigi. Ia menangis pilu meratapi pernikahannya yang kembali kandas. Diketahui sebelum menikah dengan Irwan Aher, Eli Sugigi sempat menikah sebanyak 6 kali. Namun ke-6 pernikahannya yang dilakukan secara siri selalu berakhir Gitu, dengan Meriah. perpisahan. Kemudian Meski Biden demikian, Eli mengutarakan Sugigi bagaimana membantah dirinya begitu mempermainkan nyaman di Bali, pernikahan. bahkan Di tengah merasa seperti kesibukannya berada di mempersiapkan rumah diri sendiri. untuk maju menjadi calon Pak legislatif Menteri, dari terima Partai PAN, kasih banyak Eli atas Sugigi keramahannya. mengumumkan dirinya Terima kasih kembali banyak. menyandang status janda. Eli Sugigi memutuskan untuk mengakhiri pernikahan sirinya dengan Irwan Aher karena Atas ada kesuksesan masalah besar G20. yang menerpa Anda telah dirinya. membuat saya Ada orang tinggal di ketiga di pantai. antara Sangat hubungan menyenangkan pernikahan Eli meskipun Sugigi saya hanya dengan mengambil Irwan satu Aher. tempat Hal untuk itu berjalan dikatakan di Eli sepanjang saat ditemui pantai. di kawasan Tetapi saya Mampang melihatnya Perapatan, sangat Jakarta indah. Selatan pada Saya Kamis ingin tinggal 17 lebih November. lama. Saya Lantas merasa saat di ditanya rumah siapa orang dan saya ketiga yang tidak membuat ingin rumah pulang. tangganya hancur, Inilah yang Eli masih diungkapkan Presiden Amerika merahasiakan. Serikat Namun ia Joe Biden menyebut sesaat kekasih sebelum Irwan masuk Aher ke itu dalam adalah pesawat orang Air dekatnya Force dan One sangat untuk akrab kembali dengan ke kehidupan negaranya Eli setelah Sugigi. mengikuti rangkaian Wanita acara. berusia 51 Sandi tahun itu menyatakan mengaku bahwa kalau Aher pujian ada Biden hubungan itu lain termasuk dengan seorang disampaikan kepada laki-laki para pelaku dan baru UMKM. terungkap selama beberapa Selain hari menjawab para belakangan ini. delegasi KTT, Rupanya sikap Aher yang tak membelanya membuat Eli Sugigi murka. Ia memutuskan untuk pisah. Mantan koordinator penonton bayaran ini menyebut sebenarnya ia tidak terima dengan ucapan lelaki yang mengklaim kekasih Aher. Sebab lelaki tersebut menyebut Eli tidak berhak mengatur-atur Aher meski mereka sudah menikah siri. Eli Sugigi pun tak mau memperpanjang masalah asmara Irwan Aher dengan lelaki tersebut dan memilih untuk berpisah. Kendati demikian, wanita berusia 51 tahun tersebut masih menyimpan rasa kepada Aher walaupun sudah dikecewakan. Namun Eli tak tahu apakah Aher akan memilih lelaki tersebut atau dirinya. Untuk saat ini, Eli Sugigi belum mau memutuskan untuk rujuk dan kembali menjalani hidup bersama. Kenapa po? Kenapa po? Kenapa po? Ini belum jawab apa-apa. Aku tanyain, dia belum jawab apa-apa. Dia belum jawab apa-apa. Aku bilang, ya karena aku baik, aku mau berarti sama dia. Kita tahu, jadi aku dia membawa aku kan. Karena aku selalu, ya, ada orang ketiga. Bukan, ada orang ketiga negara lain dan aku dimiliki sama orang itu karena merasa dia milikin Aher gitu. Sejak kapan po? Sejak kapan po Oh, udahannya? bukan artis. Sejak kapan po udahannya po? Sejak kapan? Tadi aku udahin. Tadi? Baru tadi. Waduh. Tadi aku udahin. Kenapa po? Karena di Bali gua ketemu dia cuma sebentar ya. Dia nggak tahu, dia nggak bohong, dia sih nggak mau udahin aku. Cuman katanya ada teman yang suka sama dia ngomong Eli sama Aher cuma settingan. Gitu. Eli sama Aher cuma settingan. Dan aku bilang, jawab kamu. Temen kamu ngomong aku settingan. Dia diem aja. Dia nggak ada jawaban apa-apa. Kalau begitu kan Aher ngiyain dong. Kalau emang Aher ngiyain untuk settingan, silakan. Bukti dari digital banyak kan. Dia bilang udah menikah. Keluarganya udah tahu semua. Aku mohon maaf untuk keluarganya, padahal aku sama keluarganya baik banget ya. Maksudnya udah keluarga, udah kesini ada mamahnya juga. Tapi ya aku harus memutuskan, kalaupun nanti aku balik lagi sama dia, berarti itu jodoh gitu aja. Berarti itu kan siri kan? Siri. Kalau siri kan tinggal bubar aja kan, tinggal pergi aja. Oke, tapi nggak ngaruh itu nanti di citranya dari Po Eli, image Po Eli. Nah itu makanya aku tuh nggak mau bercerai. Akhir tuh terakhir buat aku. Pak Menteri, terima kasih banyak atas keramahannya. Dr. Richard Lee mengungkapkan kesedihannya saat tahu pihak Kartika Putri tak tinggal diam setelah dirinya Pak dinyatakan tidak sah dari status tersangka. Kini pihak Kartika Putri bakal menyiapkan upaya hukum Terima kasih selanjutnya. banyak atas Melalui keramahannya. Instagram story-nya, Terima kasih Dr. banyak Richard Lee atas mengunggah kesuksesan tanggapan G20. layar sebuah judul tayangan di YouTube dan terpampang wajah Kartika Putri. Judul tersebut berbunyi Kartika Putri akui siap tempur kembali dengan Richard Lee. Menanggapi hal tersebut, Dr. Richard Lee mengungkapkan kesedihannya dan tak menyangka babak baru akan kembali dihadapinya lagi. Pada unggahan Instagram story berikutnya, Dr. Richard Lee seolah memberikan sindiran untuk Kartika Putri. Richard Lee pun memberikan doa agar Kartika Putri diredakan dendamnya. Tak sampai di situ, Richard kembali memberikan sindiran melalui video di Instagram story berikutnya. Ia menyinggung perihal seseorang yang memakai atribut keagamaan dan cerminan sikap.
Richard pun lebih dalam menyinggung perihal atribut keagamaan yang dimaksud. Richard pun kembali membandingkan dengan dirinya. Richard menyoroti seseorang yang memakai atribut keagamaan yang bersikap tak sesuai. Richard pun seolah Pak berpesan Menteri, kepada Kartika untuk tak memakai atribut keagamaan jika belum siap. Diberitakan sebelumnya melalui sidang pra-peradilan, kini Pak Richard Menteri, Lee terima dinyatakan kasih bebas banyak dari atas statusnya sebagai tersangka kasus dugaan pencemaran nama baik keramahnya. dan Terima ilegal kasih akses banyak karena atas dianggap tidak sah kesuksesan secara G20. hukum. Anda Lebih telah lanjut, membuat Richard saya Lee tinggal mengaku di tidak pantai. akan membalas Sangat perbuatan menyenangkan Kartika meskipun Putri saya terhadap hanya dirinya. mengambil satu tempat Namun ia untuk tidak akan berjalan di memaafkan sepanjang istri pantai. Habib Usman Tetapi bin saya Yahya melihatnya itu. sangat indah. Richard Lee bahkan Saya pernah ingin merasakan tinggal di lebih balik lama. jeruji besi Saya selama merasa 1 kali 24 jam setelah ditetapkan sebagai tersangka di Polda Metro Jaya karena ilegal akses. Kini status tersangka Richard Lee telah dicabut sejak 14 November 2022. Hal ini dijelaskan Richard Lee bersama kuasa hukumnya Reno Romain. Diketahui Kartika Saya Putri ingin tinggal melaporkan lebih Richard lama. Lee atas Saya dugaan merasa di pencemaran rumah nama dan baik saya tidak seusai ingin membuat pulang. video reaksi atas Inilah yang ulasan diungkapkan Kartika Presiden soal Amerika Serikat suatu Joe Biden produk sesaat kecantikan. sebelum masuk ke Richard Lee dalam menyebut pesawat bahwa produk Air yang Force digunakan One Kartika berbahaya untuk kulit. Tak terima dengan ucapan Richard Lee, Kartika pun membuat laporan Serikat atas dugaan pencemaran nama baik. Joe Biden sesaat sebelum masuk ke dalam pesawat. Biden awalnya mengucapkan selamat dan terima kasih. Inilah yang diungkapkan Presiden Amerika Serikat Joe Biden sesaat sebelum masuk ke dalam pesawat Air Force One untuk kembali ke negaranya setelah mengikuti rangkaian acara KTT G20 di Bali. Dalam kolom captionnya, Sandi menyatakan bahwa pujian Biden itu termasuk disampaikan kepada para pelaku UMKM. Selain menjamu para delegasi KTT G20 dengan acara yang meriah, pemerintah Indonesia juga membagikan beragam souvenir mewah. Kakak Roy Martin sekaligus aktor senior Rudy Salam meninggal dunia pada Jumat 18 November 2022 pagi. Kabar Rudy Salam meninggal dunia ini dibagikan langsung oleh Gading Martin lewat postingan di akun Instagram pribadinya. Dalam postingannya itu, Gading Martin mengunggah potret lawas Rudy Salam semasa muda. Melalui keterangan unggahannya, Gading Martin pun menyampaikan rasa dukanya atas kepergian kakak sang ayah. Rudy Salam menghembuskan nafas terakhirannya di Rumah Sakit Harum Sisma Medika, Jakarta Timur. Jenazah Rudy Salam rencananya akan disemayamkan di Rumah Duka PGI Cikini, Jakarta Pusat. Rudy Salam wafat di usia 73 tahun dan meninggalkan seorang istri, 2 anak, dan 5 cucu. Selain Gading Martin, salah seorang anak mendiang Rudy Salam, Runa Ricci Salam, juga mengabarkan sang ayah telah meninggal dunia melalui akun Instagramnya. Menurut Runa Salam, sang ayah meninggal tanpa rasa sakit. Sebagai informasi, Rudy Salam adalah aktor yang menyeramakan dunia perfilman Indonesia. Pria bernama lengkap Rudy Sutantio Abdul Salam ini lahir di Salatiga pada 3 Desember 1948. Semasa hidupnya, Rudy Salam bermain di puluhan judul film dan sinetron. Mendiang Rudy Salam pernah berpasangan dengan aktris Doris dalam film Sejuta Duka Ibu, Rosita, dan Garis-Garis Hidup. Film-film tersebut ditayangkan di bioskop pada 1977
Jojo dan menandai karir mendiang Rudy Salam di industri film Indonesia. Rudy Salam dikenal sebagai kakak Roy Marten dan Chris Salam. Rudy Salam menikah dengan aktris Marina Gardena dan mempunyai 2 anak, Runa Salam dan Rama Prakarsa Salam. Vokalis grup band Viaratel Widi kini diadukan ke pihak kepolisian atas dugaan pornografi. Buntut dari aksi, Widi Viaratel membuka baju saat konser musik di Palu, Sulawesi Tengah pada 20 Oktober 2022 lalu. Aksi Widi Viaratel itu menuai kecaman dari sejumlah pihak. Widi Viaratel dilaporkan oleh Forum Pemuda Sulawesi karena tak senang dengan aksi sang vokalis saat menggelar konser di Palu beberapa waktu lalu. Laporan terhadap Widi Viaratel telah masuk ke Bareskrim Polri pada Rabu 16 November 2022. Tim kuasa hukum pelapor Zainul Arifin memberikan penjelasan. Atas aksinya, Widi Viaratel terancam masalah hukum. Adapun pasal yang disangkakan yakni Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Pasal 10 Junto Pasal 36 terkait pornografi dengan ancaman hukuman 10 tahun penjara dan denda 5 miliar. Pihak pelapor menyebut aksi yang dilakukan Widi Viaratel memang sengaja dilakukan. Zainur menuturkan Widi Viaratel seharusnya bisa memberikan contoh yang baik sebagai public figure. Pihak pelapor memberi waktu 3 kali 24 jam kepada Widi Viaratel untuk memberikan klarifikasi. Tim kuasa hukum pelapor pun menyampaikan sudah mengantongi 2 barang bukti. Diberitakan sebelumnya, Widi sempat memberikan penjelasan mengenai aksi panggungnya saat itu. Widi Viaratel mengatakan apa yang dilakukannya kemarin hanya spontanitas saja. Ia juga mengaku kegerahan setelah bernyanyi menghibur para penonton. Begitu melepaskan bajunya, Widi Viaratel terlihat hanya mengenakan bra warna hitam. Menurut Widi Viaratel, baju dalamnya itu bukan bra, melainkan baju olahraga. Widi mengaku bahwa hal tersebut sudah menjadi kebiasaannya setelah manggung. Widi Viaratel menyadari bahwa kemajuan teknologi komunikasi saat ini membuat videonya membuka baju itu menjadi cepat tersebar luas hingga viral di media sosial. Walau dicibir, Widi Viaratel tidak mempersoalkannya. Ia bahkan mengatakan di setiap panggung ia akan selalu melakukan hal demikian.
disampaikan Friendship. G20 di Bali pada Rabu 6 yang dibawa khusus dari Forum Pemuda Amerika Sulawesi Serikat melaporkan hingga vokalis penyewaan Vieratel satu Widi hotel ke Bareskrim Polri menjaga pada Rabu 16 November 2022. Widi Vieratel dilaporkan ke polisian atas dugaan tindak pidana pornografi. keamanan. Laporan itu dilayangkan seusai Ini aksi setelah buka balik ke baju Amerika yang usai dilakukan Widi Vieratel ketika manggung. perhelatan Lantas seperti KTT apa profil G20, dari Widi Joe Biden Vieratel? rupanya Widi sempat Sudiro curhat. Niklani atau yang lebih dikenal dengan Widi Vieratel merupakan seorang vokalis kelahiran Curhatan ini- Jakarta 8 Mei 1990. Ia lahir dari pasangan Rudi Sudiro Niklani dan Dewi Martini. Widi dikenal melalui bandnya yakni Viera. Saat Widi Vieratel memulai karirnya pada November 2008 dan tergabung dalam Viera bersama Kevin Aprilio, Raka, Curhatan dan ini Satrianda disampaikan oleh Biden hingga saat meraih kesuksesan dan menjadi tren pada masa itu. Mulanya Widi bergabung menggantikan Raisa dalam grup band Adante. Sebelum akhirnya grup tersebut berubah jadi Viera dan kini jadi Vieratel setelah seluruh personilnya keluar dari manajemen Musika Studio dan bergabung dengan Aprilio Kingdom. Tak hanya di situ saja, Widi juga diketahui memiliki proyek musik Curhatan ini lainnya. Ia tergabung bersama oleh Onadio Biden saat ia Leonardo, diantar oleh mantan Menteri vokalis Killing Me Sandiaga Uno. Inside yang tak lain adalah sahabat sekaligus mantan kekasihnya. Setelah selesainya Keduanya acara diketahui konferensi menggarap tingkat proyek tinggi pada tahun G20 di 2015 Bali itu pada diberi Rabu titel 1990. 16 Konsep kemarin. dari duo ini adalah DJ 2 orang dengan Widi juga Dari mengisi Instagram. sebagai vokalis. Selain memiliki bakat di dunia tarik suara, Widi Vieratel mulai melebarkan sayapnya ke dunia akting. Ia diketahui membintangi sebuah film bertajuk Sang Martir. Dalam film tersebut, Widi memerankan karakter Lily. Bahkan Widi Vieratel Kemarin. juga sempat bermain Dari dalam sebuah Instagram, sinetron bertajuk Aprilio dan Sandiaga Juli pada Uno, tahun Sandi 2013 silam. menceritakan bagaimana Wanita yang memiliki suara indah ini juga diketahui memiliki hobi bermain basket hingga berlatih tembak. Dari Hingga kini Instagram, diketahui jika Sandiaga Widi Uno, masih berstatus Sandi single dan belum menikah. Sosok Widi Vieratel juga Menceritakan sempat menghebohkan publik setelah dirinya menjadi korban percobaan penculikan. Dari Insiden itu Instagram, terjadi di daerah Sandiaga Uno, Kemang dengan melibatkan Sandi 3 orang menceritakan dan bagaimana sebuah ia mobil. mendampingi Widi Biden Vieratel hingga ditarik paksa oleh 3 orang tersebut ke dalam mobil. Tapi kemudian ia diturunkan kembali seusai mengatakan bahwa ia adalah vokalis Vieratel dengan menunjukkan tato Viera. Namun kejadian tak mengenakan lainnya kembali dialami Widi pada tahun 2021 lalu. Widi Vieratel mengungkapkan bahwa ia menjadi korban pelecehan oleh seorang oknum diduga aparat berpangkat. Lewat Instagramnya, Amerika Serikat Widi itu menceritakan naik ke kronologi pesawat. dapat pelecehan tersebut seusai berdebat dengan seorang ibu-ibu. Widi Vieratel tidak terima saat oknum tersebut ikut campur ketika ia sedang berselisih dengan Awalnya perempuan. mengucapkan selamat. Apalagi ia didorong dan dibentak-bentak dengan kalimat kasar. Presiden Amerika Serikat itu naik ke pesawat. Dalam perjalanan ke pesawat, Biden sempat berbincang dengan Sandi. Biden awalnya mengucapkan selamat dan terima kasih atas KTT G20 di Bali yang begitu meriah. Kemudian Biden mengutarakan bagaimana dirinya begitu nyaman di Bali.
Bali. Sisa 2 ini, satu mami. Mengutarakan bagaimana dirinya begitu nyaman di Bali. Kita beralih ke informasi lainnya. Tribuner, Celine Evangelista kembali menjadi Kemudian sorotan Biden setelah dikabarkan menjalin kedekatan dengan Stefan begitu nyaman di Pasaribu. Bali. Meski Bahkan dikabarkan dekat dengan Stefan Pasaribu, seperti Celine Evangelista berada tetap di tidak rumah memberikan sendiri. penjelasan lebih terkait kebenaran kabar tersebut. Kini Celine Evangelista justru memperlihatkan kedekatan antara Stefan Pasaribu dengan putranya Koa. Anak Celine Evangelista dari Stefan William tersebut terlihat akrab dengan Stefan Pasaribu. Dalam unggahan video di Instagram story-nya, Celine Evangelista mengunggah ulang Instagram story dari akun Pradipa Negara. Video tersebut diberi lagu Baby Shark dan berlatar ruang layaknya sebuah garasi. Terlihat Stefan Pasaribu dan Koa asik bermain mobil-mobilan. Stefan Pasaribu tampak fasih mengarahkan mobil layaknya orang yang akan memarkirkan kendaraannya. Sementara itu, Koa asik menyetir mobil-mobilan yang dikendarainya di sebelah Stefan Pasaribu. Baik Stefan Pasaribu maupun Koa tak terlihat canggung sama sekali. Diberitakan sebelumnya, Stefan Pasaribu sempat menjawab kabar kedekatannya dengan Celine Evangelista. Namun Stefan enggan memberikan jawaban gamblang mengenai kabar adanya kedekatan dengan Celine. Ia hanya meminta kepada publik agar mendoakan yang terbaik untuk hubungannya dengan mantan istri Stefan William itu. Stefan Pasaribu juga memuji kepribadian Celine Evangelista. Menurutnya, Celine merupakan seorang publik figur yang hebat dan bisa menjadi panutan semua orang. Lebih lanjut, saat disinggung soal keinginan Stefan menjalin hubungan dengan Celine Evangelista, ia pun nampak enggan berkomentar. Pelantun belum siap kehilangan ini lagi-lagi hanya meminta doa terkait hal itu. Meskipun saya hanya mengambil satu tempat untuk berjalan di sepanjang pantai. Tetapi saya melihatnya sangat indah. Saya ingin tinggal lebih lama. Saya merasa di rumah dan saya Seiring tidak perkembangan ingin pulang. zaman, kini masyarakat Inilah untuk yang berbelanja diungkapkan pun tak Presiden harus Amerika langsung ke tempatnya. Sebab saat ini sudah dimudahkan dengan adanya e-commerce atau Joe Biden wadah yang sesaat menghubungkan sebelum antara pembeli dan pedagang. Pembayarannya masuk ke pun dalam aman pesawat karena melalui Air Force rekening One bersama atau untuk kembali ke melibatkan negaranya tiga pihak. setelah mengikuti Hal tersebut rangkaian tentu acara memudahkan KTT masyarakat. G20 di Satu Bali. di antara contohnya, artis Dalam Amel kolom Carla yang captionnya, kini Sandi lebih menyukai menyatakan bahwa berbelanja pujian online Biden ketimbang itu offline. termasuk Amel disampaikan Carla kepada pun para mengaku pelaku sudah UMKM. memakai e-commerce Selain seperti menjawab para Shopee delegasi, sejak lama. Ia tak terlalu mengingat produk apa saja yang ia pertama kali beli di e-commerce, tetapi jika dilihat dari riwayat berbelanjanya di HP-nya, ia membeli produk botol sabun. Amel mengatakan alasannya membeli botol sabun di e-commerce lantaran mudah untuk dicari. Di samping itu, botol sabun di rumahnya sudah terlihat jelek, maka ia ingin membeli yang baru agar terlihat estetik. Tak hanya itu, dengan adanya e-commerce, Amel tak memungkiri kebutuhannya dengan mudah terpenuhi sebab ia tak lagi harus ke sana kemari untuk mencari barang yang dibutuhkannya. Seperti contohnya saat itu Amel mencari alat belajar untuk ujian sekolahnya. Bertahun-tahun sudah memakai e-commerce, pilihannya Amel menyebut sekarang tambah dipermudah dengan beberapa fitur terbaru. Sebagai informasi, Amel Carla pernah mengalami masa tak sehat karena obesitas. Namun Amel Carla berhasil menurunkan berat badan hingga 13 kg. Bahkan
Bahkan saat itu Amel Carla sampai merasa ngos-ngosan saat harus menaiki tangga rumahnya. Amel pun periksa ke dokter gizi dan didiagnosis obesitas. Hal itu membuat Amel berniat untuk menurunkan berat badan agar memiliki pola hidup sehat. Namun di sisi lain terdapat warganet yang memberikan komentar buruk di Instagram Amel. Kendati demikian, Amel sudah terbiasa mendapat bulian sejak kecil karena memiliki berat badan berlebih. Kini Amel merasa lebih percaya diri dan positif. Selain itu, Amel juga merasa banyak warganet yang memberikan komentar positif kepadanya. G20 di Bali yang begitu meriah. Kemudian Biden mengutip, at least membatasi nggak lebih dari 5 juta sih. Cuman tergantung kalau misalnya utarakan bagaimana dirinya begitu nyaman di Bali. Kan, gitu. Jadi dan tentu sih sebulan, tapi aku membatasi juga. Barang termurah yang pernah dibeli, barang termurah yang pernah dibeli. Kacamata. Jadi ada kacamata yang fashion gitu buat kalau lari, kalau sepedahan gitu. Itu lumayan murah. Berapa Kang? 20.000. Terus ada juga sisir rambut buat kalau lagi keramas itu juga 20. Kalau barang unfaedah yang pernah dibeli di Allshop? Unfaedah yang random gitu Bang. Yang cuma beli karena lucu aja tapi nggak pernah dipakai. Nah, aku tuh bukan orang yang kayak ih lucu beli gitu. Jarang sih kalau kayak memang lagi butuh atau kayak misalnya lucu tapi lucu mah ya gitu. Jadi jarang untuk sejak kedatangan Joe Biden ke mungkin lebih ke baju kali ya, baju kayak ih lucu, harusnya beli satu aja tapi malah jadi beli dua, warnanya beda. Tapi pernah ngalamin hal-hal semacam ketipu gitu gak sih di Allshop gitu? Sejak kedatangan Joe Biden ke Indonesia Presiden baru Sejak kedatangan Joe Biden ke Indonesia, Presiden Amerika Serikat itu selalu jadi sorotan. Mulai dari mobil dinasnya yang dibawa khusus dari Amerika Serikat hingga penyewaan satu hotel menjaga sterilnya keamanan. Ini setelah balik ke Amerika usai perhelatan KTT G20, Joe Biden rupanya sempat curhat. Curhatan ini disampaikan oleh Biden saat ia diantar oleh Menteri Sandiaga Uno setelah selesainya acara konferensi tingkat tinggi G20 di Bali pada Rabu 16 November kemarin. Iya, menurut aku memang walaupun zaman udah digital maju banget harus hati-hati ya dalam Kamil ini kan kalau misalnya lagi kayak 12 angka sama gini kan diskonnya lebih besar kan. Jadi apa barang yang dicekot tuh lebih banyak gitu nggak sih dari maksudnya memanfaatkan diskon? Lumayan. Jadi kalau kakakku yang cewek dia tuh bener-bener tiap kali angka kembar 3 hari kemudian paket untuk Mbak Lintang. Nah, kalau aku tuh Denis Charista mengaku tidak takut apabila harus berhadapan dengan pihak ISTRD. Dalam sebuah unggahan di Instagram story-nya, Denis Charista kembali membagikan fitur tanya jawab. Ada pertanyaan dari seorang warganet yang menyinggung perihal keberanian Denis Charista untuk menghadapi pihak istri RD. Warganet tersebut bertanya apakah Denis Charista akan takut lantaran istri RD dan rekan-rekannya terkenal dan kaya hingga disebut sultan. Menanggapi hal tersebut, Denis Charista menuliskan bahwa dirinya tidak takut. Denis Charista justru mengklaim seharusnya istri RD lah yang minder dengannya. Hal ini lantaran istri RD bersama para rekan artis, sementara Denis Charista hanya seorang diri. Selain menyatakan bahwa dirinya tidak takut dengan istri RD, Denis sempat mengaku terinfeksi penyakit HIV. Denis menyebut jika dirinya benar mengidap HIV, RD dan istrinya turut terinfeksi. Kemudian Denis mengajak RD dan istrinya turut untuk berobat untuk memeriksakan diri ke dokter bersama-sama. Ia pun menyarankan untuk segera memeriksakan diri ke satu dokter yang sama. Melalui keterangan caption, Denis menyebut saran berobat bersama supaya dapat menghemat biaya. Pasca pengakuan itu, Denis Charista diminta oleh seorang warganet untuk berkonsultasi ke psikolog. Denis pun menjawab melalui video singkat yang diunggah ke story Instagramnya. Wanita 31 tahun itu mengakui pernah berniat mendatangi psikolog. Namun ia mengurungkan lantaran takut dirinya nanti akan sembuh. Menurut Denis, jika sembuh, ia tidak lagi dinilai sebagai sosok yang lucu. Pemerintah Indonesia juga membagikan beragam souvenir mewah.
Andin Aisyah mengungkapkan rasa bangganya seusai mendapat kesempatan tampil di pelaksanaan acara konferensi tingkat tinggi atau KTT G20 di Bali. Andin tampil di momen The Welcoming Dinner of G20 Summit pada Selasa 15 November 2022 malam. Di momen tersebut, Andin berkolaborasi dengan Yunisara dan Iga Mawardi membawakan lagu damai milik Guru Soekarno Putra. Lewat unggahan di akun Instagramnya, Andin membagikan rasa bangganya bisa menjadi bagian dari acara tersebut. Tampil di hadapan sekitar 17 kepala negara jadi pengalaman yang tak akan bisa dilupakan oleh seorang Andin Aisyah. Bagi Andin, segala persiapan yang dilakukan beberapa hari jelang penampilannya terbayarkan dengan rasa bangga. Seperti diketahui, selain Andin Aisyah, Chef Arnold juga mengungkapkan rasa bahagianya menjadi juru masak di KTT G20. Tak sendirian, Chef Arnold juga terlihat bersama timnya untuk membuat hidangan buat tamu negara yang hadir di KTT G20. Acara gala dinner itu berlangsung meriah yang dihadiri orang penting dari berbagai negara. Melalui media sosial, juru masak asal Surabaya ini memperlihatkan sederet potret-potretnya. Tak segan dirinya membagikan momen saat bersama Presiden Jokowi. Dalam foto, pemeran Presiden wanita Jokowi berkebaya nampak sedang meninjau dapur yang di situ terdapat Chef Arnold. Menurut Chef Arnold, berkesan untuk perception stuck in a mengatakan bahwa ini night out in some time. Either way, I don't wanna be a part of it. Can I just get some space? I don't have the heart for this. Luar biasa. Sebelumnya, KTT G20 Bali berlangsung selama 2 hari, sejak Selasa 15 November hingga Rabu 16 November 2022. Penutupan KTT G20 ditandai dengan ketok palu yang dilakukan oleh Presiden Jokowi. Lantas Jokowi menyerahkan presidensi G20 kepada India. Perdana Menteri India Narendra Modi. Jokowi menegaskan akan mendukung presidensi G20 di India. Kita masuk ke informasi terakhir Tribuners. Gisela Anastasia kini diketahui telah resmi berpacaran dengan Rino Sudarjo, anak salah satu konglomerat mulai tanah dari air. mobil dinasnya Setelah yang dibawa mengungkap khusus dari hubungan Amerika asmaranya, Serikat Gisel hingga mengumbar penyewaan kemesraan satu dengan hotel Rino demi Sudarjo menjaga itu di sterilnya Instagram keamanan. pribadinya. Kini Pertama setelah kali balik ke Gisel dan Amerika Rino usai Sudarjo perhelatan membagikan KTT momen saat G20, terlihat sedang Joe berada Biden di rupanya pantai. sempat curhat. Kini keduanya pun semakin sering Curhatan ini membagikan disampaikan momen oleh Biden bersama, saat ia termasuk diantar oleh saat perayaan ultah Gisel. Rino Melanie bersama Menteri teman-temannya pun Sandiaga Uno. menyiapkan Setelah sejumlah selesainya kejutan acara tak terduga konferensi untuk Gisel. Seperti yang diketahui, pesta ulang tahun Gisel memang bertemakan tema olahraga dengan baju aneka warna. Saat menyiapkan kejutan, kerabat Gisel yang dipanggil Papa menyeletuk soal calon pengantin. Sesaat setelah Rino memakai baju bermotif tersebut, Melanie langsung memanggil pacar baru Gisel tersebut. Pada vlog tersebut terlihat Gisel juga Sandiaga Uno berpakaian baju olahraga pada dengan Rabu wajah 16 November tertutup kemarin. kain. Saat mengetahui Dari dirinya diberikan Instagram, kejutan, ia pun langsung memeluk kekasihnya itu sambil menahan haru. Gisel mengira Rino tak peduli dengan ulang tahunnya, tetapi ia ternyata datang dengan membawakan sebuket bunga mawar. Mendengar Gisel sedang membuat harapan, Melanie langsung menyeletuk. Gisel tak meminta untuk menikah di tahun ini. Mendengar hal tersebut, Gisel hanya menahan tawa dan tak menggubris perkataan Melanie. Selain momen ulang tahun, video romantis Gisel dan Rino juga terlihat di akun TikTok. Terlihat Gisel mengenakan long dress hitam dengan tali tengah duduk di sofa. Sementara itu Rino terlihat menggunakan t-shirt berwarna hijau dan short pants duduk di samping mantan istri Gading Maretit sambil memegang ponsel. Dalam video tersebut terlihat Gisel dan Rino Sudarjo sudah tak malu-malu lagi memamerkan kemesraan satu sama lain. Gisel terlihat membuat konten dengan menggunakan backsound lagu milik Justin Bieber berjudul Baby. Saat Gisel sedang menyanyi, secara tiba-tiba Rino nampak membenarkan tali dress Gisel. Kemudian Gisel pun spontan merapikan dress bagian atasnya. Sontak saja tak sedikit netizen yang memberikan komentar di video berdurasi 7 detik itu.
kuasa hukum Dito Mahendra, Yafet Rishi, menyebut kliennya tidak berniat untuk balas dendam dengan memenjarakan Nikita Mirzani. Yafet menyebut jika Dito Mahendra hanya ingin memperbaiki nama baiknya seusai dicemari oleh Nikita Mirzani melalui akun media sosial miliknya. Sebab menurut Yafet, Nikita Mirzani diduga telah menghina Dito Mahendra. Hal tersebutlah yang membuat Nikita Mirzani harus berurusan dengan hukum, ditetapkan jadi tersangka hingga hidup di penjara. Diketahui saat ini Nikita Mirzani sedang menjalani proses sidang atas laporan Dito Mahendra. Yafet lantas menyinggung unggahan Nikita Mirzani pada Dito Mahendra, di mana mantan kekasih John Hopkins itu telah menjelek-jelekan Dito dengan menyebut seorang yang pembohong bahkan penipu. Tuduhan tersebut juga dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum atau JPU dalam dakwaannya. Kembali lagi, Yafet menegaskan jika Dito tidak akan menaruh dendam kepada sahabat Fitri Salhuteru itu. Namun yang jelas Nikita harus bisa mempertanggungjawabkan perlakuannya tersebut. Seperti diketahui, Nikita sebelumnya telah mengajukan permohonan penangguhan penahanan ke Kejaksaan Negeri atau Kejari Serang. Terkait hal itu, kuasa hukum Dito Mahendra, Yafet Rishi, meminta agar hakim turut mempertimbangkan pengajuan permohonan penangguhan penahanan yang dilayangkan Nikita Mirzani. Sebab menurut Yafet, Nikita memiliki latar belakang buruk saat berurusan dengan hukum di Indonesia. Selain itu, Nikita dinilai tidak kooperatif selama menjalani masalah hukumnya dengan Dito Mahendra. Kemudian Yafet berharap agar janda 3 anak itu tetap dilakukan penahanan di Rutan Kelas 2B Serang, Banten guna kelancaran sidang. Yafet menambahkan jika permohonan pengajuan penahanan merupakan hak bagi setiap tersangka. Begitupun yang dilakukan Nikita Mirzani saat ini. Diberitakan sebelumnya Nikita Mirzani didakwa pasal berlapis, yakni pasal 36 Junto pasal 27 ayat 3, Junto pasal 51 ayat 2 Undang-Undang ITE, kedua pasal 27 ayat 3 Junto pasal 45 ayat 3 Undang-Undang ITE, dan ketiga pasal 311 KUHP. Lebih lanjut, dalam dakwaan yang dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum, Nikita Mirzani merasa kecewa terkait jumlah kerugian yang dialami Dito Mahendra seusai berseteru dengannya, yakni sebesar 17,5 juta. Atas hal tersebut, pihak Nikita melalui kuasa hukumnya Fahmi Bahmid akan mengajukan nota keberatan atau eksepsi pada 28 November 2022. Fahmi menambahkan bahwa pihaknya akan mengajukan beberapa poin penting yang menurutnya tidak sesuai dengan dakwaan yang diberikan kepada kliennya. Kendati demikian, Fahmi enggan untuk membeberkan poin apa saja yang akan diajukan dalam eksepsinya nanti. Begini, tidak ada balas dendam, tidak ada sakit hati. Klien kami, Mas Dito, hanya ingin memperbaiki nama baiknya yang sudah dinista, sudah dihina, sudah direndahkan oleh Nikita Mirzani melalui postingnya. Silakan baca dakwaan itu. Berkali-kali netizen menghina sang ayah, kedua putra Presiden Jokowi, Gibran Raka Buming Raka, dan Kaisang Pangarep tampak diam dan santai menanggapi. Anda semua sudah tahu, pembohong, penipu, pemberi PHP, kan gitu. Polisi mengamankan seorang mahasiswi berinisial CZ yang juga terjerat dalam kasus video kebaya merah. Ia terseret lantaran ikut membuat video main bertiga yang diproduksi oleh pemeran kebaya merah AHA dan ACS. Ternyata CZ melakukan hal tersebut karena banyak pikiran. Jadi ia melampiaskan hal tersebut dengan membuat konten-konten dewasa. Kombes Pol Dirmanto selaku Kabid Humas Polda Jatim mengatakan bahwa CZ dan AH ini berteman. Selain konten trisam, CZ juga ikut memproduksi konten mereka lainnya. Dilansir dari kompas.com, CZ bersama AH dan ACS telah memproduksi 33 konten video dewasa. Konten yang sudah diproduksi tersebut kemudian disebarkan. Alasan CZ sendiri mau diajak bermain bertiga bermula saat dirinya sedang ada masalah dengan pacarnya. Karena putus dari sang kekasih, akhirnya CZ mau diajak untuk membuat video asusila. Sementara itu dalam pembuatan video tersebut, CZ mendapat bayaran sebesar 3 juta rupiah. Proses pembayaran itu dilakukan setelah AHA menjual video tersebut kepada para pelanggan. Sekali lagi saya tandaskan bahwa tidak ada sakit hati,
tidak ada balas dendam, ini proses hukum biasa, ya, yang memang harus ditempuh oleh siapapun yang melanggar hukum, termasuk Nikita Mirzani. Begitu. Tapi ada dampak sendiri gak sih yang Dito terima gitu akibat postingan tersebut dibilang pembohongan PHP dan sebagainya? Ya tentu para pelanggan. Seperti saya katakan, nama baiknya yang telah dirusak oleh Nikita Mirzani. Nama baik itu mahal loh. Reputasi bisnis orang, reputasi pribadi yang juga orang, terjerat dalam kasus video kebaya merah. Dengan uang. Itu yang sekarang diperjuangkan. Supaya apa? Supaya siapapun termasuk Nikita Mirzani lain kali berhati-hati. Ia terseret lantaran ikut membuat Berkali-kali video main netizen bertiga menghina yang sang ayah, diproduksi kedua oleh putra pemeran Presiden kebaya merah, Jokowi, Gibran AHA Raka dan Buming Raka ACS. dan Kaisang Ternyata Pangarep tampak CZ diam dan melakukan santai hal tersebut menanggapinya. karena banyak Namun kondisi pikiran. ini terbalik saat ibunya tercinta Iriana yang dihina oleh netizen. Gibran Raka Buming Raka dan Kaisang Pangarep pun menanggapi cuitan netizen yang dianggap Jadi menghina ia ibu negara melampiaskan Iriana hal Jokowi. Hinaan itu diposting oleh akun Koprofil Jati pada Kamis 17 Jadi November ia melampiaskan 2022. hal tersebut dengan Pada tweetnya membuat itu, akun konten-konten tersebut dewasa. memposting foto Iriana Jokowi sedang berfoto bersama ibu negara Korea Selatan, Kim Kun Hee. Foto diambil saat Kombes Pol Kim Kun Dirmanto Hee selaku menghadiri Kabid Humas acara Polda Jati KTT mengatakan G20 di Bali. bahwa CZ Pada dan foto AHA itu ini tampak berteman. Kim Kun Hee Selain mengenakan konten baju lengan trisam, pendek CZ berwarna juga putih. ikut Ia memproduksi memadukan baju konten itu mereka dengan rok lainnya. garis-garis warna biru dan coklat. Iriana Jokowi tampak mengenakan kebaya pink yang dipadukan dengan kain tenun berwarna senada. Dilansir dari Kompas.com, Kompas.com, CZ bersama AHA dan ACS telah memproduksi 33 konten video dewasa. Konten yang sudah diproduksi tersebut kemudian disebarkan. Dengan warna senada. Tampilan Iriana Alasan Jokowi CZ makin sendiri cantik mau dengan diajak anting bermain gelang dan bertiga kalung yang bermula senada. saat dirinya sedang Dirinya ada juga masalah memulas dengan bibirnya pacarnya. dengan lipstik berwarna pink Karena dan putus menambah dari kesan sang fresh. Iriana disebarkan. Jokowi memasang wajah dengan Alasan full CZ senyum sendiri yang memperlihatkan keramahan. Foto itu kemudian diposting oleh akun Koprofil Jati dengan menulis caption yang dinilai menghina sebab ia mencuitkan percakapan Alasan antara CZ sendiri ART mau dengan diajak majikannya bermain di bertiga foto tersebut. bermula saat Banyak dirinya yang sedang ada menilai bahwa masalah cuitan dengan itu pacarnya. ditujukan untuk menghina Karena ibu putus negara dari Iriana sang Jokowi. kekasih, akhirnya Setelah CZ memposting mau foto diajak itu, ia pun untuk kemudian membuat langsung video asusila. menghapusnya. Ia beralasan Sementara itu dalam kalau pembuatan tweetnya itu video menimbulkan tersebut, banyak CZ salah paham. mendapat Akun bayaran itu juga sebesar memberikan 3 penjelasan juta yang rupiah. tidak sesuai dengan apa yang Proses ia pembayaran posting itu sebelumnya, dilakukan setelah sehingga AHA terkesan menjual hanya video mencari tersebut pembenaran kepada para saja. pelanggan. Sontak saja tweet itu langsung ditanggapi oleh Gibran Raka Buming Raka dan Kaisang Pangarep. Gibran Raka Buming Raka tampak mempertanyakan maksud dari akun tersebut yang menjadikan salah paham sebagai alasan dirinya menghapus tweet tersebut. Ia juga kemudian membalas tweet berisi screenshot bernada menghina Iriana Jokowi tersebut. Kaisang Pangarep pun tampaknya murka dengan hinaan yang dialamatkan pada ibunya tersebut. Kaisang Pangarep ikut menanyakan maksud dari postingan Iriana Jokowi dan Kim Kun Hee tersebut. Namun ia mengatakan kalau dirinya sudah menerima pesan dari ibunya Iriana Jokowi untuk sabar. Mengamankan seorang mahasiswi berinisial CZ. Kabar mengejutkan datang dari pemain sinetron Eli Sugigi. Ia menangis pilu meratapi pernikahannya yang kembali kandas. Diketahui sebelum menikah dengan Irwan Aher, Eli Sugigi sempat menikah sebanyak 6 kali. Polisi mengamankan seorang mahasiswi berinisial CZ yang juga terjerat dalam kasus video kebaya merah. Demikian Eli Sugigi membantah mempermainkan pernikahan. Di tengah kesibukannya mempersiapkan diri untuk maju menjadi calon legislatif dari Partai PAN, Eli Sugigi mengumumkan diri
dirinya kembali menyandang status janda. Eli Sugigi memutuskan untuk mengakhiri pernikahan sirinya dengan Irwan Aher karena ada masalah besar yang menerpa dirinya. Ada orang ketiga di antara Bayaran sebesar 3 juta rupiah. dengan Irwan Aher. Proses pembayaran itu dilakukan setelah AHA menjual video tersebut kepada para pelanggan. 17 November. Lantas saat ditanya siapa orang ketiga yang membuat rumah tangganya hancur, Eli masih merahasiakan. Namun ia menyebut kekasih Irwan Aher itu adalah orang dekatnya dan sangat akrab dengan kehidupan Eli Sugigi. Wanita berusia 51 tahun itu mengaku kalau Aher ada hubungan lain dengan seorang laki-laki dan baru terungkap selama beberapa hari belakangan ini. Rupanya sikap Aher yang tak membelanya membuat Eli Sugigi murka. Ia memutuskan untuk pisah. Mantan koordinator penonton bayaran ini menyebut sebenarnya ia tidak terima dengan ucapan lelaki yang mengklaim kekasih Aher. Polisi mengamankan seorang mahasiswi berinisial CZ yang juga terjerat dalam kasus video kebaya merah. Eli Sugigi pun tak mau memperpanjang masalah asmara Irwan Aher dengan lelaki tersebut dan memilih untuk berpisah. Kendati demikian, wanita berusia 51 tahun tersebut masih menyimpan rasa kepada Aher walaupun sudah dikecewakan. Namun Eli tak tahu apakah Aher akan memilih lelaki tersebut atau dirinya. Untuk saat ini, Eli Sugigi belum mau memutuskan untuk rujuk dan kembali menjalani hidup bersama. Kenapa, Po? Kenapa, Po? Banyak alasannya. Istri belum jawab apa-apa sama aku minta udahin, dia belum jawab apa-apa, dia masih di Bali. Dia belum jawab apapun, tapi aku bilang aku minta udahin aja karena sama aku baik, aku nggak mau berantem sama dia. Katanya dia unfollow aku kan, karena aku selalu ya ada orang ketiga. Orang ketiganya siapa? Aher selingkuh atau Po Eli yang punya? Bukan, ada orang ngejar-ngejar Aher dan aku dimusuhin sama orang itu karena merasa dia milikin Aher. Sejak kapan, Po, udahannya? Bukan artis. Sejak kapan, Po, udahannya, Po? Sejak kapan? Tadi aku udahin. Tadi? Baru tadi. Waduh. Tadi aku udahin. Kenapa, Po? Karena di Bali gua ketemu dia cuma sebentar ya. Dia nggak tahu, dia sih nggak mau udahin aku. Cuman katanya ada teman yang suka sama dia ngomong Eli sama Aher cuma settingan. Gitu. Eli sama Aher cuma settingan. Dan aku bilang, jawab kamu. Temen kamu ngomong aku settingan. Dia diem aja. Dia nggak ada jawaban apa-apa. Kalau gitu Aher ngiyain dong. Kalau emang Aher ngiyain untuk settingan, silakan. Bukti dari digital banyak kan. Dia bilang udah menikah. Keluarganya udah tahu semua. Aku mohon maaf untuk keluarganya, padahal aku sama keluarganya baik banget ya. Maksudnya udah keluarga, udah mamahnya juga. Tapi ya aku harus memutuskan, kalaupun nanti aku balik lagi sama dia, berarti itu jodoh gitu aja. Berarti itu kan siri kan? Siri. Kalau siri kan tinggal bubar aja kan, tinggal pergi aja. Oke, tapi nggak ngaruh itu nanti di citranya dari Po Eli, image Po Eli. Nah itu makanya aku tuh nggak mau bercerai. Aher tuh terakhir buat aku. Tapi kenapa orang Dr. Richard Lee mengungkapkan kesedihannya saat tahu Polisi mengamankan seorang diam setelah dirinya dinyatakan tidak sah dari status tersangka. Kini pihak Kartika Putri bakal menyiapkan upaya hukum selanjutnya. Melalui Instagram story-nya, Dr. Richard Lee mengunggah tangkapan layar sebuah judul tayangan di YouTube dan terpampang wajah Kartika Putri. Judul tersebut berbunyi Kartika Putri akui siap tempur kembali dengan Richard Lee. Menanggapi hal tersebut, Dr. Richard Lee mengungkapkan kesedihannya dan tak menyangka babak baru akan kembali dihadapinya lagi. Pada unggahan Instagram story berikutnya, Dr. Richard Lee seolah memberikan sindiran untuk Kartika Putri. Richard Lee pun memberikan doa agar Kartika Putri diredakan dendamnya. Tak sampai di situ, Richard kembali memberikan sindiran melalui video di Instagram story berikutnya. Ia menyinggung perihal seseorang yang memakai atribut keagamaan dan cerminan sikap. Richard pun lebih dalam menyinggung perihal atribut keagamaan yang dimaksud. Richard pun kembali membandingkan dengan dirinya. Richard menyoroti seseorang yang memakai atribut keagamaan yang bersikap tak sesuai. Richard pun seolah berpesan kepada Kartika untuk tak memakai atribut keagamaan jika belum siap. Diberitakan sebelumnya melalui sidang pra-peradilan, kini Richard Lee dinyatakan bebas dari statusnya sebagai tersangka kasus dugaan pencemaran nama baik dan ilegal akses karena dianggap tidak sah secara hukum.
Lebih lanjut, Richard Lee mengaku tidak akan membalas perbuatan Kartika Putri terhadap dirinya. Namun, ia tidak akan memaafkan istri Habib Usman bin Yahya itu. Richard Lee bahkan pernah merasakan dibalik jeruji besi selama 1 kali 24 jam setelah ditetapkan sebagai tersangka di Polda Metro Jaya karena illegal akses. Kini status tersangka Richard Lee telah dicabut sejak 14 November 2022. Hal ini dijelaskan Richard Lee bersama kuasa hukumnya Reno Romain. Diketahui Kartika Putri melaporkan Richard Lee atas dugaan pencemaran nama baik seusai membuat video reaksi atas ulasan Kartika soal suatu produk kecantikan. Richard Lee menyebut bahwa produk yang digunakan Kartika berbahaya untuk kulit. Tak terima dengan ucapan Richard Lee, Kartika pun membuat laporan atas dugaan pencemaran nama baik. Kakak Roy Marten sekaligus aktor senior Rudy Salam meninggal dunia pada Jumat 18 November 2022 pagi. Kabar Rudy Salam meninggal dunia ini dibagikan langsung oleh Gading Marten lewat postingan di akun Instagram pribadinya. Dalam postingannya itu, Gading Marten mengunggah potret lawas Rudy Salam semasa muda. Melalui keterangan unggahannya, Gading Marten pun menyampaikan rasa dukanya atas kepergian kakak sang ayah. Rudy Salam menghembuskan nafas terakhirannya di Rumah Sakit Harum Sisma Medika, Jakarta Timur. Jenazah Rudy Salam rencananya akan disemayamkan di Rumah Duka PGI Cikini, Jakarta Pusat. Rudy Salam wafat di usia 73 tahun dan meninggalkan seorang istri, 2 anak, dan 5 cucu. Selain Gading Marten, salah seorang anak mendiang Rudy Salam, Runa Rici Salam, juga mengabarkan sang ayah telah meninggal dunia melalui akun Instagramnya. Menurut Runa Salam, sang ayah meninggal tanpa rasa sakit. Sebagai informasi, Rudy Salam adalah aktor yang menyeramakan dunia perfilman Indonesia. Pria bernama lengkap Rudy Sutantio Abdul Salam ini lahir di Salatiga pada 3 Desember 1948. Semasa hidupnya, Rudy Salam bermain di puluhan judul film dan sinetron. Mendiang Rudy Salam pernah berpasangan dengan aktris Doris dalam film Sejuta Duka Ibu, Rosita, dan Garis-Garis Hidup. Film-film tersebut ditayangkan di bioskop pada 1977 dan menandai karir mendiang Rudy Salam di industri film Indonesia. Rudy Salam dikenal sebagai kakak Roy Marten dan Chris Salam. Rudy Salam menikah dengan aktris Marina Gardena dan mempunyai 2 anak, Runa Salam dan Rama Prakarsa Salam.
Vokalis grup band Viaratel Widi kini diadukan ke pihak kepolisian atas dugaan pornografi. Buntut dari aksi, Widi Viaratel membuka baju saat konser musik di Palu, Sulawesi Tengah pada 20 Oktober 2022 lalu. Aksi Widi Viaratel itu menuai kecaman dari sejumlah pihak. Widi Viaratel dilaporkan oleh Forum Pemuda Sulawesi karena tak senang dengan aksi sang vokalis saat menggelar konser di Palu beberapa waktu lalu. Laporan terhadap Widi Viaratel telah masuk ke Bareskrim Polri pada Rabu 16 November 2022. Tim kuasa hukum pelapor Zainul Arifin memberikan penjelasan. Atas aksinya, Widi Viaratel terancam masalah hukum. Adapun pasal yang disangkakan yakni Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Pasal 10 Junto Pasal 36 terkait pornografi dengan ancaman hukuman 10 tahun penjara dan denda 5 miliar. Pihak pelapor menyebut aksi yang dilakukan Widi Viaratel memang sengaja dilakukan. Zainur menuturkan Widi Viaratel seharusnya bisa memberikan contoh yang baik sebagai public figure. Pihak pelapor memberi waktu 3 kali 24 jam kepada Widi Viaratel untuk memberikan klarifikasi. Tim kuasa hukum pelapor pun menyampaikan sudah mengantongi 2 barang bukti. Diberitakan sebelumnya, Widi sempat memberikan penjelasan mengenai aksi panggungnya saat itu. Widi Viaratel mengatakan apa yang dilakukannya kemarin hanya spontanitas saja. Ia juga mengaku kegerahan setelah bernyanyi menghibur para penonton. Begitu melepaskan bajunya, Widi Viaratel terlihat hanya mengenakan bra warna hitam. Menurut Widi Viaratel, baju dalamnya itu bukan bra, melainkan baju olahraga. Widi mengaku bahwa hal tersebut sudah menjadi kebiasaannya setelah manggung. Widi Viaratel menyadari bahwa kemajuan teknologi komunikasi saat ini membuat videonya membuka baju itu menjadi cepat tersebar luas hingga viral di media sosial. Walau dicibir, Widi Viaratel tidak mempersoalkannya. Ia bahkan mengatakan di setiap panggung ia akan selalu melakukan hal demikian. Forum Pemuda Sulawesi melaporkan vokalis Viaratel Widi ke Bareskrim Polri pada Rabu 16 November 2022. Widi Viaratel dilaporkan ke polisian atas dugaan tindak pidana pornografi. Laporan itu dilayangkan seusai aksi buka baju yang dilakukan Widi Viaratel ketika manggung. Lantas seperti apa profil dari Widi Viaratel? Widi Sudiro Niklani atau yang lebih dikenal dengan Widi Viaratel merupakan seorang vokalis kelahiran Jakarta 8 Mei 1990. Ia lahir dari pasangan Rudi Sudiro Niklani dan Dewi Martini. Widi dikenal melalui bandnya yakni Viera. Saat Widi Viaratel memulai karirnya pada November 2008 dan tergabung dalam Viera bersama Kevin Aprilio, Raka, dan Satrianda hingga meraih kesuksesan dan menjadi tren pada masa itu. Mulanya Widi bergabung menggantikan Raisa dalam grup band Adante. Sebelum akhirnya grup tersebut berubah jadi Viera dan kini jadi Viaratel setelah seluruh personilnya keluar dari manajemen Musika Studio dan bergabung dengan Aprilio Kingdom. Tak hanya di situ saja, Widi juga diketahui memiliki proyek musik lainnya. Ia tergabung bersama Onadio Leonardo
mantan vokalis Killing Me Inside yang tak lain adalah sahabat sekaligus mantan kekasihnya. Keduanya diketahui menggarap proyek pada tahun 2015 itu diberi titel 1990. Konsep dari duo ini adalah DJ 2 orang dengan Widi juga mengisi sebagai vokalis. Selain memiliki bakat di dunia tarik suara, Widi Fieratel mulai melebarkan sayapnya ke dunia akting. Ia diketahui membintangi sebuah film bertajuk Sang Martir. Dalam film tersebut, Widi memerankan karakter Lily. Bahkan Widi Fieratel juga sempat bermain dalam sebuah sinetron bertajuk Aprilio dan Juli pada tahun 2013 silam. Wanita yang memiliki suara indah ini juga diketahui memiliki hobi bermain basket hingga berlatih tembak. Hingga kini diketahui jika Widi masih berstatus single dan belum menikah. Sosok Widi Fieratel juga sempat menghebohkan publik setelah dirinya menjadi korban percobaan penculikan. Insiden itu terjadi di daerah Kemang dengan melibatkan 3 orang dan sebuah mobil. Widi Fieratel ditarik paksa oleh 3 orang tersebut ke dalam mobil. Tapi kemudian ia diturunkan kembali seusai mengatakan bahwa ia adalah vokalis Fieratel dengan menunjukkan tato Fiera. Namun kejadian tak mengenakan lainnya kembali dialami Widi pada tahun 2021 lalu. Widi Fieratel mengungkapkan bahwa ia menjadi korban pelecehan oleh seorang oknum diduga aparat berpangkat. Lewat Instagramnya, Widi menceritakan kronologi dapat pelecehan tersebut seusai berdebat dengan seorang ibu-ibu. Widi Fieratel tidak terima saat oknum tersebut ikut campur ketika ia sedang berselisih dengan perempuan. Apalagi ia didorong dan dibentak-bentak dengan kalimat kasar. Kita beralih ke informasi lainnya, Tribuner. Selin Evangelista kembali menjadi sorotan setelah dikabarkan menjalin kedekatan dengan Stefan Pasaribu. Meski dikabarkan dekat dengan Stefan Pasaribu, Selin Evangelista tetap tidak memberikan penjelasan lebih terkait kebenaran kabar tersebut. Kini Selin Evangelista justru memperlihatkan kedekatan antara Stefan Pasaribu dengan putranya Koa. Anak Selin Evangelista dari Stefan William tersebut terlihat akrab dengan Stefan Pasaribu. Dalam unggahan video di Instagram story-nya, Selin Evangelista mengunggah ulang Instagram story dari akun Pradipa Negara. Video tersebut diberi lagu Baby Shark dan berlatar ruang layaknya sebuah garasi. Terlihat Stefan Pasaribu dan Koa asik bermain mobil-mobilan. Stefan Pasaribu tampak fasih mengarahkan mobil layaknya orang yang akan memarkirkan kendaraannya. Sementara itu, Koa asik menyetir mobil-mobilan yang dikendarainya di sebelah Stefan Pasaribu. Baik Stefan Pasaribu maupun Koa tak terlihat canggung sama sekali. Diberitakan sebelumnya, Stefan Pasaribu sempat menjawab kabar kedekatannya dengan Selin Evangelista. Namun, Stefan enggan memberikan jawaban gamblang mengenai kabar adanya kedekatan dengan Selin. Ia hanya meminta kepada publik agar mendoakan yang terbaik untuk hubungannya dengan mantan istri Stefan William itu. Stefan Pasaribu juga memuji kepribadian Selin Evangelista. Menurutnya, Selin merupakan seorang publik figur yang hebat dan bisa menjadi panutan semua orang. Lebih lanjut, saat disinggung soal keinginan Stefan menjalin hubungan dengan Selin Evangelista, ia pun nampak enggan berkomentar. Pelantun belum siap kehilangan ini lagi-lagi hanya meminta doa terkait hal itu.
Seiring perkembangan zaman, kini masyarakat untuk berbelanja pun tak harus langsung ke tempatnya. Sebab saat ini sudah dimudahkan dengan adanya e-commerce atau wadah yang menghubungkan antara pembeli dan pedagang. Pembayarannya pun aman karena melalui rekening bersama atau melibatkan 3 pihak. Hal tersebut tentu memudahkan masyarakat. Satu di antara contohnya, artis Amel Carla yang kini lebih menyukai berbelanja online ketimbang offline. Amel Carla pun mengaku sudah memakai e-commerce seperti Shopee sejak lama. Ia tak terlalu mengingat produk apa saja yang ia pertama kali beli di e-commerce, tetapi jika dilihat dari riwayat berbelanjanya di HP-nya, ia membeli produk botol sabun. Amel mengatakan alasannya membeli botol sabun di e-commerce lantaran mudah untuk dicari. Di samping itu, botol sabun di rumahnya sudah terlihat jelek, maka ia ingin membeli yang baru agar terlihat estetik. Tak hanya itu, dengan adanya e-commerce, Amel tak memungkiri kebutuhannya dengan mudah terpenuhi sebab ia tak lagi harus ke sana kemari untuk mencari barang yang dibutuhkannya. Seperti contohnya saat itu Amel mencari alat belajar untuk ujian sekolahnya. Bertahun-tahun sudah memakai e-commerce, pilihannya Amel menyebut sekarang tambah dipermudah dengan beberapa fitur terbaru. Sebagai informasi, Amel Carla pernah mengalami masa tak sehat karena obesitas. Namun Amel Carla berhasil menurunkan berat badan hingga 13 kg. Bahkan saat itu Amel Carla sampai merasa ngos-ngosan saat harus menaiki tangga rumahnya. Amel pun periksa ke dokter gizi dan didiagnosis obesitas. Hal itu membuat Amel berniat untuk menurunkan berat badan agar memiliki pola hidup sehat. Namun di sisi lain terdapat warganet yang memberikan komentar buruk di Instagram Amel. Kendati demikian, Amel sudah terbiasa mendapat bulian sejak kecil karena memiliki berat badan berlebih. Kini Amel merasa lebih percaya diri dan positif. Selain itu, Amel juga merasa banyak warganet yang memberikan komentar positif kepadanya. At least membatasi nggak lebih dari 5 juta sih. Cuman tergantung, kalau misalnya kayak hair dryer gitu kan pasti harganya di atas kan gitu. Jadi dan tentu sih sebulan, tapi aku membatasi juga. Barang termurah yang pernah dibeli, Kamel? Barang termurah yang pernah dibeli? Mungkin kacamata. Jadi ada kacamata fashion gitu buat kalau lari, kalau sepedahan gitu. Itu lumayan murah. Berapa Terus, Kang? 20.000. Terus ada juga sisir rambut buat kalau lagi keramas itu juga 20. Kalau barang unfaedah yang pernah dibeli di Allshop? Unfaedah yang random gitu Bang. Yang cuman beli karena lucu aja tapi nggak pernah dipakai. Nah, aku tuh bukan orang yang kayak ih lucu beli gitu. Jarang sih kalau kayak memang lagi butuh atau kayak misalnya lucu tapi butuh nggak ya gitu. Jadi jarang untuk membeli hal-hal nggak berfaedah. Mungkin lebih ke baju kali ya, baju kayak ih lucu, harusnya beli satu aja tapi malah jadi beli 2, warnanya beda gitu. Tapi pernah ngalamin hal-hal semacam ketipu gitu gak sih kayak di workshop gitu? Pernah banget lagi. Jadi kayak baru 2 bulan lalu deh. Jadi aku beli penjepit bulu mata. Harganya memang kayak kok nggak jauh beda gitu ya. Tapi yang datang memang tidak sesuai ekspektasi. Itu tetap penjepit bulu mata, tapi tidak sesuai ekspektasi. Cuma ya nggak pernah ketipu kayak barang nggak datang gitu-gitu karena kan I think ada proteksinya juga ya, kalau misalnya nggak datang kan duit dikembaliin. Terus ibuku kayaknya yang pernah ketipu sepeda mungkin atau setrikaannya kayaknya kayak sempat ketipu terus nggak dikirim gitu barangnya tapi uangnya ketipu. Tapi ya menurut aku memang walaupun zaman udah digital maju banget harus hati-hati ya dalam Kamel, ini kan kalau misalnya lagi kayak 12 angka sama gini kan diskonnya lebih besar kan. Jadi apa barang yang di check out tuh lebih banyak gitu nggak sih dari maksudnya memanfaatkan diskon? Lumayan. Jadi kalau kakak aku yang cewek dia tuh bener-bener tiap kali angka kembar 3 hari kemudian paket untuk Mbak Lintang. Nah kalau aku tuh Denis Charista mengaku tidak takut apabila harus berhadapan dengan pihak ISTRD. Dalam sebuah unggahan di Instagram story-nya, Denis Charista kembali membagikan fitur tanya jawab. Ada pertanyaan dari seorang warganet yang menyinggung perihal keberanian Denis Charista untuk menghadapi pihak istri RD. Warganet tersebut bertanya apakah Denis Charista akan takut lantaran istri RD dan rekan-rekannya terkenal dan kaya hingga disebut sultan. Menanggapi hal tersebut, Denis Charista menuliskan bahwa dirinya
dirinya tidak takut. Denny Charista justru mengklaim seharusnya istri RD lah yang minder dengannya. Hal ini lantaran istri RD bersama para rekan artis, sementara Denny Charista hanya seorang diri. Selain menyatakan bahwa dirinya tidak takut dengan istri RD, Denny sempat mengaku terinfeksi penyakit HIV. Dennis menyebut jika dirinya benar mengidap HIV, RD dan istrinya turut terinfeksi. Kemudian Dennis mengajak RD dan istrinya turut untuk berobat untuk memeriksakan diri ke dokter bersama-sama. Ia pun menyarankan untuk segera memeriksakan diri ke satu dokter yang sama. Melalui keterangan caption, Dennis menyebut saran berobat bersama supaya dapat menghemat biaya. Pasca pengakuan itu, Dennis Charista diminta oleh seorang warganet untuk berkonsultasi ke psikolog. Dennis pun menjawab melalui video singkat yang diunggah ke story Instagramnya. Wanita 31 tahun itu mengakui pernah berniat mendatangi psikolog. Namun ia mengurungkan lantaran takut dirinya nanti akan sembuh. Menurut Dennis, jika sembuh, ia tidak lagi dinilai sebagai sosok yang lucu. Andien Aisyah mengungkapkan rasa bangganya seusai mendapat kesempatan tampil di pelaksanaan acara konferensi tingkat tinggi atau KTT G20 di Bali. Andien tampil di momen The Welcoming Dinner of G20 Summit pada Selasa 15 November 2022 malam. Di momen tersebut, Andien berkolaborasi dengan Yuni Shara dan Iga Mawardi membawakan lagu damai milik Guru Soekarno Putra. Lewat unggahan di akun Instagramnya, Andien membagikan rasa bangganya bisa menjadi bagian dari acara tersebut. Tampil di hadapan sekitar 17 kepala negara jadi pengalaman yang tak akan bisa dilupakan oleh seorang Andien Aisyah. Bagi Andien, segala persiapan yang dilakukan beberapa hari jelang penampilannya terbayarkan dengan rasa bangga. Seperti diketahui, selain Andien Aisyah, Chef Arnold juga mengungkapkan rasa bahagianya menjadi juru masak di KTT G20. Tak sendirian, Chef Arnold juga terlihat bersama timnya untuk membuat hidangan buat tamu negara yang hadir di KTT G20. Acara gala dinner itu berlangsung meriah yang dihadiri orang penting dari berbagai negara. Melalui media sosial Instagram miliknya, juru masak asal Surabaya ini memperlihatkan sederet potret-potretnya. Tak segan dirinya membagikan momen saat bersama Presiden Jokowi. Dalam foto, Presiden Jokowi nampak sedang meninjau dapur yang di situ terdapat Chef Arnold. Menurut Chef Arnold, peristiwa itu sangat berharga dan berkesan untuk hidupnya. Ia mengatakan bahwa ini dilakukan karena kecintaannya terhadap bangsa. Lebih lanjut, ayah satu anak itu mengaku momen itu sangatlah luar biasa. Sebelumnya, KTT G20 Bali berlangsung selama 2 hari, sejak Selasa 15 November hingga Rabu 16 November 2022. Penutupan KTT G20 ditandai dengan ketok palu yang dilakukan oleh Presiden Jokowi. Lantas Jokowi menyerahkan presidensi G20 kepada India, Perdana Menteri India Narendra Modi. Jokowi menegaskan akan mendukung presidensi G20 di India.
Kita masuk ke informasi terakhir Tribuners. Gisela Anastasia kini diketahui telah resmi berpacaran dengan Rino Sudarjo, anak salah satu konglomerat tanah air. Setelah mengungkap hubungan asmaranya, Gisel mengumbar kemesraan dengan Rino Sudarjo itu di Instagram pribadinya. Pertama kali Gisel dan Rino Sudarjo membagikan momen saat terlihat sedang berada di pantai. Kini keduanya pun semakin sering membagikan momen bersama, termasuk saat perayaan ultah Gisel. Rino Melani bersama teman-temannya pun menyiapkan sejumlah kejutan tak terduga untuk Gisel. Seperti yang diketahui, pesta ulang tahun Gisel memang bertemakan tema olahraga dengan baju aneka warna. Saat menyiapkan kejutan, kerabat Gisel yang dipanggil Papa menyeletuk soal calon pengantin. Sesaat setelah Rino memakai baju bermotif tersebut, Melani langsung memanggil pacar baru Gisel tersebut. Pada vlog tersebut terlihat Gisel juga berpakaian baju olahraga dengan wajah tertutup kain. Saat mengetahui dirinya diberikan kejutan, ia pun langsung memeluk kekasihnya itu sambil menahan haru. Gisel mengira Rino tak peduli dengan ulang tahunnya, tetapi ia ternyata datang dengan membawakan sebuket bunga mawar. Mendengar Gisel sedang membuat harapan, Melani langsung menyeletuk. Gisel tak meminta untuk menikah di tahun ini. Mendengar hal tersebut, Gisel hanya menahan tawa dan tak menggubris perkataan Melani. Selain momen ulang tahun, video romantis Gisel dan Rino juga terlihat di akun TikTok. Terlihat Gisel mengenakan long dress hitam dengan tali tengah duduk di sofa. Sementara itu Rino terlihat menggunakan t-shirt berwarna hijau dan short pants duduk di samping mantan istri Gading Maretid sambil memegang ponsel. Dalam video tersebut terlihat Gisel dan Rino Sudarjo sudah tak malu-malu lagi memamerkan kemesraan satu sama lain. Gisel terlihat membuat konten dengan menggunakan backsound lagu milik Justin Bieber berjudul Baby. Saat Gisel sedang menyanyi, secara tiba-tiba Rino nampak membenarkan tali dress Gisel. Kemudian Gisel pun spontan merapikan dress bagian atasnya. Sontak saja tak sedikit netizen yang memberikan komentar di video berdurasi 7 detik itu. Kuasa hukum Dito Mahendra, Yafet Rishi, menyebut kliennya tidak berniat untuk balas dendam dengan memenjarakan Nikita Mirzani. Yafet menyebut jika Dito Mahendra hanya ingin memperbaiki nama baiknya seusai dicemari oleh Nikita Mirzani melalui akun media sosial miliknya. Sebab menurut Yafet, Nikita Mirzani diduga telah menghina Dito Mahendra. Hal tersebutlah yang membuat Nikita Mirzani harus berurusan dengan hukum, ditetapkan jadi tersangka hingga hidup di penjara. Diketahui saat ini Nikita Mirzani sedang menjalani proses sidang atas laporan Dito Mahendra. Yafet lantas menyinggung unggahan Nikita Mirzani pada Dito Mahendra, di mana mantan kekasih John Hopkins itu telah menjelek-jelekan Dito dengan menyebut seorang yang pembohong bahkan penipu. Tuduhan tersebut juga dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum atau JPU dalam dakwaannya. Kembali lagi, Yafet menegaskan jika Dito tidak akan menaruh dendam kepada sahabat Fitri Salhuteru itu. Namun yang jelas Nikita harus bisa mempertanggungjawabkan perlakuannya tersebut. Seperti diketahui, Nikita sebelumnya telah mengajukan permohonan penangguhan penahanan ke Kejaksaan Negeri atau Kejari Serang. Terkait hal itu, kuasa hukum Dito Mahendra, Yafet Rishi, meminta agar hakim turut mempertimbangkan pengajuan permohonan penangguhan penahanan yang dilayangkan Nikita Mirzani. Sebab menurut Yafet, Nikita memiliki latar belakang buruk saat berurusan dengan hukum di Indonesia. Selain itu, Nikita dinilai tidak kooperatif selama menjalani masalah hukumnya dengan Dito Mahendra. Kemudian Yafet berharap agar janda 3 anak itu tetap dilakukan penahanan di Rutan Kelas 2B Serang, Banten guna kelancaran sidang. Yafet menambahkan jika permohonan pengajuan penahanan merupakan hak bagi setiap tersangka. Begitupun yang dilakukan Nikita Mirzani saat ini. Diberitakan sebelumnya Nikita Mirzani didakwa pasal berlapis, yakni pasal 36 Junto pasal 27 ayat 3, Junto pasal 51 ayat 2 Undang-Undang ITE, kedua pasal 27 ayat 3 Junto pasal 45 ayat 3 Undang-Undang ITE, dan ketiga pasal 311 KUHP. Lebih lanjut, dalam dakwaan yang dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum, Nikita Mirzani merasa kecewa terkait jumlah kerugian
kerugian yang dialami Dito Mahendra seusai berseteru dengannya yakni sebesar 17,5 juta. Atas hal tersebut, pihak Nikita melalui kuasa hukumnya Fahmi Bahmid akan mengajukan nota keberatan atau eksepsi pada 28 November 2022. Fahmi menambahkan bahwa pihaknya akan mengajukan beberapa poin penting yang menurutnya tidak sesuai dengan dakwaan yang diberikan kepada kliennya. Kendati demikian, Fahmi enggan untuk membeberkan poin apa saja yang akan diajukan dalam eksepsinya nanti. Begini, tidak ada balas dendam, tidak ada sakit hati. Klien kami, Mas Dito, hanya ingin memperbaiki nama baiknya yang sudah dinista, sudah dihina, sudah direndahkan oleh Nikita Mirzani melalui postingnya. Silakan baca dakwaan itu. Berkali-kali netizen menghina sang ayah, kedua putra Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, dan Kaisang Pangarep tampak diam dan santai Anda semua sudah tahu, ya, pembohong, penipu, pemberi PHP, kan gitu. Jangan percaya omongan orang ini, banyak ngomong, kan gitu. PHP, penipu. Di situ persoalannya. Jadi bukan masalah, ini hanya sekedar masalah postingan, tidak. Justru posting begini, tidak ada balas dendam, tidak ada sakit hati. Klien kami, Mas Dito, hanya ingin memperbaiki nama baiknya yang sudah dinista, sudah dihina, sudah direndahkan oleh Nikita Mirzani melalui postingnya. Silakan baca dakwaan itu, kan ada siaran langsung itu waktu dibacakan dakwaannya. Memposting, mengambil foto orang tanpa izin, lalu menaruh kata-kata yang Anda semua sudah tahu, ya, pembohong, penipu, pemberi PHP, kan gitu. Jangan percaya omongan orang ini, banyak ngomong, kan gitu. PHP, penipu. Di situ persoalannya. Jadi bukan masalah, ini hanya sekedar masalah postingan, tidak. Justru postingan itu yang bermasalah. Ya, justru postingan itu yang menista, justru postingan itu yang merendahkan martabat orang lain. Karena itu dia memenuhi pasal 27 ayat 3. Ya kan begitu. Jadi jangan dibolak-balik logika berpikirnya. Ya, sekali lagi saya tandaskan bahwa tidak ada sakit hati, tidak ada balas dendam, ini proses hukum biasa. Ya, yang memang harus ditempuh oleh siapapun yang melanggar hukum, termasuk Nikita Mirzani. Oke, begitu. Tapi ada dampak sendiri nggak sih yang Dito terima gitu akibat postingan tersebut dibilang pembohong, PHP dan sebagainya? Ya tentu seperti saya katakan, nama baiknya yang telah dirusak oleh Nikita Mirzani. Nama baik itu mahal loh. Reputasi bisnis orang, reputasi pribadi orang itu jauh lebih mahal, tidak bisa dinilai dengan uang. Itu yang sekarang diperjuangkan. Supaya apa? Supaya siapapun termasuk Nikita Mirzani lain kali berhati-hati dalam. Berkali-kali netizen menghina sang ayah, kedua putra Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, dan Kaisang Pangarep tampak diam dan santai menanggapinya. Namun kondisi ini terbalik saat ibunya tercinta Iriana yang dihina oleh netizen. Gibran Rakabuming Raka dan Kaisang Pangarep pun menanggapi cuitan netizen yang dianggap menghina ibu negara Iriana Jokowi. Hinaan itu diposting oleh akun Koprofil Jati pada Kamis 17 November 2022. Pada tweetnya itu, akun tersebut memposting foto Iriana Jokowi sedang berfoto bersama ibu negara Korea Selatan Kim Kun Hee. Foto diambil saat Kim Kun Hee menghadiri acara KTT G20 di Bali. Pada foto itu tampak Kim Kun Hee mengenakan baju lengan pendek berwarna putih. Ia memadukan baju itu dengan rok garis-garis warna biru dan coklat. Iriana Jokowi tampak mengenakan kebaya pink yang dipadukan dengan kain tenun berwarna senada. Ia menyempurnakan penampilannya dengan gaya rambut diikat setengah dan membiarkan poninya menutupi telinga. Iriana Jokowi juga tampak mengenakan kerudung atau penutup kepala dengan warna senada. Tampilan Iriana Jokowi makin cantik dengan anting, gelang, dan kalung yang senada. Dirinya juga memulas bibirnya dengan lipstik berwarna pink dan menambah kesan fresh. Iriana Jokowi memasang wajah dengan full senyum yang memperlihatkan keramahan. Foto itu kemudian diposting oleh akun Koprofil Jati dengan menulis caption yang dinilai menghina.
sebab ia mencuitkan percakapan antara ART dengan majikannya di foto tersebut. Banyak yang menilai bahwa cuitan itu ditujukan untuk menghina Ibu Negara Iriana Jokowi. Setelah memposting foto itu, ia pun kemudian langsung menghapusnya. Ia beralasan kalau tweetnya itu menimbulkan banyak salah paham. Akun itu juga memberikan penjelasan yang tidak sesuai dengan apa yang ia posting sebelumnya, sehingga terkesan hanya mencari pembenaran saja. Sontak saja tweet itu langsung ditanggapi oleh Gibran Rakabuming Raka dan Kaisang Pangarep. Gibran Rakabuming Raka tampak mempertanyakan maksud dari akun tersebut yang menjadikan salah paham sebagai alasan dirinya menghapus tweet tersebut. Ia juga kemudian membalas tweet berisi screenshot bernada menghina Iriana Jokowi tersebut. Kaisang Pangarep pun tampaknya murka dengan hinaan yang dialamatkan pada ibunya tersebut. Kaisang Pangarep ikut menanyakan maksud dari postingan Iriana Jokowi dan Kim Kun Hee tersebut. Namun ia mengatakan kalau dirinya sudah menerima pesan dari ibunya Iriana Jokowi untuk sabar. Kabar mengejutkan datang dari pemain sinetron Eli Sugigi. Ia menangis pilu meratapi pernikahannya yang kembali kandas. Diketahui sebelum menikah dengan Irwan Aher, Eli Sugigi sempat menikah sebanyak 6 kali. Namun ke-6 pernikahannya yang dilakukan secara siri selalu berakhir dengan perpisahan. Meski demikian, Eli Sugigi membantah mempermainkan pernikahan. Di tengah kesibukannya mempersiapkan diri untuk maju menjadi calon legislatif dari Partai PAN, Eli Sugigi mengumumkan dirinya kembali menyandang status janda. Eli Sugigi memutuskan untuk mengakhiri pernikahan sirinya dengan Irwan Aher karena ada masalah besar yang menerpa dirinya. Ada orang ketiga di antara hubungan pernikahan Eli Sugigi dengan Irwan Aher. Hal itu dikatakan Eli saat ditemui di kawasan Mampang Perapatan, Jakarta Selatan pada Kamis 17 November. Lantas saat ditanya siapa orang ketiga yang membuat rumah tangganya hancur, Eli masih merahasiakan. Namun ia menyebut kekasih Irwan Aher itu adalah orang dekatnya dan sangat akrab dengan kehidupan Eli Sugigi. Wanita berusia 51 tahun itu mengaku kalau Aher ada hubungan lain dengan seorang laki-laki dan baru terungkap selama beberapa hari belakangan ini. Rupanya sikap Aher yang tak membelanya membuat Eli Sugigi murka. Ia memutuskan untuk pisah. Mantan koordinator penonton bayaran ini menyebut sebenarnya ia tidak terima dengan ucapan lelaki yang mengklaim kekasih Aher. Sebab lelaki tersebut menyebut Eli tidak berhak mengatur-atur Aher meski mereka sudah menikah siri. Eli Sugigi pun tak mau memperpanjang masalah asmara Irwan Aher dengan lelaki tersebut dan memilih untuk berpisah. Kendati demikian, wanita berusia 51 tahun tersebut masih menyimpan rasa kepada Aher walaupun sudah dikecewakan. Namun Eli tak tahu apakah Aher akan memilih lelaki tersebut atau dirinya. Untuk saat ini, Eli Sugigi belum mau memutuskan untuk rujuk dan kembali menjalani hidup bersama. Kenapa, Po? Kenapa, Po? Kenapa, Po? Banyak alasannya. Istri belum jawab apa-apa sama aku. Aku minta udahin, dia belum jawab apa-apa. Dia masih di Bali. Dia belum jawab apapun. Tapi aku bilang aku minta udahin aja karena aku baik, aku nggak mau berantem sama dia. Katanya dia unfollow aku kan. Karena aku selalu ada orang ketiga. Orang ketiganya siapa? Aher selingkuh atau Po Eli yang punya? Bukan, ada orang ngejar-ngejar Aher dan aku dimusuhin sama orang itu karena merasa dia milikin Aher gitu.
Sejak kapan po? Sejak kapan po udahannya? bukan artis. Sejak kapan po udahannya po? Sejak kapan? Tadi aku udahin. Tadi? Baru tadi. Waduh. Tadi aku udahin. Kenapa po? Karena di Bali gua ketemu dia cuma sebentar ya. Dia nggak tahu, dia sih nggak mau udahin aku. Cuman katanya ada teman yang suka sama dia ngomong Eli sama Aher cuma settingan. Gitu. Eli sama Aher cuma settingan. Dan aku bilang, jawab kamu. Temen kamu ngomong aku settingan. Dia diem aja. Dia nggak ada jawaban apa-apa. Kalau begitu Aher ngiyain dong. Kalau emang Aher ngiyain untuk settingan, silakan. Bukti dari digital banyak kan. Dia bilang udah menikah, keluarganya udah tahu semua. Aku mohon maaf untuk keluarganya, padahal aku sama keluarganya baik banget ya. Maksudnya udah keluarga, udah saya teman mamahnya juga. Tapi ya aku harus memutuskan, kalaupun nanti aku balik lagi sama dia, berarti itu jodoh gitu aja. Berarti itu kan siri kan? Siri. Kalau siri kan tinggal bubar aja kan, tinggal pergi aja. Oke, tapi nggak ngaruh itu nanti di citranya dari Bu Eli, image Bu Eli. Nah itu makanya aku tuh nggak mau bercerai. Aher tuh terakhir buat aku. Tapi kenapa orang tuh masuk dalam Dr. Richard Lee mengungkapkan kesedihannya saat tahu pihak Kartika Putri tak tinggal diam setelah dirinya dinyatakan tidak sah dari status tersangka. Kini pihak Kartika Putri bakal menyiapkan upaya hukum selanjutnya. Melalui Instagram story-nya, Dr. Richard Lee mengunggah tangkapan layar sebuah judul tayangan di YouTube dan terpampang wajah Kartika Putri. Judul tersebut berbunyi Kartika Putri akui siap tempur kembali dengan Richard Lee. Menanggapi hal tersebut, Dr. Richard Lee mengungkapkan kesedihannya dan tak menyangka babak baru akan kembali dihadapinya lagi. Pada unggahan Instagram story berikutnya, Dr. Richard Lee seolah memberikan sindiran untuk Kartika Putri. Richard Lee pun memberikan doa agar Kartika Putri diredakan dendamnya. Tak sampai di situ, Richard kembali memberikan sindiran melalui video di Instagram story berikutnya. Ia menyinggung perihal seseorang yang memakai atribut keagamaan dan cerminan sikap. Richard pun lebih dalam menyinggung perihal atribut keagamaan yang dimaksud. Richard pun kembali membandingkan dengan dirinya. Richard menyoroti seseorang yang memakai atribut keagamaan yang bersikap tak sesuai. Richard pun seolah berpesan kepada Kartika untuk tak memakai atribut keagamaan jika belum siap. Diberitakan sebelumnya melalui sidang pra-peradilan, kini Richard Lee dinyatakan bebas dari statusnya sebagai tersangka kasus dugaan pencemaran nama baik dan ilegal akses karena dianggap tidak sah secara hukum. Lebih lanjut, Richard Lee mengaku tidak akan membalas perbuatan Kartika Putri terhadap dirinya. Namun, ia tidak akan memaafkan istri Habib Usman bin Yahya itu. Richard Lee bahkan pernah merasakan dibalik jeruji besi selama 1 kali 24 jam setelah ditetapkan sebagai tersangka di Polda Metro Jaya karena ilegal akses. Kini status tersangka Richard Lee telah dicabut sejak 14 November 2022. Hal ini dijelaskan Richard Lee bersama kuasa hukumnya Reno Romain. Diketahui Kartika Putri melaporkan Richard Lee atas dugaan pencemaran nama baik seusai membuat video reaksi atas ulasan Kartika soal suatu produk kecantikan. Richard Lee menyebut bahwa produk yang digunakan Kartika berbahaya untuk kulit. Tak terima dengan ucapan Richard Lee, Kartika pun membuat laporan atas dugaan pencemaran nama baik.
Kakak Roy Marten sekaligus aktor senior Rudy Salam meninggal dunia pada Jumat 18 November 2022 pagi. Kabar Rudy Salam meninggal dunia ini dibagikan langsung oleh Gading Marten lewat postingan di akun Instagram pribadinya. Dalam postingannya itu, Gading Marten mengunggah potret lawas Rudy Salam semasa muda. Melalui keterangan unggahannya, Gading Marten pun menyampaikan rasa dukanya atas kepergian kakak sang ayah. Rudy Salam menghembuskan nafas terakhirnya di Rumah Sakit Harum Sisma Medika, Jakarta Timur. Jenazah Rudy Salam rencananya akan disemayamkan di Rumah Duka PGI Cikini, Jakarta Pusat. Rudy Salam wafat di usia 73 tahun dan meninggalkan seorang istri, 2 anak, dan 5 cucu. Selain Gading Marten, salah seorang anak mendiang Rudy Salam, Runa Rici Salam, juga mengabarkan sang ayah telah meninggal dunia melalui akun Instagramnya. Menurut Runa Salam, sang ayah meninggal tanpa rasa sakit. Sebagai informasi, Rudy Salam adalah aktor yang menyeramakan dunia perfilman Indonesia. Pria bernama lengkap Rudy Sutantio Abdul Salam ini lahir di Salatiga pada 3 Desember 1948. Semasa hidupnya, Rudy Salam bermain di puluhan judul film dan sinetron. Mendiang Rudy Salam pernah berpasangan dengan aktris Doris dalam film Sejuta Duka Ibu, Rosita, dan Garis-Garis Hidup. Film-film tersebut ditayangkan di bioskop pada 1977 dan menandai karir mendiang Rudy Salam di industri film Indonesia. Rudy Salam dikenal sebagai kakak Roy Marten dan Chris Salam. Rudy Salam menikah dengan aktris Marina Gardena dan mempunyai 2 anak, Runa Salam dan Rama Prakarsa Salam. Vokalis grup band Viaratel Widi kini diadukan ke pihak kepolisian atas dugaan pornografi. Buntut dari aksi, Widi Viaratel membuka baju saat konser musik di Palu, Sulawesi Tengah pada 20 Oktober 2022 lalu. Aksi Widi Viaratel itu menuai kecaman dari sejumlah pihak. Widi Viaratel dilaporkan oleh Forum Pemuda Sulawesi karena tak senang dengan aksi sang vokalis saat menggelar konser di Palu beberapa waktu lalu. Laporan terhadap Widi Viaratel telah masuk ke Bareskrim Polri pada Rabu 16 November 2022. Tim kuasa hukum pelapor Zainul Arifin memberikan penjelasan. Atas aksinya, Widi Viaratel terancam masalah hukum. Adapun pasal yang disangkakan yakni Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Pasal 10 Junto Pasal 36 terkait pornografi dengan ancaman hukuman 10 tahun penjara dan denda 5 miliar. Pihak pelapor menyebut aksi yang dilakukan Widi Viaratel memang sengaja dilakukan. Zainul
menuturkan Widi Fieratel seharusnya bisa memberikan contoh yang baik sebagai public figure. Pihak pelapor memberi waktu 3 kali 24 jam kepada Widi Fieratel untuk memberikan klarifikasi. Tim kuasa hukum pelapor pun menyampaikan sudah mengantongi 2 barang bukti. Diberitakan sebelumnya, Widi sempat memberikan penjelasan mengenai aksi panggungnya saat itu. Widi Fieratel mengatakan apa yang dilakukannya kemarin hanya spontanitas saja. Ia juga mengaku kegerahan setelah bernyanyi menghibur para penonton. Begitu melepaskan bajunya, Widi Fieratel terlihat hanya mengenakan bra warna hitam. Menurut Widi Fieratel, baju dalamnya itu bukan bra, melainkan baju olahraga. Widi mengaku bahwa hal tersebut sudah menjadi kebiasaannya setelah manggung. Widi Fieratel menyadari bahwa kemajuan teknologi komunikasi saat ini membuat videonya membuka baju itu menjadi cepat tersebar luas hingga viral di media sosial. Walau dicibir, Widi Fieratel tidak mempersoalkannya. Ia bahkan mengatakan di setiap panggung ia akan selalu melakukan hal demikian. Forum Pemuda Sulawesi melaporkan vokalis Fieratel Widi ke Bareskrim Polri pada Rabu 16 November 2022. Widi Fieratel dilaporkan ke polisian atas dugaan tindak pidana pornografi. Laporan itu dilayangkan seusai aksi buka baju yang dilakukan Widi Fieratel ketika manggung. Lantas seperti apa profil dari Widi Fieratel? Widi Sudiro Niklani atau yang lebih dikenal dengan Widi Fieratel merupakan seorang vokalis kelahiran Jakarta 8 Mei 1990. Ia lahir dari pasangan Rudi Sudiro Niklani dan Dewi Martini. Widi dikenal melalui bandnya yakni Viera. Saat Widi Fieratel memulai karirnya pada November 2008 dan tergabung dalam Viera bersama Kevin Aprilio, Raka, dan Satrianda hingga meraih kesuksesan dan menjadi tren pada masa itu. Mulanya Widi bergabung menggantikan Raisa dalam grup band Adante. Sebelum akhirnya grup tersebut berubah jadi Viera dan kini jadi Fieratel setelah seluruh personilnya keluar dari manajemen Musika Studio dan bergabung dengan Aprilio Kingdom. Tak hanya di situ saja, Widi juga diketahui memiliki proyek musik lainnya. Ia tergabung bersama Onadio Leonardo, mantan vokalis Killing Me Inside yang tak lain adalah sahabat sekaligus mantan kekasihnya. Keduanya diketahui menggarap proyek pada tahun 2015 itu diberi titel 1990. Konsep dari duo ini adalah DJ 2 orang dengan Widi juga mengisi sebagai vokalis. Selain memiliki bakat di dunia tarik suara, Widi Fieratel mulai melebarkan sayapnya ke dunia akting. Ia diketahui membintangi sebuah film bertajuk Sang Martir. Dalam film tersebut, Widi memerankan karakter Lily. Bahkan Widi Fieratel juga sempat bermain dalam sebuah sinetron bertajuk Aprilio dan Juli pada tahun 2013 silam. Wanita yang memiliki suara indah ini juga diketahui memiliki hobi bermain basket hingga berlatih tembak. Hingga kini diketahui jika Widi masih berstatus single dan belum menikah. Sosok Widi Fieratel juga sempat menghebohkan publik setelah dirinya menjadi korban percobaan penculikan. Insiden itu terjadi
terjadi di daerah Kemang dengan melibatkan 3 orang dan sebuah mobil. Widi Viratel ditarik paksa oleh 3 orang tersebut ke dalam mobil, tapi kemudian ia diturunkan kembali seusai mengatakan bahwa ia adalah vokalis Viratel dengan menunjukkan tato Viera. Namun kejadian tak mengenakan lainnya kembali dialami Widi pada tahun 2021 lalu. Widi Viratel mengungkapkan bahwa ia menjadi korban pelecehan oleh seorang oknum diduga aparat berpangkat. Lewat Instagramnya, Widi menceritakan kronologi dapat pelecehan tersebut seusai berdebat dengan seorang ibu-ibu. Widi Viratel tidak terima saat oknum tersebut ikut campur ketika ia sedang berselisih dengan perempuan. Apalagi ia didorong dan dibentak-bentak dengan kalimat kasar. Kita beralih ke informasi lainnya, Tribuner. Selin Evangelista kembali menjadi sorotan setelah dikabarkan menjalin kedekatan dengan Stefan Pasaribu. Meski dikabarkan dekat dengan Stefan Pasaribu, Selin Evangelista tetap tidak memberikan penjelasan lebih terkait kebenaran kabar tersebut. Kini Selin Evangelista justru memperlihatkan kedekatan antara Stefan Pasaribu dengan putranya Koa. Anak Selin Evangelista dari Stefan William tersebut terlihat akrab dengan Stefan Pasaribu. Dalam unggahan video di Instagram story-nya, Selin Evangelista mengunggah ulang Instagram story dari akun Pradipa Negara. Video tersebut diberi lagu Baby Shark dan berlatar ruang layaknya sebuah garasi. Terlihat Stefan Pasaribu dan Koa asik bermain mobil-mobilan. Stefan Pasaribu tampak fasih mengarahkan mobil layaknya orang yang akan memarkirkan kendaraannya. Sementara itu, Koa asik menyetir mobil-mobilan yang dikendarainya di sebelah Stefan Pasaribu. Baik Stefan Pasaribu maupun Koa tak terlihat canggung sama sekali. Diberitakan sebelumnya, Stefan Pasaribu sempat menjawab kabar kedekatannya dengan Selin Evangelista. Namun, Stefan enggan memberikan jawaban gamblang mengenai kabar adanya kedekatan dengan Selin. Ia hanya meminta kepada publik agar mendoakan yang terbaik untuk hubungannya dengan mantan istri Stefan William itu. Stefan Pasaribu juga memuji kepribadian Selin Evangelista. Menurutnya, Selin merupakan seorang publik figur yang hebat dan bisa menjadi panutan semua orang. Lebih lanjut, saat disinggung soal keinginan Stefan menjalin hubungan dengan Selin Evangelista, ia pun nampak enggan berkomentar. Pelantun belum siap kehilangan ini lagi-lagi hanya meminta doa terkait hal itu.
Seiring perkembangan zaman, kini masyarakat untuk berbelanja pun tak harus langsung ke tempatnya. Sebab saat ini sudah dimudahkan dengan adanya e-commerce atau wadah yang menghubungkan antara pembeli dan pedagang. Pembayarannya pun aman karena melalui rekening bersama atau melibatkan 3 pihak. Hal tersebut tentu memudahkan masyarakat. Satu di antara contohnya, artis Amel Carla yang kini lebih menyukai berbelanja online ketimbang offline. Amel Carla pun mengaku sudah memakai e-commerce seperti Shopee sejak lama. Ia tak terlalu mengingat produk apa saja yang ia pertama kali beli di e-commerce, tetapi jika dilihat dari riwayat berbelanjanya di HP-nya, ia membeli produk botol sabun. Amel mengatakan alasannya membeli botol sabun di e-commerce lantaran mudah untuk dicari. Di samping itu, botol sabun di rumahnya sudah terlihat jelek, maka ia ingin membeli yang baru agar terlihat estetik. Tak hanya itu, dengan adanya e-commerce, Amel tak memungkiri kebutuhannya dengan mudah terpenuhi sebab ia tak lagi harus ke sana kemari untuk mencari barang yang dibutuhkannya. Seperti contohnya saat itu Amel mencari alat belajar untuk ujian sekolahnya. Bertahun-tahun sudah memakai e-commerce, pilihannya Amel menyebut sekarang tambah dipermudah dengan beberapa fitur terbaru. Sebagai informasi, Amel Carla pernah mengalami masa tak sehat karena obesitas. Namun Amel Carla berhasil menurunkan berat badan hingga 13 kg. Bahkan saat itu Amel Carla sampai merasa ngos-ngosan saat harus menaiki tangga rumahnya. Amel pun periksa ke dokter gizi dan didiagnosis obesitas. Hal itu membuat Amel berniat untuk menurunkan berat badan agar memiliki pola hidup sehat. Namun di sisi lain terdapat warganet yang memberikan komentar buruk di Instagram Amel. Kendati demikian, Amel sudah terbiasa mendapat bulian sejak kecil karena memiliki berat badan berlebih. Kini Amel merasa lebih percaya diri dan positif. Selain itu, Amel juga merasa banyak warganet yang memberikan komentar positif kepadanya. At least membatasi nggak lebih dari 5 juta sih. Cuman tergantung kalau misalnya kayak hair dryer gitu kan pasti harganya di atas kan gitu. Jadi dan tentu sih sebulan. Tapi aku membatasi. Barang termurah yang pernah dibeli, Amel? Barang termurah yang pernah dibeli? Kacamata. Jadi ada kacamata yang fashion gitu buat kalau lari, kalau sepedahan gitu. Itu lumayan murah. Berapa Kang? 20.000. Terus ada juga sisir rambut buat kalau lagi keramas itu juga 20. Kalau barang unfaedah yang pernah dibeli di Allshop? Unfaedah yang random gitu Bang. Yang cuman beli karena lucu aja tapi nggak pernah dipakai. Nah, aku tuh bukan orang yang kayak ih lucu beli gitu. Jarang sih kalau kayak memang lagi butuh atau kayak misalnya lucu tapi butuh nggak ya gitu. Jadi jarang untuk membeli hal-hal nggak berfaedah. Mungkin lebih ke baju kali ya, baju kayak ih lucu harusnya beli satu aja tapi malah jadi beli 2 warnanya beda. Oke, tapi pernah ngalamin hal-hal semacam ketipu gitu gak sih kayak di Allshop gitu? Pernah banget lagi, jadi kayak baru 2 bulan lalu deh. Jadi aku beli penjepit bulu mata, harganya memang kayak kok nggak jauh beda gitu ya, tapi yang datang memang tidak sesuai ekspektasi. Itu tetap penjepit bulu mata tapi tidak sesuai ekspektasi. Cuman ya nggak pernah ketipu kayak barang nggak datang gitu-gitu karena kan I think ada proteksinya juga ya, kalau misalnya nggak datang kan duit dikembaliin. Ibuku kayaknya yang pernah ketipu sepeda mungkin atau setrikaan gitu, kayaknya kayak sempat ketipu terus nggak dikirim gitu barangnya tapi uangnya. Tapi ya menurut aku memang walaupun zaman udah digital maju banget harus tetap hati-hati ya dalam Kamil, ini kan kalau misalnya lagi kayak 12 angka sama gini kan diskonnya lebih besar kan. Jadi apa barang yang dicekot tuh lebih banyak gitu nggak sih dari maksudnya memanfaatkan diskon? Lumayan. Jadi kalau kakak aku yang cewek dia tuh bener-bener tiap kali angka kembar 3 hari kemudian paket untuk Mbak Lintang. Nah kalau aku tuh Denis Charista mengaku tidak takut apabila harus berhadapan dengan pihak ISTRD. Dalam sebuah unggahan di Instagram story-nya, Denis Charista kembali membagikan fitur tanya jawab. Ada pertanyaan dari seorang warganet yang menyinggung perihal keberanian Denis Charista untuk menghadapi pihak istri RD. Warganet tersebut bertanya apakah Denis Charista akan takut lantaran istri RD dan rekan-rekannya terkenal dan kaya hingga disebut sultan. Menanggapi hal tersebut, Denis Charista menuliskan bahwa dirinya
dirinya tidak takut. Denis Charista justru mengklaim seharusnya istri RD lah yang minder dengannya. Hal ini lantaran istri RD bersama para rekan artis, sementara Denis Charista hanya seorang diri. Selain menyatakan bahwa dirinya tidak takut dengan istri RD, Denis sempat mengaku terinfeksi penyakit HIV. Denis menyebut jika dirinya benar mengidap HIV, RD dan istrinya turut terinfeksi. Kemudian Denis mengajak RD dan istrinya turut untuk berobat untuk memeriksakan diri ke dokter bersama-sama. Ia pun menyarankan untuk segera memeriksakan diri ke satu dokter yang sama. Melalui keterangan caption, Denis menyebut saran berobat bersama supaya dapat menghemat biaya. Pasca pengakuan itu, Denis Charista diminta oleh seorang warganet untuk berkonsultasi ke psikolog. Denis pun menjawab melalui video singkat yang diunggah ke story Instagramnya. Wanita 31 tahun itu mengakui pernah berniat mendatangi psikolog. Namun ia mengurungkan lantaran takut dirinya nanti akan sembuh. Menurut Denis, jika sembuh, ia tidak lagi dinilai sebagai sosok yang lucu. Andien Aisyah mengungkapkan rasa bangganya seusai mendapat kesempatan tampil di pelaksanaan acara konferensi tingkat tinggi atau KTT G20 di Bali. Andien tampil di momen The Welcoming Dinner of G20 Summit pada Selasa 15 November 2022 malam. Di momen tersebut, Andien berkolaborasi dengan Yuni Shara dan Iga Mawardi membawakan lagu damai milik Guru Soekarno Putra. Lewat unggahan di akun Instagramnya, Andien membagikan rasa bangganya bisa menjadi bagian dari acara tersebut. Tampil di hadapan sekitar 17 kepala negara jadi pengalaman yang tak akan bisa dilupakan oleh seorang Andien Aisyah. Bagi Andien, segala persiapan yang dilakukan beberapa hari jelang penampilannya terbayarkan dengan rasa bangga. Seperti diketahui, selain Andien Aisyah, Chef Arnold juga mengungkapkan rasa bahagianya menjadi juru masak di KTT G20. Tak sendirian, Chef Arnold juga terlihat bersama timnya untuk membuat hidangan buat tamu negara yang hadir di KTT G20. Acara gala dinner itu berlangsung meriah yang dihadiri orang penting dari berbagai negara. Melalui media sosial Instagram miliknya, juru masak asal Surabaya ini memperlihatkan sederet potret-potretnya. Tak segan dirinya membagikan momen saat bersama Presiden Jokowi. Dalam foto, Presiden Jokowi nampak sedang meninjau dapur yang di situ terdapat Chef Arnold. Menurut Chef Arnold, peristiwa itu sangat berharga dan berkesan untuk hidupnya. Ia mengatakan bahwa ini dilakukan karena kecintaannya terhadap bangsa. Lebih lanjut, ayah satu anak itu mengaku momen itu sangatlah luar biasa. Sebelumnya, KTT G20 Bali berlangsung selama 2 hari, sejak Selasa 15 November hingga Rabu 16 November 2022. Penutupan KTT G20 ditandai dengan ketok palu yang dilakukan oleh Presiden Jokowi. Lantas Jokowi menyerahkan presidensi G20 kepada India. Perdana Menteri India Narendra Modi. Jokowi menegaskan akan mendukung presidensi G20 di India.
Kita masuk ke informasi terakhir Tribuners. Gisela Anastasia kini diketahui telah resmi berpacaran dengan Rino Sudarjo, anak salah satu konglomerat tanah air. Setelah mengungkap hubungan asmaranya, Gisel mengumbar kemesraan dengan Rino Sudarjo itu di Instagram pribadinya. Pertama kali Gisel dan Rino Sudarjo membagikan momen saat terlihat sedang berada di pantai. Kini keduanya pun semakin sering membagikan momen bersama, termasuk saat perayaan ultah Gisel. Rino Melani bersama teman-temannya pun menyiapkan sejumlah kejutan tak terduga untuk Gisel. Seperti yang diketahui, pesta ulang tahun Gisel memang bertemakan tema olahraga dengan baju aneka warna. Saat menyiapkan kejutan, kerabat Gisel yang dipanggil Papa menyeletuk soal calon pengantin. Sesaat setelah Rino memakai baju bermotif tersebut, Melani langsung memanggil pacar baru Gisel tersebut. Pada vlog tersebut terlihat Gisel juga berpakaian baju olahraga dengan wajah tertutup kain. Saat mengetahui dirinya diberikan kejutan, ia pun langsung memeluk kekasihnya itu sambil menahan haru. Gisel mengira Rino tak peduli dengan ulang tahunnya, tetapi ia ternyata datang dengan membawakan sebuket bunga mawar. Mendengar Gisel sedang membuat harapan, Melani langsung menyeletuk. Gisel tak meminta untuk menikah di tahun ini. Mendengar hal tersebut, Gisel hanya menahan tawa dan tak menggubris perkataan Melani. Selain momen ulang tahun, video romantis Gisel dan Rino juga terlihat di akun TikTok. Terlihat Gisel mengenakan long dress hitam dengan tali tengah duduk di sofa. Sementara itu Rino terlihat menggunakan t-shirt berwarna hijau dan short pants duduk di samping mantan istri Gading Maretid sambil memegang ponsel. Dalam video tersebut terlihat Gisel dan Rino Sudarjo sudah tak malu-malu lagi memamerkan kemesraan satu sama lain. Gisel terlihat membuat konten dengan menggunakan backsound lagu milik Justin Bieber berjudul Baby. Saat Gisel sedang menyanyi, secara tiba-tiba Rino nampak membenarkan tali dress Gisel. Kemudian Gisel pun spontan merapikan dress bagian atasnya. Sontak saja tak sedikit netizen yang memberikan komentar di video berdurasi 7 detik itu. Kuasa hukum Dito Mahendra, Yafet Rishi, menyebut kliennya tidak berniat untuk balas dendam dengan memenjarakan Nikita Mirzani. Yafet menyebut jika Dito Mahendra hanya ingin memperbaiki nama baiknya seusai dicemari oleh Nikita Mirzani melalui akun media sosial miliknya. Sebab menurut Yafet, Nikita Mirzani diduga telah menghina Dito Mahendra. Hal tersebutlah yang membuat Nikita Mirzani harus berurusan dengan hukum, ditetapkan jadi tersangka hingga hidup di penjara. Diketahui saat ini Nikita Mirzani sedang menjalani proses sidang atas laporan Dito Mahendra. Yafet lantas menyinggung unggahan Nikita Mirzani pada Dito Mahendra, di mana mantan kekasih John Hopkins itu telah menjelek-jelekan Dito dengan menyebut seorang yang pembohong bahkan penipu. Tuduhan tersebut juga dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum atau JPU dalam dakwaannya. Kembali lagi, Yafet menegaskan jika Dito tidak akan menaruh dendam kepada sahabat Fitri Salhuteru itu. Namun yang jelas Nikita harus bisa mempertanggungjawabkan perlakuannya tersebut. Seperti diketahui, Nikita sebelumnya telah mengajukan permohonan penangguhan penahanan ke Kejaksaan Negeri atau Kejari Serang. Terkait hal itu, kuasa hukum Dito Mahendra, Yafet Rishi, meminta agar hakim turut mempertimbangkan pengajuan permohonan penangguhan penahanan yang dilayangkan Nikita Mirzani. Sebab menurut Yafet, Nikita memiliki latar belakang buruk saat berurusan dengan hukum di Indonesia. Selain itu, Nikita dinilai tidak kooperatif selama menjalani masalah hukumnya dengan Dito Mahendra. Kemudian Yafet berharap agar janda 3 anak itu tetap dilakukan penahanan di Rutan Kelas 2B Serang, Banten guna kelancaran sidang. Yafet menambahkan jika permohonan pengajuan penahanan merupakan hak bagi setiap tersangka. Begitupun yang dilakukan Nikita Mirzani saat ini. Diberitakan sebelumnya Nikita Mirzani didakwa pasal berlapis, yakni pasal 36 Junto pasal 27 ayat 3, Junto pasal 51 ayat 2 Undang-Undang ITE, kedua pasal
pasal 27 ayat 3 junto, pasal 45 ayat 3 Undang-Undang ITE, dan ketiga pasal 311 KUHP. Lebih lanjut, dalam dakwaan yang dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum, Nikita Mirzani merasa kecewa terkait jumlah kerugian yang dialami Dito Mahendra seusai berseteru dengannya, yakni sebesar 17,5 juta. Atas hal tersebut, pihak Nikita melalui kuasa hukumnya Fahmi Bahmid akan mengajukan nota keberatan atau eksepsi pada 28 November 2022. Fahmi menambahkan bahwa pihaknya akan mengajukan beberapa poin penting yang menurutnya tidak sesuai dengan dakwaan yang diberikan kepada kliennya. Kendati demikian, Fahmi enggan untuk membeberkan poin apa saja yang akan diajukan dalam eksepsinya nanti. Begini, tidak ada balas dendam, tidak ada sakit hati. Klien kami, Mas Dito, hanya ingin memperbaiki nama baiknya yang sudah dinista, sudah dihina, sudah direndahkan oleh Nikita Mirzani melalui postingnya. Silakan baca dakwaan itu. Berkali-kali netizen menghina sang ayah, kedua putra Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, dan Kaisang Pangarep tampak diam dan santai menanggapi. Anda semua sudah tahu, ya, pembohong, penipu, pemberi PHP, kan gitu. Jangan percaya omongan orang ini, banyak ngomong, kan gitu. PHP, penipu. Di situ persoalannya. Jadi bukan masalah, ini hanya sekedar masalah postingan, tidak. Justru posting begini, tidak ada balas dendam, tidak ada sakit hati. Klien kami, Mas Dito, hanya ingin memperbaiki nama baiknya yang sudah dinista, sudah dihina, sudah direndahkan oleh Nikita Mirzani melalui postingnya. Silakan baca dakwaan itu, kan ada siaran langsung itu waktu dibacakan dakwaannya. Memposting, mengambil foto orang tanpa izin, lalu menaruh kata-kata yang Anda semua sudah tahu, ya, pembohong, penipu, pemberi PHP, kan gitu. Jangan percaya omongan orang ini, banyak ngomong, kan gitu. PHP, penipu. Di situ persoalannya. Jadi bukan masalah, ini hanya sekedar masalah postingan, tidak. Justru postingan itu yang bermasalah. Ya, justru postingan itu yang menista, justru postingan itu yang merendahkan martabat orang lain. Karena itu dia memenuhi pasal 27 ayat 3. Ya kan begitu. Jadi jangan dibolak-balik logika berpikirnya. Ya, sekali lagi saya tandaskan bahwa tidak ada sakit hati, tidak ada balas dendam, ini proses hukum biasa. Ya, yang memang harus ditempuh oleh siapapun yang melanggar hukum, termasuk Nikita Mirzani. Ya, begitu. Tapi ada dampak sendiri nggak sih yang Dito terima gitu akibat postingan tersebut dibilang pembohong, PHP dan sebagainya? Ya, tentu seperti saya katakan, nama baiknya yang telah dirusak oleh Nikita Mirzani. Nama baik itu mahal loh. Reputasi bisnis orang, reputasi pribadi orang itu jauh lebih mahal, tidak bisa dinilai dengan uang. Itu yang sekarang diperjuangkan. Supaya apa? Supaya siapapun termasuk Nikita Mirzani lain kali berhati-hati dalam. Berkali-kali netizen menghina sang ayah, kedua putra Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, dan Kaisang Pangarep tampak diam dan santai menanggapinya. Namun kondisi ini terbalik saat ibunya tercinta Iriana yang dihina oleh netizen. Gibran Rakabuming Raka dan Kaisang Pangarep pun menanggapi cuitan netizen yang dianggap menghina ibu negara Iriana Jokowi. Hinaan itu diposting oleh akun Koprofil Jati pada Kamis 17 November 2022. Pada tweetnya itu, akun tersebut memposting foto Iriana Jokowi sedang berfoto bersama ibu negara Korea Selatan Kim Kun Hee. Foto diambil saat Kim Kun Hee menghadiri acara KTT G20 di Bali. Pada foto itu tampak Kim Kun Hee mengenakan baju lengan pendek berwarna putih. Ia memadukan baju itu dengan rok garis-garis warna biru dan coklat. Iriana Jokowi tampak mengenakan kebaya pink yang dipadukan dengan kain tenun berwarna senada. Ia menyempurnakan penampilannya dengan gaya rambut diikat setengah
dan membiarkan poninya menutupi telinga. Iriana Jokowi juga tampak mengenakan kerudung atau penutup kepala dengan warna senada. Tampilan Iriana Jokowi makin cantik dengan anting, gelang, dan kalung yang senada. Dirinya juga memulas bibirnya dengan lipstik berwarna pink dan menambah kesan fresh. Iriana Jokowi memasang wajah dengan full senyum yang memperlihatkan keramahan. Foto itu kemudian diposting oleh akun Koprofil Jati dengan menulis caption yang dinilai menghina, sebab ia mencuitkan percakapan antara ART dengan majikannya di foto tersebut. Banyak yang menilai bahwa cuitan itu ditujukan untuk menghina ibu negara Iriana Jokowi. Setelah memposting foto itu, ia pun kemudian langsung menghapusnya. Ia beralasan kalau tweetnya itu menimbulkan banyak salah paham. Akun itu juga memberikan penjelasan yang tidak sesuai dengan apa yang ia posting sebelumnya, sehingga terkesan hanya mencari pembenaran saja. Sontak saja tweet itu langsung ditanggapi oleh Gibran Rakabuming Raka dan Kaisang Pangarep. Gibran Rakabuming Raka tampak mempertanyakan maksud dari akun tersebut yang menjadikan salah paham sebagai alasan dirinya menghapus tweet tersebut. Ia juga kemudian membalas tweet berisi screenshot bernada menghina Iriana Jokowi tersebut. Kaisang Pangarep pun tampaknya murka dengan hinaan yang dialamatkan pada ibunya tersebut. Kaisang Pangarep ikut menanyakan maksud dari postingan Iriana Jokowi dan Kim Kun Hee tersebut. Namun ia mengatakan kalau dirinya sudah menerima pesan dari ibunya Iriana Jokowi untuk sabar. Kabar mengejutkan datang dari pemain sinetron Eli Sugigi. Ia menangis pilu meratapi pernikahannya yang kembali kandas. Diketahui sebelum menikah dengan Irwan Aher, Eli Sugigi sempat menikah sebanyak 6 kali. Namun ke-6 pernikahannya yang dilakukan secara siri selalu berakhir dengan perpisahan. Meski demikian, Eli Sugigi membantah mempermainkan pernikahan. Di tengah kesibukannya mempersiapkan diri untuk maju menjadi calon legislatif dari Partai PAN, Eli Sugigi mengumumkan dirinya kembali menyandang status janda. Eli Sugigi memutuskan untuk mengakhiri pernikahan sirinya dengan Irwan Aher karena ada masalah besar yang menerpa dirinya. Ada orang ketiga di antara hubungan pernikahan Eli Sugigi dengan Irwan Aher. Hal itu dikatakan Eli saat ditemui di kawasan Mampang Perapatan, Jakarta Selatan pada Kamis 17 November. Lantas saat ditanya siapa orang ketiga yang membuat rumah tangganya hancur, Eli masih merahasiakan. Namun ia menyebut kekasih Irwan Aher itu adalah orang dekatnya dan sangat akrab dengan kehidupan Eli Sugigi. Wanita berusia 51 tahun itu mengaku kalau Aher ada hubungan lain dengan seorang laki-laki dan baru terungkap selama beberapa hari belakangan ini. Rupanya sikap Aher yang tak membelanya membuat Eli Sugigi murka. Ia memutuskan untuk pisah. Mantan koordinator penonton bayaran ini menyebut sebenarnya ia tidak terima dengan ucapan lelaki yang mengklaim kekasih Aher. Sebab lelaki tersebut menyebut Eli tidak berhak mengatur-atur Aher meski mereka sudah menikah siri. Eli Sugigi pun tak mau memperpanjang masalah asmara Irwan Aher dengan lelaki tersebut dan memilih untuk berpisah. Kendati demikian, wanita berusia 51 tahun tersebut masih menyimpan rasa kepada Aher walaupun sudah dikecewakan. Namun Eli tak tahu apakah Aher akan memilih lelaki tersebut atau dirinya. Untuk saat ini, Eli Sugigi belum mau memutuskan untuk rujuk dan kembali menjalani hidup bersama. Kenapa, Po? Kenapa, Po? Banyak alasannya. Istri belum jawab apa-apa sama aku.
Aku minta udahin, dia belum jawab apa-apa, dia masih di Bali. Dia belum jawab apapun, tapi aku bilang aku minta udahin aja karena aku baik, aku nggak mau berantem sama dia. Katanya dia unfollow aku kan, karena aku selalu ya ada orang ketiga. Orang ketiganya siapa? Aher selingkuh atau Ko Eli yang punya? Bukan, ada orang ngejar-ngejar Aher dan aku dimusuhin sama orang itu karena merasa dia milikin Aher gitu. Sejak kapan po? Sejak kapan po udahannya? Bukan artis. Sejak kapan po udahannya po? Sejak kapan? Tadi aku udahin. Tadi? Baru tadi. Waduh. Tadi aku udahin. Kenapa po? Karena di Bali gua ketemu dia cuma sebentar ya. Dia nggak tahu, dia sih nggak mau udahin aku. Cuman katanya ada teman yang suka sama dia ngomong Eli sama Aher cuma settingan. Gitu. Eli sama Aher cuma settingan. Dan aku bilang, jawab kamu. Temen kamu ngomong aku settingan. Dia diem aja. Dia nggak ada jawaban apa-apa. Kalau begitu Aher ngiyain dong. Kalau emang Aher ngiyain untuk settingan, silakan. Bukti dari digital banyak kan. Dia bilang udah menikah. Keluarganya udah tahu semua. Aku mohon maaf untuk keluarganya, padahal aku sama keluarganya baik banget ya. Maksudnya udah keluarga, udah saya memahami juga. Tapi ya aku harus memutuskan, kalaupun nanti aku balik lagi sama dia, berarti itu jodoh gitu aja. Berarti itu kan siri kan? Siri. Kalau siri kan tinggal bubar aja kan, tinggal pergi aja. Oke, tapi nggak ngaruh itu nanti di citranya dari Ko Eli, image Ko Eli. Nah itu makanya aku tuh nggak mau bercerai. Aher tuh terakhir buat aku. Tapi kenapa orang tuh masuk dalam Dr. Richard Lee mengungkapkan kesedihannya saat tahu pihak Kartika Putri tak tinggal diam setelah dirinya dinyatakan tidak sah dari status tersangka. Kini pihak Kartika Putri bakal menyiapkan upaya hukum selanjutnya. Melalui Instagram story-nya, Dr. Richard Lee mengunggah tangkapan layar sebuah judul tayangan di YouTube dan terpampang wajah Kartika Putri. Judul tersebut berbunyi Kartika Putri akui siap tempur kembali dengan Richard Lee. Menanggapi hal tersebut, Dr. Richard Lee mengungkapkan kesedihannya dan tak menyangka babak baru akan kembali dihadapinya lagi. Pada unggahan Instagram story berikutnya, Dr. Richard Lee seolah memberikan sindiran untuk Kartika Putri. Richard Lee pun memberikan doa agar Kartika Putri diredakan dendamnya. Tak sampai di situ, Richard kembali memberikan sindiran melalui video di Instagram story berikutnya. Ia menyinggung perihal seseorang yang memakai atribut keagamaan dan cerminan sikap. Richard pun lebih dalam menyinggung perihal atribut keagamaan yang dimaksud. Richard pun kembali membandingkan dengan dirinya. Richard menyoroti seseorang yang memakai atribut keagamaan yang bersikap tak sesuai. Richard pun seolah berpesan kepada Kartika untuk tak memakai atribut keagamaan jika belum siap. Diberitakan sebelumnya melalui sidang pra-peradilan, kini Richard Lee dinyatakan bebas dari statusnya sebagai tersangka kasus dugaan pencemaran nama baik dan ilegal akses karena dianggap tidak sah secara hukum. Lebih lanjut, Richard Lee mengaku tidak akan membalas perbuatan Kartika Putri terhadap dirinya. Namun, ia tidak akan memaafkan istri Habib Usman bin Yahya itu. Richard Lee bahkan pernah merasakan dibalik jeruji besi selama 1 kali 24 jam setelah ditetapkan sebagai tersangka di Polda Metro Jaya karena ilegal akses. Kini status tersangka Richard Lee telah dicabut sejak 14 November 2022. Hal ini dijelaskan Richard Lee bersama kuasa hukumnya Reno Romain. Diketahui Kartika Putri melaporkan Richard Lee atas dugaan pencemaran nama baik seusai membuat video reaksi atas ulasan Kartika soal suatu produk kecantikan. Richard Lee menyebut bahwa produk yang digunakan Kartika berbahaya untuk kulit. Tak terima dengan ucapan Richard Lee, Kartika pun membuat laporan atas dugaan pencemaran nama baik.
Kakak Roy Marten sekaligus aktor senior Rudy Salam meninggal dunia pada Jumat 18 November 2022 pagi. Kabar Rudy Salam meninggal dunia ini dibagikan langsung oleh Gading Marten lewat postingan di akun Instagram pribadinya. Dalam postingannya itu, Gading Marten mengunggah potret lawas Rudy Salam semasa muda. Melalui keterangan unggahannya, Gading Marten pun menyampaikan rasa dukanya atas kepergian kakak sang ayah. Rudy Salam menghembuskan nafas terakhirannya di Rumah Sakit Harum Sisma Medika, Jakarta Timur. Jenazah Rudy Salam rencananya akan disemayamkan di Rumah Duka PGI Cikini, Jakarta Pusat. Rudy Salam wafat di usia 73 tahun dan meninggalkan seorang istri, 2 anak, dan 5 cucu. Selain Gading Marten, salah seorang anak mendiang Rudy Salam, Runa Rici Salam, juga mengabarkan sang ayah telah meninggal dunia melalui akun Instagramnya. Menurut Runa Salam, sang ayah meninggal tanpa rasa sakit. Sebagai informasi, Rudy Salam adalah aktor yang menyeramakan dunia perfilman Indonesia. Pria bernama lengkap Rudy Sutantio Abdul Salam ini lahir di Salatiga pada 3 Desember 1948. Semasa hidupnya, Rudy Salam bermain di puluhan judul film dan sinetron. Mendiang Rudy Salam pernah berpasangan dengan aktris Doris dalam film Sejuta Duka Ibu, Rosita, dan Garis-Garis Hidup. Film-film tersebut ditayangkan di bioskop pada 1977 dan menandai karir mendiang Rudy Salam di industri film Indonesia. Rudy Salam dikenal sebagai kakak Roy Marten dan Chris Salam. Rudy Salam menikah dengan aktris Marina Gardena dan mempunyai 2 anak, Runa Salam dan Rama Prakarsa Salam. Vokalis grup band Viaratel Widi kini diadukan ke pihak kepolisian atas dugaan pornografi. Buntut dari aksi, Widi Viaratel membuka baju saat konser musik di Palu, Sulawesi Tengah pada 20 Oktober 2022 lalu. Aksi Widi Viaratel itu menuai kecaman dari sejumlah pihak. Widi Viaratel dilaporkan oleh Forum Pemuda Sulawesi karena tak senang dengan aksi sang vokalis saat menggelar konser di Palu beberapa waktu lalu. Laporan terhadap Widi Viaratel telah masuk ke Bareskrim Polri pada Rabu 16 November 2022. Tim kuasa hukum pelapor Zainul Arifin memberikan penjelasan. Atas aksinya, Widi Viaratel terancam masalah hukum. Adapun pasal yang disangkakan yakni Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Pasal 10 Junto Pasal 36 terkait pornografi dengan ancaman hukuman 10 tahun penjara dan denda 5 miliar. Pihak pelapor menyebut aksi yang dilakukan Widi Viaratel memang sengaja dilakukan. Zainul
menuturkan Widi Fieratel seharusnya bisa memberikan contoh yang baik sebagai public figure. Pihak pelapor memberi waktu 3 kali 24 jam kepada Widi Fieratel untuk memberikan klarifikasi. Tim kuasa hukum pelapor pun menyampaikan sudah mengantongi 2 barang bukti. Diberitakan sebelumnya, Widi sempat memberikan penjelasan mengenai aksi panggungnya saat itu. Widi Fieratel mengatakan apa yang dilakukannya kemarin hanya spontanitas saja. Ia juga mengaku kegerahan setelah bernyanyi menghibur para penonton. Begitu melepaskan bajunya, Widi Fieratel terlihat hanya mengenakan bra warna hitam. Menurut Widi Fieratel, baju dalamnya itu bukan bra, melainkan baju olahraga. Widi mengaku bahwa hal tersebut sudah menjadi kebiasaannya setelah manggung. Widi Fieratel menyadari bahwa kemajuan teknologi komunikasi saat ini membuat videonya membuka baju itu menjadi cepat tersebar luas hingga viral di media sosial. Walau dicibir, Widi Fieratel tidak mempersoalkannya. Ia bahkan mengatakan di setiap panggung ia akan selalu melakukan hal demikian. Forum Pemuda Sulawesi melaporkan vokalis Fieratel Widi ke Bareskrim Polri pada Rabu 16 November 2022. Widi Fieratel dilaporkan ke polisian atas dugaan tindak pidana pornografi. Laporan itu dilayangkan seusai aksi buka baju yang dilakukan Widi Fieratel ketika manggung. Lantas seperti apa profil dari Widi Fieratel? Widi Sudiro Niklani atau yang lebih dikenal dengan Widi Fieratel merupakan seorang vokalis kelahiran Jakarta 8 Mei 1990. Ia lahir dari pasangan Rudi Sudiro Niklani dan Dewi Martini. Widi dikenal melalui bandnya yakni Viera. Saat Widi Fieratel memulai karirnya pada November 2008 dan tergabung dalam Viera bersama Kevin Aprilio, Raka, dan Satrianda hingga meraih kesuksesan dan menjadi tren pada masa itu. Mulanya Widi bergabung menggantikan Raisa dalam grup band Adante. Sebelum akhirnya grup tersebut berubah jadi Viera dan kini jadi Fieratel setelah seluruh personilnya keluar dari manajemen Musika Studio dan bergabung dengan Aprilio Kingdom. Tak hanya di situ saja, Widi juga diketahui memiliki proyek musik lainnya. Ia tergabung bersama Onadio Leonardo, mantan vokalis Killing Me Inside yang tak lain adalah sahabat sekaligus mantan kekasihnya. Keduanya diketahui menggarap proyek pada tahun 2015 itu diberi titel 1990. Konsep dari duo ini adalah DJ 2 orang dengan Widi juga mengisi sebagai vokalis. Selain memiliki bakat di dunia tarik suara, Widi Fieratel mulai melebarkan sayapnya ke dunia akting. Ia diketahui membintangi sebuah film bertajuk Sang Martir. Dalam film tersebut, Widi memerankan karakter Lily. Bahkan Widi Fieratel juga sempat bermain dalam sebuah sinetron bertajuk Aprilio dan Juli pada tahun 2013 silam. Wanita yang memiliki suara indah ini juga diketahui memiliki hobi bermain basket hingga berlatih tembak. Hingga kini diketahui jika Widi masih berstatus single dan belum menikah. Sosok Widi Fieratel juga sempat menghebohkan publik setelah dirinya menjadi korban percobaan penculikan. Insiden itu terjadi
terjadi di daerah Kemang dengan melibatkan 3 orang dan sebuah mobil. Widi Viratel ditarik paksa oleh 3 orang tersebut ke dalam mobil, tapi kemudian ia diturunkan kembali seusai mengatakan bahwa ia adalah vokalis Viratel dengan menunjukkan tato Viera. Namun kejadian tak mengenakan lainnya kembali dialami Widi pada tahun 2021 lalu. Widi Viratel mengungkapkan bahwa ia menjadi korban pelecehan oleh seorang oknum diduga aparat berpangkat. Lewat Instagramnya, Widi menceritakan kronologi dapat pelecehan tersebut seusai berdebat dengan seorang ibu-ibu. Widi Viratel tidak terima saat oknum tersebut ikut campur ketika ia sedang berselisih dengan perempuan. Apalagi ia didorong dan dibentak-bentak dengan kalimat kasar. Kita beralih ke informasi lainnya, Tribuner. Selin Evangelista kembali menjadi sorotan setelah dikabarkan menjalin kedekatan dengan Stefan Pasaribu. Meski dikabarkan dekat dengan Stefan Pasaribu, Selin Evangelista tetap tidak memberikan penjelasan lebih terkait kebenaran kabar tersebut. Kini Selin Evangelista justru memperlihatkan kedekatan antara Stefan Pasaribu dengan putranya Koa. Anak Selin Evangelista dari Stefan William tersebut terlihat akrab dengan Stefan Pasaribu. Dalam unggahan video di Instagram story-nya, Selin Evangelista mengunggah ulang Instagram story dari akun Pradipa Negara. Video tersebut diberi lagu Baby Shark dan berlatar ruang layaknya sebuah garasi. Terlihat Stefan Pasaribu dan Koa asik bermain mobil-mobilan. Stefan Pasaribu tampak fasih mengarahkan mobil layaknya orang yang akan memarkirkan kendaraannya. Sementara itu, Koa asik menyetir mobil-mobilan yang dikendarainya di sebelah Stefan Pasaribu. Baik Stefan Pasaribu maupun Koa tak terlihat canggung sama sekali. Diberitakan sebelumnya, Stefan Pasaribu sempat menjawab kabar kedekatannya dengan Selin Evangelista. Namun, Stefan enggan memberikan jawaban gamblang mengenai kabar adanya kedekatan dengan Selin. Ia hanya meminta kepada publik agar mendoakan yang terbaik untuk hubungannya dengan mantan istri Stefan William itu. Stefan Pasaribu juga memuji kepribadian Selin Evangelista. Menurutnya, Selin merupakan seorang publik figur yang hebat dan bisa menjadi panutan semua orang. Lebih lanjut, saat disinggung soal keinginan Stefan menjalin hubungan dengan Selin Evangelista, ia pun nampak enggan berkomentar. Pelantun belum siap kehilangan ini lagi-lagi hanya meminta doa terkait hal itu.
Seiring perkembangan zaman, kini masyarakat untuk berbelanja pun tak harus langsung ke tempatnya. Sebab saat ini sudah dimudahkan dengan adanya e-commerce atau wadah yang menghubungkan antara pembeli dan pedagang. Pembayarannya pun aman karena melalui rekening bersama atau melibatkan 3 pihak. Hal tersebut tentu memudahkan masyarakat. Satu di antara contohnya, artis Amel Carla yang kini lebih menyukai berbelanja online ketimbang offline. Amel Carla pun mengaku sudah memakai e-commerce seperti Shopee sejak lama. Ia tak terlalu mengingat produk apa saja yang ia pertama kali beli di e-commerce, tetapi jika dilihat dari riwayat berbelanjanya di HP-nya, ia membeli produk botol sabun. Amel mengatakan alasannya membeli botol sabun di e-commerce lantaran mudah untuk dicari. Di samping itu, botol sabun di rumahnya sudah terlihat jelek, maka ia ingin membeli yang baru agar terlihat estetik. Tak hanya itu, dengan adanya e-commerce, Amel tak memungkiri kebutuhannya dengan mudah terpenuhi sebab ia tak lagi harus ke sana kemari untuk mencari barang yang dibutuhkannya. Seperti contohnya saat itu Amel mencari alat belajar untuk ujian sekolahnya. Bertahun-tahun sudah memakai e-commerce, pilihannya Amel menyebut sekarang tambah dipermudah dengan beberapa fitur terbaru. Sebagai informasi, Amel Carla pernah mengalami masa tak sehat karena obesitas. Namun Amel Carla berhasil menurunkan berat badan hingga 13 kg. Bahkan saat itu Amel Carla sampai merasa ngos-ngosan saat harus menaiki tangga rumahnya. Amel pun periksa ke dokter gizi dan didiagnosis obesitas. Hal itu membuat Amel berniat untuk menurunkan berat badan agar memiliki pola hidup sehat. Namun di sisi lain terdapat warganet yang memberikan komentar buruk di Instagram Amel. Kendati demikian, Amel sudah terbiasa mendapat bulian sejak kecil karena memiliki berat badan berlebih. Kini Amel merasa lebih percaya diri dan positif. Selain itu, Amel juga merasa banyak warganet yang memberikan komentar positif kepadanya. At least membatasi nggak lebih dari 5 juta sih. Cuman tergantung, kalau misalnya kayak hair dryer gitu kan pasti harganya di atas kan gitu. Jadi gak nentu sih sebulan, tapi aku membatasi. Barang termurah yang pernah dibeli, barang termurah yang pernah dibeli. Kacamata. Jadi ada kacamata yang fashion gitu buat kalau lari, kalau sepedahan gitu. Itu lumayan murah. Berapa kang? 20.000. Terus ada juga sisir rambut buat kalau lagi keramas, itu juga 20. Kalau barang unfaedah yang pernah dibeli di Allshop? Unfaedah yang random gitu bang. Yang cuman beli karena lucu aja tapi nggak pernah dipakai. Nah, aku tuh bukan orang yang kayak ih lucu beli gitu. Jarang sih kalau kayak memang lagi butuh atau kayak misalnya lucu tapi butuh nggak ya gitu. Jadi jarang untuk membeli hal-hal nggak berfaedah. Mungkin lebih ke baju kali ya, baju kayak ih lucu, harusnya beli satu aja tapi malah jadi beli 2, warnanya beda. Oke, tapi pernah ngalamin hal-hal semacam ketipu gitu gak sih kayak di Allshop gitu? Pernah banget lagi. Jadi kayak baru 2 bulan lalu deh. Jadi aku beli penjepit bulu mata. Harganya memang kayak kok nggak jauh beda gitu ya. Tapi yang datang memang tidak sesuai ekspektasi. Itu tetap penjepit bulu mata, tapi tidak sesuai ekspektasi. Cuma ya nggak pernah ketipu kayak barang nggak datang gitu-gitu karena kan I think ada proteksinya juga ya, kalau misalnya nggak datang kan duit dikembaliin. Terus ibuku kayaknya yang pernah ketipu sepeda mungkin atau setrikaan gitu, kayaknya kayak sempat ketipu terus nggak dikirim gitu barangnya tapi uangnya. Tapi ya menurut aku memang walaupun zaman udah digital maju banget harus hati-hati ya dalam Kamil, ini kan kalau misalnya lagi kayak 12 angka sama gini kan diskonnya lebih besar kan. Jadi apa barang yang dicekot tuh lebih banyak gitu nggak sih dari maksudnya memanfaatkan diskon? Lumayan. Jadi kalau kakakku yang cewek dia tuh bener-bener tiap kali angka kembar 3 hari kemudian paket untuk Mbak Lintang. Nah kalau aku tuh Dennis Charista mengaku tidak takut apabila harus berhadapan dengan pihak ISTRD. Dalam sebuah unggahan di Instagram story-nya, Dennis Charista kembali membagikan fitur tanya jawab. Ada pertanyaan dari seorang warganet yang menyinggung perihal keberanian Dennis Charista untuk menghadapi pihak istri RD. Warganet tersebut bertanya apakah Dennis Charista akan takut lantaran istri RD dan rekan-rekannya terkenal dan kaya hingga disebut sultan. Menanggapi hal tersebut, Dennis Charista menuliskan bahwa dirinya
dirinya tidak takut. Denny Charista justru mengklaim seharusnya istri RD lah yang minder dengannya. Hal ini lantaran istri RD bersama para rekan artis, sementara Denny Charista hanya seorang diri. Selain menyatakan bahwa dirinya tidak takut dengan istri RD, Denny sempat mengaku terinfeksi penyakit HIV. Dennis menyebut jika dirinya benar mengidap HIV, RD dan istrinya turut terinfeksi. Kemudian Dennis mengajak RD dan istrinya turut untuk berobat untuk memeriksakan diri ke dokter bersama-sama. Ia pun menyarankan untuk segera memeriksakan diri ke satu dokter yang sama. Melalui keterangan caption, Dennis menyebut saran berobat bersama supaya dapat menghemat biaya. Pasca pengakuan itu, Dennis Charista diminta oleh seorang warganet untuk berkonsultasi ke psikolog. Dennis pun menjawab melalui video singkat yang diunggah ke story Instagramnya. Wanita 31 tahun itu mengakui pernah berniat mendatangi psikolog. Namun ia mengurungkan lantaran takut dirinya nanti akan sembuh. Menurut Dennis, jika sembuh, ia tidak lagi dinilai sebagai sosok yang lucu. Andien Aisyah mengungkapkan rasa bangganya seusai mendapat kesempatan tampil di pelaksanaan acara konferensi tingkat tinggi atau KTT G20 di Bali. Andien tampil di momen The Welcoming Dinner of G20 Summit pada Selasa 15 November 2022 malam. Di momen tersebut, Andien berkolaborasi dengan Yuni Shara dan Iga Mawardi membawakan lagu damai milik Guru Soekarno Putra. Lewat unggahan di akun Instagramnya, Andien membagikan rasa bangganya bisa menjadi bagian dari acara tersebut. Tampil di hadapan sekitar 17 kepala negara jadi pengalaman yang tak akan bisa dilupakan oleh seorang Andien Aisyah. Bagi Andien, segala persiapan yang dilakukan beberapa hari jelang penampilannya terbayarkan dengan rasa bangga. Seperti diketahui, selain Andien Aisyah, Chef Arnold juga mengungkapkan rasa bahagianya menjadi juru masak di KTT G20. Tak sendirian, Chef Arnold juga terlihat bersama timnya untuk membuat hidangan buat tamu negara yang hadir di KTT G20. Acara gala dinner itu berlangsung meriah yang dihadiri orang penting dari berbagai negara. Melalui media sosial Instagram miliknya, juru masak asal Surabaya ini memperlihatkan sederet potret-potretnya. Tak segan dirinya membagikan momen saat bersama Presiden Jokowi. Dalam foto, Presiden Jokowi nampak sedang meninjau dapur yang di situ terdapat Chef Arnold. Menurut Chef Arnold, peristiwa itu sangat berharga dan berkesan untuk hidupnya. Ia mengatakan bahwa ini dilakukan karena kecintaannya terhadap bangsa. Lebih lanjut, ayah satu anak itu mengaku momen itu sangatlah luar biasa. Sebelumnya, KTT G20 Bali berlangsung selama 2 hari, sejak Selasa 15 November hingga Rabu 16 November 2022. Penutupan KTT G20 ditandai dengan ketok palu yang dilakukan oleh Presiden Jokowi. Lantas Jokowi menyerahkan presidensi G20 kepada India. Perdana Menteri India Narendra Modi. Jokowi menegaskan akan mendukung presidensi G20 di India.
Kita masuk ke informasi terakhir Tribuners. Gisela Anastasia kini diketahui telah resmi berpacaran dengan Rino Sudarjo, anak salah satu konglomerat tanah air. Setelah mengungkap hubungan asmaranya, Gisel mengumbar kemesraan dengan Rino Sudarjo itu di Instagram pribadinya. Pertama kali Gisel dan Rino Sudarjo membagikan momen saat terlihat sedang berada di pantai. Kini keduanya pun semakin sering membagikan momen bersama, termasuk saat perayaan ultah Gisel. Rino Melani bersama teman-temannya pun menyiapkan sejumlah kejutan tak terduga untuk Gisel. Seperti yang diketahui, pesta ulang tahun Gisel memang bertemakan tema olahraga dengan baju aneka warna. Saat menyiapkan kejutan, kerabat Gisel yang dipanggil Papa menyeletuk soal calon pengantin. Sesaat setelah Rino memakai baju bermotif tersebut, Melani langsung memanggil pacar baru Gisel tersebut. Pada vlog tersebut terlihat Gisel juga berpakaian baju olahraga dengan wajah tertutup kain. Saat mengetahui dirinya diberikan kejutan, ia pun langsung memeluk kekasihnya itu sambil menahan haru. Gisel mengira Rino tak peduli dengan ulang tahunnya, tetapi ia ternyata datang dengan membawakan sebuket bunga mawar. Mendengar Gisel sedang membuat harapan, Melani langsung menyeletuk. Gisel tak meminta untuk menikah di tahun ini. Mendengar hal tersebut, Gisel hanya menahan tawa dan tak menggubris perkataan Melani. Selain momen ulang tahun, video romantis Gisel dan Rino juga terlihat di akun TikTok. Terlihat Gisel mengenakan long dress hitam dengan tali tengah duduk di sofa. Sementara itu Rino terlihat menggunakan t-shirt berwarna hijau dan short pants duduk di samping mantan istri Gading Maretit sambil memegang ponsel. Dalam video tersebut terlihat Gisel dan Rino Sudarjo sudah tak malu-malu lagi memamerkan kemesraan satu sama lain. Gisel terlihat membuat konten dengan menggunakan backsound lagu milik Justin Bieber berjudul Baby. Saat Gisel sedang menyanyi, secara tiba-tiba Rino nampak membenarkan tali dress Gisel. Kemudian Gisel pun spontan merapikan dress bagian atasnya. Sontak saja tak sedikit netizen yang memberikan komentar di video berdurasi 7 detik itu. Kuasa hukum Dito Mahendra, Yafet Rishi, menyebut kliennya tidak berniat untuk balas dendam dengan memenjarakan Nikita Mirzani. Yafet menyebut jika Dito Mahendra hanya ingin memperbaiki nama baiknya seusai dicemari oleh Nikita Mirzani melalui akun media sosial miliknya. Sebab menurut Yafet, Nikita Mirzani diduga telah menghina Dito Mahendra. Hal tersebutlah yang membuat Nikita Mirzani harus berurusan dengan hukum, ditetapkan jadi tersangka hingga hidup di penjara. Diketahui saat ini Nikita Mirzani sedang menjalani proses sidang atas laporan Dito Mahendra. Yafet lantas menyinggung unggahan Nikita Mirzani pada Dito Mahendra, di mana mantan kekasih John Hopkins itu telah menjelek-jelekan Dito dengan menyebut seorang yang pembohong bahkan penipu. Tuduhan tersebut juga dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum atau JPU dalam dakwaannya. Kembali lagi, Yafet menegaskan jika Dito tidak akan menaruh dendam kepada sahabat Fitri Salhuteru itu. Namun yang jelas Nikita harus bisa mempertanggungjawabkan perlakuannya tersebut. Seperti diketahui, Nikita sebelumnya telah mengajukan permohonan penangguhan penahanan ke Kejaksaan Negeri atau Kejari Serang. Terkait hal itu, kuasa hukum Dito Mahendra, Yafet Rishi, meminta agar hakim turut mempertimbangkan pengajuan permohonan penangguhan penahanan yang dilayangkan Nikita Mirzani. Sebab menurut Yafet, Nikita memiliki latar belakang buruk saat berurusan dengan hukum di Indonesia. Selain itu, Nikita dinilai tidak kooperatif selama menjalani masalah hukumnya dengan Dito Mahendra. Kemudian Yafet berharap agar janda 3 anak itu tetap dilakukan penahanan di Rutan Kelas 2B Serang, Banten guna kelancaran sidang. Yafet menambahkan jika permohonan pengajuan penahanan merupakan hak bagi setiap tersangka. Begitupun yang dilakukan Nikita Mirzani saat ini. Diberitakan sebelumnya Nikita Mirzani didakwa pasal berlapis, yakni pasal 36 Junto pasal 27 ayat 3, Junto pasal 51 ayat 2 Undang-Undang ITE, kedua pasal 27 ayat 3 Junto pasal 45 ayat 3 Undang-Undang ITE, dan ketiga pasal 311 KUHP. Lebih lanjut, dalam dakwaan yang dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum, Nikita Mirzani merasa kecewa terkait jumlah kerugian yang dialami Dito Mahendra seusai berseteru dengannya, yakni sebesar 17,5 juta. Atas hal tersebut, pihak
pihak Nikita melalui kuasa hukumnya Fahmi Bahmid akan mengajukan nota keberatan atau eksepsi pada 28 November 2022. Fahmi menambahkan bahwa pihaknya akan mengajukan beberapa poin penting yang menurutnya tidak sesuai dengan dakwaan yang diberikan kepada kliennya. Kendati demikian, Fahmi enggan untuk membeberkan poin apa saja yang akan diajukan dalam eksepsinya nanti. Begini, tidak ada balas dendam, tidak ada sakit hati. Klien kami, Mas Dito, hanya ingin memperbaiki nama baiknya yang sudah dinista, sudah dihina, sudah direndahkan oleh Nikita Mirzani melalui postingnya. Silakan baca dakwaan itu. Berkali-kali netizen menghina sang ayah, kedua putra Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming Raka dan Kaisang Pangarep tampak diam dan santai Anda semua sudah tahu, ya, pembohong, penipu, pemberi PHP, kan gitu. Jangan percaya omongan orang ini, banyak ngomong, kan gitu. PHP, penipu. Di situ persoalannya. Jadi bukan masalah, ini hanya sekedar masalah postingan, tidak. Justru posting begini, tidak ada balas dendam, tidak ada sakit hati. Klien kami, Mas Dito, hanya ingin memperbaiki nama baiknya yang sudah dinista, sudah dihina, sudah direndahkan oleh Nikita Mirzani melalui postingnya. Silakan baca dakwaan itu, kan ada siaran langsung itu waktu dibacakan dakwaannya. Memposting, mengambil foto orang tanpa izin, lalu menaruh kata-kata yang Anda semua sudah tahu, ya, pembohong, penipu, pemberi PHP, kan gitu. Jangan percaya omongan orang ini, banyak ngomong, kan gitu. PHP, penipu. Di situ persoalannya. Jadi bukan masalah, ini hanya sekedar masalah postingan, tidak. Justru postingan itu yang bermasalah. Ya, justru postingan itu yang menista, justru postingan itu yang merendahkan martabat orang lain. Karena itu dia memenuhi pasal 27 ayat 3. Ya kan begitu. Jadi jangan dibolak-balik logika berpikirnya. Ya, sekali lagi saya tandaskan bahwa tidak ada sakit hati, tidak ada balas dendam, ini proses hukum biasa. Ya. Ya memang harus ditempuh oleh siapapun yang melanggar hukum, termasuk Nikita Mirzani. Ya, begitu. Tapi ada dampak sendiri nggak sih yang Dito terima gitu akibat postingan tersebut dibilang pembohong, PHP dan sebagainya? Ya tentu seperti saya katakan, nama baiknya yang telah dirusak oleh Nikita Mirzani. Nama baik itu mahal loh. Reputasi bisnis orang, reputasi pribadi orang itu jauh lebih mahal, tidak bisa dinilai dengan uang. Itu yang sekarang diperjuangkan. Supaya apa? Supaya siapapun termasuk Nikita Mirzani lain kali berhati-hati dalam. Berkali-kali netizen menghina sang ayah, kedua putra Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming Raka dan Kaisang Pangarep tampak diam dan santai menanggapinya. Namun kondisi ini terbalik saat ibunya tercinta Iriana yang dihina oleh netizen. Gibran Rakabuming Raka dan Kaisang Pangarep pun menanggapi cuitan netizen yang dianggap menghina ibu negara Iriana Jokowi. Hinaan itu diposting oleh akun Koprofil Jati pada Kamis 17 November 2022. Pada tweetnya itu, akun tersebut memposting foto Iriana Jokowi sedang berfoto bersama ibu negara Korea Selatan Kim Kun Hee. Foto diambil saat Kim Kun Hee menghadiri acara KTT G20 di Bali. Pada foto itu tampak Kim Kun Hee mengenakan baju lengan pendek berwarna putih. Ia memadukan baju itu dengan rok garis-garis warna biru dan coklat. Iriana Jokowi tampak mengenakan kebaya pink yang dipadukan dengan kain tenun berwarna senada. Ia menyempurnakan penampilannya dengan gaya rambut diikat setengah dan membiarkan poninya menutupi telinga. Iriana Jokowi juga tampak mengenakan kerudung atau penutup kepala dengan warna senada. Tampilan Iriana Jokowi makin cantik dengan anting, gelang, dan kalung yang senada. Dirinya juga memulas bibirnya dengan lipstik berwarna pink dan menambah kesan fresh. Iriana Jokowi memasang wajah dengan full senyum yang memperlihatkan keramahan. Foto itu kemudian diposting oleh akun Koprofil Jati dengan menulis caption yang dinilai menghina.
sebab ia mencuitkan percakapan antara ART dengan majikannya di foto tersebut. Banyak yang menilai bahwa cuitan itu ditujukan untuk menghina Ibu Negara Iriana Jokowi. Setelah memposting foto itu, ia pun kemudian langsung menghapusnya. Ia beralasan kalau tweetnya itu menimbulkan banyak salah paham. Akun itu juga memberikan penjelasan yang tidak sesuai dengan apa yang ia posting sebelumnya, sehingga terkesan hanya mencari pembenaran saja. Sontak saja tweet itu langsung ditanggapi oleh Gibran Rakabuming Raka dan Kaisang Pangarep. Gibran Rakabuming Raka tampak mempertanyakan maksud dari akun tersebut yang menjadikan salah paham sebagai alasan dirinya menghapus tweet tersebut. Ia juga kemudian membalas tweet berisi screenshot bernada menghina Iriana Jokowi tersebut. Kaisang Pangarep pun tampaknya murka dengan hinaan yang dialamatkan pada ibunya tersebut. Kaisang Pangarep ikut menanyakan maksud dari postingan Iriana Jokowi dan Kim Kun Hee tersebut. Namun ia mengatakan kalau dirinya sudah menerima pesan dari ibunya Iriana Jokowi untuk sabar. Kabar mengejutkan datang dari pemain sinetron Eli Sugigi. Ia menangis pilu meratapi pernikahannya yang kembali kandas. Diketahui sebelum menikah dengan Irwan Aher, Eli Sugigi sempat menikah sebanyak 6 kali. Namun ke-6 pernikahannya yang dilakukan secara siri selalu berakhir dengan perpisahan. Meski demikian, Eli Sugigi membantah mempermainkan pernikahan. Di tengah kesibukannya mempersiapkan diri untuk maju menjadi calon legislatif dari Partai PAN, Eli Sugigi mengumumkan dirinya kembali menyandang status janda. Eli Sugigi memutuskan untuk mengakhiri pernikahan sirinya dengan Irwan Aher karena ada masalah besar yang menerpa dirinya. Ada orang ketiga di antara hubungan pernikahan Eli Sugigi dengan Irwan Aher. Hal itu dikatakan Eli saat ditemui di kawasan Mampang Perapatan, Jakarta Selatan pada Kamis 17 November. Lantas saat ditanya siapa orang ketiga yang membuat rumah tangganya hancur, Eli masih merahasiakan. Namun ia menyebut kekasih Irwan Aher itu adalah orang dekatnya dan sangat akrab dengan kehidupan Eli Sugigi. Wanita berusia 51 tahun itu mengaku kalau Aher ada hubungan lain dengan seorang laki-laki dan baru terungkap selama beberapa hari belakangan ini. Rupanya sikap Aher yang tak membelanya membuat Eli Sugigi murka. Ia memutuskan untuk pisah. Mantan koordinator penonton bayaran ini menyebut sebenarnya ia tidak terima dengan ucapan lelaki yang mengklaim kekasih Aher. Sebab lelaki tersebut menyebut Eli tidak berhak mengatur-atur Aher meski mereka sudah menikah siri. Eli Sugigi pun tak mau memperpanjang masalah asmara Irwan Aher dengan lelaki tersebut dan memilih untuk berpisah. Kendati demikian, wanita berusia 51 tahun tersebut masih menyimpan rasa kepada Aher walaupun sudah dikecewakan. Namun Eli tak tahu apakah Aher akan memilih lelaki tersebut atau dirinya. Untuk saat ini, Eli Sugigi belum mau memutuskan untuk rujuk dan kembali menjalani hidup bersama. Kenapa, Po? Kenapa, Po? Banyak alasannya. Istri belum jawab apa-apa sama aku. Aku minta udahin, dia belum jawab apa-apa. Dia masih di Bali. Dia belum jawab apapun. Tapi aku bilang aku minta udahin aja karena aku baik, aku nggak mau berantem sama dia. Katanya dia unfollow aku kan. Karena aku selalu ya ada orang ketiga. Orang ketiganya siapa? Aher selingkuh atau Po Eli yang punya? Bukan, ada orang ngejar-ngejar Aher dan aku dimusuhin sama orang itu karena rasa dia milikin Aher gitu.
Sejak kapan po Oh, udahannya? bukan artis. Sejak kapan po udahannya po? Sejak kapan? Tadi aku udahin. Tadi? Baru tadi. Waduh. Tadi aku udahin. Kenapa po? Karena di Bali gua ketemu dia cuma sebentar ya. Dia nggak tahu, dia sih nggak mau udahin aku. Cuman katanya ada teman yang suka sama dia ngomong Eli sama Aher cuma settingan. Gitu. Eli sama Aher cuma settingan. Dan aku bilang, jawab kamu. Temen kamu ngomong aku settingan. Dia diem aja. Dia nggak ada jawaban apa-apa. Kalau gitu kan Aher ngiyain dong. Kalau emang Aher ngiyain untuk settingan, silakan. Bukti dari digital banyak kan. Dia bilang udah menikah, keluarganya udah tahu semua. Aku mohon maaf untuk keluarganya, padahal aku sama keluarganya baik banget ya. Maksudnya udah keluarga, udah memahami juga. Tapi ya aku harus memutuskan, kalaupun nanti aku balik lagi sama dia, berarti itu jodoh gitu aja. Berarti itu kan siri kan? Siri. Kalau siri kan tinggal bubar aja kan, tinggal pergi aja. Oke, tapi nggak ngaruh itu nanti di citranya dari Po Eli, image Po Eli. Nah itu makanya aku tuh nggak mau bercerai. Akhir tuh terakhir buat aku. Tapi kenapa orang tuh masuk dalam Dr. Richard Lee mengungkapkan kesedihannya saat tahu pihak Kartika Putri tak tinggal diam setelah dirinya dinyatakan tidak sah dari status tersangka. Kini pihak Kartika Putri bakal menyiapkan upaya hukum selanjutnya. Melalui Instagram story-nya, Dr. Richard Lee mengunggah tangkapan layar sebuah judul tayangan di YouTube dan terpampang wajah Kartika Putri. Judul tersebut berbunyi Kartika Putri akui siap tempur kembali dengan Richard Lee. Menanggapi hal tersebut, Dr. Richard Lee mengungkapkan kesedihannya dan tak menyangka babak baru akan kembali dihadapinya lagi. Pada unggahan Instagram story berikutnya, Dr. Richard Lee seolah memberikan sindiran untuk Kartika Putri. Richard Lee pun memberikan doa agar Kartika Putri diredakan dendamnya. Tak sampai di situ, Richard kembali memberikan sindiran melalui video di Instagram story berikutnya. Ia menyinggung perihal seseorang yang memakai atribut keagamaan dan cerminan sikap. Richard pun lebih dalam menyinggung perihal atribut keagamaan yang dimaksud. Richard pun kembali membandingkan dengan dirinya. Richard menyoroti seseorang yang memakai atribut keagamaan yang bersikap tak sesuai. Richard pun seolah berpesan kepada Kartika untuk tak memakai atribut keagamaan jika belum siap. Diberitakan sebelumnya melalui sidang pra-peradilan, kini Richard Lee dinyatakan bebas dari statusnya sebagai tersangka kasus dugaan pencemaran nama baik dan ilegal akses karena dianggap tidak sah secara hukum. Lebih lanjut, Richard Lee mengaku tidak akan membalas perbuatan Kartika Putri terhadap dirinya. Namun, ia tidak akan memaafkan istri Habib Usman bin Yahya itu. Richard Lee bahkan pernah merasakan dibalik jeruji besi selama 1 kali 24 jam setelah ditetapkan sebagai tersangka di Polda Metro Jaya karena ilegal akses. Kini status tersangka Richard Lee telah dicabut sejak 14 November 2022. Hal ini dijelaskan Richard Lee bersama kuasa hukumnya Reno Romain. Diketahui Kartika Putri melaporkan Richard Lee atas dugaan pencemaran nama baik seusai membuat video reaksi atas ulasan Kartika soal suatu produk kecantikan. Richard Lee menyebut bahwa produk yang digunakan Kartika berbahaya untuk kulit. Tak terima dengan ucapan Richard Lee, Kartika pun membuat laporan atas dugaan pencemaran nama baik.
Kakak Roy Marten sekaligus aktor senior Rudy Salam meninggal dunia pada Jumat 18 November 2022 pagi. Kabar Rudy Salam meninggal dunia ini dibagikan langsung oleh Gading Marten lewat postingan di akun Instagram pribadinya. Dalam postingannya itu, Gading Marten mengunggah potret lawas Rudy Salam semasa muda. Melalui keterangan unggahannya, Gading Marten pun menyampaikan rasa dukanya atas kepergian kakak sang ayah. Rudy Salam menghembuskan nafas terakhirnya di Rumah Sakit Harum Sisma Medika, Jakarta Timur. Jenazah Rudy Salam rencananya akan disemayamkan di Rumah Duka PGI Cikini, Jakarta Pusat. Rudy Salam wafat di usia 73 tahun dan meninggalkan seorang istri, 2 anak, dan 5 cucu. Selain Gading Marten, salah seorang anak mendiang Rudy Salam, Runa Rici Salam, juga mengabarkan sang ayah telah meninggal dunia melalui akun Instagramnya. Menurut Runa Salam, sang ayah meninggal tanpa rasa sakit. Sebagai informasi, Rudy Salam adalah aktor yang menyeramakan dunia perfilman Indonesia. Pria bernama lengkap Rudy Sutantio Abdul Salam ini lahir di Salatiga pada 3 Desember 1948. Semasa hidupnya, Rudy Salam bermain di puluhan judul film dan sinetron. Mendiang Rudy Salam pernah berpasangan dengan aktris Doris dalam film Sejuta Duka Ibu, Rosita, dan Garis-Garis Hidup. Film-film tersebut ditayangkan di bioskop pada 1977 dan menandai karir mendiang Rudy Salam di industri film Indonesia. Rudy Salam dikenal sebagai kakak Roy Marten dan Chris Salam. Rudy Salam menikah dengan aktris Marina Gardena dan mempunyai 2 anak, Runa Salam dan Rama Prakarsa Salam. Vokalis grup band Viaratel Widi kini diadukan ke pihak kepolisian atas dugaan pornografi. Buntut dari aksi, Widi Viaratel membuka baju saat konser musik di Palu, Sulawesi Tengah pada 20 Oktober 2022 lalu. Aksi Widi Viaratel itu menuai kecaman dari sejumlah pihak. Widi Viaratel dilaporkan oleh Forum Pemuda Sulawesi karena tak senang dengan aksi sang vokalis saat menggelar konser di Palu beberapa waktu lalu. Laporan terhadap Widi Viaratel telah masuk ke Bareskrim Polri pada Rabu 16 November 2022. Tim kuasa hukum pelapor Zainul Arifin memberikan penjelasan. Atas aksinya, Widi Viaratel terancam masalah hukum. Adapun pasal yang disangkakan yakni Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Pasal 10 Junto Pasal 36 terkait pornografi dengan ancaman hukuman 10 tahun penjara dan denda 5 miliar. Pihak pelapor menyebut aksi yang dilakukan Widi
Widi Fieratel memang sengaja dilakukan. Zainur menuturkan Widi Fieratel seharusnya bisa memberikan contoh yang baik sebagai public figure. Pihak pelapor memberi waktu 3 kali 24 jam kepada Widi Fieratel untuk memberikan klarifikasi. Tim kuasa hukum pelapor pun menyampaikan sudah mengantongi 2 barang bukti. Diberitakan sebelumnya, Widi sempat memberikan penjelasan mengenai aksi panggungnya saat itu. Widi Fieratel mengatakan apa yang dilakukannya kemarin hanya spontanitas saja. Ia juga mengaku kegerahan setelah bernyanyi menghibur para penonton. Begitu melepaskan bajunya, Widi Fieratel terlihat hanya mengenakan bra warna hitam. Menurut Widi Fieratel, baju dalamnya itu bukan bra, melainkan baju olahraga. Widi mengaku bahwa hal tersebut sudah menjadi kebiasaannya setelah manggung. Widi Fieratel menyadari bahwa kemajuan teknologi komunikasi saat ini membuat videonya membuka baju itu menjadi cepat tersebar luas hingga viral di media sosial. Walau dicibir, Widi Fieratel tidak mempersoalkannya. Ia bahkan mengatakan di setiap panggung ia akan selalu melakukan hal demikian. Forum Pemuda Sulawesi melaporkan vokalis Fieratel Widi ke Bareskrim Polri pada Rabu 16 November 2022. Widi Fieratel dilaporkan ke polisian atas dugaan tindak pidana pornografi. Laporan itu dilayangkan seusai aksi buka baju yang dilakukan Widi Fieratel ketika manggung. Lantas seperti apa profil dari Widi Fieratel? Widi Sudiro Niklani atau yang lebih dikenal dengan Widi Fieratel merupakan seorang vokalis kelahiran Jakarta 8 Mei 1990. Ia lahir dari pasangan Rudi Sudiro Niklani dan Dewi Martini. Widi dikenal melalui bandnya yakni Viera. Saat Widi Fieratel memulai karirnya pada November 2008 dan tergabung dalam Viera bersama Kevin Aprilio, Raka, dan Satrianda hingga meraih kesuksesan dan menjadi tren pada masa itu. Mulanya Widi bergabung menggantikan Raisa dalam grup band Adante. Sebelum akhirnya grup tersebut berubah jadi Viera dan kini jadi Fieratel setelah seluruh personilnya keluar dari manajemen Musika Studio dan bergabung dengan Aprilio Kingdom. Tak hanya di situ saja, Widi juga diketahui memiliki proyek musik lainnya. Ia tergabung bersama Onadio Leonardo, mantan vokalis Killing Me Inside yang tak lain adalah sahabat sekaligus mantan kekasihnya. Keduanya diketahui menggarap proyek pada tahun 2015 itu diberi titel 1990. Konsep dari duo ini adalah DJ 2 orang dengan Widi juga mengisi sebagai vokalis. Selain memiliki bakat di dunia tarik suara, Widi Fieratel mulai melebarkan sayapnya ke dunia akting. Ia diketahui membintangi sebuah film bertajuk Sang Martir. Dalam film tersebut, Widi memerankan karakter Lily. Bahkan Widi Fieratel juga sempat bermain dalam sebuah sinetron bertajuk Aprilio dan Juli pada tahun 2013 silam. Wanita yang memiliki suara indah ini juga diketahui memiliki hobi bermain basket hingga berlatih tembak.
Ishak. Hingga kini diketahui jika Widi masih berstatus single dan belum menikah. Sosok Widi Fieratel juga sempat menghebohkan publik setelah dirinya menjadi korban percobaan penculikan. Insiden itu terjadi di daerah Kemang dengan melibatkan 3 orang dan sebuah mobil. Widi Fieratel ditarik paksa oleh 3 orang tersebut ke dalam mobil. Tapi kemudian ia diturunkan kembali seusai mengatakan bahwa ia adalah vokalis Fieratel dengan menunjukkan tato Viera. Namun kejadian tak mengenakan lainnya kembali dialami Widi pada tahun 2021 lalu. Widi Fieratel mengungkapkan bahwa ia menjadi korban pelecehan oleh seorang oknum diduga aparat berpangkat. Lewat Instagramnya, Widi menceritakan kronologi dapat pelecehan tersebut seusai berdebat dengan seorang ibu-ibu. Widi Fieratel tidak terima saat oknum tersebut ikut campur ketika ia sedang berselisih dengan perempuan. Apalagi ia didorong dan dibentak-bentak dengan kalimat kasar. Kita beralih ke informasi lainnya, Tribuner. Selin Evangelista kembali menjadi sorotan setelah dikabarkan menjalin kedekatan dengan Stefan Pasaribu. Meski dikabarkan dekat dengan Stefan Pasaribu, Selin Evangelista tetap tidak memberikan penjelasan lebih terkait kebenaran kabar tersebut. Kini Selin Evangelista justru memperlihatkan kedekatan antara Stefan Pasaribu dengan putranya Koa. Anak Selin Evangelista dari Stefan William tersebut terlihat akrab dengan Stefan Pasaribu. Dalam unggahan video di Instagram story-nya, Selin Evangelista mengunggah ulang Instagram story dari akun Pradipa Negara. Video tersebut diberi lagu Baby Shark dan berlatar ruang layaknya sebuah garasi. Terlihat Stefan Pasaribu dan Koa asik bermain mobil-mobilan. Stefan Pasaribu tampak fasih mengarahkan mobil layaknya orang yang akan memarkirkan kendaraannya. Sementara itu, Koa asik menyetir mobil-mobilan yang dikendarainya di sebelah Stefan Pasaribu. Baik Stefan Pasaribu maupun Koa tak terlihat canggung sama sekali. Diberitakan sebelumnya, Stefan Pasaribu sempat menjawab kabar kedekatannya dengan Selin Evangelista. Namun, Stefan enggan memberikan jawaban gamblang mengenai kabar adanya kedekatan dengan Selin. Ia hanya meminta kepada publik agar mendoakan yang terbaik untuk hubungannya dengan mantan istri Stefan William itu. Stefan Pasaribu juga memuji kepribadian Selin Evangelista. Menurutnya, Selin merupakan seorang publik figur yang hebat dan bisa menjadi panutan semua orang. Lebih lanjut, saat disinggung soal keinginan Stefan menjalin hubungan dengan Selin Evangelista, ia pun nampak enggan berkomentar. Pelantun belum siap kehilangan ini lagi-lagi hanya meminta doa terkait hal itu.
Seiring perkembangan zaman, kini masyarakat untuk berbelanja pun tak harus langsung ke tempatnya. Sebab saat ini sudah dimudahkan dengan adanya e-commerce atau wadah yang menghubungkan antara pembeli dan pedagang. Pembayarannya pun aman karena melalui rekening bersama atau melibatkan 3 pihak. Hal tersebut tentu memudahkan masyarakat. Satu di antara contohnya, artis Amel Carla yang kini lebih menyukai berbelanja online ketimbang offline. Amel Carla pun mengaku sudah memakai e-commerce seperti Shopee sejak lama. Ia tak terlalu mengingat produk apa saja yang ia pertama kali beli di e-commerce, tetapi jika dilihat dari riwayat berbelanjanya di HP-nya, ia membeli produk botol sabun. Amel mengatakan alasannya membeli botol sabun di e-commerce lantaran mudah untuk dicari. Di samping itu, botol sabun di rumahnya sudah terlihat jelek, maka ia ingin membeli yang baru agar terlihat estetik. Tak hanya itu, dengan adanya e-commerce, Amel tak memungkiri kebutuhannya dengan mudah terpenuhi sebab ia tak lagi harus ke sana kemari untuk mencari barang yang dibutuhkannya. Seperti contohnya saat itu Amel mencari alat belajar untuk ujian sekolahnya. Bertahun-tahun sudah memakai e-commerce, pilihannya Amel menyebut sekarang tambah dipermudah dengan beberapa fitur terbaru. Sebagai informasi, Amel Carla pernah mengalami masa tak sehat karena obesitas. Namun Amel Carla berhasil menurunkan berat badan hingga 13 kg. Bahkan saat itu Amel Carla sampai merasa ngos-ngosan saat harus menaiki tangga rumahnya. Amel pun periksa ke dokter gizi dan didiagnosis obesitas. Hal itu membuat Amel berniat untuk menurunkan berat badan agar memiliki pola hidup sehat. Namun di sisi lain terdapat warganet yang memberikan komentar buruk di Instagram Amel. Kendati demikian, Amel sudah terbiasa mendapat bulian sejak kecil karena memiliki berat badan berlebih. Kini Amel merasa lebih percaya diri dan positif. Selain itu, Amel juga merasa banyak warganet yang memberikan komentar positif kepadanya. At least membatasi nggak lebih dari 5 juta sih. Cuman tergantung, kalau misalnya kayak hair dryer gitu kan pasti harganya di atas kan gitu. Jadi gak nentu sih sebulan, tapi aku membatasi juga. Barang termurah yang pernah dibeli, barang termurah yang pernah dibeli. Kacamata. Jadi ada kacamata yang fashion gitu buat kalau lari, kalau sepedahan gitu. Itu lumayan murah. Berapa kang? 20.000. Terus ada juga sisir rambut buat kalau lagi keramas, itu juga 20. Kalau barang unfaedah yang pernah dibeli di Allshop? Unfaedah yang random gitu bang. Yang cuman beli karena lucu aja tapi nggak pernah dipakai. Nah, aku tuh bukan orang yang kayak ih lucu beli gitu. Jarang sih kalau kayak memang lagi butuh atau kayak misalnya lucu tapi butuh nggak ya gitu. Jadi jarang untuk membeli hal-hal nggak berfaedah. Mungkin lebih ke baju kali ya, baju kayak ih lucu harusnya beli satu aja tapi malah jadi beli 2, warnanya beda. Tapi pernah ngalamin hal-hal semacam ketipu gitu gak sih kayak di Allshop gitu? Pernah banget lagi. Jadi kayak baru 2 bulan lalu deh. Jadi aku beli penjepit bulu mata. Harganya memang kayak kok nggak jauh beda gitu ya. Tapi yang datang memang tidak sesuai ekspektasi. Itu tetap penjepit bulu mata, tapi tidak sesuai ekspektasi. Cuma ya nggak pernah ketipu kayak barang nggak datang gitu-gitu karena kan I think ada proteksinya juga ya, kalau misalnya nggak datang kan duit dikembaliin. Terus ibuku kayaknya yang pernah ketipu sepeda mungkin atau setrikaan gitu, kayaknya kayak sempat ketipu terus nggak dikirim gitu barangnya tapi uangnya. Tapi ya menurut aku memang walaupun zaman udah digital maju banget harus tetap hati-hati ya dalam Kamil, ini kan kalau misalnya lagi kayak 12 angka sama gini kan diskonnya lebih besar kan. Jadi apa barang yang dicekot tuh lebih banyak gitu nggak sih dari maksudnya memanfaatkan diskon? Lumayan. Jadi kalau kakakku yang cewek dia tuh bener-bener tiap kali angka kembar 3 hari kemudian paket untuk Mbak Lintang. Nah kalau aku tuh Dennis Charista mengaku tidak takut apabila harus berhadapan dengan pihak ISTRD. Dalam sebuah unggahan di Instagram story-nya, Dennis Charista kembali membagikan fitur tanya jawab. Ada pertanyaan dari seorang warganet yang menyinggung perihal keberanian Dennis Charista untuk menghadapi pihak istri RD. Warganet tersebut bertanya apakah Dennis Charista akan takut lantaran istri RD dan rekan-rekannya terkenal dan kaya hingga disebut sultan. Menanggapi hal tersebut, Dennis Charista menuliskan bahwa dirinya
dirinya tidak takut. Denny Charista justru mengklaim seharusnya istri RD lah yang minder dengannya. Hal ini lantaran istri RD bersama para rekan artis, sementara Denny Charista hanya seorang diri. Selain menyatakan bahwa dirinya tidak takut dengan istri RD, Denny sempat mengaku terinfeksi penyakit HIV. Dennis menyebut jika dirinya benar mengidap HIV, RD dan istrinya turut terinfeksi. Kemudian Dennis mengajak RD dan istrinya turut untuk berobat untuk memeriksakan diri ke dokter bersama-sama. Ia pun menyarankan untuk segera memeriksakan diri ke satu dokter yang sama. Melalui keterangan caption, Dennis menyebut saran berobat bersama supaya dapat menghemat biaya. Pasca pengakuan itu, Dennis Charista diminta oleh seorang warganet untuk berkonsultasi ke psikolog. Dennis pun menjawab melalui video singkat yang diunggah ke story Instagramnya. Wanita 31 tahun itu mengakui pernah berniat mendatangi psikolog. Namun ia mengurungkan lantaran takut dirinya nanti akan sembuh. Menurut Dennis, jika sembuh, ia tidak lagi dinilai sebagai sosok yang lucu. Andien Aisyah mengungkapkan rasa bangganya seusai mendapat kesempatan tampil di pelaksanaan acara konferensi tingkat tinggi atau KTT G20 di Bali. Andien tampil di momen The Welcoming Dinner of G20 Summit pada Selasa 15 November 2022 malam. Di momen tersebut, Andien berkolaborasi dengan Yuni Shara dan Iga Mawardi membawakan lagu damai milik Guru Soekarno Putra. Lewat unggahan di akun Instagramnya, Andien membagikan rasa bangganya bisa menjadi bagian dari acara tersebut. Tampil di hadapan sekitar 17 kepala negara jadi pengalaman yang tak akan bisa dilupakan oleh seorang Andien Aisyah. Bagi Andien, segala persiapan yang dilakukan beberapa hari jelang penampilannya terbayarkan dengan rasa bangga. Seperti diketahui, selain Andien Aisyah, Chef Arnold juga mengungkapkan rasa bahagianya menjadi juru masak di KTT G20. Tak sendirian, Chef Arnold juga terlihat bersama timnya untuk membuat hidangan buat tamu negara yang hadir di KTT G20. Acara gala dinner itu berlangsung meriah yang dihadiri orang penting dari berbagai negara. Melalui media sosial Instagram miliknya, juru masak asal Surabaya ini memperlihatkan sederet potret-potretnya. Tak segan dirinya membagikan momen saat bersama Presiden Jokowi. Dalam foto, Presiden Jokowi nampak sedang meninjau dapur yang di situ terdapat Chef Arnold. Menurut Chef Arnold, peristiwa itu sangat berharga dan berkesan untuk hidupnya. Ia mengatakan bahwa ini dilakukan karena kecintaannya terhadap bangsa. Lebih lanjut, ayah satu anak itu mengaku momen itu sangatlah luar biasa. Sebelumnya, KTT G20 Bali berlangsung selama 2 hari, sejak Selasa 15 November hingga Rabu 16 November 2022. Penutupan KTT G20 ditandai dengan ketok palu yang dilakukan oleh Presiden Jokowi. Lantas Jokowi menyerahkan presidensi G20 kepada India. Perdana Menteri India Narendra Modi. Jokowi menegaskan akan mendukung presidensi G20 di India.
Kita masuk ke informasi terakhir Tribuners. Gisela Anastasia kini diketahui telah resmi berpacaran dengan Rino Sudarjo, anak salah satu konglomerat tanah air. Setelah mengungkap hubungan asmaranya, Gisel mengumbar kemesraan dengan Rino Sudarjo itu di Instagram pribadinya. Pertama kali Gisel dan Rino Sudarjo membagikan momen saat terlihat sedang berada di pantai. Kini keduanya pun semakin sering membagikan momen bersama, termasuk saat perayaan ultah Gisel. Rino Melani bersama teman-temannya pun menyiapkan sejumlah kejutan tak terduga untuk Gisel. Seperti yang diketahui, pesta ulang tahun Gisel memang bertemakan tema olahraga dengan baju aneka warna. Saat menyiapkan kejutan, kerabat Gisel yang dipanggil Papa menyeletuk soal calon pengantin. Sesaat setelah Rino memakai baju bermotif tersebut, Melani langsung memanggil pacar baru Gisel tersebut. Pada vlog tersebut terlihat Gisel juga berpakaian baju olahraga dengan wajah tertutup kain. Saat mengetahui dirinya diberikan kejutan, ia pun langsung memeluk kekasihnya itu sambil menahan haru. Gisel mengira Rino tak peduli dengan ulang tahunnya, tetapi ia ternyata datang dengan membawakan sebuket bunga mawar. Mendengar Gisel sedang membuat harapan, Melani langsung menyeletuk. Gisel tak meminta untuk menikah di tahun ini. Mendengar hal tersebut, Gisel hanya menahan tawa dan tak menggubris perkataan Melani. Selain momen ulang tahun, video romantis Gisel dan Rino juga terlihat di akun TikTok. Terlihat Gisel mengenakan long dress hitam dengan tali tengah duduk di sofa. Sementara itu Rino terlihat menggunakan t-shirt berwarna hijau dan short pants duduk di samping mantan istri Gading Maretit sambil memegang ponsel. Dalam video tersebut terlihat Gisel dan Rino Sudarjo sudah tak malu-malu lagi memamerkan kemesraan satu sama lain. Gisel terlihat membuat konten dengan menggunakan backsound lagu milik Justin Bieber berjudul Baby. Saat Gisel sedang menyanyi, secara tiba-tiba Rino nampak membenarkan tali dress Gisel. Kemudian Gisel pun spontan merapikan dress bagian atasnya. Sontak saja tak sedikit netizen yang memberikan komentar di video berdurasi 7 detik itu. Kuasa hukum Dito Mahendra, Yafet Rishi, menyebut kliennya tidak berniat untuk balas dendam dengan memenjarakan Nikita Mirzani. Yafet menyebut jika Dito Mahendra hanya ingin memperbaiki nama baiknya seusai dicemari oleh Nikita Mirzani melalui akun media sosial miliknya. Sebab menurut Yafet, Nikita Mirzani diduga telah menghina Dito Mahendra. Hal tersebutlah yang membuat Nikita Mirzani harus berurusan dengan hukum, ditetapkan jadi tersangka hingga hidup di penjara. Diketahui saat ini Nikita Mirzani sedang menjalani proses sidang atas laporan Dito Mahendra. Yafet lantas menyinggung unggahan Nikita Mirzani pada Dito Mahendra, di mana mantan kekasih John Hopkins itu telah menjelek-jelekan Dito dengan menyebut seorang yang pembohong bahkan penipu. Tuduhan tersebut juga dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum atau JPU dalam dakwaannya. Kembali lagi, Yafet menegaskan jika Dito tidak akan menaruh dendam kepada sahabat Fitri Salhuteru itu. Namun yang jelas Nikita harus bisa mempertanggungjawabkan perlakuannya tersebut. Seperti diketahui, Nikita sebelumnya telah mengajukan permohonan penangguhan penahanan ke Kejaksaan Negeri atau Kejari Serang. Terkait hal itu, kuasa hukum Dito Mahendra, Yafet Rishi, meminta agar hakim turut mempertimbangkan pengajuan permohonan penangguhan penahanan yang dilayangkan Nikita Mirzani. Sebab menurut Yafet, Nikita memiliki latar belakang buruk saat berurusan dengan hukum di Indonesia. Selain itu, Nikita dinilai tidak kooperatif selama menjalani masalah hukumnya dengan Dito Mahendra. Kemudian Yafet berharap agar janda 3 anak itu tetap dilakukan penahanan di rutan kelas 2B Serang, Banten guna kelancaran sidang. Yafet menambahkan jika permohonan pengajuan penahanan merupakan hak bagi setiap tersangka. Begitupun yang dilakukan Nikita Mirzani saat ini. Diberitakan sebelumnya Nikita Mirzani didakwa pasal berlapis, yakni pasal 36 Junto pasal 27 ayat 3, Junto pasal 51 ayat 2 Undang-Undang ITE, kedua pasal 27 ayat 3 Junto pasal 45 ayat 3 Undang-Undang ITE, dan ketiga pasal 311 KUHP. Lebih lanjut, dalam dakwaan yang dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum, Nikita Mirzani merasa kecewa terkait jumlah kerugian yang dialami Dito Mahendra seusai berseteru dengannya, yakni sebesar 17,5 juta. Atas hal tersebut, pihak
pihak Nikita melalui kuasa hukumnya Fahmi Bahmid akan mengajukan nota keberatan atau eksepsi pada 28 November 2022. Fahmi menambahkan bahwa pihaknya akan mengajukan beberapa poin penting yang menurutnya tidak sesuai dengan dakwaan yang diberikan kepada kliennya. Kendati demikian, Fahmi enggan untuk membeberkan poin apa saja yang akan diajukan dalam eksepsinya nanti. Begini, tidak ada balas dendam, tidak ada sakit hati. Klien kami, Mas Dito, hanya ingin memperbaiki nama baiknya yang sudah dinista, sudah dihina, sudah direndahkan oleh Nikita Mirzani melalui postingnya. Silakan baca dakwaan itu. Berkali-kali netizen menghina sang ayah, kedua putra Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming Raka dan Kaisang Pangarep, tampak diam dan santai menanggapi. Anda semua sudah tahu, ya, pembohong, penipu, pemberi PHP, kan gitu. Jangan percaya omongan orang ini, banyak ngomong, kan gitu. PHP, penipu. Di situ persoalannya. Jadi bukan masalah, ini hanya sekedar masalah postingan, tidak. Justru posting begini, tidak ada balas dendam, tidak ada sakit hati. Klien kami, Mas Dito, hanya ingin memperbaiki nama baiknya yang sudah dinista, sudah dihina, sudah direndahkan oleh Nikita Mirzani melalui postingnya. Silakan baca dakwaan itu, kan ada siaran langsung itu waktu dibacakan dakwaannya. Memposting, mengambil foto orang tanpa izin, lalu menaruh kata-kata yang Anda semua sudah tahu, ya, pembohong, penipu, pemberi PHP, kan gitu. Jangan percaya omongan orang ini, banyak ngomong, kan gitu. PHP, penipu. Di situ persoalannya. Jadi bukan masalah, ini hanya sekedar masalah postingan, tidak. Justru postingan itu yang bermasalah. Ya, justru postingan itu yang menista, justru postingan itu yang merendahkan martabat orang lain. Karena itu dia memenuhi pasal 27 ayat 3. Ya kan begitu. Jadi jangan dibolak-balik logika berpikirnya. Ya, sekali lagi saya tandaskan bahwa tidak ada sakit hati, tidak ada balas dendam, ini proses hukum biasa. Ya, yang memang harus ditempuh oleh siapapun yang melanggar hukum, termasuk Nikita Mirzani. Ya, begitu. Tapi ada dampak sendiri nggak sih yang Dito terima gitu akibat postingan tersebut dibilang pembohong, PHP dan sebagainya? Ya tentu seperti saya katakan, nama baiknya yang telah dirusak oleh Nikita Mirzani. Nama baik itu mahal loh. Reputasi bisnis orang, reputasi pribadi orang itu jauh lebih mahal, tidak bisa dinilai dengan uang. Itu yang sekarang diperjuangkan. Supaya apa? Supaya siapapun termasuk Nikita Mirzani lain kali berhati-hati dalam. Berkali-kali netizen menghina sang ayah, kedua putra Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming Raka dan Kaisang Pangarep tampak diam dan santai menanggapinya. Namun kondisi ini terbalik saat ibunya tercinta Iriana yang dihina oleh netizen. Gibran Rakabuming Raka dan Kaisang Pangarep pun menanggapi cuitan netizen yang dianggap menghina ibu negara Iriana Jokowi. Hinaan itu diposting oleh akun Koprofil Jati pada Kamis 17 November 2022. Pada tweetnya itu, akun tersebut memposting foto Iriana Jokowi sedang berfoto bersama ibu negara Korea Selatan Kim Kun Hee. Foto diambil saat Kim Kun Hee menghadiri acara KTT G20 di Bali. Pada foto itu tampak Kim Kun Hee mengenakan baju lengan pendek berwarna putih. Ia memadukan baju itu dengan rok garis-garis warna biru dan coklat. Iriana Jokowi tampak mengenakan kebaya pink yang dipadukan dengan kain tenun berwarna senada. Ia menyempurnakan penampilannya dengan gaya rambut diikat setengah dan membiarkan poninya menutupi telinga. Iriana Jokowi juga tampak mengenakan kerudung atau penutup kepala dengan warna senada. Tampilan Iriana Jokowi makin cantik dengan anting, gelang, dan kalung yang senada. Dirinya juga memulas bibirnya dengan lipstik berwarna pink dan menambah kesan fresh. Iriana Jokowi memasang wajah dengan full senyum yang memperlihatkan keramahan. Foto itu kemudian diposting oleh akun Koprofil Jati dengan menulis caption yang dinilai menghina.
sebab ia mencuitkan percakapan antara ART dengan majikannya di foto tersebut. Banyak yang menilai bahwa cuitan itu ditujukan untuk menghina ibu negara Iriana Jokowi. Setelah memposting foto itu, ia pun kemudian langsung menghapusnya. Ia beralasan kalau tweetnya itu menimbulkan banyak salah paham. Akun itu juga memberikan penjelasan yang tidak sesuai dengan apa yang ia posting sebelumnya, sehingga terkesan hanya mencari pembenaran saja. Sontak saja tweet itu langsung ditanggapi oleh Gibran Rakabuming Raka dan Kaisang Pangarep. Gibran Rakabuming Raka tampak mempertanyakan maksud dari akun tersebut yang menjadikan salah paham sebagai alasan dirinya menghapus tweet tersebut. Ia juga kemudian membalas tweet berisi screenshot bernada menghina Iriana Jokowi tersebut. Kaisang Pangarep pun tampaknya murka dengan hinaan yang dialamatkan pada ibunya tersebut. Kaisang Pangarep ikut menanyakan maksud dari postingan Iriana Jokowi dan Kim Kun Hee tersebut. Namun ia mengatakan kalau dirinya sudah menerima pesan dari ibunya Iriana Jokowi untuk sabar. Kabar mengejutkan datang dari pemain sinetron Eli Sugigi. Ia menangis pilu meratapi pernikahannya yang kembali kandas. Diketahui sebelum menikah dengan Irwan Aher, Eli Sugigi sempat menikah sebanyak 6 kali. Namun ke-6 pernikahannya yang dilakukan secara siri selalu berakhir dengan perpisahan. Meski demikian, Eli Sugigi membantah mempermainkan pernikahan. Di tengah kesibukannya mempersiapkan diri untuk maju menjadi calon legislatif dari Partai PAN, Eli Sugigi mengumumkan dirinya kembali menyandang status janda. Eli Sugigi memutuskan untuk mengakhiri pernikahan sirinya dengan Irwan Aher karena ada masalah besar yang menerpa dirinya. Ada orang ketiga di antara hubungan pernikahan Eli Sugigi dengan Irwan Aher. Hal itu dikatakan Eli saat ditemui di kawasan Mampang Perapatan, Jakarta Selatan pada Kamis 17 November. Lantas saat ditanya siapa orang ketiga yang membuat rumah tangganya hancur, Eli masih merahasiakan. Namun ia menyebut kekasih Irwan Aher itu adalah orang dekatnya dan sangat akrab dengan kehidupan Eli Sugigi. Wanita berusia 51 tahun itu mengaku kalau Aher ada hubungan lain dengan seorang laki-laki dan baru terungkap selama beberapa hari belakangan ini. Rupanya sikap Aher yang tak membelanya membuat Eli Sugigi murka. Ia memutuskan untuk pisah. Mantan koordinator penonton bayaran ini menyebut sebenarnya ia tidak terima dengan ucapan lelaki yang mengklaim kekasih Aher. Sebab lelaki tersebut menyebut Eli tidak berhak mengatur-atur Aher meski mereka sudah menikah siri. Eli Sugigi pun tak mau memperpanjang masalah asmara Irwan Aher dengan lelaki tersebut dan memilih untuk berpisah. Kendati demikian, wanita berusia 51 tahun tersebut masih menyimpan rasa kepada Aher walaupun sudah dikecewakan. Namun Eli tak tahu apakah Aher akan memilih lelaki tersebut atau dirinya. Untuk saat ini, Eli Sugigi belum mau memutuskan untuk rujuk dan kembali menjalani hidup bersama. Kenapa, Po? Kenapa, Po? Banyak alasannya. Istri belum jawab apa-apa sama aku. Aku minta udahin, dia belum jawab apa-apa. Pagi masih di Bali. Dia belum jawab apapun, tapi aku bilang aku minta udahin aja karena aku baik, aku nggak mau berantem sama dia. Katanya dia unfollow aku kan. Karena aku selalu ya ada orang ketiga. Orang ketiganya siapa? Aher selingkuh atau Po Eli yang punya? Bukan, ada orang ngejar-ngejar Aher dan aku dimusuhin sama orang itu karena merasa dia milikin Aher gitu.
Sejak kapan po? Sejak kapan po Oh, udahannya? bukan artis. Sejak kapan po udahannya po? Sejak kapan? Tadi aku udahin. Tadi? Baru tadi. Waduh. Tadi aku udahin. Kenapa po? Karena di Bali gua ketemu dia cuma sebentar ya. Dia nggak tahu, dia sih nggak mau udahin aku. Cuman katanya ada teman yang suka sama dia ngomong Eli sama Aher cuma settingan. Gitu. Eli sama Aher cuma settingan. Dan aku bilang, jawab kamu. Temen kamu ngomong aku settingan. Dia diem aja. Dia nggak ada jawaban apa-apa. Kalau begitu Aher ngiyain dong. Kalau emang Aher ngiyain untuk settingan, silakan. Bukti dari digital banyak kan. Dia bilang udah menikah, keluarganya udah tahu semua. Aku mohon maaf untuk keluarganya, padahal aku sama keluarganya baik banget ya. Maksudnya udah keluarga, udah saya memahami juga. Tapi ya aku harus memutuskan, kalaupun nanti aku balik lagi sama dia, berarti itu jodoh gitu aja. Berarti itu kan siri kan? Siri. Kalau siri kan tinggal bubar aja kan, tinggal pergi aja. Oke, tapi nggak ngaruh itu nanti di citranya dari Bu Eli, image Bu Eli. Nah itu makanya aku tuh nggak mau bercerai. Akhir tuh terakhir buat aku. Tapi kenapa orang tuh masuk dalam Dr. Richard Lee mengungkapkan kesedihannya saat tahu pihak Kartika Putri tak tinggal diam setelah dirinya dinyatakan tidak sah dari status tersangka. Kini pihak Kartika Putri bakal menyiapkan upaya hukum selanjutnya. Melalui Instagram story-nya, Dr. Richard Lee mengunggah tangkapan layar sebuah judul tayangan di YouTube dan terpampang wajah Kartika Putri. Judul tersebut berbunyi Kartika Putri akui siap tempur kembali dengan Richard Lee. Menanggapi hal tersebut, Dr. Richard Lee mengungkapkan kesedihannya dan tak menyangka babak baru akan kembali dihadapinya lagi. Pada unggahan Instagram story berikutnya, Dr. Richard Lee seolah memberikan sindiran untuk Kartika Putri. Richard Lee pun memberikan doa agar Kartika Putri diredakan dendamnya. Tak sampai di situ, Richard kembali memberikan sindiran melalui video di Instagram story berikutnya. Ia menyinggung perihal seseorang yang memakai atribut keagamaan dan cerminan sikap. Richard pun lebih dalam menyinggung perihal atribut keagamaan yang dimaksud. Richard pun kembali membandingkan dengan dirinya. Richard menyoroti seseorang yang memakai atribut keagamaan yang bersikap tak sesuai. Richard pun seolah berpesan kepada Kartika untuk tak memakai atribut keagamaan jika belum siap. Diberitakan sebelumnya melalui sidang pra-peradilan, kini Richard Lee dinyatakan bebas dari statusnya sebagai tersangka kasus dugaan pencemaran nama baik dan ilegal akses karena dianggap tidak sah secara hukum. Lebih lanjut, Richard Lee mengaku tidak akan membalas perbuatan Kartika Putri terhadap dirinya. Namun, ia tidak akan memaafkan istri Habib Usman bin Yahya itu. Richard Lee bahkan pernah merasakan dibalik jeruji besi selama 1 kali 24 jam setelah ditetapkan sebagai tersangka di Polda Metro Jaya karena ilegal akses. Kini status tersangka Richard Lee telah dicabut sejak 14 November 2022. Hal ini dijelaskan Richard Lee bersama kuasa hukumnya Reno Romain. Diketahui Kartika Putri melaporkan Richard Lee atas dugaan pencemaran nama baik seusai membuat video reaksi atas ulasan Kartika soal suatu produk kecantikan. Richard Lee menyebut bahwa produk yang digunakan Kartika berbahaya untuk kulit. Tak terima dengan ucapan Richard Lee, Kartika pun membuat laporan atas dugaan pencemaran nama baik.
Kakak Roy Marten sekaligus aktor senior Rudy Salam meninggal dunia pada Jumat 18 November 2022 pagi. Kabar Rudy Salam meninggal dunia ini dibagikan langsung oleh Gading Marten lewat postingan di akun Instagram pribadinya. Dalam postingannya itu, Gading Marten mengunggah potret lawas Rudy Salam semasa muda. Melalui keterangan unggahannya, Gading Marten pun menyampaikan rasa dukanya atas kepergian kakak sang ayah. Rudy Salam menghembuskan nafas terakhirannya di Rumah Sakit Harum Sisma Medika, Jakarta Timur. Jenazah Rudy Salam rencananya akan disemayamkan di Rumah Duka PGI Cikini, Jakarta Pusat. Rudy Salam wafat di usia 73 tahun dan meninggalkan seorang istri, 2 anak, dan 5 cucu. Selain Gading Marten, salah seorang anak mendiang Rudy Salam, Runa Rici Salam, juga mengabarkan sang ayah telah meninggal dunia melalui akun Instagramnya. Menurut Runa Salam, sang ayah meninggal tanpa rasa sakit. Sebagai informasi, Rudy Salam adalah aktor yang menyeramakan dunia perfilman Indonesia. Pria bernama lengkap Rudy Sutantio Abdul Salam ini lahir di Salatiga pada 3 Desember 1948. Semasa hidupnya, Rudy Salam bermain di puluhan judul film dan sinetron. Mendiang Rudy Salam pernah berpasangan dengan aktris Doris dalam film Sejuta Duka Ibu, Rosita, dan Garis-Garis Hidup. Film-film tersebut ditayangkan di bioskop pada 1977 dan menandai karir mendiang Rudy Salam di industri film Indonesia. Rudy Salam dikenal sebagai kakak Roy Marten dan Chris Salam. Rudy Salam menikah dengan aktris Marina Gardena dan mempunyai 2 anak, Runa Salam dan Rama Prakarsa Salam. Vokalis grup band Viaratel Widi kini diadukan ke pihak kepolisian atas dugaan pornografi. Buntut dari aksi, Widi Viaratel membuka baju saat konser musik di Palu, Sulawesi Tengah pada 20 Oktober 2022 lalu. Aksi Widi Viaratel itu menuai kecaman dari sejumlah pihak. Widi Viaratel dilaporkan oleh Forum Pemuda Sulawesi karena tak senang dengan aksi sang vokalis saat menggelar konser di Palu beberapa waktu lalu. Laporan terhadap Widi Viaratel telah masuk ke Bareskrim Polri pada Rabu 16 November 2022. Tim kuasa hukum pelapor Zainul Arifin memberikan penjelasan. Atas aksinya, Widi Viaratel terancam masalah hukum. Adapun pasal yang disangkakan yakni Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Pasal 10 Junto Pasal 36 terkait pornografi dengan ancaman hukuman 10 tahun penjara dan denda 5 miliar. Pihak pelapor menyebut aksi yang dilakukan Widi
Widi Fieratel memang sengaja dilakukan. Zainur menuturkan Widi Fieratel seharusnya bisa memberikan contoh yang baik sebagai public figure. Pihak pelapor memberi waktu 3 kali 24 jam kepada Widi Fieratel untuk memberikan klarifikasi. Tim kuasa hukum pelapor pun menyampaikan sudah mengantongi 2 barang bukti. Diberitakan sebelumnya, Widi sempat memberikan penjelasan mengenai aksi panggungnya saat itu. Widi Fieratel mengatakan apa yang dilakukannya kemarin hanya spontanitas saja. Ia juga mengaku kegerahan setelah bernyanyi menghibur para penonton. Begitu melepaskan bajunya, Widi Fieratel terlihat hanya mengenakan bra warna hitam. Menurut Widi Fieratel, baju dalamnya itu bukan bra, melainkan baju olahraga. Widi mengaku bahwa hal tersebut sudah menjadi kebiasaannya setelah manggung. Widi Fieratel menyadari bahwa kemajuan teknologi komunikasi saat ini membuat videonya membuka baju itu menjadi cepat tersebar luas hingga viral di media sosial. Walau dicibir, Widi Fieratel tidak mempersoalkannya. Ia bahkan mengatakan di setiap panggung ia akan selalu melakukan hal demikian. Forum Pemuda Sulawesi melaporkan vokalis Fieratel Widi ke Bareskrim Polri pada Rabu 16 November 2022. Widi Fieratel dilaporkan ke polisian atas dugaan tindak pidana pornografi. Laporan itu dilayangkan seusai aksi buka baju yang dilakukan Widi Fieratel ketika manggung. Lantas seperti apa profil dari Widi Fieratel? Widi Sudiro Niklani atau yang lebih dikenal dengan Widi Fieratel merupakan seorang vokalis kelahiran Jakarta 8 Mei 1990. Ia lahir dari pasangan Rudi Sudiro Niklani dan Dewi Martini. Widi dikenal melalui bandnya yakni Viera. Saat Widi Fieratel memulai karirnya pada November 2008 dan tergabung dalam Viera bersama Kevin Aprilio, Raka, dan Satrianda hingga meraih kesuksesan dan menjadi tren pada masa itu. Mulanya Widi bergabung menggantikan Raisa dalam grup band Adante. Sebelum akhirnya grup tersebut berubah jadi Viera dan kini jadi Fieratel setelah seluruh personilnya keluar dari manajemen Musika Studio dan bergabung dengan Aprilio Kingdom. Tak hanya di situ saja, Widi juga diketahui memiliki proyek musik lainnya. Ia tergabung bersama Onadio Leonardo, mantan vokalis Killing Me Inside yang tak lain adalah sahabat sekaligus mantan kekasihnya. Keduanya diketahui menggarap proyek pada tahun 2015 itu diberi titel 1990. Konsep dari duo ini adalah DJ 2 orang dengan Widi juga mengisi sebagai vokalis. Selain memiliki bakat di dunia tarik suara, Widi Fieratel mulai melebarkan sayapnya ke dunia akting. Ia diketahui membintangi sebuah film bertajuk Sang Martir. Dalam film tersebut, Widi memerankan karakter Lily. Bahkan Widi Fieratel juga sempat bermain dalam sebuah sinetron bertajuk Aprilio dan Juli pada tahun 2013 silam. Wanita yang memiliki suara indah ini juga diketahui memiliki hobi bermain basket hingga berlatih tembak.
terjebak. Hingga kini diketahui jika Widi masih berstatus single dan belum menikah. Sosok Widi Fieratel juga sempat menghebohkan publik setelah dirinya menjadi korban percobaan penculikan. Insiden itu terjadi di daerah Kemang dengan melibatkan 3 orang dan sebuah mobil. Widi Fieratel ditarik paksa oleh 3 orang tersebut ke dalam mobil, tapi kemudian ia diturunkan kembali seusai mengatakan bahwa ia adalah vokalis Fieratel dengan menunjukkan tato Viera. Namun kejadian tak mengenakan lainnya kembali dialami Widi pada tahun 2021 lalu. Widi Fieratel mengungkapkan bahwa ia menjadi korban pelecehan oleh seorang oknum diduga aparat berpangkat. Lewat Instagramnya, Widi menceritakan kronologi dapat pelecehan tersebut seusai berdebat dengan seorang ibu-ibu. Widi Fieratel tidak terima saat oknum tersebut ikut campur ketika ia sedang berselisih dengan perempuan. Apalagi ia didorong dan dibentak-bentak dengan kalimat kasar. Kita beralih ke informasi lainnya. Tribuners, Selin Evangelista kembali menjadi sorotan setelah dikabarkan menjalin kedekatan dengan Stefan Pasaribu. Meski dikabarkan dekat dengan Stefan Pasaribu, Selin Evangelista tetap tidak memberikan penjelasan lebih terkait kebenaran kabar tersebut. Kini Selin Evangelista justru memperlihatkan kedekatan antara Stefan Pasaribu dengan putranya Koa. Anak Selin Evangelista dari Stefan William tersebut terlihat akrab dengan Stefan Pasaribu. Dalam unggahan video di Instagram story-nya, Selin Evangelista mengunggah ulang Instagram story dari akun Pradipa Negara. Video tersebut diberi lagu Baby Shark dan berlatar ruang layaknya sebuah garasi. Terlihat Stefan Pasaribu dan Koa asik bermain mobil-mobilan. Stefan Pasaribu tampak fasih mengarahkan mobil layaknya orang yang akan memarkirkan kendaraannya. Sementara itu, Koa asik menyetir mobil-mobilan yang dikendarainya di sebelah Stefan Pasaribu. Baik Stefan Pasaribu maupun Koa tak terlihat canggung sama sekali. Diberitakan sebelumnya, Stefan Pasaribu sempat menjawab kabar kedekatannya dengan Selin Evangelista. Namun, Stefan enggan memberikan jawaban gamblang mengenai kabar adanya kedekatan dengan Selin. Ia hanya meminta kepada publik agar mendoakan yang terbaik untuk hubungannya dengan mantan istri Stefan William itu. Stefan Pasaribu juga memuji kepribadian Selin Evangelista. Menurutnya, Selin merupakan seorang publik figur yang hebat dan bisa menjadi panutan semua orang. Lebih lanjut, saat disinggung soal keinginan Stefan menjalin hubungan dengan Selin Evangelista, ia pun nampak enggan berkomentar. Pelantun belum siap kehilangan ini lagi-lagi hanya meminta doa terkait hal itu.
Seiring perkembangan zaman, kini masyarakat untuk berbelanja pun tak harus langsung ke tempatnya. Sebab saat ini sudah dimudahkan dengan adanya e-commerce atau wadah yang menghubungkan antara pembeli dan pedagang. Pembayarannya pun aman karena melalui rekening bersama atau melibatkan 3 pihak. Hal tersebut tentu memudahkan masyarakat. Satu di antara contohnya, artis Amel Carla yang kini lebih menyukai berbelanja online ketimbang offline. Amel Carla pun mengaku sudah memakai e-commerce seperti Shopee sejak lama. Ia tak terlalu mengingat produk apa saja yang ia pertama kali beli di e-commerce, tetapi jika dilihat dari riwayat berbelanjanya di HP-nya, ia membeli produk botol sabun. Amel mengatakan alasannya membeli botol sabun di e-commerce lantaran mudah untuk dicari. Di samping itu, botol sabun di rumahnya sudah terlihat jelek, maka ia ingin membeli yang baru agar terlihat estetik. Tak hanya itu, dengan adanya e-commerce, Amel tak memungkiri kebutuhannya dengan mudah terpenuhi sebab ia tak lagi harus ke sana kemari untuk mencari barang yang dibutuhkannya. Seperti contohnya saat itu Amel mencari alat belajar untuk ujian sekolahnya. Bertahun-tahun sudah memakai e-commerce, pilihannya Amel menyebut sekarang tambah dipermudah dengan beberapa fitur terbaru. Sebagai informasi, Amel Carla pernah mengalami masa tak sehat karena obesitas. Namun Amel Carla berhasil menurunkan berat badan hingga 13 kg. Bahkan saat itu Amel Carla sampai merasa ngos-ngosan saat harus menaiki tangga rumahnya. Amel pun periksa ke dokter gizi dan didiagnosis obesitas. Hal itu membuat Amel berniat untuk menurunkan berat badan agar memiliki pola hidup sehat. Namun di sisi lain terdapat warganet yang memberikan komentar buruk di Instagram Amel. Kendati demikian, Amel sudah terbiasa mendapat bulian sejak kecil karena memiliki berat badan berlebih. Kini Amel merasa lebih percaya diri dan positif. Selain itu, Amel juga merasa banyak warganet yang memberikan komentar positif kepadanya. At least membatasi nggak lebih dari 5 juta sih. Cuman tergantung, kalau misalnya kayak hair dryer gitu kan pasti harganya di atas kan gitu. Jadi dan tentu sih sebulan, tapi aku membatasi juga. Barang termurah yang pernah dibeli? Barang termurah yang pernah dibeli? Kacamata. Jadi ada kacamata fashion gitu buat kalau lari, kalau sepedahan gitu. Itu lumayan murah. Berapa kang? 20.000. Terus ada juga sisir rambut buat kalau lagi keramas, itu juga 20. Kalau barang unfaedah yang pernah dibeli di Allshop? Unfaedah yang random gitu bang. Yang cuman beli karena lucu aja tapi nggak pernah dipakai. Nah, aku tuh bukan orang yang kayak ih lucu beli gitu. Jarang sih kalau kayak memang lagi butuh atau kayak misalnya lucu tapi butuh nggak ya gitu. Jadi jarang untuk membeli hal-hal nggak berfaedah. Mungkin lebih ke baju kali ya, baju kayak ih lucu, harusnya beli satu aja tapi malah jadi beli 2, warnanya beda. Oke, tapi pernah ngalamin hal-hal semacam ketipu gitu gak sih kayak di Allshop gitu? Pernah banget lagi. Jadi kayak baru 2 bulan lalu deh, jadi aku beli penjepit bulu mata. Harganya memang kayak kok nggak jauh beda gitu ya, tapi yang datang memang tidak sesuai ekspektasi aja sih. Itu tetap penjepit bulu mata tapi tidak sesuai ekspektasi. Cuma ya nggak pernah ketipu kayak barang nggak datang gitu-gitu, karena kan I think ada proteksinya juga ya, kalau misalnya nggak datang kan duit dikembaliin. Terus ibuku kayaknya yang pernah ketipu sepeda mungkin atau setrikaan gitu, kayaknya kayak sempat ketipu terus nggak dikirim gitu barangnya tapi uangnya. Tapi ya menurut aku memang walaupun zaman udah digital maju banget harus tetap hati-hati ya dalam belanja. Kamil, ini kan kalau misalnya lagi kayak 12 angka sama gini kan diskonnya lebih besar kan. Jadi apa barang yang dicekot tuh lebih banyak gitu nggak sih dari maksudnya memanfaatkan diskon? Lumayan. Jadi kalau kakak aku yang cewek, dia tuh bener-bener tiap kali angka kembar 3 hari kemudian paket untuk Mbak Lintang. Nah kalau aku tuh Denis Charista mengaku tidak takut apabila harus berhadapan dengan pihak ISTRD.
Dalam sebuah unggahan di Instagram story-nya, Dennis Charista kembali membagikan fitur tanya jawab. Ada pertanyaan dari seorang warganet yang menyinggung perihal keberanian Dennis Charista untuk menghadapi pihak istri RD. Warganet tersebut bertanya apakah Dennis Charista akan takut lantaran istri RD dan rekan-rekannya terkenal dan kaya hingga disebut sultan. Menanggapi hal tersebut, Dennis Charista menuliskan bahwa dirinya tidak takut. Dennis Charista justru mengklaim seharusnya istri RD lah yang minder dengannya. Hal ini lantaran istri RD bersama para rekan artis, sementara Dennis Charista hanya seorang diri. Selain menyatakan bahwa dirinya tidak takut dengan istri RD, Dennis sempat mengaku terinfeksi penyakit HIV. Dennis menyebut jika dirinya benar mengidap HIV, RD dan istrinya turut terinfeksi. Kemudian Dennis mengajak RD dan istrinya turut untuk berobat untuk memeriksakan diri ke dokter bersama-sama. Ia pun menyarankan untuk segera memeriksakan diri ke satu dokter yang sama. Melalui keterangan caption, Dennis menyebut saran berobat bersama supaya dapat menghemat biaya. Pasca pengakuan itu, Dennis Charista diminta oleh seorang warganet untuk berkonsultasi ke psikolog. Dennis pun menjawab melalui video singkat yang diunggah ke story Instagramnya. Wanita 31 tahun itu mengakui pernah berniat mendatangi psikolog. Namun ia mengurungkan lantaran takut dirinya nanti akan sembuh. Menurut Dennis, jika sembuh, ia tidak lagi dinilai sebagai sosok yang lucu. Andien Aisyah mengungkapkan rasa bangganya seusai mendapat kesempatan tampil di pelaksanaan acara konferensi tingkat tinggi atau KTT G20 di Bali. Andien tampil di momen The Welcoming Dinner of G20 Summit pada Selasa 15 November 2022 malam. Di momen tersebut, Andien berkolaborasi dengan Yuni Shara dan Iga Mawardi membawakan lagu damai milik Guru Soekarno Putra. Lewat unggahan di akun Instagramnya, Andien membagikan rasa bangganya bisa menjadi bagian dari acara tersebut. Tampil di hadapan sekitar 17 kepala negara jadi pengalaman yang tak akan bisa dilupakan oleh seorang Andien Aisyah. Bagi Andien, segala persiapan yang dilakukan beberapa hari jelang penampilannya terbayarkan dengan rasa bangga. Seperti diketahui, selain Andien Aisyah, Chef Arnold juga mengungkapkan rasa bahagianya menjadi juru masak di KTT G20. Tak sendirian, Chef Arnold juga terlihat bersama timnya untuk membuat hidangan buat tamu negara yang hadir di KTT G20. Acara gala dinner itu berlangsung meriah yang dihadiri orang penting dari berbagai negara. Melalui media sosial Instagram miliknya, juru masak asal Surabaya ini memperlihatkan sederet potret-potretnya. Tak segan dirinya membagikan momen saat bersama Presiden Jokowi. Dalam foto, Presiden Jokowi nampak sedang meninjau dapur yang di situ terdapat Chef Arnold. Menurut Chef Arnold, peristiwa itu sangat berharga dan berkesan untuk hidupnya. Ia mengatakan bahwa ini dilakukan karena kecintaannya terhadap bangsa. Lebih lanjut, ayah satu anak itu mengaku momen itu sangatlah luar biasa. Sebelumnya, KTT G20 Bali berlangsung selama 2 hari, sejak Selasa 15 November hingga Rabu 16 November 2022.
Penutupan KTT G20 ditandai dengan ketok palu yang dilakukan oleh Presiden Jokowi. Lantas Jokowi menyerahkan presidensi G20 kepada India. Perdana Menteri India Narendra Modi. Jokowi menegaskan akan mendukung presidensi G20 di India. Kita masuk ke informasi terakhir Tribuners. Gisela Anastasia kini diketahui telah resmi berpacaran dengan Rino Sudarjo, anak salah satu konglomerat tanah air. Setelah mengungkap hubungan asmaranya, Gisel mengumbar kemesraan dengan Rino Sudarjo itu di Instagram pribadinya. Pertama kali Gisel dan Rino Sudarjo membagikan momen saat terlihat sedang berada di pantai. Kini keduanya pun semakin sering membagikan momen bersama, termasuk saat perayaan ultah Gisel. Rino Melani bersama teman-temannya pun menyiapkan sejumlah kejutan tak terduga untuk Gisel. Seperti yang diketahui, pesta ulang tahun Gisel memang bertemakan tema olahraga dengan baju aneka warna. Saat menyiapkan kejutan, kerabat Gisel yang dipanggil Papa menyeletuk soal calon pengantin. Sesaat setelah Rino memakai baju bermotif tersebut, Melani langsung memanggil pacar baru Gisel tersebut. Pada vlog tersebut terlihat Gisel juga berpakaian baju olahraga dengan wajah tertutup kain. Saat mengetahui dirinya diberikan kejutan, ia pun langsung memeluk kekasihnya itu sambil menahan haru. Gisel mengira Rino tak peduli dengan ulang tahunnya, tetapi ia ternyata datang dengan membawakan sebuket bunga mawar. Mendengar Gisel sedang membuat harapan, Melani langsung menyeletuk. Gisel tak meminta untuk menikah di tahun ini. Mendengar hal tersebut, Gisel hanya menahan tawa dan tak menggubris perkataan Melani. Selain momen ulang tahun, video romantis Gisel dan Rino juga terlihat di akun TikTok. Terlihat Gisel mengenakan long dress hitam dengan tali tengah duduk di sofa. Sementara itu Rino terlihat menggunakan t-shirt berwarna hijau dan short pants duduk di samping mantan istri Gading Maretid sambil memegang ponsel. Dalam video tersebut terlihat Gisel dan Rino Sudarjo sudah tak malu-malu lagi memamerkan kemesraan satu sama lain. Gisel terlihat membuat konten dengan menggunakan backsound lagu milik Justin Bieber berjudul Baby. Saat Gisel sedang menyanyi, secara tiba-tiba Rino nampak membenarkan tali dress Gisel. Kemudian Gisel pun spontan merapikan dress bagian atasnya. Sontak saja tak sedikit netizen yang memberikan komentar di video berdurasi 7 detik itu. Kuasa hukum Dito Mahendra, Yafet Rishi, menyebut kliennya tidak berniat untuk balas dendam dengan memenjarakan Nikita Mirzani. Yafet menyebut jika Dito Mahendra hanya ingin memperbaiki nama baiknya seusai dicemari oleh Nikita Mirzani melalui akun media sosial miliknya. Sebab menurut Yafet, Nikita Mirzani diduga telah menghina Dito Mahendra. Hal tersebutlah yang membuat Nikita Mirzani harus berurusan dengan hukum, ditetapkan jadi tersangka hingga hidup di penjara. Diketahui saat ini Nikita Mirzani sedang menjalani proses sidang atas laporan Dito Mahendra. Yafet lantas menyinggung unggahan Nikita Mirzani pada Dito Mahendra, di mana mantan kekasih John Hopkins itu telah menjelek-jelekan Dito dengan menyebut seorang yang pembohong bahkan penipu. Tuduhan tersebut juga dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum atau JPU dalam dakwaannya. Kembali lagi, Yafet menegaskan jika Dito tidak akan menaruh dendam kepada sahabat Fitri Salhuteru itu. Namun yang jelas Nikita harus bisa mempertanggungjawabkan perlakuannya tersebut. Seperti diketahui, Nikita sebelumnya telah mengajukan permohonan penangguhan penahanan ke Kejaksaan Negeri atau Kejari Serang. Terkait hal itu, kuasa hukum Dito Mahendra, Yafet Rishi, meminta agar hakim turut mempertimbangkan pengajuan permohonan penangguhan penahanan yang dilayangkan Nikita Mirzani. Sebab menurut Yafet, Nikita memiliki latar belakang buruk saat berurusan dengan hukum di Indonesia. Selain itu, Nikita dinilai tidak kooperatif selama menjalani masalah hukumnya dengan Dito Mahendra. Kemudian Yafet berharap agar janda 3 anak itu tetap dilakukan penahanan di rutan kelas 2B Serang, Banten guna kelancaran sidang. Yafet menambahkan jika permohonan pengajuan penahanan merupakan hak bagi setiap tersangka. Begitupun yang dilakukan Nikita Mirzani saat ini. Diberitakan sebelumnya Nikita Mirzani didakwa pasal berlapis, yakni pasal 3
36 Junto Pasal 27 Ayat 3, Junto Pasal 51 Ayat 2 Undang-Undang ITE, kedua Pasal 27 Ayat 3 Junto Pasal 45 Ayat 3 Undang-Undang ITE, dan ketiga Pasal 311 KUHP. Lebih lanjut, dalam dakwaan yang dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum, Nikita Mirzani merasa kecewa terkait jumlah kerugian yang dialami Dito Mahendra seusai berseteru dengannya, yakni sebesar 17,5 juta. Atas hal tersebut, pihak Nikita melalui kuasa hukumnya Fahmi Bahmid akan mengajukan nota keberatan atau eksepsi pada 28 November 2022. Fahmi menambahkan bahwa pihaknya akan mengajukan beberapa poin penting yang menurutnya tidak sesuai dengan dakwaan yang diberikan kepada kliennya. Kendati demikian, Fahmi enggan untuk membeberkan poin apa saja yang akan diajukan dalam eksepsinya nanti. Begini, tidak ada balas dendam, tidak ada sakit hati. Klien kami, Mas Dito, hanya ingin memperbaiki nama baiknya yang sudah dinista, sudah dihina, sudah direndahkan oleh Nikita Mirzani melalui postingnya. Silakan baca dakwaan itu. Berkali-kali netizen menghina sang ayah, kedua putra Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, dan Kaisang Pangarep tampak diam dan santai menanggapi. Anda semua sudah tahu, ya, pembohong, penipu, pemberi PHP, kan gitu. Jangan percaya omongan orang ini, banyak ngomong, kan gitu. PHP, penipu. Di situ persoalannya. Jadi bukan masalah, ini hanya sekedar masalah postingan, tidak. Justru posting begini, tidak ada balas dendam, tidak ada sakit hati. Klien kami, Mas Dito, hanya ingin memperbaiki nama baiknya yang sudah dinista, sudah dihina, sudah direndahkan oleh Nikita Mirzani melalui postingnya. Silakan baca dakwaan itu, kan ada siaran langsung itu waktu dibacakan dakwaannya. Memposting, mengambil foto orang tanpa izin, lalu menaruh kata-kata yang Anda semua sudah tahu, ya, pembohong, penipu, pemberi PHP, kan gitu. Jangan percaya omongan orang ini, banyak ngomong, kan gitu. PHP, penipu. Di situ persoalannya. Jadi bukan masalah, ini hanya sekedar masalah postingan, tidak. Justru postingan itu yang bermasalah. Ya, justru postingan itu yang menista, justru postingan itu yang merendahkan martabat orang lain. Karena itu dia memenuhi pasal 27 ayat 3. Ya kan begitu. Jadi jangan dibolak-balik logika berpikirnya. Ya, sekali lagi saya tandaskan bahwa tidak ada sakit hati, tidak ada balas dendam, ini proses hukum biasa. Ya, yang memang harus ditempuh oleh siapapun yang melanggar hukum, termasuk Nikita Mirzani. Ya, begitu. Tapi ada dampak sendiri gak sih yang Dito terima gitu akibat postingan tersebut dibilang pembohong, PHP dan sebagainya? Ya, tentu seperti saya katakan, nama baiknya yang telah dirusak oleh Nikita Mirzani. Nama baik itu mahal loh. Reputasi bisnis orang, reputasi pribadi orang, itu jauh lebih mahal, tidak bisa dinilai dengan uang. Itu yang sekarang diperjuangkan. Supaya apa? Supaya siapapun termasuk Nikita Mirzani lain kali berhati-hati dalam. Berkali-kali netizen menghina sang ayah, kedua putra Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, dan Kaisang Pangarep tampak diam dan santai menanggapinya. Namun kondisi ini terbalik saat ibunya tercinta Iriana yang dihina oleh netizen. Gibran Rakabuming Raka dan Kaisang Pangarep pun menanggapi cuitan netizen yang dianggap menghina ibu negara Iriana Jokowi. Hinaan itu diposting oleh akun Koprofil Jati pada Kamis 17 November 2022. Pada tweetnya itu, akun tersebut memposting foto Iriana Jokowi sedang berfoto bersama ibu negara Korea Selatan, Kim Kun Hee. Foto diambil saat Kim Kun Hee menghadiri acara KTT G20 di Bali. Pada foto itu tampak Kim Kun Hee mengenakan baju lengan pendek berwarna putih. Ia memadukan baju itu dengan rok garis-garis warna biru dan coklat. Iriana Jokowi tampak mengenakan kebaya pink yang dipadukan dengan kain tenun berwarna senada. Ia menyempurnakan penampilannya dengan gaya rambut diikat setengah
dan membiarkan poninya menutupi telinga. Iriana Jokowi juga tampak mengenakan kerudung atau penutup kepala dengan warna senada. Tampilan Iriana Jokowi makin cantik dengan anting, gelang, dan kalung yang senada. Dirinya juga memulas bibirnya dengan lipstik berwarna pink dan menambah kesan fresh. Iriana Jokowi memasang wajah dengan full senyum yang memperlihatkan keramahan. Foto itu kemudian diposting oleh akun Koprofil Jati dengan menulis caption yang dinilai menghina, sebab ia mencuitkan percakapan antara ART dengan majikannya di foto tersebut. Banyak yang menilai bahwa cuitan itu ditujukan untuk menghina ibu negara Iriana Jokowi. Setelah memposting foto itu, ia pun kemudian langsung menghapusnya. Ia beralasan kalau tweetnya itu menimbulkan banyak salah paham. Akun itu juga memberikan penjelasan yang tidak sesuai dengan apa yang ia posting sebelumnya, sehingga terkesan hanya mencari pembenaran saja. Sontak saja tweet itu langsung ditanggapi oleh Gibran Rakabuming Raka dan Kaisang Pangarep. Gibran Rakabuming Raka tampak mempertanyakan maksud dari akun tersebut yang menjadikan salah paham sebagai alasan dirinya menghapus tweet tersebut. Ia juga kemudian membalas tweet berisi screenshot bernada menghina Iriana Jokowi tersebut. Kaisang Pangarep pun tampaknya murka dengan hinaan yang dialamatkan pada ibunya tersebut. Kaisang Pangarep ikut menanyakan maksud dari postingan Iriana Jokowi dan Kim Kun Hee tersebut. Namun ia mengatakan kalau dirinya sudah menerima pesan dari ibunya Iriana Jokowi untuk sabar. Kabar mengejutkan datang dari pemain sinetron Eli Sugigi. Ia menangis pilu meratapi pernikahannya yang kembali kandas. Diketahui sebelum menikah dengan Irwan Aher, Eli Sugigi sempat menikah sebanyak 6 kali. Namun ke-6 pernikahannya yang dilakukan secara siri selalu berakhir dengan perpisahan. Meski demikian, Eli Sugigi membantah mempermainkan pernikahan. Di tengah kesibukannya mempersiapkan diri untuk maju menjadi calon legislatif dari Partai PAN, Eli Sugigi mengumumkan dirinya kembali menyandang status janda. Eli Sugigi memutuskan untuk mengakhiri pernikahan sirinya dengan Irwan Aher karena ada masalah besar yang menerpa dirinya. Ada orang ketiga di antara hubungan pernikahan Eli Sugigi dengan Irwan Aher. Hal itu dikatakan Eli saat ditemui di kawasan Mampang Perapatan, Jakarta Selatan pada Kamis 17 November. Lantas saat ditanya siapa orang ketiga yang membuat rumah tangganya hancur, Eli masih merahasiakan. Namun ia menyebut kekasih Irwan Aher itu adalah orang dekatnya dan sangat akrab dengan kehidupan Eli Sugigi. Wanita berusia 51 tahun itu mengaku kalau Aher ada hubungan lain dengan seorang laki-laki dan baru terungkap selama beberapa hari belakangan ini. Rupanya sikap Aher yang tak membelanya membuat Eli Sugigi murka. Ia memutuskan untuk pisah. Mantan koordinator penonton bayaran ini menyebut sebenarnya ia tidak terima dengan ucapan lelaki yang mengklaim kekasih Aher. Sebab lelaki tersebut menyebut Eli tidak berhak mengatur-atur Aher meski mereka sudah menikah siri. Eli Sugigi pun tak mau memperpanjang masalah asmara Irwan Aher dengan lelaki tersebut dan memilih untuk berpisah. Kendati demikian, wanita berusia 51 tahun tersebut masih menyimpan rasa kepada Aher walaupun sudah dikecewakan. Namun Eli tak tahu apakah Aher akan memilih lelaki tersebut atau dirinya. Untuk saat ini, Eli Sugigi belum mau memutuskan untuk rujuk dan kembali menjalani hidup bersama. Kenapa, Po? Kenapa, Po? Banyak alasannya. Istri belum jawab apa-apa sama aku.
Aku minta udahin, dia belum jawab apa-apa, dia masih di Bali. Dia belum jawab apapun, tapi aku bilang aku minta udahin aja karena aku baik, aku nggak mau berantem sama dia. Katanya dia unfollow aku kan, karena aku selalu ya ada orang ketiga. Orang ketiganya siapa? Aher selingkuh atau Ko Eli yang punya? Bukan, ada orang ngejar-ngejar Aher dan aku dimusuhin sama orang itu karena merasa dia milikin Aher gitu. Sejak kapan, Po? Sejak kapan, Po, Oh, udahannya? bukan artis. Sejak kapan, Po, udahannya, Po? Sejak kapan? Tadi aku udahin. Tadi? Baru tadi. Waduh. Tadi aku udahin. Kenapa, Po? Karena di Bali gua ketemu dia cuma sebentar ya. Dia nggak tahu, dia nggak bohong, dia sih nggak mau udahin aku. Cuman katanya ada teman yang suka sama dia ngomong Eli sama Aher cuma settingan. Gitu. Eli sama Aher cuma settingan. Dan aku bilang jawab kamu, teman kamu ngomong aku settingan. Dia diem aja, dia nggak ada jawaban apa-apa. Kalau begitu Aher ngiyain dong. Kalau emang Aher ngiyain untuk settingan, silakan. Bukti dari digital banyak kan. Dia bilang udah menikah, keluarganya udah tahu semua. Aku mohon maaf untuk keluarganya, padahal aku sama keluarganya baik banget ya. Maksudnya udah keluarga udah saya memahami juga. Tapi ya aku harus memutuskan, kalaupun nanti aku balik lagi sama dia berarti itu jodoh gitu aja. Berarti itu kan siri kan? Siri. Kalau siri kan tinggal bubar aja kan, tinggal pergi aja. Oke, tapi nggak ngaruh itu nanti di citranya dari Po Eli, image Po Eli. Nah itu makanya aku tuh nggak mau bercerai. Aher tuh terakhir buat aku. Tapi kenapa orang tuh masuk dalam Dr. Richard Lee mengungkapkan kesedihannya saat tahu pihak Kartika Putri tak tinggal diam setelah dirinya dinyatakan tidak sah dari status tersangka. Kini pihak Kartika Putri bakal menyiapkan upaya hukum selanjutnya. Melalui Instagram story-nya, Dr. Richard Lee mengunggah tangkapan layar sebuah judul tayangan di YouTube dan terpampang wajah Kartika Putri. Judul tersebut berbunyi Kartika Putri akui siap tempur kembali dengan Richard Lee. Menanggapi hal tersebut, Dr. Richard Lee mengungkapkan kesedihannya dan tak menyangka babak baru akan kembali dihadapinya lagi. Pada unggahan Instagram story berikutnya, Dr. Richard Lee seolah memberikan sindiran untuk Kartika Putri. Richard Lee pun memberikan doa agar Kartika Putri diredakan dendamnya. Tak sampai di situ, Richard kembali memberikan sindiran melalui video di Instagram story berikutnya. Ia menyinggung perihal seseorang yang memakai atribut keagamaan dan cerminan sikap. Richard pun lebih dalam menyinggung perihal atribut keagamaan yang dimaksud. Richard pun kembali membandingkan dengan dirinya. Richard menyoroti seseorang yang memakai atribut keagamaan yang bersikap tak sesuai. Richard pun seolah berpesan kepada Kartika untuk tak memakai atribut keagamaan jika belum siap. Diberitakan sebelumnya melalui sidang pra-peradilan, kini Richard Lee dinyatakan bebas dari statusnya sebagai tersangka kasus dugaan pencemaran nama baik dan ilegal akses karena dianggap tidak sah secara hukum. Lebih lanjut, Richard Lee mengaku tidak akan membalas perbuatan Kartika Putri terhadap dirinya. Namun, ia tidak akan memaafkan istri Habib Usman bin Yahya itu. Richard Lee bahkan pernah merasakan dibalik jeruji besi selama 1 kali 24 jam setelah ditetapkan sebagai tersangka di Polda Metro Jaya karena ilegal akses. Kini status tersangka Richard Lee telah dicabut sejak 14 November 2022. Hal ini dijelaskan Richard Lee bersama kuasa hukumnya Reno Romain. Diketahui Kartika Putri melaporkan Richard Lee atas dugaan pencemaran nama baik seusai membuat video reaksi atas ulasan Kartika soal suatu produk kecantikan. Richard Lee menyebut bahwa produk yang digunakan Kartika berbahaya untuk kulit. Tak terima dengan ucapan Richard Lee, Kartika pun membuat laporan atas dugaan pencemaran nama baik.
Kakak Roy Marten sekaligus aktor senior Rudy Salam meninggal dunia pada Jumat 18 November 2022 pagi. Kabar Rudy Salam meninggal dunia ini dibagikan langsung oleh Gading Marten lewat postingan di akun Instagram pribadinya. Dalam postingannya itu, Gading Marten mengunggah potret lawas Rudy Salam semasa muda. Melalui keterangan unggahannya, Gading Marten pun menyampaikan rasa dukanya atas kepergian kakak sang ayah. Rudy Salam menghembuskan nafas terakhirannya di Rumah Sakit Harum Sisma Medika, Jakarta Timur. Jenazah Rudy Salam rencananya akan disemayamkan di Rumah Duka PGI Cikini, Jakarta Pusat. Rudy Salam wafat di usia 73 tahun dan meninggalkan seorang istri, 2 anak, dan 5 cucu. Selain Gading Marten, salah seorang anak mendiang Rudy Salam, Runa Rici Salam, juga mengabarkan sang ayah telah meninggal dunia melalui akun Instagramnya. Menurut Runa Salam, sang ayah meninggal tanpa rasa sakit. Sebagai informasi, Rudy Salam adalah aktor yang menyeramakan dunia perfilman Indonesia. Pria bernama lengkap Rudy Sutantio Abdul Salam ini lahir di Salatiga pada 3 Desember 1948. Semasa hidupnya, Rudy Salam bermain di puluhan judul film dan sinetron. Mendiang Rudy Salam pernah berpasangan dengan aktris Doris dalam film Sejuta Duka Ibu, Rosita, dan Garis-Garis Hidup. Film-film tersebut ditayangkan di bioskop pada 1977 dan menandai karir mendiang Rudy Salam di industri film Indonesia. Rudy Salam dikenal sebagai kakak Roy Marten dan Chris Salam. Rudy Salam menikah dengan aktris Marina Gardena dan mempunyai 2 anak, Runa Salam dan Rama Prakarsa Salam. Vokalis grup band Viaratel Widi kini diadukan ke pihak kepolisian atas dugaan pornografi. Buntut dari aksi, Widi Viaratel membuka baju saat konser musik di Palu, Sulawesi Tengah pada 20 Oktober 2022 lalu. Aksi Widi Viaratel itu menuai kecaman dari sejumlah pihak. Widi Viaratel dilaporkan oleh Forum Pemuda Sulawesi karena tak senang dengan aksi sang vokalis saat menggelar konser di Palu beberapa waktu lalu. Laporan terhadap Widi Viaratel telah masuk ke Bareskrim Polri pada Rabu 16 November 2022. Tim kuasa hukum pelapor Zainul Arifin memberikan penjelasan. Atas aksinya, Widi Viaratel terancam masalah hukum. Adapun pasal yang disangkakan yakni Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Pasal 10 Junto Pasal 36 terkait pornografi dengan ancaman hukuman 10 tahun penjara dan denda 5 miliar. Pihak pelapor menyebut aksi yang dilakukan Widi Viaratel memang sengaja dilakukan. Zainul
menuturkan Widi Fieratel seharusnya bisa memberikan contoh yang baik sebagai public figure. Pihak pelapor memberi waktu 3 kali 24 jam kepada Widi Fieratel untuk memberikan klarifikasi. Tim kuasa hukum pelapor pun menyampaikan sudah mengantongi 2 barang bukti. Diberitakan sebelumnya, Widi sempat memberikan penjelasan mengenai aksi panggungnya saat itu. Widi Fieratel mengatakan apa yang dilakukannya kemarin hanya spontanitas saja. Ia juga mengaku kegerahan setelah bernyanyi menghibur para penonton. Begitu melepaskan bajunya, Widi Fieratel terlihat hanya mengenakan bra warna hitam. Menurut Widi Fieratel, baju dalamnya itu bukan bra, melainkan baju olahraga. Widi mengaku bahwa hal tersebut sudah menjadi kebiasaannya setelah manggung. Widi Fieratel menyadari bahwa kemajuan teknologi komunikasi saat ini membuat videonya membuka baju itu menjadi cepat tersebar luas hingga viral di media sosial. Walau dicibir, Widi Fieratel tidak mempersoalkannya. Ia bahkan mengatakan di setiap panggung ia akan selalu melakukan hal demikian. Forum Pemuda Sulawesi melaporkan vokalis Fieratel Widi ke Bareskrim Polri pada Rabu 16 November 2022. Widi Fieratel dilaporkan ke polisian atas dugaan tindak pidana pornografi. Laporan itu dilayangkan seusai aksi buka baju yang dilakukan Widi Fieratel ketika manggung. Lantas seperti apa profil dari Widi Fieratel? Widi Sudiro Niklani atau yang lebih dikenal dengan Widi Fieratel merupakan seorang vokalis kelahiran Jakarta 8 Mei 1990. Ia lahir dari pasangan Rudi Sudiro Niklani dan Dewi Martini. Widi dikenal melalui bandnya yakni Viera. Saat Widi Fieratel memulai karirnya pada November 2008 dan tergabung dalam Viera bersama Kevin Aprilio, Raka, dan Satrianda hingga meraih kesuksesan dan menjadi tren pada masa itu. Mulanya Widi bergabung menggantikan Raisa dalam grup band Adante. Sebelum akhirnya grup tersebut berubah jadi Viera dan kini jadi Fieratel setelah seluruh personilnya keluar dari manajemen Musika Studio dan bergabung dengan Aprilio Kingdom. Tak hanya di situ saja, Widi juga diketahui memiliki proyek musik lainnya. Ia tergabung bersama Onadio Leonardo, mantan vokalis Killing Me Inside yang tak lain adalah sahabat sekaligus mantan kekasihnya. Keduanya diketahui menggarap proyek pada tahun 2015 itu diberi titel 1990. Konsep dari duo ini adalah DJ 2 orang dengan Widi juga mengisi sebagai vokalis. Selain memiliki bakat di dunia tarik suara, Widi Fieratel mulai melebarkan sayapnya ke dunia akting. Ia diketahui membintangi sebuah film bertajuk Sang Martir. Dalam film tersebut, Widi memerankan karakter Lily. Bahkan Widi Fieratel juga sempat bermain dalam sebuah sinetron bertajuk Aprilio dan Juli pada tahun 2013 silam. Wanita yang memiliki suara indah ini juga diketahui memiliki hobi bermain basket hingga berlatih tembak.
terjebak. Hingga kini diketahui jika Widi masih berstatus single dan belum menikah. Sosok Widi Fieratel juga sempat menghebohkan publik setelah dirinya menjadi korban percobaan penculikan. Insiden itu terjadi di daerah Kemang dengan melibatkan 3 orang dan sebuah mobil. Widi Fieratel ditarik paksa oleh 3 orang tersebut ke dalam mobil, tapi kemudian ia diturunkan kembali seusai mengatakan bahwa ia adalah vokalis Fieratel dengan menunjukkan tato Viera. Namun kejadian tak mengenakan lainnya kembali dialami Widi pada tahun 2021 lalu. Widi Fieratel mengungkapkan bahwa ia menjadi korban pelecehan oleh seorang oknum diduga aparat berpangkat. Lewat Instagramnya, Widi menceritakan kronologi dapat pelecehan tersebut seusai berdebat dengan seorang ibu-ibu. Widi Fieratel tidak terima saat oknum tersebut ikut campur ketika ia sedang berselisih dengan perempuan. Apalagi ia didorong dan dibentak-bentak dengan kalimat kasar. Kita beralih ke informasi lainnya, Tribuners. Selin Evangelista kembali menjadi sorotan setelah dikabarkan menjalin kedekatan dengan Stefan Pasaribu. Meski dikabarkan dekat dengan Stefan Pasaribu, Selin Evangelista tetap tidak memberikan penjelasan lebih terkait kebenaran kabar tersebut. Kini Selin Evangelista justru memperlihatkan kedekatan antara Stefan Pasaribu dengan putranya Koa. Anak Selin Evangelista dari Stefan William tersebut terlihat akrab dengan Stefan Pasaribu. Dalam unggahan video di Instagram story-nya, Selin Evangelista mengunggah ulang Instagram story dari akun Pradipa Negara. Video tersebut diberi lagu Baby Shark dan berlatar ruang layaknya sebuah garasi. Terlihat Stefan Pasaribu dan Koa asik bermain mobil-mobilan. Stefan Pasaribu tampak fasih mengarahkan mobil layaknya orang yang akan memarkirkan kendaraannya. Sementara itu, Koa asik menyetir mobil-mobilan yang dikendarainya di sebelah Stefan Pasaribu. Baik Stefan Pasaribu maupun Koa tak terlihat canggung sama sekali. Diberitakan sebelumnya, Stefan Pasaribu sempat menjawab kabar kedekatannya dengan Selin Evangelista. Namun, Stefan enggan memberikan jawaban gamblang mengenai kabar adanya kedekatan dengan Selin. Ia hanya meminta kepada publik agar mendoakan yang terbaik untuk hubungannya dengan mantan istri Stefan William itu. Stefan Pasaribu juga memuji kepribadian Selin Evangelista. Menurutnya, Selin merupakan seorang publik figur yang hebat dan bisa menjadi panutan semua orang. Lebih lanjut, saat disinggung soal keinginan Stefan menjalin hubungan dengan Selin Evangelista, ia pun nampak enggan berkomentar. Pelantun belum siap kehilangan ini lagi-lagi hanya meminta doa terkait hal itu.
Seiring perkembangan zaman, kini masyarakat untuk berbelanja pun tak harus langsung ke tempatnya. Sebab saat ini sudah dimudahkan dengan adanya e-commerce atau wadah yang menghubungkan antara pembeli dan pedagang. Pembayarannya pun aman karena melalui rekening bersama atau melibatkan 3 pihak. Hal tersebut tentu memudahkan masyarakat. Satu di antara contohnya, artis Amel Carla yang kini lebih menyukai berbelanja online ketimbang offline. Amel Carla pun mengaku sudah memakai e-commerce seperti Shopee sejak lama. Ia tak terlalu mengingat produk apa saja yang ia pertama kali beli di e-commerce, tetapi jika dilihat dari riwayat berbelanjanya di HP-nya, ia membeli produk botol sabun. Amel mengatakan alasannya membeli botol sabun di e-commerce lantaran mudah untuk dicari. Di samping itu, botol sabun di rumahnya sudah terlihat jelek, maka ia ingin membeli yang baru agar terlihat estetik. Tak hanya itu, dengan adanya e-commerce, Amel tak memungkiri kebutuhannya dengan mudah terpenuhi sebab ia tak lagi harus ke sana kemari untuk mencari barang yang dibutuhkannya. Seperti contohnya saat itu Amel mencari alat belajar untuk ujian sekolahnya. Bertahun-tahun sudah memakai e-commerce, pilihannya Amel menyebut sekarang tambah dipermudah dengan beberapa fitur terbaru. Sebagai informasi, Amel Carla pernah mengalami masa tak sehat karena obesitas. Namun Amel Carla berhasil menurunkan berat badan hingga 13 kg. Bahkan saat itu Amel Carla sampai merasa ngos-ngosan saat harus menaiki tangga rumahnya. Amel pun periksa ke dokter gizi dan didiagnosis obesitas. Hal itu membuat Amel berniat untuk menurunkan berat badan agar memiliki pola hidup sehat. Namun di sisi lain terdapat warganet yang memberikan komentar buruk di Instagram Amel. Kendati demikian, Amel sudah terbiasa mendapat bulian sejak kecil karena memiliki berat badan berlebih. Kini Amel merasa lebih percaya diri dan positif. Selain itu, Amel juga merasa banyak warganet yang memberikan komentar positif kepadanya. At least membatasi nggak lebih dari 5 juta sih. Cuman tergantung kalau misalnya kayak hair dryer gitu kan pasti harganya di atas kan gitu. Jadi dan tentu sih sebulan. Tapi aku membatasi juga. Barang termurah yang pernah dibeli, Kamel? Barang termurah yang pernah dibeli? Kacamata. Jadi ada kacamata yang fashion gitu buat kalau lari, kalau sepedahan gitu. Itu lumayan murah. Berapa, Kang? 20.000. Terus ada juga sisir rambut buat kalau lagi keramas itu juga 20. Kalau barang unfaedah yang pernah dibeli di Oshop? Unfaedah yang random gitu bang. Yang cuma beli karena lucu aja tapi nggak pernah dipakai. Nah, aku tuh bukan orang yang kayak ih lucu beli gitu. Jarang sih kalau kayak memang lagi butuh atau kayak misalnya lucu tapi butuh nggak ya gitu. Jadi jarang untuk membeli hal-hal nggak berfaedah. Mungkin lebih ke baju kali ya, baju kayak ih lucu harusnya beli satu aja tapi malah jadi beli 2 warnanya beda. Oke, tapi pernah ngalamin hal-hal semacam ketipu gitu gak sih kayak di workshop gitu? Pernah banget lagi, jadi kayak baru 2 bulan lalu deh. Jadi aku beli penjepit bulu mata, harganya memang kayak kok nggak jauh beda gitu ya, tapi yang datang memang tidak sesuai ekspektasi. Itu tetap penjepit bulu mata tapi tidak sesuai ekspektasi. Cuma ya nggak pernah ketipu kayak barang nggak datang gitu-gitu karena kan I think ada proteksinya juga ya, kalau misalnya nggak datang kan duit dikembaliin. Ibuku kayaknya yang pernah ketipu sepeda mungkin atau setrikaan gitu, kayaknya kayak sempat ketipu terus nggak dikirim gitu barangnya tapi uangnya. Tapi ya menurut aku memang walaupun zaman udah digital maju banget harus hati-hati ya dalam Kamil, ini kan kalau misalnya lagi kayak 12 angka sama gini kan diskonnya lebih besar kan. Jadi apa barang yang dicekot tuh lebih banyak gitu nggak sih dari maksudnya memanfaatkan diskon? Lumayan. Jadi kalau kakak aku yang cewek dia tuh bener-bener tiap kali angka kembar 3 hari kemudian paket untuk Mbak Lintang. Nah kalau aku tuh Denis Charista mengaku tidak takut apabila harus berhadapan dengan pihak ISTRD. Dalam sebuah unggahan di Instagram story-nya, Denis Charista kembali membagikan fitur tanya jawab. Ada pertanyaan dari seorang warganet yang menyinggung perihal keberanian Denis Charista untuk menghadapi pihak istri RD. Warganet tersebut bertanya apakah Denis Charista akan takut lantaran istri RD dan rekan-rekannya terkenal dan kaya hingga disebut sultan. Menanggapi hal tersebut, Denis Charista menuliskan bahwa dirinya
tidak takut. Denny Charista justru mengklaim seharusnya istri RD lah yang minder dengannya. Hal ini lantaran istri RD bersama para rekan artis, sementara Denny Charista hanya seorang diri. Selain menyatakan bahwa dirinya tidak takut dengan istri RD, Denny sempat mengaku terinfeksi penyakit HIV. Dennis menyebut jika dirinya benar mengidap HIV, RD dan istrinya turut terinfeksi. Kemudian Dennis mengajak RD dan istrinya turut untuk berobat untuk memeriksakan diri ke dokter bersama-sama. Ia pun menyarankan untuk segera memeriksakan diri ke satu dokter yang sama. Melalui keterangan caption, Dennis menyebut saran berobat bersama supaya dapat menghemat biaya. Pasca pengakuan itu, Dennis Charista diminta oleh seorang warganet untuk berkonsultasi ke psikolog. Dennis pun menjawab melalui video singkat yang diunggah ke story Instagramnya. Wanita 31 tahun itu mengakui pernah berniat mendatangi psikolog. Namun ia mengurungkan lantaran takut dirinya nanti akan sembuh. Menurut Dennis, jika sembuh, ia tidak lagi dinilai sebagai sosok yang lucu. Andien Aisyah mengungkapkan rasa bangganya seusai mendapat kesempatan tampil di pelaksanaan acara konferensi tingkat tinggi atau KTT G20 di Bali. Andien tampil di momen The Welcoming Dinner of G20 Summit pada Selasa 15 November 2022 malam. Di momen tersebut, Andien berkolaborasi dengan Yuni Shara dan Iga Mawardi membawakan lagu damai milik Guru Soekarno Putra. Lewat unggahan di akun Instagramnya, Andien membagikan rasa bangganya bisa menjadi bagian dari acara tersebut. Tampil di hadapan sekitar 17 kepala negara jadi pengalaman yang tak akan bisa dilupakan oleh seorang Andien Aisyah. Bagi Andien, segala persiapan yang dilakukan beberapa hari jelang penampilannya terbayarkan dengan rasa bangga. Seperti diketahui, selain Andien Aisyah, Chef Arnold juga mengungkapkan rasa bahagianya menjadi juru masak di KTT G20. Tak sendirian, Chef Arnold juga terlihat bersama timnya untuk membuat hidangan buat tamu negara yang hadir di KTT G20. Acara gala dinner itu berlangsung meriah yang dihadiri orang penting dari berbagai negara. Melalui media sosial Instagram miliknya, juru masak asal Surabaya ini memperlihatkan sederet potret-potretnya. Tak segan dirinya membagikan momen saat bersama Presiden Jokowi. Dalam foto, Presiden Jokowi nampak sedang meninjau dapur yang di situ terdapat Chef Arnold. Menurut Chef Arnold, peristiwa itu sangat berharga dan berkesan untuk hidupnya. Ia mengatakan bahwa ini dilakukan karena kecintaannya terhadap bangsa. Lebih lanjut, ayah satu anak itu mengaku momen itu sangatlah luar biasa. Sebelumnya, KTT G20 Bali berlangsung selama 2 hari, sejak Selasa 15 November hingga Rabu 16 November 2022. Penutupan KTT G20 ditandai dengan ketok palu yang dilakukan oleh Presiden Jokowi. Lantas Jokowi menyerahkan presidensi G20 kepada India, Perdana Menteri India Narendra Modi. Jokowi menegaskan akan mendukung presidensi G20 di India.
Kita masuk ke informasi terakhir Tribuners. Gisela Anastasia kini diketahui telah resmi berpacaran dengan Rino Sudarjo, anak salah satu konglomerat tanah air. Setelah mengungkap hubungan asmaranya, Gisel mengumbar kemesraan dengan Rino Sudarjo itu di Instagram pribadinya. Pertama kali Gisel dan Rino Sudarjo membagikan momen saat terlihat sedang berada di pantai. Kini keduanya pun semakin sering membagikan momen bersama, termasuk saat perayaan ultah Gisel. Rino Melani bersama teman-temannya pun menyiapkan sejumlah kejutan tak terduga untuk Gisel. Seperti yang diketahui, pesta ulang tahun Gisel memang bertemakan tema olahraga dengan baju aneka warna. Saat menyiapkan kejutan, kerabat Gisel yang dipanggil Papa menyeletuk soal calon pengantin. Sesaat setelah Rino memakai baju bermotif tersebut, Melani langsung memanggil pacar baru Gisel tersebut. Pada vlog tersebut terlihat Gisel juga berpakaian baju olahraga dengan wajah tertutup kain. Saat mengetahui dirinya diberikan kejutan, ia pun langsung memeluk kekasihnya itu sambil menahan haru. Gisel mengira Rino tak peduli dengan ulang tahunnya, tetapi ia ternyata datang dengan membawakan sebuket bunga mawar. Mendengar Gisel sedang membuat harapan, Melani langsung menyeletuk. Gisel tak meminta untuk menikah di tahun ini. Mendengar hal tersebut, Gisel hanya menahan tawa dan tak menggubris perkataan Melani. Selain momen ulang tahun, video romantis Gisel dan Rino juga terlihat di akun TikTok. Terlihat Gisel mengenakan long dress hitam dengan tali tengah duduk di sofa. Sementara itu Rino terlihat menggunakan t-shirt berwarna hijau dan short pants duduk di samping mantan istri Gading Maretid sambil memegang ponsel. Dalam video tersebut terlihat Gisel dan Rino Sudarjo sudah tak malu-malu lagi memamerkan kemesraan satu sama lain. Gisel terlihat membuat konten dengan menggunakan backsound lagu milik Justin Bieber berjudul Baby. Saat Gisel sedang menyanyi, secara tiba-tiba Rino nampak membenarkan tali dress Gisel. Kemudian Gisel pun spontan merapikan dress bagian atasnya. Sontak saja tak sedikit netizen yang memberikan komentar di video berdurasi 7 detik itu. Kuasa hukum Dito Mahendra, Yafet Rishi, menyebut kliennya tidak berniat untuk balas dendam dengan memenjarakan Nikita Mirzani. Yafet menyebut jika Dito Mahendra hanya ingin memperbaiki nama baiknya seusai dicemari oleh Nikita Mirzani melalui akun media sosial miliknya. Sebab menurut Yafet, Nikita Mirzani diduga telah menghina Dito Mahendra. Hal tersebutlah yang membuat Nikita Mirzani harus berurusan dengan hukum, ditetapkan jadi tersangka hingga hidup di penjara. Diketahui saat ini Nikita Mirzani sedang menjalani proses sidang atas laporan Dito Mahendra. Yafet lantas menyinggung unggahan Nikita Mirzani pada Dito Mahendra, di mana mantan kekasih John Hopkins itu telah menjelek-jelekan Dito dengan menyebut seorang yang pembohong bahkan penipu. Tuduhan tersebut juga dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum atau JPU dalam dakwaannya. Kembali lagi, Yafet menegaskan jika Dito tidak akan menaruh dendam kepada sahabat Fitri Salhuteru itu. Namun yang jelas Nikita harus bisa mempertanggungjawabkan perlakuannya tersebut. Seperti diketahui, Nikita sebelumnya telah mengajukan permohonan penangguhan penahanan ke Kejaksaan Negeri atau Kejari Serang. Terkait hal itu, kuasa hukum Dito Mahendra, Yafet Rishi, meminta agar hakim turut mempertimbangkan pengajuan permohonan penangguhan penahanan yang dilayangkan Nikita Mirzani. Sebab menurut Yafet, Nikita memiliki latar belakang buruk saat berurusan dengan hukum di Indonesia. Selain itu, Nikita dinilai tidak kooperatif selama menjalani masalah hukumnya dengan Dito Mahendra. Kemudian Yafet berharap agar janda 3 anak itu tetap dilakukan penahanan di Rutan Kelas 2B Serang, Banten guna kelancaran sidang. Yafet menambahkan jika permohonan pengajuan penahanan merupakan hak bagi setiap tersangka. Begitupun yang dilakukan Nikita Mirzani saat ini. Diberitakan sebelumnya Nikita Mirzani didakwa pasal berlapis, yakni pasal 36 Junto pasal 27 ayat 3, Junto pasal 51 ayat 2 Undang-Undang ITE, kedua pasal 27 ayat 3 Junto pasal 45 ayat 3 Undang-Undang ITE, dan ketiga pasal 311 KUHP. Lebih lanjut, dalam dakwaan yang dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum, Nikita Mirzani merasa kecewa terkait jumlah kerugian yang dialami Dito Mahendra seusai berseteru dengannya, yakni sebesar 17,5 juta. Atas hal tersebut, pihak
pihak Nikita melalui kuasa hukumnya Fahmi Bahmid akan mengajukan nota keberatan atau eksepsi pada 28 November 2022. Fahmi menambahkan bahwa pihaknya akan mengajukan beberapa poin penting yang menurutnya tidak sesuai dengan dakwaan yang diberikan kepada kliennya. Kendati demikian, Fahmi enggan untuk membeberkan poin apa saja yang akan diajukan dalam eksepsinya nanti. Begini, tidak ada balas dendam, tidak ada sakit hati. Klien kami, Mas Dito, hanya ingin memperbaiki nama baiknya yang sudah dinista, sudah dihina, sudah direndahkan oleh Nikita Mirzani melalui postingnya. Silakan baca dakwaan itu. Berkali-kali netizen menghina sang ayah, kedua putra Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming Raka dan Kaisang Pangarep tampak diam dan santai menanggapi. Anda semua sudah tahu, ya, pembohong, penipu, pemberi PHP, kan gitu. Jangan percaya omongan orang ini, banyak ngomong, kan gitu. PHP, penipu. Di situ persoalannya. Jadi bukan masalah ini hanya sekedar masalah postingan, tidak. Justru posting begini, tidak ada balas dendam, tidak ada sakit hati. Klien kami, Mas Dito, hanya ingin memperbaiki nama baiknya yang sudah dinista, sudah dihina, sudah direndahkan oleh Nikita Mirzani melalui postingnya. Silakan baca dakwaan itu, kan ada siaran langsung itu waktu dibacakan dakwaannya. Memposting, mengambil foto orang tanpa izin, lalu menaruh kata-kata yang Anda semua sudah tahu, ya, pembohong, penipu, pemberi PHP, kan gitu. Jangan percaya omongan orang ini, banyak ngomong, kan gitu. PHP, penipu. Di situ persoalannya. Jadi bukan masalah ini hanya sekedar masalah postingan, tidak. Justru postingan itu yang bermasalah. Ya. Justru postingan itu yang menista, justru postingan itu yang merendahkan martabat orang lain. Karena itu dia memenuhi pasal 27 ayat 3. Ya kan begitu. Jadi jangan dibolak-balik logika berpikirnya. Ya, sekali lagi saya tandaskan bahwa tidak ada sakit hati, tidak ada balas dendam, ini proses hukum biasa. Ya, yang memang harus ditempuh oleh siapapun yang melanggar hukum, termasuk Nikita Mirzani. Ya, begitu. Tapi ada dampak sendiri gak sih yang Dito terima gitu akibat postingan tersebut dibilang pembohong, PHP dan sebagainya? Ya tentu seperti saya katakan nama baiknya yang telah dirusak oleh Nikita Mirzani. Nama baik itu mahal loh. Reputasi bisnis orang, reputasi pribadi orang itu jauh lebih mahal, tidak bisa dinilai dengan uang. Itu yang sekarang diperjuangkan. Supaya apa? Supaya siapapun termasuk Nikita Mirzani lain kali berhati-hati dalam. Berkali-kali netizen menghina sang ayah, kedua putra Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming Raka dan Kaisang Pangarep tampak diam dan santai menanggapinya. Namun kondisi ini terbalik saat ibunya tercinta Iriana yang dihina oleh netizen. Gibran Rakabuming Raka dan Kaisang Pangarep pun menanggapi cuitan netizen yang dianggap menghina ibu negara Iriana Jokowi. Hinaan itu diposting oleh akun Koprofil Jati pada Kamis 17 November 2022. Pada tweetnya itu, akun tersebut memposting foto Iriana Jokowi sedang berfoto bersama ibu negara Korea Selatan Kim Kun Hee. Foto diambil saat Kim Kun Hee menghadiri acara KTT G20 di Bali. Pada foto itu tampak Kim Kun Hee mengenakan baju lengan pendek berwarna putih. Ia memadukan baju itu dengan rok garis-garis warna biru dan coklat. Iriana Jokowi tampak mengenakan kebaya pink yang dipadukan dengan kain tenun berwarna senada. Ia menyempurnakan penampilannya dengan gaya rambut diikat setengah dan membiarkan poninya menutupi telinga. Iriana Jokowi juga tampak mengenakan kerudung atau penutup kepala dengan warna senada. Tampilan Iriana Jokowi makin cantik dengan anting, gelang, dan kalung yang senada. Dirinya juga memulas bibirnya dengan lipstik berwarna pink dan menambah kesan fresh. Iriana Jokowi memasang wajah dengan full senyum yang memperlihatkan keramahan. Foto itu kemudian diposting oleh akun Koprofil Jati dengan menulis caption yang dinilai menghina.
sebab ia mencuitkan percakapan antara ART dengan majikannya di foto tersebut. Banyak yang menilai bahwa cuitan itu ditujukan untuk menghina Ibu Negara Iriana Jokowi. Setelah memposting foto itu, ia pun kemudian langsung menghapusnya. Ia beralasan kalau tweetnya itu menimbulkan banyak salah paham. Akun itu juga memberikan penjelasan yang tidak sesuai dengan apa yang ia posting sebelumnya, sehingga terkesan hanya mencari pembenaran saja. Sontak saja tweet itu langsung ditanggapi oleh Gibran Rakabuming Raka dan Kaisang Pangarep. Gibran Rakabuming Raka tampak mempertanyakan maksud dari akun tersebut yang menjadikan salah paham sebagai alasan dirinya menghapus tweet tersebut. Ia juga kemudian membalas tweet berisi screenshot bernada menghina Iriana Jokowi tersebut. Kaisang Pangarep pun tampaknya murka dengan hinaan yang dialamatkan pada ibunya tersebut. Kaisang Pangarep ikut menanyakan maksud dari postingan Iriana Jokowi dan Kim Kun Hee tersebut. Namun ia mengatakan kalau dirinya sudah menerima pesan dari ibunya Iriana Jokowi untuk sabar. Kabar mengejutkan datang dari pemain sinetron Eli Sugigi. Ia menangis pilu meratapi pernikahannya yang kembali kandas. Diketahui sebelum menikah dengan Irwan Aher, Eli Sugigi sempat menikah sebanyak 6 kali. Namun ke-6 pernikahannya yang dilakukan secara siri selalu berakhir dengan perpisahan. Meski demikian, Eli Sugigi membantah mempermainkan pernikahan. Di tengah kesibukannya mempersiapkan diri untuk maju menjadi calon legislatif dari Partai PAN, Eli Sugigi mengumumkan dirinya kembali menyandang status janda. Eli Sugigi memutuskan untuk mengakhiri pernikahan sirinya dengan Irwan Aher karena ada masalah besar yang menerpa dirinya. Ada orang ketiga di antara hubungan pernikahan Eli Sugigi dengan Irwan Aher. Hal itu dikatakan Eli saat ditemui di kawasan Mampang Perapatan, Jakarta Selatan pada Kamis 17 November. Lantas saat ditanya siapa orang ketiga yang membuat rumah tangganya hancur, Eli masih merahasiakan. Namun ia menyebut kekasih Irwan Aher itu adalah orang dekatnya dan sangat akrab dengan kehidupan Eli Sugigi. Wanita berusia 51 tahun itu mengaku kalau Aher ada hubungan lain dengan seorang laki-laki dan baru terungkap selama beberapa hari belakangan ini. Rupanya sikap Aher yang tak membelanya membuat Eli Sugigi murka. Ia memutuskan untuk pisah. Mantan koordinator penonton bayaran ini menyebut sebenarnya ia tidak terima dengan ucapan lelaki yang mengklaim kekasih Aher. Sebab lelaki tersebut menyebut Eli tidak berhak mengatur-atur Aher meski mereka sudah menikah siri. Eli Sugigi pun tak mau memperpanjang masalah asmara Irwan Aher dengan lelaki tersebut dan memilih untuk berpisah. Kendati demikian, wanita berusia 51 tahun tersebut masih menyimpan rasa kepada Aher walaupun sudah dikecewakan. Namun Eli tak tahu apakah Aher akan memilih lelaki tersebut atau dirinya. Untuk saat ini, Eli Sugigi belum mau memutuskan untuk rujuk dan kembali menjalani hidup bersama. Kenapa, Po? Kenapa, Po? Banyak alasannya. Istri belum jawab apa-apa sama aku minta udahin, dia belum jawab apa-apa, dia masih di Bali. Dia belum jawab apapun, tapi aku bilang aku minta udahin aja karena sama aku baik, aku nggak mau berantem sama dia. Katanya dia unfollow aku kan, karena aku selalu ya ada orang ketiga. Orang ketiganya siapa? Aher selingkuh atau Po Eli yang punya? Bukan, ada orang ngejar-ngejar Aher dan aku dimusuhin sama orang itu karena merasa dia milikin Aher gitu.
Sejak kapan po? Sejak kapan po Oh, udahannya? bukan artis. Sejak kapan po udahannya po? Sejak kapan? Tadi aku udahin. Tadi? Baru tadi. Waduh. Tadi aku udahin. Kenapa po? Karena di Bali gua ketemu dia cuma sebentar ya. Dia nggak tahu, dia sih nggak mau udahin aku. Cuman katanya ada teman yang suka sama dia ngomong Eli sama Aher cuma settingan. Gitu. Eli sama Aher cuma settingan. Dan aku bilang, jawab kamu. Temen kamu ngomong aku settingan. Dia diem aja. Dia nggak ada jawaban apa-apa. Kalau begitu Aher ngiyain dong. Kalau emang Aher ngiyain untuk settingan, silakan. Bukti dari digital banyak kan. Dia bilang udah menikah, keluarganya udah tahu semua. Aku mohon maaf untuk keluarganya, padahal aku sama keluarganya baik banget ya. Maksudnya udah keluarga, udah saya udah memahami juga. Tapi ya aku harus memutuskan, kalaupun nanti aku balik lagi sama dia, berarti itu jodoh gitu aja. Berarti itu kan siri kan? Siri. Kalau siri kan tinggal bubar aja kan, tinggal pergi aja. Oke, tapi nggak ngaruh itu nanti di citranya dari Po Eli, image Po Eli. Nah itu makanya aku tuh nggak mau bercerai. Akhir tuh terakhir buat aku. Tapi kenapa orang tuh masuk dalam Dr. Richard Lee mengungkapkan kesedihannya saat tahu pihak Kartika Putri tak tinggal diam setelah dirinya dinyatakan tidak sah dari status tersangka. Kini pihak Kartika Putri bakal menyiapkan upaya hukum selanjutnya. Melalui Instagram story-nya, Dr. Richard Lee mengunggah tangkapan layar sebuah judul tayangan di YouTube dan terpampang wajah Kartika Putri. Judul tersebut berbunyi Kartika Putri akui siap tempur kembali dengan Richard Lee. Menanggapi hal tersebut, Dr. Richard Lee mengungkapkan kesedihannya dan tak menyangka babak baru akan kembali dihadapinya lagi. Pada unggahan Instagram story berikutnya, Dr. Richard Lee seolah memberikan sindiran untuk Kartika Putri. Richard Lee pun memberikan doa agar Kartika Putri diredakan dendamnya. Tak sampai di situ, Richard kembali memberikan sindiran melalui video di Instagram story berikutnya. Ia menyinggung perihal seseorang yang memakai atribut keagamaan dan cerminan sikap. Richard pun lebih dalam menyinggung perihal atribut keagamaan yang dimaksud. Richard pun kembali membandingkan dengan dirinya. Richard menyoroti seseorang yang memakai atribut keagamaan yang bersikap tak sesuai. Richard pun seolah berpesan kepada Kartika untuk tak memakai atribut keagamaan jika belum siap. Diberitakan sebelumnya melalui sidang pra-peradilan, kini Richard Lee dinyatakan bebas dari statusnya sebagai tersangka kasus dugaan pencemaran nama baik dan illegal akses karena dianggap tidak sah secara hukum. Lebih lanjut, Richard Lee mengaku tidak akan membalas perbuatan Kartika Putri terhadap dirinya. Namun, ia tidak akan memaafkan istri Habib Usman bin Yahya itu. Richard Lee bahkan pernah merasakan dibalik jeruji besi selama 1 kali 24 jam setelah ditetapkan sebagai tersangka di Polda Metro Jaya karena illegal akses. Kini status tersangka Richard Lee telah dicabut sejak 14 November 2022. Hal ini dijelaskan Richard Lee bersama kuasa hukumnya Reno Romain. Diketahui Kartika Putri melaporkan Richard Lee atas dugaan pencemaran nama baik seusai membuat video reaksi atas ulasan Kartika soal suatu produk kecantikan. Richard Lee menyebut bahwa produk yang digunakan Kartika berbahaya untuk kulit. Tak terima dengan ucapan Richard Lee, Kartika pun membuat laporan atas dugaan pencemaran nama baik.
Kakak Roy Marten sekaligus aktor senior Rudy Salam meninggal dunia pada Jumat 18 November 2022 pagi. Kabar Rudy Salam meninggal dunia ini dibagikan langsung oleh Gading Marten lewat postingan di akun Instagram pribadinya. Dalam postingannya itu, Gading Marten mengunggah potret lawas Rudy Salam semasa muda. Melalui keterangan unggahannya, Gading Marten pun menyampaikan rasa dukanya atas kepergian kakak sang ayah. Rudy Salam menghembuskan nafas terakhirannya di Rumah Sakit Harum Sisma Medika, Jakarta Timur. Jenazah Rudy Salam rencananya akan disemayamkan di Rumah Duka PGI Cikini, Jakarta Pusat. Rudy Salam wafat di usia 73 tahun dan meninggalkan seorang istri, 2 anak, dan 5 cucu. Selain Gading Marten, salah seorang anak mendiang Rudy Salam, Runa Rici Salam, juga mengabarkan sang ayah telah meninggal dunia melalui akun Instagramnya. Menurut Runa Salam, sang ayah meninggal tanpa rasa sakit. Sebagai informasi, Rudy Salam adalah aktor yang menyeramakan dunia perfilman Indonesia. Pria bernama lengkap Rudy Sutantio Abdul Salam ini lahir di Salatiga pada 3 Desember 1948. Semasa hidupnya, Rudy Salam bermain di puluhan judul film dan sinetron. Mendiang Rudy Salam pernah berpasangan dengan aktris Doris dalam film Sejuta Duka Ibu, Rosita, dan Garis-Garis Hidup. Film-film tersebut ditayangkan di bioskop pada 1977 dan menandai karir mendiang Rudy Salam di industri film Indonesia. Rudy Salam dikenal sebagai kakak Roy Marten dan Chris Salam. Rudy Salam menikah dengan aktris Marina Gardena dan mempunyai 2 anak, Runa Salam dan Rama Prakarsa Salam. Vokalis grup band Viaratel Widi kini diadukan ke pihak kepolisian atas dugaan pornografi. Buntut dari aksi, Widi Viaratel membuka baju saat konser musik di Palu, Sulawesi Tengah pada 20 Oktober 2022 lalu. Aksi Widi Viaratel itu menuai kecaman dari sejumlah pihak. Widi Viaratel dilaporkan oleh Forum Pemuda Sulawesi karena tak senang dengan aksi sang vokalis saat menggelar konser di Palu beberapa waktu lalu. Laporan terhadap Widi Viaratel telah masuk ke Bareskrim Polri pada Rabu 16 November 2022. Tim kuasa hukum pelapor Zainul Arifin memberikan penjelasan. Atas aksinya, Widi Viaratel terancam masalah hukum. Adapun pasal yang disangkakan yakni Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Pasal 10 Junto Pasal 36 terkait pornografi dengan ancaman hukuman 10 tahun penjara dan denda 5 miliar. Pihak pelapor menyebut aksi yang dilakukan Widi
Widi Fieratel memang sengaja dilakukan. Zainur menuturkan Widi Fieratel seharusnya bisa memberikan contoh yang baik sebagai public figure. Pihak pelapor memberi waktu 3 kali 24 jam kepada Widi Fieratel untuk memberikan klarifikasi. Tim kuasa hukum pelapor pun menyampaikan sudah mengantongi 2 barang bukti. Diberitakan sebelumnya, Widi sempat memberikan penjelasan mengenai aksi panggungnya saat itu. Widi Fieratel mengatakan apa yang dilakukannya kemarin hanya spontanitas saja. Ia juga mengaku kegerahan setelah bernyanyi menghibur para penonton. Begitu melepaskan bajunya, Widi Fieratel terlihat hanya mengenakan bra warna hitam. Menurut Widi Fieratel, baju dalamnya itu bukan bra, melainkan baju olahraga. Widi mengaku bahwa hal tersebut sudah menjadi kebiasaannya setelah manggung. Widi Fieratel menyadari bahwa kemajuan teknologi komunikasi saat ini membuat videonya membuka baju itu menjadi cepat tersebar luas hingga viral di media sosial. Walau dicibir, Widi Fieratel tidak mempersoalkannya. Ia bahkan mengatakan di setiap panggung ia akan selalu melakukan hal demikian. Forum Pemuda Sulawesi melaporkan vokalis Fieratel Widi ke Bareskrim Polri pada Rabu 16 November 2022. Widi Fieratel dilaporkan ke polisian atas dugaan tindak pidana pornografi. Laporan itu dilayangkan seusai aksi buka baju yang dilakukan Widi Fieratel ketika manggung. Lantas seperti apa profil dari Widi Fieratel? Widi Sudiro Niklani atau yang lebih dikenal dengan Widi Fieratel merupakan seorang vokalis kelahiran Jakarta 8 Mei 1990. Ia lahir dari pasangan Rudi Sudiro Niklani dan Dewi Martini. Widi dikenal melalui bandnya yakni Viera. Saat Widi Fieratel memulai karirnya pada November 2008 dan tergabung dalam Viera bersama Kevin Aprilio, Raka, dan Satrianda hingga meraih kesuksesan dan menjadi tren pada masa itu. Mulanya Widi bergabung menggantikan Raisa dalam grup band Adante. Sebelum akhirnya grup tersebut berubah jadi Viera dan kini jadi Fieratel setelah seluruh personilnya keluar dari manajemen Musika Studio dan bergabung dengan Aprilio Kingdom. Tak hanya di situ saja, Widi juga diketahui memiliki proyek musik lainnya. Ia tergabung bersama Onadio Leonardo, mantan vokalis Killing Me Inside yang tak lain adalah sahabat sekaligus mantan kekasihnya. Keduanya diketahui menggarap proyek pada tahun 2015 itu diberi titel 1990. Konsep dari duo ini adalah DJ 2 orang dengan Widi juga mengisi sebagai vokalis. Selain memiliki bakat di dunia tarik suara, Widi Fieratel mulai melebarkan sayapnya ke dunia akting. Ia diketahui membintangi sebuah film bertajuk Sang Martir. Dalam film tersebut, Widi memerankan karakter Lily. Bahkan Widi Fieratel juga sempat bermain dalam sebuah sinetron bertajuk Aprilio dan Juli pada tahun 2013 silam. Wanita yang memiliki suara indah ini juga diketahui memiliki hobi bermain basket hingga berlatih tembak.
ditembak. Hingga kini diketahui jika Widi masih berstatus single dan belum menikah. Sosok Widi Fieratel juga sempat menghebohkan publik setelah dirinya menjadi korban percobaan penculikan. Insiden itu terjadi di daerah Kemang dengan melibatkan 3 orang dan sebuah mobil. Widi Fieratel ditarik paksa oleh 3 orang tersebut ke dalam mobil. Tapi kemudian ia diturunkan kembali seusai mengatakan bahwa ia adalah vokalis Fieratel dengan menunjukkan tato Viera. Namun kejadian tak mengenakan lainnya kembali dialami Widi pada tahun 2021 lalu. Widi Fieratel mengungkapkan bahwa ia menjadi korban pelecehan oleh seorang oknum diduga aparat berpangkat. Lewat Instagramnya, Widi menceritakan kronologi dapat pelecehan tersebut seusai berdebat dengan seorang ibu-ibu. Widi Fieratel tidak terima saat oknum tersebut ikut campur ketika ia sedang berselisih dengan perempuan. Apalagi ia didorong dan dibentak-bentak dengan kalimat kasar. Kita beralih ke informasi lainnya, Tribuner. Selin Evangelista kembali menjadi sorotan setelah dikabarkan menjalin kedekatan dengan Stefan Pasaribu. Meski dikabarkan dekat dengan Stefan Pasaribu, Selin Evangelista tetap tidak memberikan penjelasan lebih terkait kebenaran kabar tersebut. Kini Selin Evangelista justru memperlihatkan kedekatan antara Stefan Pasaribu dengan putranya Koa. Anak Selin Evangelista dari Stefan William tersebut terlihat akrab dengan Stefan Pasaribu. Dalam unggahan video di Instagram story-nya, Selin Evangelista mengunggah ulang Instagram story dari akun Pradipa Negara. Video tersebut diberi lagu Baby Shark dan berlatar ruang layaknya sebuah garasi. Terlihat Stefan Pasaribu dan Koa asik bermain mobil-mobilan. Stefan Pasaribu tampak fasih mengarahkan mobil layaknya orang yang akan memarkirkan kendaraannya. Sementara itu, Koa asik menyetir mobil-mobilan yang dikendarainya di sebelah Stefan Pasaribu. Baik Stefan Pasaribu maupun Koa tak terlihat canggung sama sekali. Diberitakan sebelumnya, Stefan Pasaribu sempat menjawab kabar kedekatannya dengan Selin Evangelista. Namun, Stefan enggan memberikan jawaban gamblang mengenai kabar adanya kedekatan dengan Selin. Ia hanya meminta kepada publik agar mendoakan yang terbaik untuk hubungannya dengan mantan istri Stefan William itu. Stefan Pasaribu juga memuji kepribadian Selin Evangelista. Menurutnya, Selin merupakan seorang publik figur yang hebat dan bisa menjadi panutan semua orang. Lebih lanjut, saat disinggung soal keinginan Stefan menjalin hubungan dengan Selin Evangelista, ia pun nampak enggan berkomentar. Pelantun belum siap kehilangan ini lagi-lagi hanya meminta doa terkait hal itu.
Seiring perkembangan zaman, kini masyarakat untuk berbelanja pun tak harus langsung ke tempatnya. Sebab saat ini sudah dimudahkan dengan adanya e-commerce atau wadah yang menghubungkan antara pembeli dan pedagang. Pembayarannya pun aman karena melalui rekening bersama atau melibatkan 3 pihak. Hal tersebut tentu memudahkan masyarakat. Satu di antara contohnya, artis Amel Carla yang kini lebih menyukai berbelanja online ketimbang offline. Amel Carla pun mengaku sudah memakai e-commerce seperti Shopee sejak lama. Ia tak terlalu mengingat produk apa saja yang ia pertama kali beli di e-commerce, tetapi jika dilihat dari riwayat berbelanjanya di HP-nya, ia membeli produk botol sabun. Amel mengatakan alasannya membeli botol sabun di e-commerce lantaran mudah untuk dicari. Di samping itu, botol sabun di rumahnya sudah terlihat jelek, maka ia ingin membeli yang baru agar terlihat estetik. Tak hanya itu, dengan adanya e-commerce, Amel tak memungkiri kebutuhannya dengan mudah terpenuhi sebab ia tak lagi harus ke sana kemari untuk mencari barang yang dibutuhkannya. Seperti contohnya saat itu Amel mencari alat belajar untuk ujian sekolahnya. Bertahun-tahun sudah memakai e-commerce, pilihannya Amel menyebut sekarang tambah dipermudah dengan beberapa fitur terbaru. Sebagai informasi, Amel Carla pernah mengalami masa tak sehat karena obesitas. Namun Amel Carla berhasil menurunkan berat badan hingga 13 kg. Bahkan saat itu Amel Carla sampai merasa ngos-ngosan saat harus menaiki tangga rumahnya. Amel pun periksa ke dokter gizi dan didiagnosis obesitas. Hal itu membuat Amel berniat untuk menurunkan berat badan agar memiliki pola hidup sehat. Namun di sisi lain terdapat warganet yang memberikan komentar buruk di Instagram Amel. Kendati demikian, Amel sudah terbiasa mendapat bulian sejak kecil karena memiliki berat badan berlebih. Kini Amel merasa lebih percaya diri dan positif. Selain itu, Amel juga merasa banyak warganet yang memberikan komentar positif kepadanya. At least membatasi nggak lebih dari 5 juta sih. Cuman tergantung, kalau misalnya kayak hair dryer gitu kan pasti harganya di atas kan gitu. Jadi gak nentu sih sebulan, tapi aku membatasi juga. Barang termurah yang pernah dibeli, Kamel? Barang termurah yang pernah dibeli? Kacamata. Jadi ada kacamata fashion gitu buat kalau lari, kalau sepedahan gitu. Itu lumayan murah. Berapa Kang? 20.000. Terus ada juga sisir rambut buat kalau lagi keramas itu juga 20. Kalau barang unfaedah yang pernah dibeli di Allshop? Unfaedah yang random gitu Bang. Yang cuman beli karena lucu aja tapi nggak pernah dipakai. Nah, aku tuh bukan orang yang kayak ih lucu beli gitu. Jarang sih kalau kayak memang lagi butuh atau kayak misalnya lucu tapi butuh nggak ya gitu. Jadi jarang untuk membeli hal-hal nggak berfaedah. Mungkin lebih ke baju kali ya, baju kayak ih lucu, harusnya beli satu aja tapi malah jadi beli 2, warnanya beda. Oke, tapi pernah ngalamin hal-hal semacam ketipu gitu gak sih kayak di workshop gitu? Pernah banget lagi. Jadi kayak baru 2 bulan lalu deh. Jadi aku beli penjepit bulu mata. Harganya memang kayak kok nggak jauh beda gitu ya. Tapi yang datang memang tidak sesuai ekspektasi. Itu tetap penjepit bulu mata, tapi tidak sesuai ekspektasi. Cuma ya nggak pernah ketipu kayak barang nggak datang gitu-gitu karena kan I think ada proteksinya juga ya, kalau misalnya nggak datang kan duit dikembaliin. Terus ibuku kayaknya yang pernah ketipu sepeda mungkin atau setrikaan gitu. Kayaknya kayak sempat ketipu terus nggak dikirim gitu barangnya tapi uangnya. Tapi ya menurut aku memang walaupun zaman udah digital maju banget harus hati-hati ya dalam Kamel, ini kan kalau misalnya lagi kayak 12 angka sama gini kan diskonnya lebih besar kan. Jadi apa barang yang di check out tuh lebih banyak gitu nggak sih dari maksudnya memanfaatkan diskon? Lumayan. Jadi kalau kakak aku yang cewek dia tuh bener-bener tiap kali angka kembar 3 hari kemudian paket untuk Mbak Lintang. Nah kalau aku tuh Denis Charista mengaku tidak takut apabila harus berhadapan dengan pihak istri RD. Dalam sebuah unggahan di Instagram story-nya, Denis Charista kembali membagikan fitur tanya jawab. Ada pertanyaan dari seorang warganet yang menyinggung perihal keberanian Denis Charista untuk menghadapi pihak istri RD. Warganet tersebut bertanya apakah Denis Charista akan takut lantaran istri RD dan rekan-rekannya terkenal dan kaya hingga disebut sultan. Menanggapi hal tersebut, Denis Charista menuliskan bahwa dirinya
dirinya tidak takut. Denis Charista justru mengklaim seharusnya istri RD lah yang minder dengannya. Hal ini lantaran istri RD bersama para rekan artis, sementara Denis Charista hanya seorang diri. Selain menyatakan bahwa dirinya tidak takut dengan istri RD, Denis sempat mengaku terinfeksi penyakit HIV. Denis menyebut jika dirinya benar mengidap HIV, RD dan istrinya turut terinfeksi. Kemudian Denis mengajak RD dan istrinya turut untuk berobat untuk memeriksakan diri ke dokter bersama-sama. Ia pun menyarankan untuk segera memeriksakan diri ke satu dokter yang sama. Melalui keterangan caption, Denis menyebut saran berobat bersama supaya dapat menghemat biaya. Pasca pengakuan itu, Denis Charista diminta oleh seorang warganet untuk berkonsultasi ke psikolog. Denis pun menjawab melalui video singkat yang diunggah ke story Instagramnya. Wanita 31 tahun itu mengakui pernah berniat mendatangi psikolog. Namun ia mengurungkan lantaran takut dirinya nanti akan sembuh. Menurut Denis, jika sembuh, ia tidak lagi dinilai sebagai sosok yang lucu. Andien Aisyah mengungkapkan rasa bangganya seusai mendapat kesempatan tampil di pelaksanaan acara konferensi tingkat tinggi atau KTT G20 di Bali. Andien tampil di momen The Welcoming Dinner of G20 Summit pada Selasa 15 November 2022 malam. Di momen tersebut, Andien berkolaborasi dengan Yuni Shara dan Iga Mawardi membawakan lagu damai milik Guru Soekarno Putra. Lewat unggahan di akun Instagramnya, Andien membagikan rasa bangganya bisa menjadi bagian dari acara tersebut. Tampil di hadapan sekitar 17 kepala negara jadi pengalaman yang tak akan bisa dilupakan oleh seorang Andien Aisyah. Bagi Andien, segala persiapan yang dilakukan beberapa hari jelang penampilannya terbayarkan dengan rasa bangga. Seperti diketahui, selain Andien Aisyah, Chef Arnold juga mengungkapkan rasa bahagianya menjadi juru masak di KTT G20. Tak sendirian, Chef Arnold juga terlihat bersama timnya untuk membuat hidangan buat tamu negara yang hadir di KTT G20. Acara gala dinner itu berlangsung meriah yang dihadiri orang penting dari berbagai negara. Melalui media sosial Instagram miliknya, juru masak asal Surabaya ini memperlihatkan sederet potret-potretnya. Tak segan dirinya membagikan momen saat bersama Presiden Jokowi. Dalam foto, Presiden Jokowi nampak sedang meninjau dapur yang di situ terdapat Chef Arnold. Menurut Chef Arnold, peristiwa itu sangat berharga dan berkesan untuk hidupnya. Ia mengatakan bahwa ini dilakukan karena kecintaannya terhadap bangsa. Lebih lanjut, ayah satu anak itu mengaku momen itu sangatlah luar biasa. Sebelumnya, KTT G20 Bali berlangsung selama 2 hari, sejak Selasa 15 November hingga Rabu 16 November 2022. Penutupan KTT G20 ditandai dengan ketok palu yang dilakukan oleh Presiden Jokowi. Lantas Jokowi menyerahkan presidensi G20 kepada India, Perdana Menteri India Narendra Modi. Jokowi menegaskan akan mendukung presidensi G20 di India.
Kita masuk ke informasi terakhir Tribuners. Gisela Anastasia kini diketahui telah resmi berpacaran dengan Rino Sudarjo, anak salah satu konglomerat tanah air. Setelah mengungkap hubungan asmaranya, Gisel mengumbar kemesraan dengan Rino Sudarjo itu di Instagram pribadinya. Pertama kali Gisel dan Rino Sudarjo membagikan momen saat terlihat sedang berada di pantai. Kini keduanya pun semakin sering membagikan momen bersama, termasuk saat perayaan ultah Gisel. Rino Melani bersama teman-temannya pun menyiapkan sejumlah kejutan tak terduga untuk Gisel. Seperti yang diketahui, pesta ulang tahun Gisel memang bertemakan tema olahraga dengan baju aneka warna. Saat menyiapkan kejutan, kerabat Gisel yang dipanggil Papa menyeletuk soal calon pengantin. Sesaat setelah Rino memakai baju bermotif tersebut, Melani langsung memanggil pacar baru Gisel tersebut. Pada vlog tersebut terlihat Gisel juga berpakaian baju olahraga dengan wajah tertutup kain. Saat mengetahui dirinya diberikan kejutan, ia pun langsung memeluk kekasihnya itu sambil menahan haru. Gisel mengira Rino tak peduli dengan ulang tahunnya, tetapi ia ternyata datang dengan membawakan sebuket bunga mawar. Mendengar Gisel sedang membuat harapan, Melani langsung menyeletuk. Gisel tak meminta untuk menikah di tahun ini. Mendengar hal tersebut, Gisel hanya menahan tawa dan tak menggubris perkataan Melani. Selain momen ulang tahun, video romantis Gisel dan Rino juga terlihat di akun TikTok. Terlihat Gisel mengenakan long dress hitam dengan tali tengah duduk di sofa. Sementara itu Rino terlihat menggunakan t-shirt berwarna hijau dan short pants duduk di samping mantan istri Gading Maretid sambil memegang ponsel. Dalam video tersebut terlihat Gisel dan Rino Sudarjo sudah tak malu-malu lagi memamerkan kemesraan satu sama lain. Gisel terlihat membuat konten dengan menggunakan backsound lagu milik Justin Bieber berjudul Baby. Saat Gisel sedang menyanyi, secara tiba-tiba Rino nampak membenarkan tali dress Gisel. Kemudian Gisel pun spontan merapikan dress bagian atasnya. Sontak saja tak sedikit netizen yang memberikan komentar di video berdurasi 7 detik itu. Kuasa hukum Dito Mahendra, Yafet Rishi, menyebut kliennya tidak berniat untuk balas dendam dengan memenjarakan Nikita Mirzani. Yafet menyebut jika Dito Mahendra hanya ingin memperbaiki nama baiknya seusai dicemari oleh Nikita Mirzani melalui akun media sosial miliknya. Sebab menurut Yafet, Nikita Mirzani diduga telah menghina Dito Mahendra. Hal tersebutlah yang membuat Nikita Mirzani harus berurusan dengan hukum, ditetapkan jadi tersangka hingga hidup di penjara. Diketahui saat ini Nikita Mirzani sedang menjalani proses sidang atas laporan Dito Mahendra. Yafet lantas menyinggung unggahan Nikita Mirzani pada Dito Mahendra, di mana mantan kekasih John Hopkins itu telah menjelek-jelekan Dito dengan menyebut seorang yang pembohong bahkan penipu. Tuduhan tersebut juga dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum atau JPU dalam dakwaannya. Kembali lagi, Yafet menegaskan jika Dito tidak akan menaruh dendam kepada sahabat Fitri Salhuteru itu. Namun yang jelas Nikita harus bisa mempertanggungjawabkan perlakuannya tersebut. Seperti diketahui, Nikita sebelumnya telah mengajukan permohonan penangguhan penahanan ke Kejaksaan Negeri atau Kejari Serang. Terkait hal itu, kuasa hukum Dito Mahendra, Yafet Rishi, meminta agar hakim turut mempertimbangkan pengajuan permohonan penangguhan penahanan yang dilayangkan Nikita Mirzani. Sebab menurut Yafet, Nikita memiliki latar belakang buruk saat berurusan dengan hukum di Indonesia. Selain itu, Nikita dinilai tidak kooperatif selama menjalani masalah hukumnya dengan Dito Mahendra. Kemudian Yafet berharap agar janda 3 anak itu tetap dilakukan penahanan di Rutan Kelas 2B Serang, Banten guna kelancaran sidang. Yafet menambahkan jika permohonan pengajuan penahanan merupakan hak bagi setiap tersangka. Begitupun yang dilakukan Nikita Mirzani saat ini. Diberitakan sebelumnya Nikita Mirzani didakwa pasal berlapis, yakni pasal 36 Junto pasal 27 ayat 3, Junto pasal 51 ayat 2 Undang-Undang ITE, kedua pasal 27 ayat 3 Junto pasal 45 ayat 3 Undang-Undang ITE, dan ketiga pasal 311 KUHP. Lebih lanjut, dalam dakwaan yang dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum, Nikita Mirzani merasa kecewa terkait jumlah kerugian yang dialami Dito Mahendra seusai berseteru dengannya, yakni sebesar 17,5 juta. Atas hal tersebut, pihak
pihak Nikita melalui kuasa hukumnya Fahmi Bahmid akan mengajukan nota keberatan atau eksepsi pada 28 November 2022. Fahmi menambahkan bahwa pihaknya akan mengajukan beberapa poin penting yang menurutnya tidak sesuai dengan dakwaan yang diberikan kepada kliennya. Kendati demikian, Fahmi enggan untuk membeberkan poin apa saja yang akan diajukan dalam eksepsinya nanti. Begini, tidak ada balas dendam, tidak ada sakit hati. Klien kami, Mas Dito, hanya ingin memperbaiki nama baiknya yang sudah dinista, sudah dihina, sudah direndahkan oleh Nikita Mirzani melalui postingnya. Silakan baca dakwaan itu. Berkali-kali netizen menghina sang ayah, kedua putra Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, dan Kaisang Pangarep tampak diam dan santai Anda semua sudah tahu, ya, pembohong, penipu, pemberi PHP, kan gitu. Jangan percaya omongan orang ini, banyak ngomong, kan gitu. PHP, penipu. Di situ persoalannya. Jadi bukan masalah, ini hanya sekedar masalah postingan, tidak. Justru posting begini, tidak ada balas dendam, tidak ada sakit hati. Klien kami, Mas Dito, hanya ingin memperbaiki nama baiknya yang sudah dinista, sudah dihina, sudah direndahkan oleh Nikita Mirzani melalui postingnya. Silakan baca dakwaan itu, kan ada siaran langsung itu waktu dibacakan dakwaannya. Memposting, mengambil foto orang tanpa izin, lalu menaruh kata-kata yang Anda semua sudah tahu, ya, pembohong, penipu, pemberi PHP, kan gitu. Jangan percaya omongan orang ini, banyak ngomong, kan gitu. PHP, penipu. Di situ persoalannya. Jadi bukan masalah, ini hanya sekedar masalah postingan, tidak. Justru postingan itu yang bermasalah. Ya, justru postingan itu yang menista, justru postingan itu yang merendahkan martabat orang lain. Karena itu dia memenuhi pasal 27 ayat 3. Ya kan begitu. Jadi jangan dibolak-balik logika berpikirnya. Ya, sekali lagi saya tandaskan bahwa tidak ada sakit hati, tidak ada balas dendam, ini proses hukum biasa. Ya, yang memang harus ditempuh oleh siapapun yang melanggar hukum, termasuk Nikita Mirzani. Ya, begitu. Tapi ada dampak sendiri nggak sih yang Dito terima gitu akibat postingan tersebut dibilang pembohong, PHP dan sebagainya? Ya tentu seperti saya katakan, nama baiknya yang telah dirusak oleh Nikita Mirzani. Nama baik itu mahal loh. Reputasi bisnis orang, reputasi pribadi orang itu jauh lebih mahal, tidak bisa dinilai dengan uang. Itu yang sekarang diperjuangkan. Supaya apa? Supaya siapapun termasuk Nikita Mirzani lain kali berhati-hati dalam. Berkali-kali netizen menghina sang ayah, kedua putra Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, dan Kaisang Pangarep tampak diam dan santai menanggapinya. Namun kondisi ini terbalik saat ibunya tercinta Iriana yang dihina oleh netizen. Gibran Rakabuming Raka dan Kaisang Pangarep pun menanggapi cuitan netizen yang dianggap menghina ibu negara Iriana Jokowi. Hinaan itu diposting oleh akun Koprofil Jati pada Kamis 17 November 2022. Pada tweetnya itu, akun tersebut memposting foto Iriana Jokowi sedang berfoto bersama ibu negara Korea Selatan Kim Kun Hee. Foto diambil saat Kim Kun Hee menghadiri acara KTT G20 di Bali. Pada foto itu tampak Kim Kun Hee mengenakan baju lengan pendek berwarna putih. Ia memadukan baju itu dengan rok garis-garis warna biru dan coklat. Iriana Jokowi tampak mengenakan kebaya pink yang dipadukan dengan kain tenun berwarna senada. Ia menyempurnakan penampilannya dengan gaya rambut diikat setengah dan membiarkan poninya menutupi telinga. Iriana Jokowi juga tampak mengenakan kerudung atau penutup kepala dengan warna senada. Tampilan Iriana Jokowi makin cantik dengan anting, gelang, dan kalung yang senada. Dirinya juga memulas bibirnya dengan lipstik berwarna pink dan menambah kesan fresh. Iriana Jokowi memasang wajah dengan full senyum yang memperlihatkan keramahan. Foto itu kemudian diposting oleh akun Koprofil Jati dengan menulis caption yang dinilai menghina.
sebab ia mencuitkan percakapan antara ART dengan majikannya di foto tersebut. Banyak yang menilai bahwa cuitan itu ditujukan untuk menghina Ibu Negara Iriana Jokowi. Setelah memposting foto itu, ia pun kemudian langsung menghapusnya. Ia beralasan kalau tweetnya itu menimbulkan banyak salah paham. Akun itu juga memberikan penjelasan yang tidak sesuai dengan apa yang ia posting sebelumnya, sehingga terkesan hanya mencari pembenaran saja. Sontak saja tweet itu langsung ditanggapi oleh Gibran Rakabuming Raka dan Kaisang Pangarep. Gibran Rakabuming Raka tampak mempertanyakan maksud dari akun tersebut yang menjadikan salah paham sebagai alasan dirinya menghapus tweet tersebut. Ia juga kemudian membalas tweet berisi screenshot bernada menghina Iriana Jokowi tersebut. Kaisang Pangarep pun tampaknya murka dengan hinaan yang dialamatkan pada ibunya tersebut. Kaisang Pangarep ikut menanyakan maksud dari postingan Iriana Jokowi dan Kim Kun Hee tersebut. Namun ia mengatakan kalau dirinya sudah menerima pesan dari ibunya Iriana Jokowi untuk sabar. Kabar mengejutkan datang dari pemain sinetron Eli Sugigi. Ia menangis pilu meratapi pernikahannya yang kembali kandas. Diketahui sebelum menikah dengan Irwan Aher, Eli Sugigi sempat menikah sebanyak 6 kali. Namun ke-6 pernikahannya yang dilakukan secara siri selalu berakhir dengan perpisahan. Meski demikian, Eli Sugigi membantah mempermainkan pernikahan. Di tengah kesibukannya mempersiapkan diri untuk maju menjadi calon legislatif dari Partai PAN, Eli Sugigi mengumumkan dirinya kembali menyandang status janda. Eli Sugigi memutuskan untuk mengakhiri pernikahan sirinya dengan Irwan Aher karena ada masalah besar yang menerpa dirinya. Ada orang ketiga di antara hubungan pernikahan Eli Sugigi dengan Irwan Aher. Hal itu dikatakan Eli saat ditemui di kawasan Mampang Perapatan, Jakarta Selatan pada Kamis 17 November. Lantas saat ditanya siapa orang ketiga yang membuat rumah tangganya hancur, Eli masih merahasiakan. Namun ia menyebut kekasih Irwan Aher itu adalah orang dekatnya dan sangat akrab dengan kehidupan Eli Sugigi. Wanita berusia 51 tahun itu mengaku kalau Aher ada hubungan lain dengan seorang laki-laki dan baru terungkap selama beberapa hari belakangan ini. Rupanya sikap Aher yang tak membelanya membuat Eli Sugigi murka. Ia memutuskan untuk pisah. Mantan koordinator penonton bayaran ini menyebut sebenarnya ia tidak terima dengan ucapan lelaki yang mengklaim kekasih Aher. Sebab lelaki tersebut menyebut Eli tidak berhak mengatur-atur Aher meski mereka sudah menikah siri. Eli Sugigi pun tak mau memperpanjang masalah asmara Irwan Aher dengan lelaki tersebut dan memilih untuk berpisah. Kendati demikian, wanita berusia 51 tahun tersebut masih menyimpan rasa kepada Aher walaupun sudah dikecewakan. Namun Eli tak tahu apakah Aher akan memilih lelaki tersebut atau dirinya. Untuk saat ini, Eli Sugigi belum mau memutuskan untuk rujuk dan kembali menjalani hidup bersama. Kenapa, Po? Kenapa, Po? Banyak alasannya. Istri belum jawab apa-apa sama aku minta udahin, dia belum jawab apa-apa, dia masih di Bali. Dia belum jawab apapun, tapi aku bilang aku minta udahin aja karena aku baik, aku nggak mau berantem sama dia. Katanya dia unfollow aku kan, karena aku selalu ya ada orang ketiga. Orang ketiganya siapa? Aher selingkuh atau Po Eli yang punya? Bukan, ada orang ngejar-ngejar Aher dan aku dimusuhin sama orang itu karena merasa dia milikin Aher gitu.
Sejak kapan po Oh, udahannya? bukan artis. Sejak kapan po udahannya po? Sejak kapan? Tadi aku udahin. Tadi? Baru tadi. Waduh. Tadi aku udahin. Kenapa po? Karena di Bali gua ketemu dia cuma sebentar ya. Dia nggak tahu, dia sih nggak mau udahin aku. Cuman katanya ada teman yang suka sama dia ngomong Eli sama Aher cuma settingan. Gitu. Eli sama Aher cuma settingan. Dan aku bilang, jawab kamu. Temen kamu ngomong aku settingan. Dia diem aja. Dia nggak ada jawaban apa-apa. Kalau begitu Aher ngiyain dong. Kalau emang Aher ngiyain untuk settingan, silakan. Bukti dari digital banyak kan. Dia bilang udah menikah, keluarganya udah tahu semua. Aku mohon maaf untuk keluarganya, padahal aku sama keluarganya baik banget ya. Maksudnya udah keluarga udah saya ada mamahnya juga. Tapi ya aku harus memutuskan, kalaupun nanti aku balik lagi sama dia, berarti itu jodoh gitu aja. Berarti itu kan siri kan? Siri. Kalau siri kan tinggal bubar aja kan, tinggal pergi aja. Oke, tapi nggak ngaruh itu nanti di citranya dari Po Eli, image Po Eli. Nah itu makanya aku tuh nggak mau bercerai. Aher tuh terakhir buat aku. Tapi kenapa orang tuh masuk dalam Dr. Richard Lee mengungkapkan kesedihannya saat tahu pihak Kartika Putri tak tinggal diam setelah dirinya dinyatakan tidak sah dari status tersangka. Kini pihak Kartika Putri bakal menyiapkan upaya hukum selanjutnya. Melalui Instagram story-nya, Dr. Richard Lee mengunggah tangkapan layar sebuah judul tayangan di YouTube dan terpampang wajah Kartika Putri. Judul tersebut berbunyi Kartika Putri akui siap tempur kembali dengan Richard Lee. Menanggapi hal tersebut, Dr. Richard Lee mengungkapkan kesedihannya dan tak menyangka babak baru akan kembali dihadapinya lagi. Pada unggahan Instagram story berikutnya, Dr. Richard Lee seolah memberikan sindiran untuk Kartika Putri. Richard Lee pun memberikan doa agar Kartika Putri diredakan dendamnya. Tak sampai di situ, Richard kembali memberikan sindiran melalui video di Instagram story berikutnya. Ia menyinggung perihal seseorang yang memakai atribut keagamaan dan cerminan sikap. Richard pun lebih dalam menyinggung perihal atribut keagamaan yang dimaksud. Richard pun kembali membandingkan dengan dirinya. Richard menyoroti seseorang yang memakai atribut keagamaan yang bersikap tak sesuai. Richard pun seolah berpesan kepada Kartika untuk tak memakai atribut keagamaan jika belum siap. Diberitakan sebelumnya melalui sidang pra-peradilan, kini Richard Lee dinyatakan bebas dari statusnya sebagai tersangka kasus dugaan pencemaran nama baik dan ilegal akses karena dianggap tidak sah secara hukum. Lebih lanjut, Richard Lee mengaku tidak akan membalas perbuatan Kartika Putri terhadap dirinya. Namun, ia tidak akan memaafkan istri Habib Usman bin Yahya itu. Richard Lee bahkan pernah merasakan dibalik jeruji besi selama 1 kali 24 jam setelah ditetapkan sebagai tersangka di Polda Metro Jaya karena illegal akses. Kini status tersangka Richard Lee telah dicabut sejak 14 November 2022. Hal ini dijelaskan Richard Lee bersama kuasa hukumnya Reno Romain. Diketahui Kartika Putri melaporkan Richard Lee atas dugaan pencemaran nama baik seusai membuat video reaksi atas ulasan Kartika soal suatu produk kecantikan. Richard Lee menyebut bahwa produk yang digunakan Kartika berbahaya untuk kulit. Tak terima dengan ucapan Richard Lee, Kartika pun membuat laporan atas dugaan pencemaran nama baik.
Kakak Roy Marten sekaligus aktor senior Rudy Salam meninggal dunia pada Jumat 18 November 2022 pagi. Kabar Rudy Salam meninggal dunia ini dibagikan langsung oleh Gading Marten lewat postingan di akun Instagram pribadinya. Dalam postingannya itu, Gading Marten mengunggah potret lawas Rudy Salam semasa muda. Melalui keterangan unggahannya, Gading Marten pun menyampaikan rasa dukanya atas kepergian kakak sang ayah. Rudy Salam menghembuskan nafas terakhirnya di Rumah Sakit Harum Sisma Medika, Jakarta Timur. Jenazah Rudy Salam rencananya akan disemayamkan di Rumah Duka PGI Cikini, Jakarta Pusat. Rudy Salam wafat di usia 73 tahun dan meninggalkan seorang istri, 2 anak, dan 5 cucu. Selain Gading Marten, salah seorang anak mendiang Rudy Salam, Runa Rici Salam, juga mengabarkan sang ayah telah meninggal dunia melalui akun Instagramnya. Menurut Runa Salam, sang ayah meninggal tanpa rasa sakit. Sebagai informasi, Rudy Salam adalah aktor yang menyeramakan dunia perfilman Indonesia. Pria bernama lengkap Rudy Sutantio Abdul Salam ini lahir di Salatiga pada 3 Desember 1948. Semasa hidupnya, Rudy Salam bermain di puluhan judul film dan sinetron. Mendiang Rudy Salam pernah berpasangan dengan aktris Doris dalam film Sejuta Duka Ibu, Rosita, dan Garis-Garis Hidup. Film-film tersebut ditayangkan di bioskop pada 1977 dan menandai karir mendiang Rudy Salam di industri film Indonesia. Rudy Salam dikenal sebagai kakak Roy Marten dan Chris Salam. Rudy Salam menikah dengan aktris Marina Gardena dan mempunyai 2 anak, Runa Salam dan Rama Prakarsa Salam. Vokalis grup band Viaratel Widi kini diadukan ke pihak kepolisian atas dugaan pornografi. Buntut dari aksi, Widi Viaratel membuka baju saat konser musik di Palu, Sulawesi Tengah pada 20 Oktober 2022 lalu. Aksi Widi Viaratel itu menuai kecaman dari sejumlah pihak. Widi Viaratel dilaporkan oleh Forum Pemuda Sulawesi karena tak senang dengan aksi sang vokalis saat menggelar konser di Palu beberapa waktu lalu. Laporan terhadap Widi Viaratel telah masuk ke Bareskrim Polri pada Rabu 16 November 2022. Tim kuasa hukum pelapor Zainul Arifin memberikan penjelasan. Atas aksinya, Widi Viaratel terancam masalah hukum. Adapun pasal yang disangkakan yakni Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Pasal 10 Junto Pasal 36 terkait pornografi dengan ancaman hukuman 10 tahun penjara dan denda 5 miliar. Pihak pelapor menyebut aksi yang dilakukan Widi Viaratel memang sengaja dilakukan. Zainul
menuturkan Widi Fieratel seharusnya bisa memberikan contoh yang baik sebagai public figure. Pihak pelapor memberi waktu 3 kali 24 jam kepada Widi Fieratel untuk memberikan klarifikasi. Tim kuasa hukum pelapor pun menyampaikan sudah mengantongi 2 barang bukti. Diberitakan sebelumnya, Widi sempat memberikan penjelasan mengenai aksi panggungnya saat itu. Widi Fieratel mengatakan apa yang dilakukannya kemarin hanya spontanitas saja. Ia juga mengaku kegerahan setelah bernyanyi menghibur para penonton. Begitu melepaskan bajunya, Widi Fieratel terlihat hanya mengenakan bra warna hitam. Menurut Widi Fieratel, baju dalamnya itu bukan bra, melainkan baju olahraga. Widi mengaku bahwa hal tersebut sudah menjadi kebiasaannya setelah manggung. Widi Fieratel menyadari bahwa kemajuan teknologi komunikasi saat ini membuat videonya membuka baju itu menjadi cepat tersebar luas hingga viral di media sosial. Walau dicibir, Widi Fieratel tidak mempersoalkannya. Ia bahkan mengatakan di setiap panggung ia akan selalu melakukan hal demikian. Forum Pemuda Sulawesi melaporkan vokalis Fieratel Widi ke Bareskrim Polri pada Rabu 16 November 2022. Widi Fieratel dilaporkan ke polisian atas dugaan tindak pidana pornografi. Laporan itu dilayangkan seusai aksi buka baju yang dilakukan Widi Fieratel ketika manggung. Lantas seperti apa profil dari Widi Fieratel? Widi Sudiro Niklani atau yang lebih dikenal dengan Widi Fieratel merupakan seorang vokalis kelahiran Jakarta 8 Mei 1990. Ia lahir dari pasangan Rudi Sudiro Niklani dan Dewi Martini. Widi dikenal melalui bandnya yakni Viera. Saat Widi Fieratel memulai karirnya pada November 2008 dan tergabung dalam Viera bersama Kevin Aprilio, Raka, dan Satrianda hingga meraih kesuksesan dan menjadi tren pada masa itu. Mulanya Widi bergabung menggantikan Raisa dalam grup band Adante. Sebelum akhirnya grup tersebut berubah jadi Viera dan kini jadi Fieratel setelah seluruh personilnya keluar dari manajemen Musika Studio dan bergabung dengan Aprilio Kingdom. Tak hanya di situ saja, Widi juga diketahui memiliki proyek musik lainnya. Ia tergabung bersama Onadio Leonardo, mantan vokalis Killing Me Inside yang tak lain adalah sahabat sekaligus mantan kekasihnya. Keduanya diketahui menggarap proyek pada tahun 2015 itu diberi titel 1990. Konsep dari duo ini adalah DJ 2 orang dengan Widi juga mengisi sebagai vokalis. Selain memiliki bakat di dunia tarik suara, Widi Fieratel mulai melebarkan sayapnya ke dunia akting. Ia diketahui membintangi sebuah film bertajuk Sang Martir. Dalam film tersebut, Widi memerankan karakter Lily. Bahkan Widi Fieratel juga sempat bermain dalam sebuah sinetron bertajuk Aprilio dan Juli pada tahun 2013 silam. Wanita yang memiliki suara indah ini juga diketahui memiliki hobi bermain basket hingga berlatih tembak.
anak. Hingga kini diketahui jika Widi masih berstatus single dan belum menikah. Sosok Widi Fieratel juga sempat menghebohkan publik setelah dirinya menjadi korban percobaan penculikan. Insiden itu terjadi di daerah Kemang dengan melibatkan 3 orang dan sebuah mobil. Widi Fieratel ditarik paksa oleh 3 orang tersebut ke dalam mobil. Tapi kemudian ia diturunkan kembali seusai mengatakan bahwa ia adalah vokalis Fieratel dengan menunjukkan tato Viera. Namun kejadian tak mengenakan lainnya kembali dialami Widi pada tahun 2021 lalu. Widi Fieratel mengungkapkan bahwa ia menjadi korban pelecehan oleh seorang oknum diduga aparat berpangkat. Lewat Instagramnya, Widi menceritakan kronologi dapat pelecehan tersebut seusai berdebat dengan seorang ibu-ibu. Widi Fieratel tidak terima saat oknum tersebut ikut campur ketika ia sedang berselisih dengan perempuan. Apalagi ia didorong dan dibentak-bentak dengan kalimat kasar. Kita beralih ke informasi lainnya, Tribuner. Selin Evangelista kembali menjadi sorotan setelah dikabarkan menjalin kedekatan dengan Stefan Pasaribu. Meski dikabarkan dekat dengan Stefan Pasaribu, Selin Evangelista tetap tidak memberikan penjelasan lebih terkait kebenaran kabar tersebut. Kini Selin Evangelista justru memperlihatkan kedekatan antara Stefan Pasaribu dengan putranya Koa. Anak Selin Evangelista dari Stefan William tersebut terlihat akrab dengan Stefan Pasaribu. Dalam unggahan video di Instagram story-nya, Selin Evangelista mengunggah ulang Instagram story dari akun Pradipa Negara. Video tersebut diberi lagu Baby Shark dan berlatar ruang layaknya sebuah garasi. Terlihat Stefan Pasaribu dan Koa asik bermain mobil-mobilan. Stefan Pasaribu tampak fasih mengarahkan mobil layaknya orang yang akan memarkirkan kendaraannya. Sementara itu, Koa asik menyetir mobil-mobilan yang dikendarainya di sebelah Stefan Pasaribu. Baik Stefan Pasaribu maupun Koa tak terlihat canggung sama sekali. Diberitakan sebelumnya, Stefan Pasaribu sempat menjawab kabar kedekatannya dengan Selin Evangelista. Namun, Stefan enggan memberikan jawaban gamblang mengenai kabar adanya kedekatan dengan Selin. Ia hanya meminta kepada publik agar mendoakan yang terbaik untuk hubungannya dengan mantan istri Stefan William itu. Stefan Pasaribu juga memuji kepribadian Selin Evangelista. Menurutnya, Selin merupakan seorang publik figur yang hebat dan bisa menjadi panutan semua orang. Lebih lanjut, saat disinggung soal keinginan Stefan menjalin hubungan dengan Selin Evangelista, ia pun nampak enggan berkomentar. Pelantun belum siap kehilangan ini lagi-lagi hanya meminta doa terkait hal itu.
Seiring perkembangan zaman, kini masyarakat untuk berbelanja pun tak harus langsung ke tempatnya. Sebab saat ini sudah dimudahkan dengan adanya e-commerce atau wadah yang menghubungkan antara pembeli dan pedagang. Pembayarannya pun aman karena melalui rekening bersama atau melibatkan 3 pihak. Hal tersebut tentu memudahkan masyarakat. Satu di antara contohnya, artis Amel Carla yang kini lebih menyukai berbelanja online ketimbang offline. Amel Carla pun mengaku sudah memakai e-commerce seperti Shopee sejak lama. Ia tak terlalu mengingat produk apa saja yang ia pertama kali beli di e-commerce, tetapi jika dilihat dari riwayat berbelanjanya di HP-nya, ia membeli produk botol sabun. Amel mengatakan alasannya membeli botol sabun di e-commerce lantaran mudah untuk dicari. Di samping itu, botol sabun di rumahnya sudah terlihat jelek, maka ia ingin membeli yang baru agar terlihat estetik. Tak hanya itu, dengan adanya e-commerce, Amel tak memungkiri kebutuhannya dengan mudah terpenuhi sebab ia tak lagi harus ke sana kemari untuk mencari barang yang dibutuhkannya. Seperti contohnya saat itu Amel mencari alat belajar untuk ujian sekolahnya. Bertahun-tahun sudah memakai e-commerce, pilihannya Amel menyebut sekarang tambah dipermudah dengan beberapa fitur terbaru. Sebagai informasi, Amel Carla pernah mengalami masa tak sehat karena obesitas. Namun Amel Carla berhasil menurunkan berat badan hingga 13 kg. Bahkan saat itu Amel Carla sampai merasa ngos-ngosan saat harus menaiki tangga rumahnya. Amel pun periksa ke dokter gizi dan didiagnosis obesitas. Hal itu membuat Amel berniat untuk menurunkan berat badan agar memiliki pola hidup sehat. Namun di sisi lain terdapat warganet yang memberikan komentar buruk di Instagram Amel. Kendati demikian, Amel sudah terbiasa mendapat bulian sejak kecil karena memiliki berat badan berlebih. Kini Amel merasa lebih percaya diri dan positif. Selain itu, Amel juga merasa banyak warganet yang memberikan komentar positif kepadanya. At least membatasi nggak lebih dari 5 juta sih. Cuman tergantung, kalau misalnya kayak hair dryer gitu kan pasti harganya di atas kan gitu. Jadi gak nentu sih sebulan, tapi aku membatasi juga. Barang termurah yang pernah dibeli, barang termurah yang pernah dibeli. Kacamata. Jadi ada kacamata yang fashion gitu buat kalau lari, kalau sepedahan gitu. Itu lumayan murah. Berapa Kang? 20.000. Terus ada juga sisir rambut buat kalau lagi keramas, itu juga 20. Kalau barang unfaedah yang pernah dibeli di Allshop? Unfaedah yang random gitu Bang. Yang cuman beli karena lucu aja tapi nggak pernah dipakai. Nah, aku tuh bukan orang yang kayak ih lucu beli gitu. Jarang sih kalau kayak memang lagi butuh atau kayak misalnya lucu tapi butuh nggak ya gitu. Jadi jarang untuk membeli hal-hal nggak berfaedah. Mungkin lebih ke baju kali ya, baju kayak ih lucu, harusnya beli satu aja tapi malah jadi beli 2, warnanya beda gitu. Oke, tapi pernah ngalamin hal-hal semacam ketipu gitu gak sih kayak di Allshop gitu? Pernah banget lagi. Jadi kayak baru 2 bulan lalu deh, jadi aku beli penjepit bulu mata. Harganya memang kayak kok nggak jauh beda gitu ya, tapi yang datang memang tidak sesuai ekspektasi aja sih. Itu tetap penjepit bulu mata tapi tidak sesuai ekspektasi. Cuman ya nggak pernah ketipu kayak barang nggak datang gitu-gitu, karena kan I think ada proteksinya juga ya, kalau misalnya nggak datang kan duit dikembaliin. Terus ibuku kayaknya yang pernah ketipu sepeda mungkin atau setrikaan gitu, kayaknya kayak sempat ketipu terus nggak dikirim gitu barangnya tapi uangnya. Tapi ya menurut aku memang walaupun zaman udah digital maju banget harus tetap hati-hati ya dalam Kamil, ini kan kalau misalnya lagi kayak 12 angka sama gini kan diskonnya lebih besar kan. Jadi apa barang yang dicekot tuh lebih banyak gitu nggak sih dari maksudnya memanfaatkan diskon? Lumayan. Jadi kalau kakakku yang cewek, dia tuh bener-bener tiap kali angka kembar 3 hari kemudian paket untuk Mbak Lintang. Nah, kalau aku tuh Denis Charista mengaku tidak takut apabila harus berhadapan dengan pihak ISTRD. Dalam sebuah unggahan di Instagram story-nya, Denis Charista kembali membagikan fitur tanya jawab. Ada pertanyaan dari seorang warganet yang menyinggung perihal keberanian Denis Charista untuk menghadapi pihak istri RD. Warganet tersebut bertanya apakah Denis Charista akan takut lantaran istri RD dan rekan-rekannya terkenal dan kaya hingga disebut sultan. Menanggapi hal tersebut, Denis Charista menuliskan bahwa dirinya
dirinya tidak takut. Denis Charista justru mengklaim seharusnya istri RD lah yang minder dengannya. Hal ini lantaran istri RD bersama para rekan artis, sementara Denis Charista hanya seorang diri. Selain menyatakan bahwa dirinya tidak takut dengan istri RD, Denis sempat mengaku terinfeksi penyakit HIV. Denis menyebut jika dirinya benar mengidap HIV, RD dan istrinya turut terinfeksi. Kemudian Denis mengajak RD dan istrinya turut untuk berobat untuk memeriksakan diri ke dokter bersama-sama. Ia pun menyarankan untuk segera memeriksakan diri ke satu dokter yang sama. Melalui keterangan caption, Denis menyebut saran berobat bersama supaya dapat menghemat biaya. Pasca pengakuan itu, Denis Charista diminta oleh seorang warganet untuk berkonsultasi ke psikolog. Denis pun menjawab melalui video singkat yang diunggah ke story Instagramnya. Wanita 31 tahun itu mengakui pernah berniat mendatangi psikolog. Namun ia mengurungkan lantaran takut dirinya nanti akan sembuh. Menurut Denis, jika sembuh, ia tidak lagi dinilai sebagai sosok yang lucu. Andien Aisyah mengungkapkan rasa bangganya seusai mendapat kesempatan tampil di pelaksanaan acara konferensi tingkat tinggi atau KTT G20 di Bali. Andien tampil di momen The Welcoming Dinner of G20 Summit pada Selasa 15 November 2022 malam. Di momen tersebut, Andien berkolaborasi dengan Yuni Shara dan Iga Mawardi membawakan lagu damai milik Guru Soekarno Putra. Lewat unggahan di akun Instagramnya, Andien membagikan rasa bangganya bisa menjadi bagian dari acara tersebut. Tampil di hadapan sekitar 17 kepala negara jadi pengalaman yang tak akan bisa dilupakan oleh seorang Andien Aisyah. Bagi Andien, segala persiapan yang dilakukan beberapa hari jelang penampilannya terbayarkan dengan rasa bangga. Seperti diketahui, selain Andien Aisyah, Chef Arnold juga mengungkapkan rasa bahagianya menjadi juru masak di KTT G20. Tak sendirian, Chef Arnold juga terlihat bersama timnya untuk membuat hidangan buat tamu negara yang hadir di KTT G20. Acara gala dinner itu berlangsung meriah yang dihadiri orang penting dari berbagai negara. Melalui media sosial Instagram miliknya, juru masak asal Surabaya ini memperlihatkan sederet potret-potretnya. Tak segan dirinya membagikan momen saat bersama Presiden Jokowi. Dalam foto, Presiden Jokowi nampak sedang meninjau dapur yang di situ terdapat Chef Arnold. Menurut Chef Arnold, peristiwa itu sangat berharga dan berkesan untuk hidupnya. Ia mengatakan bahwa ini dilakukan karena kecintaannya terhadap bangsa. Lebih lanjut, ayah satu anak itu mengaku momen itu sangatlah luar biasa. Sebelumnya, KTT G20 Bali berlangsung selama 2 hari, sejak Selasa 15 November hingga Rabu 16 November 2022. Penutupan KTT G20 ditandai dengan ketok palu yang dilakukan oleh Presiden Jokowi. Lantas Jokowi menyerahkan presidensi G20 kepada India. Perdana Menteri India Narendra Modi. Jokowi menegaskan akan mendukung presidensi G20 di India.
Kita masuk ke informasi terakhir Tribuners. Gisela Anastasia kini diketahui telah resmi berpacaran dengan Rino Sudarjo, anak salah satu konglomerat tanah air. Setelah mengungkap hubungan asmaranya, Gisel mengumbar kemesraan dengan Rino Sudarjo itu di Instagram pribadinya. Pertama kali Gisel dan Rino Sudarjo membagikan momen saat terlihat sedang berada di pantai. Kini keduanya pun semakin sering membagikan momen bersama, termasuk saat perayaan ultah Gisel. Rino Melani bersama teman-temannya pun menyiapkan sejumlah kejutan tak terduga untuk Gisel. Seperti yang diketahui, pesta ulang tahun Gisel memang bertemakan tema olahraga dengan baju aneka warna. Saat menyiapkan kejutan, kerabat Gisel yang dipanggil Papa menyeletuk soal calon pengantin. Sesaat setelah Rino memakai baju bermotif tersebut, Melani langsung memanggil pacar baru Gisel tersebut. Pada vlog tersebut terlihat Gisel juga berpakaian baju olahraga dengan wajah tertutup kain. Saat mengetahui dirinya diberikan kejutan, ia pun langsung memeluk kekasihnya itu sambil menahan haru. Gisel mengira Rino tak peduli dengan ulang tahunnya, tetapi ia ternyata datang dengan membawakan sebuket bunga mawar. Mendengar Gisel sedang membuat harapan, Melani langsung menyeletuk. Gisel tak meminta untuk menikah di tahun ini. Mendengar hal tersebut, Gisel hanya menahan tawa dan tak menggubris perkataan Melani. Selain momen ulang tahun, video romantis Gisel dan Rino juga terlihat di akun TikTok. Terlihat Gisel mengenakan long dress hitam dengan tali tengah duduk di sofa. Sementara itu Rino terlihat menggunakan t-shirt berwarna hijau dan short pants duduk di samping mantan istri Gading Maretit sambil memegang ponsel. Dalam video tersebut terlihat Gisel dan Rino Sudarjo sudah tak malu-malu lagi memamerkan kemesraan satu sama lain. Gisel terlihat membuat konten dengan menggunakan backsound lagu milik Justin Bieber berjudul Baby. Saat Gisel sedang menyanyi, secara tiba-tiba Rino nampak membenarkan tali dress Gisel. Kemudian Gisel pun spontan merapikan dress bagian atasnya. Sontak saja tak sedikit netizen yang memberikan komentar di video berdurasi 7 detik itu. Kuasa hukum Dito Mahendra, Yafet Rishi, menyebut kliennya tidak berniat untuk balas dendam dengan memenjarakan Nikita Mirzani. Yafet menyebut jika Dito Mahendra hanya ingin memperbaiki nama baiknya seusai dicemari oleh Nikita Mirzani melalui akun media sosial miliknya. Sebab menurut Yafet, Nikita Mirzani diduga telah menghina Dito Mahendra. Hal tersebutlah yang membuat Nikita Mirzani harus berurusan dengan hukum, ditetapkan jadi tersangka hingga hidup di penjara. Diketahui saat ini Nikita Mirzani sedang menjalani proses sidang atas laporan Dito Mahendra. Yafet lantas menyinggung unggahan Nikita Mirzani pada Dito Mahendra, di mana mantan kekasih John Hopkins itu telah menjelek-jelekan Dito dengan menyebut seorang yang pembohong bahkan penipu. Tuduhan tersebut juga dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum atau JPU dalam dakwaannya. Kembali lagi, Yafet menegaskan jika Dito tidak akan menaruh dendam kepada sahabat Fitri Salhuteru itu. Namun yang jelas Nikita harus bisa mempertanggungjawabkan perlakuannya tersebut. Seperti diketahui, Nikita sebelumnya telah mengajukan permohonan penangguhan penahanan ke Kejaksaan Negeri atau Kejari Serang. Terkait hal itu, kuasa hukum Dito Mahendra, Yafet Rishi, meminta agar hakim turut mempertimbangkan pengajuan permohonan penangguhan penahanan yang dilayangkan Nikita Mirzani. Sebab menurut Yafet, Nikita memiliki latar belakang buruk saat berurusan dengan hukum di Indonesia. Selain itu, Nikita dinilai tidak kooperatif selama menjalani masalah hukumnya dengan Dito Mahendra. Kemudian Yafet berharap agar janda 3 anak itu tetap dilakukan penahanan di Rutan Kelas 2B Serang, Banten guna kelancaran sidang. Yafet menambahkan jika permohonan pengajuan penahanan merupakan hak bagi setiap tersangka. Begitupun yang dilakukan Nikita Mirzani saat ini. Diberitakan sebelumnya Nikita Mirzani didakwa pasal berlapis, yakni pasal 36 Junto pasal 27 ayat 3, Junto pasal 51 ayat 2 Undang-Undang ITE, kedua pasal 27 ayat 3 Junto pasal 45 ayat 3 Undang-Undang ITE, dan ketiga pasal 311 KUHP. Lebih lanjut, dalam dakwaan yang dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum, Nikita Mirzani merasa kecewa terkait jumlah kerugian yang dialami Dito Mahendra seusai berseteru dengannya, yakni sebesar 17,5 juta. Atas hal tersebut, pihak
pihak Nikita melalui kuasa hukumnya Fahmi Bahmid akan mengajukan nota keberatan atau eksepsi pada 28 November 2022. Fahmi menambahkan bahwa pihaknya akan mengajukan beberapa poin penting yang menurutnya tidak sesuai dengan dakwaan yang diberikan kepada kliennya. Kendati demikian, Fahmi enggan untuk membeberkan poin apa saja yang akan diajukan dalam eksepsinya nanti. Begini, tidak ada balas dendam, tidak ada sakit hati. Klien kami, Mas Dito, hanya ingin memperbaiki nama baiknya yang sudah dinista, sudah dihina, sudah direndahkan oleh Nikita Mirzani melalui postingnya. Silakan baca dakwaan itu. Berkali-kali netizen menghina sang ayah, kedua putra Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming Raka dan Kaisang Pangarep tampak diam dan santai Anda semua sudah tahu, ya, pembohong, penipu, pemberi PHP, kan gitu. Jangan percaya omongan orang ini, banyak ngomong, kan gitu. PHP, penipu. Di situ persoalannya. Jadi bukan masalah ini hanya sekedar masalah postingan, tidak. Justru posting begini, tidak ada balas dendam, tidak ada sakit hati. Klien kami, Mas Dito, hanya ingin memperbaiki nama baiknya yang sudah dinista, sudah dihina, sudah direndahkan oleh Nikita Mirzani melalui postingnya. Silakan baca dakwaan itu, kan ada siaran langsung itu waktu dibacakan dakwaannya. Memposting, mengambil foto orang tanpa izin, lalu menaruh kata-kata yang Anda semua sudah tahu, ya, pembohong, penipu, pemberi PHP, kan gitu. Jangan percaya omongan orang ini, banyak ngomong, kan gitu. PHP, penipu. Di situ persoalannya. Jadi bukan masalah ini hanya sekedar masalah postingan, tidak. Justru postingan itu yang bermasalah. Ya. Justru postingan itu yang menista, justru postingan itu yang merendahkan martabat orang lain. Karena itu dia memenuhi pasal 27 ayat 3. Ya kan begitu. Jadi jangan dibolak-balik logika berpikirnya. Ya, sekali lagi saya tandaskan bahwa tidak ada sakit hati, tidak ada balas dendam, ini proses hukum biasa. Ya. Yang memang harus ditempuh oleh siapapun yang melanggar hukum, termasuk Nikita Mirzani. Ya, begitu. Tapi ada dampak sendiri gak sih yang Dito terima gitu akibat postingan tersebut dibilang pembohong, PHP dan sebagainya? Ya tentu seperti saya katakan nama baiknya yang telah dirusak oleh Nikita Mirzani. Nama baik itu mahal loh. Reputasi bisnis orang, reputasi pribadi orang itu jauh lebih mahal, tidak bisa dinilai dengan uang. Itu yang sekarang diperjuangkan. Supaya apa? Supaya siapapun termasuk Nikita Mirzani lain kali berhati-hati dalam. Berkali-kali netizen menghina sang ayah, kedua putra Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming Raka dan Kaisang Pangarep tampak diam dan santai menanggapinya. Namun kondisi ini terbalik saat ibunya tercinta Iriana yang dihina oleh netizen. Gibran Rakabuming Raka dan Kaisang Pangarep pun menanggapi cuitan netizen yang dianggap menghina ibu negara Iriana Jokowi. Hinaan itu diposting oleh akun Koprofil Jati pada Kamis 17 November 2022. Pada tweetnya itu, akun tersebut memposting foto Iriana Jokowi sedang berfoto bersama ibu negara Korea Selatan Kim Kun Hee. Foto diambil saat Kim Kun Hee menghadiri acara KTT G20 di Bali. Pada foto itu tampak Kim Kun Hee mengenakan baju lengan pendek berwarna putih. Ia memadukan baju itu dengan rok garis-garis warna biru dan coklat. Iriana Jokowi tampak mengenakan kebaya pink yang dipadukan dengan kain tenun berwarna senada. Ia menyempurnakan penampilannya dengan gaya rambut diikat setengah dan membiarkan poninya menutupi telinga. Iriana Jokowi juga tampak mengenakan kerudung atau penutup kepala dengan warna senada. Tampilan Iriana Jokowi makin cantik dengan anting, gelang, dan kalung yang senada. Dirinya juga memulas bibirnya dengan lipstik berwarna pink dan menambah kesan fresh. Iriana Jokowi memasang wajah dengan full senyum yang memperlihatkan keramahan. Foto itu kemudian diposting oleh akun Koprofil Jati dengan menulis caption yang dinilai menghina.
sebab ia mencuitkan percakapan antara ART dengan majikannya di foto tersebut. Banyak yang menilai bahwa cuitan itu ditujukan untuk menghina ibu negara Iriana Jokowi. Setelah memposting foto itu, ia pun kemudian langsung menghapusnya. Ia beralasan kalau tweetnya itu menimbulkan banyak salah paham. Akun itu juga memberikan penjelasan yang tidak sesuai dengan apa yang ia posting sebelumnya, sehingga terkesan hanya mencari pembenaran saja. Sontak saja tweet itu langsung ditanggapi oleh Gibran Rakabuming Raka dan Kaisang Pangarep. Gibran Rakabuming Raka tampak mempertanyakan maksud dari akun tersebut yang menjadikan salah paham sebagai alasan dirinya menghapus tweet tersebut. Ia juga kemudian membalas tweet berisi screenshot bernada menghina Iriana Jokowi tersebut. Kaisang Pangarep pun tampaknya murka dengan hinaan yang dialamatkan pada ibunya tersebut. Kaisang Pangarep ikut menanyakan maksud dari postingan Iriana Jokowi dan Kim Kun Hee tersebut. Namun ia mengatakan kalau dirinya sudah menerima pesan dari ibunya Iriana Jokowi untuk sabar. Kabar mengejutkan datang dari pemain sinetron Eli Sugigi. Ia menangis pilu meratapi pernikahannya yang kembali kandas. Diketahui sebelum menikah dengan Irwan Aher, Eli Sugigi sempat menikah sebanyak 6 kali. Namun ke-6 pernikahannya yang dilakukan secara siri selalu berakhir dengan perpisahan. Meski demikian, Eli Sugigi membantah mempermainkan pernikahan. Di tengah kesibukannya mempersiapkan diri untuk maju menjadi calon legislatif dari Partai PAN, Eli Sugigi mengumumkan dirinya kembali menyandang status janda. Eli Sugigi memutuskan untuk mengakhiri pernikahan sirinya dengan Irwan Aher karena ada masalah besar yang menerpa dirinya. Ada orang ketiga di antara hubungan pernikahan Eli Sugigi dengan Irwan Aher. Hal itu dikatakan Eli saat ditemui di kawasan Mampang Perapatan, Jakarta Selatan pada Kamis 17 November. Lantas saat ditanya siapa orang ketiga yang membuat rumah tangganya hancur, Eli masih merahasiakan. Namun ia menyebut kekasih Irwan Aher itu adalah orang dekatnya dan sangat akrab dengan kehidupan Eli Sugigi. Wanita berusia 51 tahun itu mengaku kalau Aher ada hubungan lain dengan seorang laki-laki dan baru terungkap selama beberapa hari belakangan ini. Rupanya sikap Aher yang tak membelanya membuat Eli Sugigi murka. Ia memutuskan untuk pisah. Mantan koordinator penonton bayaran ini menyebut sebenarnya ia tidak terima dengan ucapan lelaki yang mengklaim kekasih Aher. Sebab lelaki tersebut menyebut Eli tidak berhak mengatur-atur Aher meski mereka sudah menikah siri. Eli Sugigi pun tak mau memperpanjang masalah asmara Irwan Aher dengan lelaki tersebut dan memilih untuk berpisah. Kendati demikian, wanita berusia 51 tahun tersebut masih menyimpan rasa kepada Aher walaupun sudah dikecewakan. Namun Eli tak tahu apakah Aher akan memilih lelaki tersebut atau dirinya. Untuk saat ini, Eli Sugigi belum mau memutuskan untuk rujuk dan kembali menjalani hidup bersama. Kenapa, Po? Kenapa, Po? Banyak alasannya. Istri belum jawab apa-apa sama aku. Aku minta udahin, dia belum jawab apa-apa. Dia masih di Bali. Dia belum jawab apapun. Tapi aku bilang aku minta udahin aja karena aku baik, aku nggak mau berantem sama dia. Katanya dia unfollow aku kan. Karena aku selalu ya ada orang ketiga. Orang ketiganya siapa? Aher selingkuh atau Po Eli yang punya? Bukan, ada orang ngejar-ngejar Aher dan aku dimusuhin sama orang itu karena merasa dia milikin Aher gitu.
Sejak kapan po Oh, udahannya? bukan artis. Sejak kapan po udahannya po? Sejak kapan? Tadi aku udahin. Tadi? Baru tadi. Waduh. Tadi aku udahin. Kenapa po? Karena di Bali gua ketemu dia cuma sebentar ya. Dia nggak tahu, dia sih nggak mau udahin aku. Cuman katanya ada teman yang suka sama dia ngomong Eli sama Aher cuma settingan. Gitu. Eli sama Aher cuma settingan. Dan aku bilang, jawab kamu. Temen kamu ngomong aku settingan. Dia diem aja. Dia nggak ada jawaban apa-apa. Kalau begitu Aher ngiyain dong. Kalau emang Aher ngiyain untuk settingan, silakan. Bukti dari digital banyak kan. Dia bilang udah menikah. Keluarganya udah tahu semua. Aku mohon maaf untuk keluarganya, padahal aku sama keluarganya baik banget ya. Maksudnya udah keluarga, udah ada mamahnya juga. Tapi ya aku harus memutuskan, kalaupun nanti aku balik lagi sama dia, berarti itu jodoh gitu aja. Berarti itu kan siri kan? Siri. Kalau siri kan tinggal bubar aja kan, tinggal pergi aja. Oke, tapi nggak ngaruh itu nanti di citranya dari Po Eli, image Po Eli. Nah itu makanya aku tuh nggak mau bercerai. Akhir tuh terakhir buat aku. Tapi kenapa orang tuh masuk dalam Dr. Richard Lee mengungkapkan kesedihannya saat tahu pihak Kartika Putri tak tinggal diam setelah dirinya dinyatakan tidak sah dari status tersangka. Kini pihak Kartika Putri bakal menyiapkan upaya hukum selanjutnya. Melalui Instagram story-nya, Dr. Richard Lee mengunggah tangkapan layar sebuah judul tayangan di YouTube dan terpampang wajah Kartika Putri. Judul tersebut berbunyi Kartika Putri akui siap tempur kembali dengan Richard Lee. Menanggapi hal tersebut, Dr. Richard Lee mengungkapkan kesedihannya dan tak menyangka babak baru akan kembali dihadapinya lagi. Pada unggahan Instagram story berikutnya, Dr. Richard Lee seolah memberikan sindiran untuk Kartika Putri. Richard Lee pun memberikan doa agar Kartika Putri diredakan dendamnya. Tak sampai di situ, Richard kembali memberikan sindiran melalui video di Instagram story berikutnya. Ia menyinggung perihal seseorang yang memakai atribut keagamaan dan cerminan sikap. Richard pun lebih dalam menyinggung perihal atribut keagamaan yang dimaksud. Richard pun kembali membandingkan dengan dirinya. Richard menyoroti seseorang yang memakai atribut keagamaan yang bersikap tak sesuai. Richard pun seolah berpesan kepada Kartika untuk tak memakai atribut keagamaan jika belum siap. Diberitakan sebelumnya melalui sidang pra-peradilan, kini Richard Lee dinyatakan bebas dari statusnya sebagai tersangka kasus dugaan pencemaran nama baik dan ilegal akses karena dianggap tidak sah secara hukum. Lebih lanjut, Richard Lee mengaku tidak akan membalas perbuatan Kartika Putri terhadap dirinya. Namun, ia tidak akan memaafkan istri Habib Usman bin Yahya itu. Richard Lee bahkan pernah merasakan dibalik jeruji besi selama 1 kali 24 jam setelah ditetapkan sebagai tersangka di Polda Metro Jaya karena ilegal akses. Kini status tersangka Richard Lee telah dicabut sejak 14 November 2022. Hal ini dijelaskan Richard Lee bersama kuasa hukumnya Reno Romain. Diketahui Kartika Putri melaporkan Richard Lee atas dugaan pencemaran nama baik seusai membuat video reaksi atas ulasan Kartika soal suatu produk kecantikan. Richard Lee menyebut bahwa produk yang digunakan Kartika berbahaya untuk kulit. Tak terima dengan ucapan Richard Lee, Kartika pun membuat laporan atas dugaan pencemaran nama baik.
Kakak Roy Marten sekaligus aktor senior Rudy Salam meninggal dunia pada Jumat 18 November 2022 pagi. Kabar Rudy Salam meninggal dunia ini dibagikan langsung oleh Gading Marten lewat postingan di akun Instagram pribadinya. Dalam postingannya itu, Gading Marten mengunggah potret lawas Rudy Salam semasa muda. Melalui keterangan unggahannya, Gading Marten pun menyampaikan rasa dukanya atas kepergian kakak sang ayah. Rudy Salam menghembuskan nafas terakhirannya di Rumah Sakit Harum Sisma Medika, Jakarta Timur. Jenazah Rudy Salam rencananya akan disemayamkan di Rumah Duka PGI Cikini, Jakarta Pusat. Rudy Salam wafat di usia 73 tahun dan meninggalkan seorang istri, 2 anak, dan 5 cucu. Selain Gading Marten, salah seorang anak mendiang Rudy Salam, Runa Rici Salam, juga mengabarkan sang ayah telah meninggal dunia melalui akun Instagramnya. Menurut Runa Salam, sang ayah meninggal tanpa rasa sakit. Sebagai informasi, Rudy Salam adalah aktor yang menyeramakan dunia perfilman Indonesia. Pria bernama lengkap Rudy Sutantio Abdul Salam ini lahir di Salatiga pada 3 Desember 1948. Semasa hidupnya, Rudy Salam bermain di puluhan judul film dan sinetron. Mendiang Rudy Salam pernah berpasangan dengan aktris Doris dalam film Sejuta Duka Ibu, Rosita, dan Garis-Garis Hidup. Film-film tersebut ditayangkan di bioskop pada 1977 dan menandai karir mendiang Rudy Salam di industri film Indonesia. Rudy Salam dikenal sebagai kakak Roy Marten dan Chris Salam. Rudy Salam menikah dengan aktris Marina Gardena dan mempunyai 2 anak, Runa Salam dan Rama Prakarsa Salam. Vokalis grup band Viaratel Widi kini diadukan ke pihak kepolisian atas dugaan pornografi. Buntut dari aksi, Widi Viaratel membuka baju saat konser musik di Palu, Sulawesi Tengah pada 20 Oktober 2022 lalu. Aksi Widi Viaratel itu menuai kecaman dari sejumlah pihak. Widi Viaratel dilaporkan oleh Forum Pemuda Sulawesi karena tak senang dengan aksi sang vokalis saat menggelar konser di Palu beberapa waktu lalu. Laporan terhadap Widi Viaratel telah masuk ke Bareskrim Polri pada Rabu 16 November 2022. Tim kuasa hukum pelapor Zainul Arifin memberikan penjelasan. Atas aksinya, Widi Viaratel terancam masalah hukum. Adapun pasal yang disangkakan yakni Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Pasal 10 Junto Pasal 36 terkait pornografi dengan ancaman hukuman 10 tahun penjara dan denda 5 miliar. Pihak pelapor menyebut aksi yang dilakukan Widi Viaratel memang sengaja dilakukan. Zainul
menuturkan Widi Fieratel seharusnya bisa memberikan contoh yang baik sebagai public figure. Pihak pelapor memberi waktu 3 kali 24 jam kepada Widi Fieratel untuk memberikan klarifikasi. Tim kuasa hukum pelapor pun menyampaikan sudah mengantongi 2 barang bukti. Diberitakan sebelumnya, Widi sempat memberikan penjelasan mengenai aksi panggungnya saat itu. Widi Fieratel mengatakan apa yang dilakukannya kemarin hanya spontanitas saja. Ia juga mengaku kegerahan setelah bernyanyi menghibur para penonton. Begitu melepaskan bajunya, Widi Fieratel terlihat hanya mengenakan bra warna hitam. Menurut Widi Fieratel, baju dalamnya itu bukan bra, melainkan baju olahraga. Widi mengaku bahwa hal tersebut sudah menjadi kebiasaannya setelah manggung. Widi Fieratel menyadari bahwa kemajuan teknologi komunikasi saat ini membuat videonya membuka baju itu menjadi cepat tersebar luas hingga viral di media sosial. Walau dicibir, Widi Fieratel tidak mempersoalkannya. Ia bahkan mengatakan di setiap panggung ia akan selalu melakukan hal demikian. Forum Pemuda Sulawesi melaporkan vokalis Fieratel Widi ke Bareskrim Polri pada Rabu 16 November 2022. Widi Fieratel dilaporkan ke polisian atas dugaan tindak pidana pornografi. Laporan itu dilayangkan seusai aksi buka baju yang dilakukan Widi Fieratel ketika manggung. Lantas seperti apa profil dari Widi Fieratel? Widi Sudiro Niklani atau yang lebih dikenal dengan Widi Fieratel merupakan seorang vokalis kelahiran Jakarta 8 Mei 1990. Ia lahir dari pasangan Rudi Sudiro Niklani dan Dewi Martini. Widi dikenal melalui bandnya yakni Viera. Saat Widi Fieratel memulai karirnya pada November 2008 dan tergabung dalam Viera bersama Kevin Aprilio, Raka, dan Satrianda hingga meraih kesuksesan dan menjadi tren pada masa itu. Mulanya Widi bergabung menggantikan Raisa dalam grup band Adante. Sebelum akhirnya grup tersebut berubah jadi Viera dan kini jadi Fieratel setelah seluruh personilnya keluar dari manajemen Musika Studio dan bergabung dengan Aprilio Kingdom. Tak hanya di situ saja, Widi juga diketahui memiliki proyek musik lainnya. Ia tergabung bersama Onadio Leonardo, mantan vokalis Killing Me Inside yang tak lain adalah sahabat sekaligus mantan kekasihnya. Keduanya diketahui menggarap proyek pada tahun 2015 itu diberi titel 1990. Konsep dari duo ini adalah DJ 2 orang dengan Widi juga mengisi sebagai vokalis. Selain memiliki bakat di dunia tarik suara, Widi Fieratel mulai melebarkan sayapnya ke dunia akting. Ia diketahui membintangi sebuah film bertajuk Sang Martir. Dalam film tersebut, Widi memerankan karakter Lily. Bahkan Widi Fieratel juga sempat bermain dalam sebuah sinetron bertajuk Aprilio dan Juli pada tahun 2013 silam. Wanita yang memiliki suara indah ini juga diketahui memiliki hobi bermain basket hingga berlatih tembak.
rusak. Hingga kini diketahui jika Widi masih berstatus single dan belum menikah. Sosok Widi Fieratel juga sempat menghebohkan publik setelah dirinya menjadi korban percobaan penculikan. Insiden itu terjadi di daerah Kemang dengan melibatkan 3 orang dan sebuah mobil. Widi Fieratel ditarik paksa oleh 3 orang tersebut ke dalam mobil. Tapi kemudian ia diturunkan kembali seusai mengatakan bahwa ia adalah vokalis Fieratel dengan menunjukkan tato Viera. Namun kejadian tak mengenakan lainnya kembali dialami Widi pada tahun 2021 lalu. Widi Fieratel mengungkapkan bahwa ia menjadi korban pelecehan oleh seorang oknum diduga aparat berpangkat. Lewat Instagramnya, Widi menceritakan kronologi dapat pelecehan tersebut seusai berdebat dengan seorang ibu-ibu. Widi Fieratel tidak terima saat oknum tersebut ikut campur ketika ia sedang berselisih dengan perempuan. Apalagi ia didorong dan dibentak-bentak dengan kalimat kasar. Kita beralih ke informasi lainnya, Tribuner. Selin Evangelista kembali menjadi sorotan setelah dikabarkan menjalin kedekatan dengan Stefan Pasaribu. Meski dikabarkan dekat dengan Stefan Pasaribu, Selin Evangelista tetap tidak memberikan penjelasan lebih terkait kebenaran kabar tersebut. Kini Selin Evangelista justru memperlihatkan kedekatan antara Stefan Pasaribu dengan putranya Koa. Anak Selin Evangelista dari Stefan William tersebut terlihat akrab dengan Stefan Pasaribu. Dalam unggahan video di Instagram story-nya, Selin Evangelista mengunggah ulang Instagram story dari akun Pradipa Negara. Video tersebut diberi lagu Baby Shark dan berlatar ruang layaknya sebuah garasi. Terlihat Stefan Pasaribu dan Koa asik bermain mobil-mobilan. Stefan Pasaribu tampak fasih mengarahkan mobil layaknya orang yang akan memarkirkan kendaraannya. Sementara itu, Koa asik menyetir mobil-mobilan yang dikendarainya di sebelah Stefan Pasaribu. Baik Stefan Pasaribu maupun Koa tak terlihat canggung sama sekali. Diberitakan sebelumnya, Stefan Pasaribu sempat menjawab kabar kedekatannya dengan Selin Evangelista. Namun, Stefan enggan memberikan jawaban gamblang mengenai kabar adanya kedekatan dengan Selin. Ia hanya meminta kepada publik agar mendoakan yang terbaik untuk hubungannya dengan mantan istri Stefan William itu. Stefan Pasaribu juga memuji kepribadian Selin Evangelista. Menurutnya, Selin merupakan seorang publik figur yang hebat dan bisa menjadi panutan semua orang. Lebih lanjut, saat disinggung soal keinginan Stefan menjalin hubungan dengan Selin Evangelista, ia pun nampak enggan berkomentar. Pelantun belum siap kehilangan ini lagi-lagi hanya meminta doa terkait hal itu.
Seiring perkembangan zaman, kini masyarakat untuk berbelanja pun tak harus langsung ke tempatnya. Sebab saat ini sudah dimudahkan dengan adanya e-commerce atau wadah yang menghubungkan antara pembeli dan pedagang. Pembayarannya pun aman karena melalui rekening bersama atau melibatkan 3 pihak. Hal tersebut tentu memudahkan masyarakat. Satu di antara contohnya, artis Amel Carla yang kini lebih menyukai berbelanja online ketimbang offline. Amel Carla pun mengaku sudah memakai e-commerce seperti Shopee sejak lama. Ia tak terlalu mengingat produk apa saja yang ia pertama kali beli di e-commerce, tetapi jika dilihat dari riwayat berbelanjanya di HP-nya, ia membeli produk botol sabun. Amel mengatakan alasannya membeli botol sabun di e-commerce lantaran mudah untuk dicari. Di samping itu, botol sabun di rumahnya sudah terlihat jelek, maka ia ingin membeli yang baru agar terlihat estetik. Tak hanya itu, dengan adanya e-commerce, Amel tak memungkiri kebutuhannya dengan mudah terpenuhi sebab ia tak lagi harus ke sana kemari untuk mencari barang yang dibutuhkannya. Seperti contohnya saat itu Amel mencari alat belajar untuk ujian sekolahnya. Bertahun-tahun sudah memakai e-commerce, pilihannya Amel menyebut sekarang tambah dipermudah dengan beberapa fitur terbaru. Sebagai informasi, Amel Carla pernah mengalami masa tak sehat karena obesitas. Namun Amel Carla berhasil menurunkan berat badan hingga 13 kg. Bahkan saat itu Amel Carla sampai merasa ngos-ngosan saat harus menaiki tangga rumahnya. Amel pun periksa ke dokter gizi dan didiagnosis obesitas. Hal itu membuat Amel berniat untuk menurunkan berat badan agar memiliki pola hidup sehat. Namun di sisi lain terdapat warganet yang memberikan komentar buruk di Instagram Amel. Kendati demikian, Amel sudah terbiasa mendapat bulian sejak kecil karena memiliki berat badan berlebih. Kini Amel merasa lebih percaya diri dan positif. Selain itu, Amel juga merasa banyak warganet yang memberikan komentar positif kepadanya. At least membatasi nggak lebih dari 5 juta sih. Cuman tergantung, kalau misalnya kayak hair dryer gitu kan pasti harganya di atas kan gitu. Jadi gak nentu sih sebulan, tapi aku membatasi juga. Barang termurah yang pernah dibeli, Amel? Barang termurah yang pernah dibeli? Kacamata. Jadi ada kacamata yang fashion gitu buat kalau lari, kalau sepedahan gitu. Itu lumayan murah. Berapa kang? 20.000. Terus ada juga sisir rambut buat kalau lagi keramas, itu juga 20. Kalau barang unfaedah yang pernah dibeli di Allshop? Unfaedah yang random gitu bang. Yang cuman beli karena lucu aja tapi nggak pernah dipakai. Nah, aku tuh bukan orang yang kayak ih lucu beli gitu. Jarang sih kalau kayak memang lagi butuh atau kayak misalnya lucu tapi butuh nggak ya gitu. Jadi jarang untuk membeli hal-hal nggak berfaedah. Mungkin lebih ke baju kali ya, baju kayak ih lucu harusnya beli satu aja tapi malah jadi beli 2, warnanya beda. Oke, tapi pernah ngalamin hal-hal semacam ketipu gitu gak sih kayak di Allshop gitu? Pernah banget lagi. Jadi kayak baru 2 bulan lalu deh. Jadi aku beli penjepit bulu mata. Harganya memang kayak kok nggak jauh beda gitu ya. Tapi yang datang memang tidak sesuai ekspektasi. Itu tetap penjepit bulu mata, tapi tidak sesuai ekspektasi. Cuma ya nggak pernah ketipu kayak barang nggak datang gitu-gitu karena kan I think ada proteksinya juga ya, kalau misalnya nggak datang kan duit dikembaliin. Terus ibuku kayaknya yang pernah ketipu sepeda mungkin atau setrikaan gitu. Kayaknya kayak sempat ketipu terus nggak dikirim gitu barangnya tapi uangnya. Tapi ya menurut aku memang walaupun zaman udah digital maju banget harus tetap hati-hati ya dalam Kamil, ini kan kalau misalnya lagi kayak 12 angka sama gini kan diskonnya lebih besar kan. Jadi apa barang yang dicekot tuh lebih banyak gitu nggak sih dari maksudnya memanfaatkan diskon? Lumayan. Jadi kalau kakakku yang cewek dia tuh bener-bener tiap kali angka kembar 3 hari kemudian paket untuk Mbak Lintang. Nah kalau aku tuh Dennis Charista mengaku tidak takut apabila harus berhadapan dengan pihak ISTRD. Dalam sebuah unggahan di Instagram story-nya, Dennis Charista kembali membagikan fitur tanya jawab. Ada pertanyaan dari seorang warganet yang menyinggung perihal keberanian Dennis Charista untuk menghadapi pihak istri RD. Warganet tersebut bertanya apakah Dennis Charista akan takut lantaran istri RD dan rekan-rekannya terkenal dan kaya hingga disebut sultan. Menanggapi hal tersebut, Dennis Charista menuliskan bahwa dirinya
dirinya tidak takut. Denis Charista justru mengklaim seharusnya istri RD lah yang minder dengannya. Hal ini lantaran istri RD bersama para rekan artis, sementara Denis Charista hanya seorang diri. Selain menyatakan bahwa dirinya tidak takut dengan istri RD, Denis sempat mengaku terinfeksi penyakit HIV. Denis menyebut jika dirinya benar mengidap HIV, RD dan istrinya turut terinfeksi. Kemudian Denis mengajak RD dan istrinya turut untuk berobat untuk memeriksakan diri ke dokter bersama-sama. Ia pun menyarankan untuk segera memeriksakan diri ke satu dokter yang sama. Melalui keterangan caption, Denis menyebut saran berobat bersama supaya dapat menghemat biaya. Pasca pengakuan itu, Denis Charista diminta oleh seorang warganet untuk berkonsultasi ke psikolog. Denis pun menjawab melalui video singkat yang diunggah ke story Instagramnya. Wanita 31 tahun itu mengakui pernah berniat mendatangi psikolog. Namun ia mengurungkan lantaran takut dirinya nanti akan sembuh. Menurut Denis, jika sembuh, ia tidak lagi dinilai sebagai sosok yang lucu. Andien Aisyah mengungkapkan rasa bangganya seusai mendapat kesempatan tampil di pelaksanaan acara konferensi tingkat tinggi atau KTT G20 di Bali. Andien tampil di momen The Welcoming Dinner of G20 Summit pada Selasa 15 November 2022 malam. Di momen tersebut, Andien berkolaborasi dengan Yuni Shara dan Iga Mawardi membawakan lagu damai milik Guru Soekarno Putra. Lewat unggahan di akun Instagramnya, Andien membagikan rasa bangganya bisa menjadi bagian dari acara tersebut. Tampil di hadapan sekitar 17 kepala negara jadi pengalaman yang tak akan bisa dilupakan oleh seorang Andien Aisyah. Bagi Andien, segala persiapan yang dilakukan beberapa hari jelang penampilannya terbayarkan dengan rasa bangga. Seperti diketahui, selain Andien Aisyah, Chef Arnold juga mengungkapkan rasa bahagianya menjadi juru masak di KTT G20. Tak sendirian, Chef Arnold juga terlihat bersama timnya untuk membuat hidangan buat tamu negara yang hadir di KTT G20. Acara gala dinner itu berlangsung meriah yang dihadiri orang penting dari berbagai negara. Melalui media sosial Instagram miliknya, juru masak asal Surabaya ini memperlihatkan sederet potret-potretnya. Tak segan dirinya membagikan momen saat bersama Presiden Jokowi. Dalam foto, Presiden Jokowi nampak sedang meninjau dapur yang di situ terdapat Chef Arnold. Menurut Chef Arnold, peristiwa itu sangat berharga dan berkesan untuk hidupnya. Ia mengatakan bahwa ini dilakukan karena kecintaannya terhadap bangsa. Lebih lanjut, ayah satu anak itu mengaku momen itu sangatlah luar biasa. Sebelumnya, KTT G20 Bali berlangsung selama 2 hari, sejak Selasa 15 November hingga Rabu 16 November 2022. Penutupan KTT G20 ditandai dengan ketok palu yang dilakukan oleh Presiden Jokowi. Lantas Jokowi menyerahkan presidensi G20 kepada India. Perdana Menteri India Narendra Modi. Jokowi menegaskan akan mendukung presidensi G20 di India.
Kita masuk ke informasi terakhir Tribuners. Gisela Anastasia kini diketahui telah resmi berpacaran dengan Rino Sudarjo, anak salah satu konglomerat tanah air. Setelah mengungkap hubungan asmaranya, Gisel mengumbar kemesraan dengan Rino Sudarjo itu di Instagram pribadinya. Pertama kali Gisel dan Rino Sudarjo membagikan momen saat terlihat sedang berada di pantai. Kini keduanya pun semakin sering membagikan momen bersama, termasuk saat perayaan ultah Gisel. Rino Melani bersama teman-temannya pun menyiapkan sejumlah kejutan tak terduga untuk Gisel. Seperti yang diketahui, pesta ulang tahun Gisel memang bertemakan tema olahraga dengan baju aneka warna. Saat menyiapkan kejutan, kerabat Gisel yang dipanggil Papa menyeletuk soal calon pengantin. Sesaat setelah Rino memakai baju bermotif tersebut, Melani langsung memanggil pacar baru Gisel tersebut. Pada vlog tersebut terlihat Gisel juga berpakaian baju olahraga dengan wajah tertutup kain. Saat mengetahui dirinya diberikan kejutan, ia pun langsung memeluk kekasihnya itu sambil menahan haru. Gisel mengira Rino tak peduli dengan ulang tahunnya, tetapi ia ternyata datang dengan membawakan sebuket bunga mawar. Mendengar Gisel sedang membuat harapan, Melani langsung menyeletuk. Gisel tak meminta untuk menikah di tahun ini. Mendengar hal tersebut, Gisel hanya menahan tawa dan tak menggubris perkataan Melani. Selain momen ulang tahun, video romantis Gisel dan Rino juga terlihat di akun TikTok. Terlihat Gisel mengenakan long dress hitam dengan tali tengah duduk di sofa. Sementara itu Rino terlihat menggunakan t-shirt berwarna hijau dan short pants duduk di samping mantan istri Gading Maretit sambil memegang ponsel. Dalam video tersebut terlihat Gisel dan Rino Sudarjo sudah tak malu-malu lagi memamerkan kemesraan satu sama lain. Gisel terlihat membuat konten dengan menggunakan backsound lagu milik Justin Bieber berjudul Baby. Saat Gisel sedang menyanyi, secara tiba-tiba Rino nampak membenarkan tali dress Gisel. Kemudian Gisel pun spontan merapikan dress bagian atasnya. Sontak saja tak sedikit netizen yang memberikan komentar di video berdurasi 7 detik itu. Kuasa hukum Dito Mahendra, Yafet Rishi, menyebut kliennya tidak berniat untuk balas dendam dengan memenjarakan Nikita Mirzani. Yafet menyebut jika Dito Mahendra hanya ingin memperbaiki nama baiknya seusai dicemari oleh Nikita Mirzani melalui akun media sosial miliknya. Sebab menurut Yafet, Nikita Mirzani diduga telah menghina Dito Mahendra. Hal tersebutlah yang membuat Nikita Mirzani harus berurusan dengan hukum, ditetapkan jadi tersangka hingga hidup di penjara. Diketahui saat ini Nikita Mirzani sedang menjalani proses sidang atas laporan Dito Mahendra. Yafet lantas menyinggung unggahan Nikita Mirzani pada Dito Mahendra, di mana mantan kekasih John Hopkins itu telah menjelek-jelekan Dito dengan menyebut seorang yang pembohong bahkan penipu. Tuduhan tersebut juga dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum atau JPU dalam dakwaannya. Kembali lagi, Yafet menegaskan jika Dito tidak akan menaruh dendam kepada sahabat Fitri Salhuteru itu. Namun yang jelas Nikita harus bisa mempertanggungjawabkan perlakuannya tersebut. Seperti diketahui, Nikita sebelumnya telah mengajukan permohonan penangguhan penahanan ke Kejaksaan Negeri atau Kejari Serang. Terkait hal itu, kuasa hukum Dito Mahendra, Yafet Rishi, meminta agar hakim turut mempertimbangkan pengajuan permohonan penangguhan penahanan yang dilayangkan Nikita Mirzani. Sebab menurut Yafet, Nikita memiliki latar belakang buruk saat berurusan dengan hukum di Indonesia. Selain itu, Nikita dinilai tidak kooperatif selama menjalani masalah hukumnya dengan Dito Mahendra. Kemudian Yafet berharap agar janda 3 anak itu tetap dilakukan penahanan di Rutan Kelas 2B Serang, Banten guna kelancaran sidang. Yafet menambahkan jika permohonan pengajuan penahanan merupakan hak bagi setiap tersangka. Begitupun yang dilakukan Nikita Mirzani saat ini. Diberitakan sebelumnya Nikita Mirzani didakwa pasal berlapis, yakni pasal 36 Junto pasal 27 ayat 3, Junto pasal 51 ayat 2 Undang-Undang ITE, kedua pasal
pasal 27 ayat 3 Junto, pasal 45 ayat 3 Undang-Undang ITE, dan ketiga pasal 311 KUHP. Lebih lanjut, dalam dakwaan yang dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum, Nikita Mirzani merasa kecewa terkait jumlah kerugian yang dialami Dito Mahendra seusai berseteru dengannya, yakni sebesar 17,5 juta. Atas hal tersebut, pihak Nikita melalui kuasa hukumnya Fahmi Bahmid akan mengajukan nota keberatan atau eksepsi pada 28 November 2022. Fahmi menambahkan bahwa pihaknya akan mengajukan beberapa poin penting yang menurutnya tidak sesuai dengan dakwaan yang diberikan kepada kliennya. Kendati demikian, Fahmi enggan untuk membeberkan poin apa saja yang akan diajukan dalam eksepsinya nanti. Begini, tidak ada balas dendam, tidak ada sakit hati. Klien kami, Mas Dito, hanya ingin memperbaiki nama baiknya yang sudah dinista, sudah dihina, sudah direndahkan oleh Nikita Mirzani melalui postingnya. Silakan baca dakwaan itu. Berkali-kali netizen menghina sang ayah, kedua putra Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming Raka dan Kaisang Pangarep, tampak diam dan santai Anda semua sudah tahu, ya, pembohong, penipu, pemberi PHP, kan gitu. Jangan percaya omongan orang ini, banyak ngomong, kan gitu. PHP, penipu. Di situ persoalannya. Jadi bukan masalah ini hanya sekedar masalah postingan, tidak. Justru posting begini, tidak ada balas dendam, tidak ada sakit hati. Klien kami, Mas Dito, hanya ingin memperbaiki nama baiknya yang sudah dinista, sudah dihina, sudah direndahkan oleh Nikita Mirzani melalui postingnya. Silakan baca dakwaan itu, kan ada siaran langsung itu waktu dibacakan dakwaannya. Memposting, mengambil foto orang tanpa izin, lalu menaruh kata-kata yang Anda semua sudah tahu, ya, pembohong, penipu, pemberi PHP, kan gitu. Jangan percaya omongan orang ini, banyak ngomong, kan gitu. PHP, penipu. Di situ persoalannya. Jadi bukan masalah ini hanya sekedar masalah postingan, tidak. Justru postingan itu yang bermasalah. Ya. Justru postingan itu yang menista, justru postingan itu yang merendahkan martabat orang lain. Karena itu dia memenuhi pasal 27 ayat 3. Ya kan begitu. Jadi jangan dibolak-balik logika berpikirnya. Ya, sekali lagi saya tandaskan bahwa tidak ada sakit hati, tidak ada balas dendam, ini proses hukum biasa. Ya. Ya memang harus ditempuh oleh siapapun yang melanggar hukum, termasuk Nikita Mirzani. Ya, begitu. Tapi ada dampak sendiri nggak sih yang Dito terima gitu akibat postingan tersebut dibilang pembohong, PHP dan sebagainya? Ya tentu seperti saya katakan, nama baiknya yang telah dirusak oleh Nikita Mirzani. Nama baik itu mahal loh. Reputasi bisnis orang, reputasi pribadi orang itu jauh lebih mahal, tidak bisa dinilai dengan uang. Itu yang sekarang diperjuangkan. Supaya apa? Supaya siapapun termasuk Nikita Mirzani lain kali berhati-hati dalam. Berkali-kali netizen menghina sang ayah, kedua putra Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming Raka dan Kaisang Pangarep, tampak diam dan santai menanggapinya. Namun kondisi ini terbalik saat ibunya tercinta Iriana yang dihina oleh netizen. Gibran Rakabuming Raka dan Kaisang Pangarep pun menanggapi cuitan netizen yang dianggap menghina ibu negara Iriana Jokowi. Hinaan itu diposting oleh akun Koprofil Jati pada Kamis 17 November 2022. Pada tweetnya itu, akun tersebut memposting foto Iriana Jokowi sedang berfoto bersama ibu negara Korea Selatan Kim Kun Hee. Foto diambil saat Kim Kun Hee menghadiri acara KTT G20 di Bali. Pada foto itu tampak Kim Kun Hee mengenakan baju lengan pendek berwarna putih. Ia memadukan baju itu dengan rok garis-garis warna biru dan coklat. Iriana Jokowi tampak mengenakan kebaya pink yang dipadukan dengan kain tenun berwarna senada. Ia menyempurnakan penampilannya dengan gaya rambut diikat setengah
dan membiarkan poninya menutupi telinga. Iriana Jokowi juga tampak mengenakan kerudung atau penutup kepala dengan warna senada. Tampilan Iriana Jokowi makin cantik dengan anting, gelang, dan kalung yang senada. Dirinya juga memulas bibirnya dengan lipstik berwarna pink dan menambah kesan fresh. Iriana Jokowi memasang wajah dengan full senyum yang memperlihatkan keramahan. Foto itu kemudian diposting oleh akun Koprofil Jati dengan menulis caption yang dinilai menghina, sebab ia mencuitkan percakapan antara ART dengan majikannya di foto tersebut. Banyak yang menilai bahwa cuitan itu ditujukan untuk menghina ibu negara Iriana Jokowi. Setelah memposting foto itu, ia pun kemudian langsung menghapusnya. Ia beralasan kalau tweetnya itu menimbulkan banyak salah paham. Akun itu juga memberikan penjelasan yang tidak sesuai dengan apa yang ia posting sebelumnya, sehingga terkesan hanya mencari pembenaran saja. Sontak saja tweet itu langsung ditanggapi oleh Gibran Rakabuming Raka dan Kaisang Pangarep. Gibran Rakabuming Raka tampak mempertanyakan maksud dari akun tersebut yang menjadikan salah paham sebagai alasan dirinya menghapus tweet tersebut. Ia juga kemudian membalas tweet berisi screenshot bernada menghina Iriana Jokowi tersebut. Kaisang Pangarep pun tampaknya murka dengan hinaan yang dialamatkan pada ibunya tersebut. Kaisang Pangarep ikut menanyakan maksud dari postingan Iriana Jokowi dan Kim Kun Hee tersebut. Namun ia mengatakan kalau dirinya sudah menerima pesan dari ibunya Iriana Jokowi untuk sabar. Kabar mengejutkan datang dari pemain sinetron Eli Sugigi. Ia menangis pilu meratapi pernikahannya yang kembali kandas. Diketahui sebelum menikah dengan Irwan Aher, Eli Sugigi sempat menikah sebanyak 6 kali. Namun ke-6 pernikahannya yang dilakukan secara siri selalu berakhir dengan perpisahan. Meski demikian, Eli Sugigi membantah mempermainkan pernikahan. Di tengah kesibukannya mempersiapkan diri untuk maju menjadi calon legislatif dari Partai PAN, Eli Sugigi mengumumkan dirinya kembali menyandang status janda. Eli Sugigi memutuskan untuk mengakhiri pernikahan sirinya dengan Irwan Aher karena ada masalah besar yang menerpa dirinya. Ada orang ketiga di antara hubungan pernikahan Eli Sugigi dengan Irwan Aher. Hal itu dikatakan Eli saat ditemui di kawasan Mampang Perapatan, Jakarta Selatan pada Kamis 17 November. Lantas saat ditanya siapa orang ketiga yang membuat rumah tangganya hancur, Eli masih merahasiakan. Namun ia menyebut kekasih Irwan Aher itu adalah orang dekatnya dan sangat akrab dengan kehidupan Eli Sugigi. Wanita berusia 51 tahun itu mengaku kalau Aher ada hubungan lain dengan seorang laki-laki dan baru terungkap selama beberapa hari belakangan ini. Rupanya sikap Aher yang tak membelanya membuat Eli Sugigi murka. Ia memutuskan untuk pisah. Mantan koordinator penonton bayaran ini menyebut sebenarnya ia tidak terima dengan ucapan lelaki yang mengklaim kekasih Aher. Sebab lelaki tersebut menyebut Eli tidak berhak mengatur-atur Aher meski mereka sudah menikah siri. Eli Sugigi pun tak mau memperpanjang masalah asmara Irwan Aher dengan lelaki tersebut dan memilih untuk berpisah. Kendati demikian, wanita berusia 51 tahun tersebut masih menyimpan rasa kepada Aher walaupun sudah dikecewakan. Namun Eli tak tahu apakah Aher akan memilih lelaki tersebut atau dirinya. Untuk saat ini, Eli Sugigi belum mau memutuskan untuk rujuk dan kembali menjalani hidup bersama. Kenapa, Po? Kenapa, Po? Banyak alasannya. Istri belum jawab apa-apa sama aku.
Aku minta udahin, dia belum jawab apa-apa, dia masih di Bali. Dia belum jawab apapun, tapi aku bilang aku minta udahin aja karena aku baik, aku nggak mau berantem sama dia. Katanya dia unfollow aku kan, karena aku selalu ya ada orang ketiga. Orang ketiganya siapa? Aher selingkuh atau Ko Eli yang punya? Bukan, ada orang ngejar-ngejar Aher dan aku dimusuhin sama orang itu karena merasa dia milikin Aher gitu. Sejak kapan, Po? Sejak kapan, Po, udahannya? Bukan artis. Sejak kapan, Po, udahannya, Po? Sejak kapan? Tadi aku udahin. Tadi? Baru tadi. Waduh. Tadi aku udahin. Kenapa, Po? Karena di Bali gua ketemu dia cuma sebentar ya. Dia nggak tahu, dia sih nggak mau udahin aku. Cuman katanya ada teman yang suka sama dia ngomong Eli sama Aher cuma settingan. Gitu. Eli sama Aher cuma settingan. Dan aku bilang, jawab kamu. Temen kamu ngomong aku settingan. Dia diem aja. Dia nggak ada jawaban apa-apa. Kalau begitu Aher ngiyain dong. Kalau emang Aher ngiyain untuk settingan, silakan. Bukti dari digital banyak kan. Dia bilang udah menikah. Keluarganya udah tahu semua. Aku mohon maaf untuk keluarganya, padahal aku sama keluarganya baik banget ya. Maksudnya udah keluarga, udah ada mamahnya juga. Tapi ya aku harus memutuskan, kalaupun nanti aku balik lagi sama dia, berarti itu jodoh gitu aja. Berarti itu kan siri kan? Siri. Kalau siri kan tinggal bubar aja kan, tinggal pergi aja. Oke, tapi nggak ngaruh itu nanti di citranya dari Ko Eli, image Ko Eli. Nah itu makanya aku tuh nggak mau bercerai. Aher tuh terakhir buat aku. Tapi kenapa orang tuh masuk dalam Dr. Richard Lee mengungkapkan kesedihannya saat tahu pihak Kartika Putri tak tinggal diam setelah dirinya dinyatakan tidak sah dari status tersangka. Kini pihak Kartika Putri bakal menyiapkan upaya hukum selanjutnya. Melalui Instagram story-nya, Dr. Richard Lee mengunggah tangkapan layar sebuah judul tayangan di YouTube dan terpampang wajah Kartika Putri. Judul tersebut berbunyi Kartika Putri akui siap tempur kembali dengan Richard Lee. Menanggapi hal tersebut, Dr. Richard Lee mengungkapkan kesedihannya dan tak menyangka babak baru akan kembali dihadapinya lagi. Pada unggahan Instagram story berikutnya, Dr. Richard Lee seolah memberikan sindiran untuk Kartika Putri. Richard Lee pun memberikan doa agar Kartika Putri diredakan dendamnya. Tak sampai di situ, Richard kembali memberikan sindiran melalui video di Instagram story berikutnya. Ia menyinggung perihal seseorang yang memakai atribut keagamaan dan cerminan sikap. Richard pun lebih dalam menyinggung perihal atribut keagamaan yang dimaksud. Richard pun kembali membandingkan dengan dirinya. Richard menyoroti seseorang yang memakai atribut keagamaan yang bersikap tak sesuai. Richard pun seolah berpesan kepada Kartika untuk tak memakai atribut keagamaan jika belum siap. Diberitakan sebelumnya melalui sidang pra-peradilan, kini Richard Lee dinyatakan bebas dari statusnya sebagai tersangka kasus dugaan pencemaran nama baik dan ilegal akses karena dianggap tidak sah secara hukum. Lebih lanjut, Richard Lee mengaku tidak akan membalas perbuatan Kartika Putri terhadap dirinya. Namun, ia tidak akan memaafkan istri Habib Usman bin Yahya itu. Richard Lee bahkan pernah merasakan dibalik jeruji besi selama 1 kali 24 jam setelah ditetapkan sebagai tersangka di Polda Metro Jaya karena ilegal akses. Kini status tersangka Richard Lee telah dicabut sejak 14 November 2022. Hal ini dijelaskan Richard Lee bersama kuasa hukumnya Reno Romain. Diketahui Kartika Putri melaporkan Richard Lee atas dugaan pencemaran nama baik seusai membuat video reaksi atas ulasan Kartika soal suatu produk kecantikan. Richard Lee menyebut bahwa produk yang digunakan Kartika berbahaya untuk kulit. Tak terima dengan ucapan Richard Lee, Kartika pun membuat laporan atas dugaan pencemaran nama baik.
Kakak Roy Marten sekaligus aktor senior Rudy Salam meninggal dunia pada Jumat 18 November 2022 pagi. Kabar Rudy Salam meninggal dunia ini dibagikan langsung oleh Gading Marten lewat postingan di akun Instagram pribadinya. Dalam postingannya itu, Gading Marten mengunggah potret lawas Rudy Salam semasa muda. Melalui keterangan unggahannya, Gading Marten pun menyampaikan rasa dukanya atas kepergian kakak sang ayah. Rudy Salam menghembuskan nafas terakhirnya di Rumah Sakit Harum Sisma Medika, Jakarta Timur. Jenazah Rudy Salam rencananya akan disemayamkan di Rumah Duka PGI Cikini, Jakarta Pusat. Rudy Salam wafat di usia 73 tahun dan meninggalkan seorang istri, 2 anak, dan 5 cucu. Selain Gading Marten, salah seorang anak mendiang Rudy Salam, Runa Rici Salam, juga mengabarkan sang ayah telah meninggal dunia melalui akun Instagramnya. Menurut Runa Salam, sang ayah meninggal tanpa rasa sakit. Sebagai informasi, Rudy Salam adalah aktor yang menyeramakan dunia perfilman Indonesia. Pria bernama lengkap Rudy Sutantio Abdul Salam ini lahir di Salatiga pada 3 Desember 1948. Semasa hidupnya, Rudy Salam bermain di puluhan judul film dan sinetron. Mendiang Rudy Salam pernah berpasangan dengan aktris Doris dalam film Sejuta Duka Ibu, Rosita, dan Garis-Garis Hidup. Film-film tersebut ditayangkan di bioskop pada 1977 dan menandai karir mendiang Rudy Salam di industri film Indonesia. Rudy Salam dikenal sebagai kakak Roy Marten dan Chris Salam. Rudy Salam menikah dengan aktris Marina Gardena dan mempunyai 2 anak, Runa Salam dan Rama Prakarsa Salam. Vokalis grup band Viaratel Widi kini diadukan ke pihak kepolisian atas dugaan pornografi. Buntut dari aksi, Widi Viaratel membuka baju saat konser musik di Palu, Sulawesi Tengah pada 20 Oktober 2022 lalu. Aksi Widi Viaratel itu menuai kecaman dari sejumlah pihak. Widi Viaratel dilaporkan oleh Forum Pemuda Sulawesi karena tak senang dengan aksi sang vokalis saat menggelar konser di Palu beberapa waktu lalu. Laporan terhadap Widi Viaratel telah masuk ke Bareskrim Polri pada Rabu 16 November 2022. Tim kuasa hukum pelapor Zainul Arifin memberikan penjelasan. Atas aksinya, Widi Viaratel terancam masalah hukum. Adapun pasal yang disangkakan yakni Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Pasal 10 Junto Pasal 36 terkait pornografi dengan ancaman hukuman 10 tahun penjara dan denda 5 miliar. Pihak pelapor menyebut aksi yang dilakukan Widi Viaratel memang sengaja dilakukan. Zainul
menuturkan Widi Fieratel seharusnya bisa memberikan contoh yang baik sebagai public figure. Pihak pelapor memberi waktu 3 kali 24 jam kepada Widi Fieratel untuk memberikan klarifikasi. Tim kuasa hukum pelapor pun menyampaikan sudah mengantongi 2 barang bukti. Diberitakan sebelumnya, Widi sempat memberikan penjelasan mengenai aksi panggungnya saat itu. Widi Fieratel mengatakan apa yang dilakukannya kemarin hanya spontanitas saja. Ia juga mengaku kegerahan setelah bernyanyi menghibur para penonton. Begitu melepaskan bajunya, Widi Fieratel terlihat hanya mengenakan bra warna hitam. Menurut Widi Fieratel, baju dalamnya itu bukan bra, melainkan baju olahraga. Widi mengaku bahwa hal tersebut sudah menjadi kebiasaannya setelah manggung. Widi Fieratel menyadari bahwa kemajuan teknologi komunikasi saat ini membuat videonya membuka baju itu menjadi cepat tersebar luas hingga viral di media sosial. Walau dicibir, Widi Fieratel tidak mempersoalkannya. Ia bahkan mengatakan di setiap panggung ia akan selalu melakukan hal demikian. Forum Pemuda Sulawesi melaporkan vokalis Fieratel Widi ke Bareskrim Polri pada Rabu 16 November 2022. Widi Fieratel dilaporkan ke polisian atas dugaan tindak pidana pornografi. Laporan itu dilayangkan seusai aksi buka baju yang dilakukan Widi Fieratel ketika manggung. Lantas seperti apa profil dari Widi Fieratel? Widi Sudiro Niklani atau yang lebih dikenal dengan Widi Fieratel merupakan seorang vokalis kelahiran Jakarta 8 Mei 1990. Ia lahir dari pasangan Rudi Sudiro Niklani dan Dewi Martini. Widi dikenal melalui bandnya yakni Viera. Saat Widi Fieratel memulai karirnya pada November 2008 dan tergabung dalam Viera bersama Kevin Aprilio, Raka, dan Satrianda hingga meraih kesuksesan dan menjadi tren pada masa itu. Mulanya Widi bergabung menggantikan Raisa dalam grup band Adante. Sebelum akhirnya grup tersebut berubah jadi Viera dan kini jadi Fieratel setelah seluruh personilnya keluar dari manajemen Musika Studio dan bergabung dengan Aprilio Kingdom. Tak hanya di situ saja, Widi juga diketahui memiliki proyek musik lainnya. Ia tergabung bersama Onadio Leonardo, mantan vokalis Killing Me Inside yang tak lain adalah sahabat sekaligus mantan kekasihnya. Keduanya diketahui menggarap proyek pada tahun 2015 itu diberi titel 1990. Konsep dari duo ini adalah DJ 2 orang dengan Widi juga mengisi sebagai vokalis. Selain memiliki bakat di dunia tarik suara, Widi Fieratel mulai melebarkan sayapnya ke dunia akting. Ia diketahui membintangi sebuah film bertajuk Sang Martir. Dalam film tersebut, Widi memerankan karakter Lily. Bahkan Widi Fieratel juga sempat bermain dalam sebuah sinetron bertajuk Aprilio dan Juli pada tahun 2013 silam. Wanita yang memiliki suara indah ini juga diketahui memiliki hobi bermain basket hingga berlatih tembak. Hingga kini diketahui jika Widi masih berstatus single dan belum menikah. Sosok Widi Fieratel juga sempat menghebohkan publik setelah dirinya menjadi korban percobaan penculikan. Insiden itu terjadi
terjadi di daerah Kemang dengan melibatkan 3 orang dan sebuah mobil. Widi Viratel ditarik paksa oleh 3 orang tersebut ke dalam mobil, tapi kemudian ia diturunkan kembali seusai mengatakan bahwa ia adalah vokalis Viratel dengan menunjukkan tato Viera. Namun kejadian tak mengenakan lainnya kembali dialami Widi pada tahun 2021 lalu. Widi Viratel mengungkapkan bahwa ia menjadi korban pelecehan oleh seorang oknum diduga aparat berpangkat. Lewat Instagramnya, Widi menceritakan kronologi dapat pelecehan tersebut seusai berdebat dengan seorang ibu-ibu. Widi Viratel tidak terima saat oknum tersebut ikut campur ketika ia sedang berselisih dengan perempuan. Apalagi ia didorong dan dibentak-bentak dengan kalimat kasar. Kita beralih ke informasi lainnya, Tribuner. Selin Evangelista kembali menjadi sorotan setelah dikabarkan menjalin kedekatan dengan Stefan Pasaribu. Meski dikabarkan dekat dengan Stefan Pasaribu, Selin Evangelista tetap tidak memberikan penjelasan lebih terkait kebenaran kabar tersebut. Kini Selin Evangelista justru memperlihatkan kedekatan antara Stefan Pasaribu dengan putranya Koa. Anak Selin Evangelista dari Stefan William tersebut terlihat akrab dengan Stefan Pasaribu. Dalam unggahan video di Instagram story-nya, Selin Evangelista mengunggah ulang Instagram story dari akun Pradipa Negara. Video tersebut diberi lagu Baby Shark dan berlatar ruang layaknya sebuah garasi. Terlihat Stefan Pasaribu dan Koa asik bermain mobil-mobilan. Stefan Pasaribu tampak fasih mengarahkan mobil layaknya orang yang akan memarkirkan kendaraannya. Sementara itu, Koa asik menyetir mobil-mobilan yang dikendarainya di sebelah Stefan Pasaribu. Baik Stefan Pasaribu maupun Koa tak terlihat canggung sama sekali. Diberitakan sebelumnya, Stefan Pasaribu sempat menjawab kabar kedekatannya dengan Selin Evangelista. Namun, Stefan enggan memberikan jawaban gamblang mengenai kabar adanya kedekatan dengan Selin. Ia hanya meminta kepada publik agar mendoakan yang terbaik untuk hubungannya dengan mantan istri Stefan William itu. Stefan Pasaribu juga memuji kepribadian Selin Evangelista. Menurutnya, Selin merupakan seorang publik figur yang hebat dan bisa menjadi panutan semua orang. Lebih lanjut, saat disinggung soal keinginan Stefan menjalin hubungan dengan Selin Evangelista, ia pun nampak enggan berkomentar. Pelantun belum siap kehilangan ini lagi-lagi hanya meminta doa terkait hal itu.
Seiring perkembangan zaman, kini masyarakat untuk berbelanja pun tak harus langsung ke tempatnya. Sebab saat ini sudah dimudahkan dengan adanya e-commerce atau wadah yang menghubungkan antara pembeli dan pedagang. Pembayarannya pun aman karena melalui rekening bersama atau melibatkan 3 pihak. Hal tersebut tentu memudahkan masyarakat. Satu di antara contohnya, artis Amel Carla yang kini lebih menyukai berbelanja online ketimbang offline. Amel Carla pun mengaku sudah memakai e-commerce seperti Shopee sejak lama. Ia tak terlalu mengingat produk apa saja yang ia pertama kali beli di e-commerce, tetapi jika dilihat dari riwayat berbelanjanya di HP-nya, ia membeli produk botol sabun. Amel mengatakan alasannya membeli botol sabun di e-commerce lantaran mudah untuk dicari. Di samping itu, botol sabun di rumahnya sudah terlihat jelek, maka ia ingin membeli yang baru agar terlihat estetik. Tak hanya itu, dengan adanya e-commerce, Amel tak memungkiri kebutuhannya dengan mudah terpenuhi sebab ia tak lagi harus ke sana kemari untuk mencari barang yang dibutuhkannya. Seperti contohnya saat itu Amel mencari alat belajar untuk ujian sekolahnya. Bertahun-tahun sudah memakai e-commerce, pilihannya Amel menyebut sekarang tambah dipermudah dengan beberapa fitur terbaru. Sebagai informasi, Amel Carla pernah mengalami masa tak sehat karena obesitas. Namun Amel Carla berhasil menurunkan berat badan hingga 13 kg. Bahkan saat itu Amel Carla sampai merasa ngos-ngosan saat harus menaiki tangga rumahnya. Amel pun periksa ke dokter gizi dan didiagnosis obesitas. Hal itu membuat Amel berniat untuk menurunkan berat badan agar memiliki pola hidup sehat. Namun di sisi lain terdapat warganet yang memberikan komentar buruk di Instagram Amel. Kendati demikian, Amel sudah terbiasa mendapat bulian sejak kecil karena memiliki berat badan berlebih. Kini Amel merasa lebih percaya diri dan positif. Selain itu, Amel juga merasa banyak warganet yang memberikan komentar positif kepadanya. At least membatasi nggak lebih dari 5 juta sih. Cuman tergantung, kalau misalnya kayak hair dryer gitu kan pasti harganya di atas kan gitu. Jadi dan tentu sih sebulan. Tapi aku membatasi juga. Barang termurah yang pernah dibeli, barang termurah yang pernah dibeli. Kacamata. Jadi ada kacamata yang fashion gitu buat kalau lari, kalau sepedahan gitu. Itu lumayan murah. Berapa kang? 20.000. Terus ada juga sisir rambut buat kalau lagi keramas, itu juga 20. Kalau barang unfaedah yang pernah dibeli di Allshop? Unfaedah yang random gitu bang. Yang cuman beli karena lucu aja tapi nggak pernah dipakai. Nah, aku tuh bukan orang yang kayak ih lucu beli gitu. Jarang sih kalau kayak memang lagi butuh atau kayak misalnya lucu tapi butuh nggak ya gitu. Jadi jarang untuk membeli hal-hal nggak berfaedah. Mungkin lebih ke baju kali ya, baju kayak ih lucu, harusnya beli satu aja tapi malah jadi beli 2, warnanya beda. Tapi pernah ngalamin hal-hal semacam ketipu gitu gak sih kayak di Allshop gitu? Pernah banget lagi. Jadi kayak baru 2 bulan lalu deh. Jadi aku beli penjepit bulu mata. Harganya memang kayak kok nggak jauh beda gitu ya. Tapi yang datang memang tidak sesuai ekspektasi. Itu tetap penjepit bulu mata, tapi tidak sesuai ekspektasi. Cuma ya nggak pernah ketipu kayak barang nggak datang gitu-gitu karena kan I think ada proteksinya juga ya, kalau misalnya nggak datang kan duit dikembaliin. Terus ibuku kayaknya yang pernah ketipu sepeda mungkin atau setrikaan gitu. Kayaknya kayak sempat ketipu terus nggak dikirim gitu barangnya tapi uangnya. Tapi ya menurut aku memang walaupun zaman udah digital maju banget harus tetap hati-hati ya dalam Kamil, ini kan kalau misalnya lagi kayak 12 angka sama gini kan diskonnya lebih besar kan. Jadi apa barang yang dicekot tuh lebih banyak gitu nggak sih dari maksudnya memanfaatkan diskon? Lumayan. Jadi kalau kakakku yang cewek dia tuh bener-bener tiap kali angka kembar 3 hari kemudian paket untuk Mbak Lintang. Nah kalau aku tuh Denis Charista mengaku tidak takut apabila harus berhadapan dengan pihak ISTRD. Dalam sebuah unggahan di Instagram story-nya, Denis Charista kembali membagikan fitur tanya jawab. Ada pertanyaan dari seorang warganet yang menyinggung perihal keberanian Denis Charista untuk menghadapi pihak istri RD. Warganet tersebut bertanya apakah Denis Charista akan takut lantaran istri RD dan rekan-rekannya terkenal dan kaya hingga disebut sultan. Menanggapi hal tersebut, Denis Charista menuliskan bahwa dirinya
dirinya tidak takut. Denny Charista justru mengklaim seharusnya istri RD lah yang minder dengannya. Hal ini lantaran istri RD bersama para rekan artis, sementara Denny Charista hanya seorang diri. Selain menyatakan bahwa dirinya tidak takut dengan istri RD, Denny sempat mengaku terinfeksi penyakit HIV. Dennis menyebut jika dirinya benar mengidap HIV, RD dan istrinya turut terinfeksi. Kemudian Dennis mengajak RD dan istrinya turut untuk berobat untuk memeriksakan diri ke dokter bersama-sama. Ia pun menyarankan untuk segera memeriksakan diri ke satu dokter yang sama. Melalui keterangan caption, Dennis menyebut saran berobat bersama supaya dapat menghemat biaya. Pasca pengakuan itu, Dennis Charista diminta oleh seorang warganet untuk berkonsultasi ke psikolog. Dennis pun menjawab melalui video singkat yang diunggah ke story Instagramnya. Wanita 31 tahun itu mengakui pernah berniat mendatangi psikolog. Namun ia mengurungkan lantaran takut dirinya nanti akan sembuh. Menurut Dennis, jika sembuh, ia tidak lagi dinilai sebagai sosok yang lucu. Andien Aisyah mengungkapkan rasa bangganya seusai mendapat kesempatan tampil di pelaksanaan acara konferensi tingkat tinggi atau KTT G20 di Bali. Andien tampil di momen The Welcoming Dinner of G20 Summit pada Selasa 15 November 2022 malam. Di momen tersebut, Andien berkolaborasi dengan Yuni Shara dan Iga Mawardi membawakan lagu damai milik Guru Soekarno Putra. Lewat unggahan di akun Instagramnya, Andien membagikan rasa bangganya bisa menjadi bagian dari acara tersebut. Tampil di hadapan sekitar 17 kepala negara jadi pengalaman yang tak akan bisa dilupakan oleh seorang Andien Aisyah. Bagi Andien, segala persiapan yang dilakukan beberapa hari jelang penampilannya terbayarkan dengan rasa bangga. Seperti diketahui, selain Andien Aisyah, Chef Arnold juga mengungkapkan rasa bahagianya menjadi juru masak di KTT G20. Tak sendirian, Chef Arnold juga terlihat bersama timnya untuk membuat hidangan buat tamu negara yang hadir di KTT G20. Acara gala dinner itu berlangsung meriah yang dihadiri orang penting dari berbagai negara. Melalui media sosial Instagram miliknya, juru masak asal Surabaya ini memperlihatkan sederet potret-potretnya. Tak segan dirinya membagikan momen saat bersama Presiden Jokowi. Dalam foto, Presiden Jokowi nampak sedang meninjau dapur yang di situ terdapat Chef Arnold. Menurut Chef Arnold, peristiwa itu sangat berharga dan berkesan untuk hidupnya. Ia mengatakan bahwa ini dilakukan karena kecintaannya terhadap bangsa. Lebih lanjut, ayah satu anak itu mengaku momen itu sangatlah luar biasa. Sebelumnya, KTT G20 Bali berlangsung selama 2 hari, sejak Selasa 15 November hingga Rabu 16 November 2022. Penutupan KTT G20 ditandai dengan ketok palu yang dilakukan oleh Presiden Jokowi. Lantas Jokowi menyerahkan presidensi G20 kepada India. Perdana Menteri India Narendra Modi. Jokowi menegaskan akan mendukung presidensi G20 di India.
Kita masuk ke informasi terakhir Tribuners. Gisela Anastasia kini diketahui telah resmi berpacaran dengan Rino Sudarjo, anak salah satu konglomerat tanah air. Setelah mengungkap hubungan asmaranya, Gisel mengumbar kemesraan dengan Rino Sudarjo itu di Instagram pribadinya. Pertama kali Gisel dan Rino Sudarjo membagikan momen saat terlihat sedang berada di pantai. Kini keduanya pun semakin sering membagikan momen bersama, termasuk saat perayaan ultah Gisel. Rino Melani bersama teman-temannya pun menyiapkan sejumlah kejutan tak terduga untuk Gisel. Seperti yang diketahui, pesta ulang tahun Gisel memang bertemakan tema olahraga dengan baju aneka warna. Saat menyiapkan kejutan, kerabat Gisel yang dipanggil Papa menyeletuk soal calon pengantin. Sesaat setelah Rino memakai baju bermotif tersebut, Melani langsung memanggil pacar baru Gisel tersebut. Pada vlog tersebut terlihat Gisel juga berpakaian baju olahraga dengan wajah tertutup kain. Saat mengetahui dirinya diberikan kejutan, ia pun langsung memeluk kekasihnya itu sambil menahan haru. Gisel mengira Rino tak peduli dengan ulang tahunnya, tetapi ia ternyata datang dengan membawakan sebuket bunga mawar. Mendengar Gisel sedang membuat harapan, Melani langsung menyeletuk. Gisel tak meminta untuk menikah di tahun ini. Mendengar hal tersebut, Gisel hanya menahan tawa dan tak menggubris perkataan Melani. Selain momen ulang tahun, video romantis Gisel dan Rino juga terlihat di akun TikTok. Terlihat Gisel mengenakan long dress hitam dengan tali tengah duduk di sofa. Sementara itu Rino terlihat menggunakan t-shirt berwarna hijau dan short pants duduk di samping mantan istri Gading Maretit sambil memegang ponsel. Dalam video tersebut terlihat Gisel dan Rino Sudarjo sudah tak malu-malu lagi memamerkan kemesraan satu sama lain. Gisel terlihat membuat konten dengan menggunakan backsound lagu milik Justin Bieber berjudul Baby. Saat Gisel sedang menyanyi, secara tiba-tiba Rino nampak membenarkan tali dress Gisel. Kemudian Gisel pun spontan merapikan dress bagian atasnya. Sontak saja tak sedikit netizen yang memberikan komentar di video berdurasi 7 detik itu. Kuasa hukum Dito Mahendra, Yafet Rishi, menyebut kliennya tidak berniat untuk balas dendam dengan memenjarakan Nikita Mirzani. Yafet menyebut jika Dito Mahendra hanya ingin memperbaiki nama baiknya seusai dicemari oleh Nikita Mirzani melalui akun media sosial miliknya. Sebab menurut Yafet, Nikita Mirzani diduga telah menghina Dito Mahendra. Hal tersebutlah yang membuat Nikita Mirzani harus berurusan dengan hukum, ditetapkan jadi tersangka hingga hidup di penjara. Diketahui saat ini Nikita Mirzani sedang menjalani proses sidang atas laporan Dito Mahendra. Yafet lantas menyinggung unggahan Nikita Mirzani pada Dito Mahendra, di mana mantan kekasih John Hopkins itu telah menjelek-jelekan Dito dengan menyebut seorang yang pembohong bahkan penipu. Tuduhan tersebut juga dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum atau JPU dalam dakwaannya. Kembali lagi, Yafet menegaskan jika Dito tidak akan menaruh dendam kepada sahabat Fitri Salhuteru itu. Namun yang jelas Nikita harus bisa mempertanggungjawabkan perlakuannya tersebut. Seperti diketahui, Nikita sebelumnya telah mengajukan permohonan penangguhan penahanan ke Kejaksaan Negeri atau Kejari Serang. Terkait hal itu, kuasa hukum Dito Mahendra, Yafet Rishi, meminta agar hakim turut mempertimbangkan pengajuan permohonan penangguhan penahanan yang dilayangkan Nikita Mirzani. Sebab menurut Yafet, Nikita memiliki latar belakang buruk saat berurusan dengan hukum di Indonesia. Selain itu, Nikita dinilai tidak kooperatif selama menjalani masalah hukumnya dengan Dito Mahendra. Kemudian Yafet berharap agar janda 3 anak itu tetap dilakukan penahanan di rutan kelas 2B Serang, Banten guna kelancaran sidang. Yafet menambahkan jika permohonan pengajuan penahanan merupakan hak bagi setiap tersangka. Begitupun yang dilakukan Nikita Mirzani saat ini. Diberitakan sebelumnya Nikita Mirzani didakwa pasal berlapis, yakni pasal 36 Junto pasal 27 ayat 3, Junto pasal 51 ayat 2 Undang-Undang ITE, kedua pasal 27 ayat 3 Junto pasal 45 ayat 3 Undang-Undang ITE, dan ketiga pasal 311 KUHP. Lebih lanjut, dalam dakwaan yang dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum, Nikita Mirzani merasa kecewa terkait jumlah kerugian
kerugian yang dialami Dito Mahendra seusai berseteru dengannya yakni sebesar 17,5 juta. Atas hal tersebut, pihak Nikita melalui kuasa hukumnya Fahmi Bahmid akan mengajukan nota keberatan atau eksepsi pada 28 November 2022. Fahmi menambahkan bahwa pihaknya akan mengajukan beberapa poin penting yang menurutnya tidak sesuai dengan dakwaan yang diberikan kepada kliennya. Kendati demikian, Fahmi enggan untuk membeberkan poin apa saja yang akan diajukan dalam eksepsinya nanti. Begini, tidak ada balas dendam, tidak ada sakit hati. Klien kami, Mas Dito, hanya ingin memperbaiki nama baiknya yang sudah dinista, sudah dihina, sudah direndahkan oleh Nikita Mirzani melalui postingnya. Silakan baca dakwaan itu. Berkali-kali netizen menghina sang ayah, kedua putra Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming Raka dan Kaisang Pangarep, tampak diam dan santai Anda semua sudah tahu, ya, pembohong, penipu, pemberi PHP, kan gitu. Jangan percaya omongan orang ini, banyak ngomong, kan gitu. PHP, penipu. Di situ persoalannya. Jadi bukan masalah, ini hanya sekedar masalah postingan, tidak. Justru posting begini, tidak ada balas dendam, tidak ada sakit hati. Klien kami, Mas Dito, hanya ingin memperbaiki nama baiknya yang sudah dinista, sudah dihina, sudah direndahkan oleh Nikita Mirzani melalui postingnya. Silakan baca dakwaan itu, kan ada siaran langsung itu waktu dibacakan dakwaannya. Memposting, mengambil foto orang tanpa izin, lalu menaruh kata-kata yang Anda semua sudah tahu, ya, pembohong, penipu, pemberi PHP, kan gitu. Jangan percaya omongan orang ini, banyak ngomong, kan gitu. PHP, penipu. Di situ persoalannya. Jadi bukan masalah, ini hanya sekedar masalah postingan, tidak. Justru postingan itu yang bermasalah. Ya, justru postingan itu yang menista, justru postingan itu yang merendahkan martabat orang lain. Karena itu dia memenuhi pasal 27 ayat 3. Ya kan begitu. Jadi jangan dibolak-balik logika berpikirnya. Ya, sekali lagi saya tandaskan bahwa tidak ada sakit hati, tidak ada balas dendam, ini proses hukum biasa. Ya, yang memang harus ditempuh oleh siapapun yang melanggar hukum, termasuk Nikita Mirzani. Ya, begitu. Tapi ada dampak sendiri nggak sih yang Dito terima gitu akibat postingan tersebut dibilang pembohong, PHP dan sebagainya? Ya tentu seperti saya katakan, nama baiknya yang telah dirusak oleh Nikita Mirzani. Nama baik itu mahal loh. Reputasi bisnis orang, reputasi pribadi orang itu jauh lebih mahal, tidak bisa dinilai dengan uang. Itu yang sekarang diperjuangkan. Supaya apa? Supaya siapapun termasuk Nikita Mirzani lain kali berhati-hati dalam. Berkali-kali netizen menghina sang ayah, kedua putra Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming Raka dan Kaisang Pangarep tampak diam dan santai menanggapinya. Namun kondisi ini terbalik saat ibunya tercinta Iriana yang dihina oleh netizen. Gibran Rakabuming Raka dan Kaisang Pangarep pun menanggapi cuitan netizen yang dianggap menghina ibu negara Iriana Jokowi. Hinaan itu diposting oleh akun Koprofil Jati pada Kamis 17 November 2022. Pada tweetnya itu, akun tersebut memposting foto Iriana Jokowi sedang berfoto bersama ibu negara Korea Selatan Kim Kun Hee. Foto diambil saat Kim Kun Hee menghadiri acara KTT G20 di Bali. Pada foto itu tampak Kim Kun Hee mengenakan baju lengan pendek berwarna putih. Ia memadukan baju itu dengan rok garis-garis warna biru dan coklat. Iriana Jokowi tampak mengenakan kebaya pink yang dipadukan dengan kain tenun berwarna senada. Ia menyempurnakan penampilannya dengan gaya rambut diikat setengah dan membiarkan poninya menutupi telinga. Iriana Jokowi juga tampak mengenakan kerudung atau penutup kepala dengan warna senada. Tampilan Iriana Jokowi makin cantik dengan anting, gelang, dan kalung yang senada. Dirinya juga memulas bibirnya dengan lipstik berwarna pink dan menambah kesan fresh. Iriana Jokowi memasang wajah dengan full senyum yang memperlihatkan keramahan. Foto itu kemudian diposting oleh akun Koprofil Jati dengan menulis caption yang dinilai menghina.
sebab ia mencuitkan percakapan antara ART dengan majikannya di foto tersebut. Banyak yang menilai bahwa cuitan itu ditujukan untuk menghina ibu negara Iriana Jokowi. Setelah memposting foto itu, ia pun kemudian langsung menghapusnya. Ia beralasan kalau tweetnya itu menimbulkan banyak salah paham. Akun itu juga memberikan penjelasan yang tidak sesuai dengan apa yang ia posting sebelumnya, sehingga terkesan hanya mencari pembenaran saja. Sontak saja tweet itu langsung ditanggapi oleh Gibran Rakabuming Raka dan Kaisang Pangarep. Gibran Rakabuming Raka tampak mempertanyakan maksud dari akun tersebut yang menjadikan salah paham sebagai alasan dirinya menghapus tweet tersebut. Ia juga kemudian membalas tweet berisi screenshot bernada menghina Iriana Jokowi tersebut. Kaisang Pangarep pun tampaknya murka dengan hinaan yang dialamatkan pada ibunya tersebut. Kaisang Pangarep ikut menanyakan maksud dari postingan Iriana Jokowi dan Kim Kun Hee tersebut. Namun ia mengatakan kalau dirinya sudah menerima pesan dari ibunya Iriana Jokowi untuk sabar. Kabar mengejutkan datang dari pemain sinetron Eli Sugigi. Ia menangis pilu meratapi pernikahannya yang kembali kandas. Diketahui sebelum menikah dengan Irwan Aher, Eli Sugigi sempat menikah sebanyak 6 kali. Namun ke-6 pernikahannya yang dilakukan secara siri selalu berakhir dengan perpisahan. Meski demikian, Eli Sugigi membantah mempermainkan pernikahan. Di tengah kesibukannya mempersiapkan diri untuk maju menjadi calon legislatif dari Partai PAN, Eli Sugigi mengumumkan dirinya kembali menyandang status janda. Eli Sugigi memutuskan untuk mengakhiri pernikahan sirinya dengan Irwan Aher karena ada masalah besar yang menerpa dirinya. Ada orang ketiga di antara hubungan pernikahan Eli Sugigi dengan Irwan Aher. Hal itu dikatakan Eli saat ditemui di kawasan Mampang Perapatan, Jakarta Selatan pada Kamis 17 November. Lantas saat ditanya siapa orang ketiga yang membuat rumah tangganya hancur, Eli masih merahasiakan. Namun ia menyebut kekasih Irwan Aher itu adalah orang dekatnya dan sangat akrab dengan kehidupan Eli Sugigi. Wanita berusia 51 tahun itu mengaku kalau Aher ada hubungan lain dengan seorang laki-laki dan baru terungkap selama beberapa hari belakangan ini. Rupanya sikap Aher yang tak membelanya membuat Eli Sugigi murka. Ia memutuskan untuk pisah. Mantan koordinator penonton bayaran ini menyebut sebenarnya ia tidak terima dengan ucapan lelaki yang mengklaim kekasih Aher. Sebab lelaki tersebut menyebut Eli tidak berhak mengatur-atur Aher meski mereka sudah menikah siri. Eli Sugigi pun tak mau memperpanjang masalah asmara Irwan Aher dengan lelaki tersebut dan memilih untuk berpisah. Kendati demikian, wanita berusia 51 tahun tersebut masih menyimpan rasa kepada Aher walaupun sudah dikecewakan. Namun Eli tak tahu apakah Aher akan memilih lelaki tersebut atau dirinya. Untuk saat ini, Eli Sugigi belum mau memutuskan untuk rujuk dan kembali menjalani hidup bersama. Kenapa, Po? Kenapa, Po? Banyak alasannya. Istri belum jawab apa-apa sama aku. Aku minta udahin, dia belum jawab apa-apa. Dia masih di Bali. Dia belum jawab apapun. Tapi aku bilang aku minta udahin aja karena aku baik, aku nggak mau berantem sama dia. Katanya dia unfollow aku kan. Karena aku selalu ya ada orang ketiga. Orang ketiganya siapa? Aher selingkuh atau Ko Eli yang punya? Bukan, ada orang ngejar-ngejar Aher dan aku dimusuhin sama orang itu karena merasa dia milikin Aher gitu.
Sejak kapan, Po? Sejak kapan, Po, Oh, udahannya? bukan artis. Sejak kapan, Po, udahannya, Po? Sejak kapan? Tadi aku udahin. Tadi? Baru tadi. Waduh. Tadi aku udahin. Kenapa, Po? Karena di Bali gua ketemu dia cuma sebentar ya. Dia nggak tahu, dia sih nggak mau udahin aku. Cuman katanya ada teman yang suka sama dia ngomong Eli sama Aher cuma settingan. Gitu. Eli sama Aher cuma settingan. Dan aku bilang, jawab kamu. Temen kamu ngomong aku settingan. Dia diem aja. Dia nggak ada jawaban apa-apa. Kalau begitu Aher ngiyain dong. Kalau emang Aher ngiyain untuk settingan, silakan. Bukti dari digital banyak kan. Dia bilang udah menikah, keluarganya udah tahu semua. Aku mohon maaf untuk keluarganya, padahal aku sama keluarganya baik banget ya. Maksudnya udah keluarga, udah saya memahami juga. Tapi ya aku harus memutuskan, kalaupun nanti aku balik lagi sama dia, berarti itu jodoh gitu aja. Berarti itu kan siri kan? Siri. Kalau siri kan tinggal bubar aja kan, tinggal pergi aja. Oke, tapi nggak ngaruh itu nanti di citranya dari Bu Eli, image Bu Eli. Nah itu makanya aku tuh nggak mau bercerai. Akhir tuh terakhir buat aku. Tapi kenapa orang tuh masuk dalam Dr. Richard Lee mengungkapkan kesedihannya saat tahu pihak Kartika Putri tak tinggal diam setelah dirinya dinyatakan tidak sah dari status tersangka. Kini pihak Kartika Putri bakal menyiapkan upaya hukum selanjutnya. Melalui Instagram story-nya, Dr. Richard Lee mengunggah tangkapan layar sebuah judul tayangan di YouTube dan terpampang wajah Kartika Putri. Judul tersebut berbunyi Kartika Putri akui siap tempur kembali dengan Richard Lee. Menanggapi hal tersebut, Dr. Richard Lee mengungkapkan kesedihannya dan tak menyangka babak baru akan kembali dihadapinya lagi. Pada unggahan Instagram story berikutnya, Dr. Richard Lee seolah memberikan sindiran untuk Kartika Putri. Richard Lee pun memberikan doa agar Kartika Putri diredakan dendamnya. Tak sampai di situ, Richard kembali memberikan sindiran melalui video di Instagram story berikutnya. Ia menyinggung perihal seseorang yang memakai atribut keagamaan dan cerminan sikap. Richard pun lebih dalam menyinggung perihal atribut keagamaan yang dimaksud. Richard pun kembali membandingkan dengan dirinya. Richard menyoroti seseorang yang memakai atribut keagamaan yang bersikap tak sesuai. Richard pun seolah berpesan kepada Kartika untuk tak memakai atribut keagamaan jika belum siap. Diberitakan sebelumnya melalui sidang pra-peradilan, kini Richard Lee dinyatakan bebas dari statusnya sebagai tersangka kasus dugaan pencemaran nama baik dan illegal access karena dianggap tidak sah secara hukum. Lebih lanjut, Richard Lee mengaku tidak akan membalas perbuatan Kartika Putri terhadap dirinya. Namun, ia tidak akan memaafkan istri Habib Usman bin Yahya itu. Richard Lee bahkan pernah merasakan dibalik jeruji besi selama 1 kali 24 jam setelah ditetapkan sebagai tersangka di Polda Metro Jaya karena illegal access. Kini status tersangka Richard Lee telah dicabut sejak 14 November 2022. Hal ini dijelaskan Richard Lee bersama kuasa hukumnya Reno Romain. Diketahui Kartika Putri melaporkan Richard Lee atas dugaan pencemaran nama baik seusai membuat video reaksi atas ulasan Kartika soal suatu produk kecantikan. Richard Lee menyebut bahwa produk yang digunakan Kartika berbahaya untuk kulit. Tak terima dengan ucapan Richard Lee, Kartika pun membuat laporan atas dugaan pencemaran nama baik.
Kakak Roy Marten sekaligus aktor senior Rudy Salam meninggal dunia pada Jumat 18 November 2022 pagi. Kabar Rudy Salam meninggal dunia ini dibagikan langsung oleh Gading Marten lewat postingan di akun Instagram pribadinya. Dalam postingannya itu, Gading Marten mengunggah potret lawas Rudy Salam semasa muda. Melalui keterangan unggahannya, Gading Marten pun menyampaikan rasa dukanya atas kepergian kakak sang ayah. Rudy Salam menghembuskan nafas terakhirannya di Rumah Sakit Harum Sisma Medika, Jakarta Timur. Jenazah Rudy Salam rencananya akan disemayamkan di Rumah Duka PGI Cikini, Jakarta Pusat. Rudy Salam wafat di usia 73 tahun dan meninggalkan seorang istri, 2 anak, dan 5 cucu. Selain Gading Marten, salah seorang anak mendiang Rudy Salam, Runa Rici Salam, juga mengabarkan sang ayah telah meninggal dunia melalui akun Instagramnya. Menurut Runa Salam, sang ayah meninggal tanpa rasa sakit. Sebagai informasi, Rudy Salam adalah aktor yang menyeramakan dunia perfilman Indonesia. Pria bernama lengkap Rudy Sutantio Abdul Salam ini lahir di Salatiga pada 3 Desember 1948. Semasa hidupnya, Rudy Salam bermain di puluhan judul film dan sinetron. Mendiang Rudy Salam pernah berpasangan dengan aktris Doris dalam film Sejuta Duka Ibu, Rosita, dan Garis-Garis Hidup. Film-film tersebut ditayangkan di bioskop pada 1977 dan menandai karir mendiang Rudy Salam di industri film Indonesia. Rudy Salam dikenal sebagai kakak Roy Marten dan Chris Salam. Rudy Salam menikah dengan aktris Marina Gardena dan mempunyai 2 anak, Runa Salam dan Rama Prakarsa Salam. Vokalis grup band Viaratel Widi kini diadukan ke pihak kepolisian atas dugaan pornografi. Buntut dari aksi, Widi Viaratel membuka baju saat konser musik di Palu, Sulawesi Tengah pada 20 Oktober 2022 lalu. Aksi Widi Viaratel itu menuai kecaman dari sejumlah pihak. Widi Viaratel dilaporkan oleh Forum Pemuda Sulawesi karena tak senang dengan aksi sang vokalis saat menggelar konser di Palu beberapa waktu lalu. Laporan terhadap Widi Viaratel telah masuk ke Bareskrim Polri pada Rabu 16 November 2022. Tim kuasa hukum pelapor Zainul Arifin memberikan penjelasan. Atas aksinya, Widi Viaratel terancam masalah hukum. Adapun pasal yang disangkakan yakni Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Pasal 10 Junto Pasal 36 terkait pornografi dengan ancaman hukuman 10 tahun penjara dan denda 5 miliar. Pihak pelapor menyebut aksi yang dilakukan Widi
Widi Fieratel memang sengaja dilakukan. Zainur menuturkan Widi Fieratel seharusnya bisa memberikan contoh yang baik sebagai public figure. Pihak pelapor memberi waktu 3 kali 24 jam kepada Widi Fieratel untuk memberikan klarifikasi. Tim kuasa hukum pelapor pun menyampaikan sudah mengantongi 2 barang bukti. Diberitakan sebelumnya, Widi sempat memberikan penjelasan mengenai aksi panggungnya saat itu. Widi Fieratel mengatakan apa yang dilakukannya kemarin hanya spontanitas saja. Ia juga mengaku kegerahan setelah bernyanyi menghibur para penonton. Begitu melepaskan bajunya, Widi Fieratel terlihat hanya mengenakan bra warna hitam. Menurut Widi Fieratel, baju dalamnya itu bukan bra, melainkan baju olahraga. Widi mengaku bahwa hal tersebut sudah menjadi kebiasaannya setelah manggung. Widi Fieratel menyadari bahwa kemajuan teknologi komunikasi saat ini membuat videonya membuka baju itu menjadi cepat tersebar luas hingga viral di media sosial. Walau dicibir, Widi Fieratel tidak mempersoalkannya. Ia bahkan mengatakan di setiap panggung ia akan selalu melakukan hal demikian. Forum Pemuda Sulawesi melaporkan vokalis Fieratel Widi ke Bareskrim Polri pada Rabu 16 November 2022. Widi Fieratel dilaporkan ke polisian atas dugaan tindak pidana pornografi. Laporan itu dilayangkan seusai aksi buka baju yang dilakukan Widi Fieratel ketika manggung. Lantas seperti apa profil dari Widi Fieratel? Widi Sudiro Niklani atau yang lebih dikenal dengan Widi Fieratel merupakan seorang vokalis kelahiran Jakarta 8 Mei 1990. Ia lahir dari pasangan Rudi Sudiro Niklani dan Dewi Martini. Widi dikenal melalui bandnya yakni Viera. Saat Widi Fieratel memulai karirnya pada November 2008 dan tergabung dalam Viera bersama Kevin Aprilio, Raka, dan Satrianda hingga meraih kesuksesan dan menjadi tren pada masa itu. Mulanya Widi bergabung menggantikan Raisa dalam grup band Adante. Sebelum akhirnya grup tersebut berubah jadi Viera dan kini jadi Fieratel setelah seluruh personilnya keluar dari manajemen Musika Studio dan bergabung dengan Aprilio Kingdom. Tak hanya di situ saja, Widi juga diketahui memiliki proyek musik lainnya. Ia tergabung bersama Onadio Leonardo, mantan vokalis Killing Me Inside yang tak lain adalah sahabat sekaligus mantan kekasihnya. Keduanya diketahui menggarap proyek pada tahun 2015 itu diberi titel 1990. Konsep dari duo ini adalah DJ 2 orang dengan Widi juga mengisi sebagai vokalis. Selain memiliki bakat di dunia tarik suara, Widi Fieratel mulai melebarkan sayapnya ke dunia akting. Ia diketahui membintangi sebuah film bertajuk Sang Martir. Dalam film tersebut, Widi memerankan karakter Lily. Bahkan Widi Fieratel juga sempat bermain dalam sebuah sinetron bertajuk Aprilio dan Juli pada tahun 2013 silam. Wanita yang memiliki suara indah ini juga diketahui memiliki hobi bermain basket hingga berlatih tembak. Hingga kini diketahui jika Widi masih berstatus single dan belum menikah.
Sosok Widi Fieratel juga sempat menghebohkan publik setelah dirinya menjadi korban percobaan penculikan. Insiden itu terjadi di daerah Kemang dengan melibatkan 3 orang dan sebuah mobil. Widi Fieratel ditarik paksa oleh 3 orang tersebut ke dalam mobil, tapi kemudian ia diturunkan kembali seusai mengatakan bahwa ia adalah vokalis Fieratel dengan menunjukkan tato Viera. Namun kejadian tak mengenakan lainnya kembali dialami Widi pada tahun 2021 lalu. Widi Fieratel mengungkapkan bahwa ia menjadi korban pelecehan oleh seorang oknum diduga aparat berpangkat. Lewat Instagramnya, Widi menceritakan kronologi dapat pelecehan tersebut seusai berdebat dengan seorang ibu-ibu. Widi Fieratel tidak terima saat oknum tersebut ikut campur ketika ia sedang berselisih dengan perempuan. Apalagi ia didorong dan dibentak-bentak dengan kalimat kasar. Kita beralih ke informasi lainnya, Tribuners. Selin Evangelista kembali menjadi sorotan setelah dikabarkan menjalin kedekatan dengan Stefan Pasaribu. Meski dikabarkan dekat dengan Stefan Pasaribu, Selin Evangelista tetap tidak memberikan penjelasan lebih terkait kebenaran kabar tersebut. Kini Selin Evangelista justru memperlihatkan kedekatan antara Stefan Pasaribu dengan putranya Koa. Anak Selin Evangelista dari Stefan William tersebut terlihat akrab dengan Stefan Pasaribu. Dalam unggahan video di Instagram story-nya, Selin Evangelista mengunggah ulang Instagram story dari akun Pradipa Negara. Video tersebut diberi lagu Baby Shark dan berlatar ruang layaknya sebuah garasi. Terlihat Stefan Pasaribu dan Koa asik bermain mobil-mobilan. Stefan Pasaribu tampak fasih mengarahkan mobil layaknya orang yang akan memarkirkan kendaraannya. Sementara itu, Koa asik menyetir mobil-mobilan yang dikendarainya di sebelah Stefan Pasaribu. Baik Stefan Pasaribu maupun Koa tak terlihat canggung sama sekali. Diberitakan sebelumnya, Stefan Pasaribu sempat menjawab kabar kedekatannya dengan Selin Evangelista. Namun, Stefan enggan memberikan jawaban gamblang mengenai kabar adanya kedekatan dengan Selin. Ia hanya meminta kepada publik agar mendoakan yang terbaik untuk hubungannya dengan mantan istri Stefan William itu. Stefan Pasaribu juga memuji kepribadian Selin Evangelista. Menurutnya, Selin merupakan seorang publik figur yang hebat dan bisa menjadi panutan semua orang. Lebih lanjut, saat disinggung soal keinginan Stefan menjalin hubungan dengan Selin Evangelista, ia pun nampak enggan berkomentar. Pelantun belum siap kehilangan ini lagi-lagi hanya meminta doa terkait hal itu.
Seiring perkembangan zaman, kini masyarakat untuk berbelanja pun tak harus langsung ke tempatnya. Sebab saat ini sudah dimudahkan dengan adanya e-commerce atau wadah yang menghubungkan antara pembeli dan pedagang. Pembayarannya pun aman karena melalui rekening bersama atau melibatkan 3 pihak. Hal tersebut tentu memudahkan masyarakat. Satu di antara contohnya, artis Amel Carla yang kini lebih menyukai berbelanja online ketimbang offline. Amel Carla pun mengaku sudah memakai e-commerce seperti Shopee sejak lama. Ia tak terlalu mengingat produk apa saja yang ia pertama kali beli di e-commerce, tetapi jika dilihat dari riwayat berbelanjanya di HP-nya, ia membeli produk botol sabun. Amel mengatakan alasannya membeli botol sabun di e-commerce lantaran mudah untuk dicari. Di samping itu, botol sabun di rumahnya sudah terlihat jelek, maka ia ingin membeli yang baru agar terlihat estetik. Tak hanya itu, dengan adanya e-commerce, Amel tak memungkiri kebutuhannya dengan mudah terpenuhi sebab ia tak lagi harus ke sana kemari untuk mencari barang yang dibutuhkannya. Seperti contohnya saat itu Amel mencari alat belajar untuk ujian sekolahnya. Bertahun-tahun sudah memakai e-commerce, pilihannya Amel menyebut sekarang tambah dipermudah dengan beberapa fitur terbaru. Sebagai informasi, Amel Carla pernah mengalami masa tak sehat karena obesitas. Namun Amel Carla berhasil menurunkan berat badan hingga 13 kg. Bahkan saat itu Amel Carla sampai merasa ngos-ngosan saat harus menaiki tangga rumahnya. Amel pun periksa ke dokter gizi dan didiagnosis obesitas. Hal itu membuat Amel berniat untuk menurunkan berat badan agar memiliki pola hidup sehat. Namun di sisi lain terdapat warganet yang memberikan komentar buruk di Instagram Amel. Kendati demikian, Amel sudah terbiasa mendapat bulian sejak kecil karena memiliki berat badan berlebih. Kini Amel merasa lebih percaya diri dan positif. Selain itu, Amel juga merasa banyak warganet yang memberikan komentar positif kepadanya. At least membatasi nggak lebih dari 5 juta sih. Cuman tergantung, kalau misalnya kayak hair dryer gitu kan pasti harganya di atas kan gitu. Jadi dan tentu sih sebulan, tapi aku membatasi juga. Barang termurah yang pernah dibeli, barang termurah yang pernah dibeli. Kacamata. Jadi ada kacamata fashion gitu buat kalau lari, kalau sepedahan gitu. Itu lumayan murah. Berapa kang? 20.000. Terus ada juga sisir rambut buat kalau lagi keramas, itu juga 20. Kalau barang unfaedah yang pernah dibeli di Allshop? Unfaedah yang random gitu bang. Yang cuman beli karena lucu aja tapi nggak pernah dipakai. Nah, aku tuh bukan orang yang kayak ih lucu beli gitu. Jarang sih kalau kayak memang lagi butuh atau kayak misalnya lucu tapi butuh nggak ya gitu. Jadi jarang untuk membeli hal-hal nggak berfaedah. Mungkin lebih ke baju kali ya, baju kayak ih lucu, harusnya beli satu aja tapi malah jadi beli 2, warnanya beda. Tapi pernah ngalamin hal-hal semacam ketipu gitu gak sih kayak di Allshop gitu? Pernah banget lagi, jadi kayak baru 2 bulan lalu deh. Jadi aku beli penjepit bulu mata. Harganya memang kayak kok nggak jauh beda gitu ya. Tapi yang datang memang tidak sesuai ekspektasi aja sih. Itu tetap penjepit bulu mata, tapi tidak sesuai ekspektasi. Cuma yang nggak pernah ketipu kayak barang nggak datang gitu-gitu karena kan I think ada proteksinya juga ya, kalau misalnya nggak datang kan duit dikembaliin. Ibuku kayaknya yang pernah ketipu sepeda mungkin atau setrikaan gitu. Kayaknya kayak sempat ketipu terus nggak dikirim gitu barangnya tapi uangnya. Tapi ya menurut aku memang walaupun zaman udah digital maju banget harus tetap hati-hati ya dalam Kamil, ini kan kalau misalnya lagi kayak 12 angka sama gini kan diskonnya lebih besar kan. Jadi apa barang yang dicekot tuh lebih banyak gitu nggak sih dari maksudnya memanfaatkan diskon? Lumayan. Jadi kalau kakak aku yang cewek, dia tuh bener-bener tiap kali angka kembar 3 hari kemudian paket untuk Mbak Lintang. Nah kalau aku tuh Denis Charista mengaku tidak takut apabila harus berhadapan dengan pihak ISTRD. Dalam sebuah unggahan di Instagram story-nya, Denis Charista kembali membagikan fitur tanya jawab. Ada pertanyaan dari seorang warganet yang menyinggung perihal keberanian Denis Charista untuk menghadapi pihak istri RD. Warganet tersebut bertanya apakah Denis Charista akan takut lantaran istri RD dan rekan-rekannya terkenal dan kaya hingga disebut sultan. Menanggapi hal tersebut, Denis Charista menuliskan bahwa dirinya
dirinya tidak takut. Denny Charista justru mengklaim seharusnya istri RD lah yang minder dengannya. Hal ini lantaran istri RD bersama para rekan artis, sementara Denny Charista hanya seorang diri. Selain menyatakan bahwa dirinya tidak takut dengan istri RD, Denny sempat mengaku terinfeksi penyakit HIV. Dennis menyebut jika dirinya benar mengidap HIV, RD dan istrinya turut terinfeksi. Kemudian Dennis mengajak RD dan istrinya turut untuk berobat untuk memeriksakan diri ke dokter bersama-sama. Ia pun menyarankan untuk segera memeriksakan diri ke satu dokter yang sama. Melalui keterangan caption, Dennis menyebut saran berobat bersama supaya dapat menghemat biaya. Pasca pengakuan itu, Dennis Charista diminta oleh seorang warganet untuk berkonsultasi ke psikolog. Dennis pun menjawab melalui video singkat yang diunggah ke story Instagramnya. Wanita 31 tahun itu mengakui pernah berniat mendatangi psikolog. Namun ia mengurungkan lantaran takut dirinya nanti akan sembuh. Menurut Dennis, jika sembuh, ia tidak lagi dinilai sebagai sosok yang lucu. Andien Aisyah mengungkapkan rasa bangganya seusai mendapat kesempatan tampil di pelaksanaan acara konferensi tingkat tinggi atau KTT G20 di Bali. Andien tampil di momen The Welcoming Dinner of G20 Summit pada Selasa 15 November 2022 malam. Di momen tersebut, Andien berkolaborasi dengan Yuni Shara dan Iga Mawardi membawakan lagu damai milik Guru Soekarno Putra. Lewat unggahan di akun Instagramnya, Andien membagikan rasa bangganya bisa menjadi bagian dari acara tersebut. Tampil di hadapan sekitar 17 kepala negara jadi pengalaman yang tak akan bisa dilupakan oleh seorang Andien Aisyah. Bagi Andien, segala persiapan yang dilakukan beberapa hari jelang penampilannya terbayarkan dengan rasa bangga. Seperti diketahui, selain Andien Aisyah, Chef Arnold juga mengungkapkan rasa bahagianya menjadi juru masak di KTT G20. Tak sendirian, Chef Arnold juga terlihat bersama timnya untuk membuat hidangan buat tamu negara yang hadir di KTT G20. Acara gala dinner itu berlangsung meriah yang dihadiri orang penting dari berbagai negara. Melalui media sosial Instagram miliknya, juru masak asal Surabaya ini memperlihatkan sederet potret-potretnya. Tak segan dirinya membagikan momen saat bersama Presiden Jokowi. Dalam foto, Presiden Jokowi nampak sedang meninjau dapur yang di situ terdapat Chef Arnold. Menurut Chef Arnold, peristiwa itu sangat berharga dan berkesan untuk hidupnya. Ia mengatakan bahwa ini dilakukan karena kecintaannya terhadap bangsa. Lebih lanjut, ayah satu anak itu mengaku momen itu sangatlah luar biasa. Sebelumnya, KTT G20 Bali berlangsung selama 2 hari, sejak Selasa 15 November hingga Rabu 16 November 2022. Penutupan KTT G20 ditandai dengan ketok palu yang dilakukan oleh Presiden Jokowi. Lantas Jokowi menyerahkan presidensi G20 kepada India. Perdana Menteri India Narendra Modi. Jokowi menegaskan akan mendukung presidensi G20 di India.
Kita masuk ke informasi terakhir Tribuners. Gisela Anastasia kini diketahui telah resmi berpacaran dengan Rino Sudarjo, anak salah satu konglomerat tanah air. Setelah mengungkap hubungan asmaranya, Gisel mengumbar kemesraan dengan Rino Sudarjo itu di Instagram pribadinya. Pertama kali Gisel dan Rino Sudarjo membagikan momen saat terlihat sedang berada di pantai. Kini keduanya pun semakin sering membagikan momen bersama, termasuk saat perayaan ultah Gisel. Rino Melani bersama teman-temannya pun menyiapkan sejumlah kejutan tak terduga untuk Gisel. Seperti yang diketahui, pesta ulang tahun Gisel memang bertemakan tema olahraga dengan baju aneka warna. Saat menyiapkan kejutan, kerabat Gisel yang dipanggil Papa menyeletuk soal calon pengantin. Sesaat setelah Rino memakai baju bermotif tersebut, Melani langsung memanggil pacar baru Gisel tersebut. Pada vlog tersebut terlihat Gisel juga berpakaian baju olahraga dengan wajah tertutup kain. Saat mengetahui dirinya diberikan kejutan, ia pun langsung memeluk kekasihnya itu sambil menahan haru. Gisel mengira Rino tak peduli dengan ulang tahunnya, tetapi ia ternyata datang dengan membawakan sebuket bunga mawar. Mendengar Gisel sedang membuat harapan, Melani langsung menyeletuk. Gisel tak meminta untuk menikah di tahun ini. Mendengar hal tersebut, Gisel hanya menahan tawa dan tak menggubris perkataan Melani. Selain momen ulang tahun, video romantis Gisel dan Rino juga terlihat di akun TikTok. Terlihat Gisel mengenakan long dress hitam dengan tali tengah duduk di sofa. Sementara itu Rino terlihat menggunakan t-shirt berwarna hijau dan short pants duduk di samping mantan istri Gading Maretid sambil memegang ponsel. Dalam video tersebut terlihat Gisel dan Rino Sudarjo sudah tak malu-malu lagi memamerkan kemesraan satu sama lain. Gisel terlihat membuat konten dengan menggunakan backsound lagu milik Justin Bieber berjudul Baby. Saat Gisel sedang menyanyi, secara tiba-tiba Rino nampak membenarkan tali dress Gisel. Kemudian Gisel pun spontan merapikan dress bagian atasnya. Sontak saja tak sedikit netizen yang memberikan komentar di video berdurasi 7 detik itu. Kuasa hukum Dito Mahendra, Yafet Rishi, menyebut kliennya tidak berniat untuk balas dendam dengan memenjarakan Nikita Mirzani. Yafet menyebut jika Dito Mahendra hanya ingin memperbaiki nama baiknya seusai dicemari oleh Nikita Mirzani melalui akun media sosial miliknya. Sebab menurut Yafet, Nikita Mirzani diduga telah menghina Dito Mahendra. Hal tersebutlah yang membuat Nikita Mirzani harus berurusan dengan hukum, ditetapkan jadi tersangka hingga hidup di penjara. Diketahui saat ini Nikita Mirzani sedang menjalani proses sidang atas laporan Dito Mahendra. Yafet lantas menyinggung unggahan Nikita Mirzani pada Dito Mahendra, di mana mantan kekasih John Hopkins itu telah menjelek-jelekan Dito dengan menyebut seorang yang pembohong bahkan penipu. Tuduhan tersebut juga dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum atau JPU dalam dakwaannya. Kembali lagi, Yafet menegaskan jika Dito tidak akan menaruh dendam kepada sahabat Fitri Salhuteru itu. Namun yang jelas Nikita harus bisa mempertanggungjawabkan perlakuannya tersebut. Seperti diketahui, Nikita sebelumnya telah mengajukan permohonan penangguhan penahanan ke Kejaksaan Negeri atau Kejari Serang. Terkait hal itu, kuasa hukum Dito Mahendra, Yafet Rishi, meminta agar hakim turut mempertimbangkan pengajuan permohonan penangguhan penahanan yang dilayangkan Nikita Mirzani. Sebab menurut Yafet, Nikita memiliki latar belakang buruk saat berurusan dengan hukum di Indonesia. Selain itu, Nikita dinilai tidak kooperatif selama menjalani masalah hukumnya dengan Dito Mahendra. Kemudian Yafet berharap agar janda 3 anak itu tetap dilakukan penahanan di rutan kelas 2B Serang, Banten guna kelancaran sidang. Yafet menambahkan jika permohonan pengajuan penahanan merupakan hak bagi setiap tersangka. Begitupun yang dilakukan Nikita Mirzani saat ini. Diberitakan sebelumnya Nikita Mirzani didakwa pasal berlapis, yakni pasal 36 Junto pasal 27 ayat 3, Junto pasal 51 ayat 2 Undang-Undang ITE, kedua pasal 27 ayat 3 Junto pasal 45 ayat 3 Undang-Undang ITE, dan ketiga pasal 311 KUHP. Lebih lanjut, dalam dakwaan yang dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum, Nikita Mirzani merasa kecewa terkait jumlah kerugian yang dialami Dito Mahendra seusai berseteru dengannya, yakni sebesar 17,5 juta.
Atas hal tersebut, pihak Nikita melalui kuasa hukumnya Fahmi Bahmid akan mengajukan nota keberatan atau eksepsi pada 28 November 2022. Fahmi menambahkan bahwa pihaknya akan mengajukan beberapa poin penting yang menurutnya tidak sesuai dengan dakwaan yang diberikan kepada kliennya. Kendati demikian, Fahmi enggan untuk membeberkan poin apa saja yang akan diajukan dalam eksepsinya nanti. Begini, tidak ada balas dendam, tidak ada sakit hati. Klien kami, Mas Dito, hanya ingin memperbaiki nama baiknya yang sudah dinista, sudah dihina, sudah direndahkan oleh Nikita Mirzani melalui postingnya. Silakan baca dakwaan itu. Berkali-kali netizen menghina sang ayah, kedua putra Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming Raka dan Kaisang Pangarep tampak diam dan santai menanggapi. Anda semua sudah tahu, ya, pembohong, penipu, pemberi PHP, kan gitu. Jangan percaya omongan orang ini, banyak ngomong, kan gitu. PHP, penipu. Di situ persoalannya. Jadi bukan masalah, ini hanya sekedar masalah postingan, tidak. Justru posting begini, tidak ada balas dendam, tidak ada sakit hati. Klien kami, Mas Dito, hanya ingin memperbaiki nama baiknya yang sudah dinista, sudah dihina, sudah direndahkan oleh Nikita Mirzani melalui postingnya. Silakan baca dakwaan itu, kan ada siaran langsung itu waktu dibacakan dakwaannya. Memposting, mengambil foto orang tanpa izin, lalu menaruh kata-kata yang Anda semua sudah tahu, ya, pembohong, penipu, pemberi PHP, kan gitu. Jangan percaya omongan orang ini, banyak ngomong, kan gitu. PHP, penipu. Di situ persoalannya. Jadi bukan masalah, ini hanya sekedar masalah postingan, tidak. Justru postingan itu yang bermasalah. Ya, justru postingan itu yang menista, justru postingan itu yang merendahkan martabat orang lain. Karena itu dia memenuhi pasal 27 ayat 3. Ya kan begitu. Jadi jangan dibolak-balik logika berpikirnya. Ya, sekali lagi saya tandaskan bahwa tidak ada sakit hati, tidak ada balas dendam, ini proses hukum biasa. Ya, yang memang harus ditempuh oleh siapapun yang melanggar hukum, termasuk Nikita Mirzani. Ya, begitu. Tapi ada dampak sendiri gak sih yang Dito terima gitu akibat postingan tersebut dibilang pembohong, PHP dan sebagainya? Ya tentu seperti saya katakan, nama baiknya yang telah dirusak oleh Nikita Mirzani. Nama baik itu mahal loh. Reputasi bisnis orang, reputasi pribadi orang itu jauh lebih mahal, tidak bisa dinilai dengan uang. Itu yang sekarang diperjuangkan. Supaya apa? Supaya siapapun termasuk Nikita Mirzani lain kali berhati-hati dalam. Berkali-kali netizen menghina sang ayah, kedua putra Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming Raka dan Kaisang Pangarep tampak diam dan santai menanggapinya. Namun kondisi ini terbalik saat ibunya tercinta Iriana yang dihina oleh netizen. Gibran Rakabuming Raka dan Kaisang Pangarep pun menanggapi cuitan netizen yang dianggap menghina ibu negara Iriana Jokowi. Hinaan itu diposting oleh akun Koprofil Jati pada Kamis 17 November 2022. Pada tweetnya itu, akun tersebut memposting foto Iriana Jokowi sedang berfoto bersama ibu negara Korea Selatan, Kim Kun Hee. Foto diambil saat Kim Kun Hee menghadiri acara KTT G20 di Bali. Pada foto itu tampak Kim Kun Hee mengenakan baju lengan pendek berwarna putih. Ia memadukan baju itu dengan rok garis-garis warna biru dan coklat. Iriana Jokowi tampak mengenakan kebaya pink yang dipadukan dengan kain tenun berwarna senada. Ia menyempurnakan penampilannya dengan gaya rambut diikat setengah dan membiarkan poninya menutupi telinga. Iriana Jokowi juga tampak mengenakan kerudung atau penutup kepala dengan warna senada. Tampilan Iriana Jokowi makin cantik dengan anting, gelang, dan kalung yang senada. Dirinya juga memulas bibirnya dengan lipstik berwarna pink dan menambah kesan fresh. Iriana Jokowi memasang wajah dengan full senyum yang memperlihatkan keramahan. Foto itu kemudian diposting oleh akun Koprofil Jati dengan menulis caption yang dinilai menghina.
sebab ia mencuitkan percakapan antara ART dengan majikannya di foto tersebut. Banyak yang menilai bahwa cuitan itu ditujukan untuk menghina ibu negara Iriana Jokowi. Setelah memposting foto itu, ia pun kemudian langsung menghapusnya. Ia beralasan kalau tweetnya itu menimbulkan banyak salah paham. Akun itu juga memberikan penjelasan yang tidak sesuai dengan apa yang ia posting sebelumnya, sehingga terkesan hanya mencari pembenaran saja. Sontak saja tweet itu langsung ditanggapi oleh Gibran Rakabuming Raka dan Kaisang Pangarep. Gibran Rakabuming Raka tampak mempertanyakan maksud dari akun tersebut yang menjadikan salah paham sebagai alasan dirinya menghapus tweet tersebut. Ia juga kemudian membalas tweet berisi screenshot bernada menghina Iriana Jokowi tersebut. Kaisang Pangarep pun tampaknya murka dengan hinaan yang dialamatkan pada ibunya tersebut. Kaisang Pangarep ikut menanyakan maksud dari postingan Iriana Jokowi dan Kim Kun Hee tersebut. Namun ia mengatakan kalau dirinya sudah menerima pesan dari ibunya Iriana Jokowi untuk sabar. Kabar mengejutkan datang dari pemain sinetron Eli Sugigi. Ia menangis pilu meratapi pernikahannya yang kembali kandas. Diketahui sebelum menikah dengan Irwan Aher, Eli Sugigi sempat menikah sebanyak 6 kali. Namun ke-6 pernikahannya yang dilakukan secara siri selalu berakhir dengan perpisahan. Meski demikian, Eli Sugigi membantah mempermainkan pernikahan. Di tengah kesibukannya mempersiapkan diri untuk maju menjadi calon legislatif dari Partai PAN, Eli Sugigi mengumumkan dirinya kembali menyandang status janda. Eli Sugigi memutuskan untuk mengakhiri pernikahan sirinya dengan Irwan Aher karena ada masalah besar yang menerpa dirinya. Ada orang ketiga di antara hubungan pernikahan Eli Sugigi dengan Irwan Aher. Hal itu dikatakan Eli saat ditemui di kawasan Mampang Perapatan, Jakarta Selatan pada Kamis 17 November. Lantas saat ditanya siapa orang ketiga yang membuat rumah tangganya hancur, Eli masih merahasiakan. Namun ia menyebut kekasih Irwan Aher itu adalah orang dekatnya dan sangat akrab dengan kehidupan Eli Sugigi. Wanita berusia 51 tahun itu mengaku kalau Aher ada hubungan lain dengan seorang laki-laki dan baru terungkap selama beberapa hari belakangan ini. Rupanya sikap Aher yang tak membelanya membuat Eli Sugigi murka. Ia memutuskan untuk pisah. Mantan koordinator penonton bayaran ini menyebut sebenarnya ia tidak terima dengan ucapan lelaki yang mengklaim kekasih Aher. Sebab lelaki tersebut menyebut Eli tidak berhak mengatur-atur Aher meski mereka sudah menikah siri. Eli Sugigi pun tak mau memperpanjang masalah asmara Irwan Aher dengan lelaki tersebut dan memilih untuk berpisah. Kendati demikian, wanita berusia 51 tahun tersebut masih menyimpan rasa kepada Aher walaupun sudah dikecewakan. Namun Eli tak tahu apakah Aher akan memilih lelaki tersebut atau dirinya. Untuk saat ini, Eli Sugigi belum mau memutuskan untuk rujuk dan kembali menjalani hidup bersama. Kenapa, Po? Kenapa, Po? Banyak alasannya. Istri belum jawab apa-apa sama aku. Aku minta udahin, dia belum jawab apa-apa. Dia masih di Bali. Dia belum jawab apapun, tapi aku bilang aku minta udahin aja karena aku baik, aku nggak mau berantem sama dia. Kita katanya dia unfollow aku kan. Karena aku selalu ya ada orang ketiga. Orang ketiganya siapa? Aher selingkuh atau Ko Eli yang punya? Bukan, ada orang ngejar-ngejar Aher dan aku dimusuhin sama orang itu karena merasa dia milikin Aher gitu.
Sejak kapan po? Sejak kapan po Oh, udahannya? bukan artis. Sejak kapan po udahannya po? Sejak kapan? Tadi aku udahin. Tadi? Baru tadi. Waduh. Tadi aku udahin. Kenapa po? Karena di Bali gua ketemu dia cuma sebentar ya. Dia nggak tahu, dia sih nggak mau udahin aku. Cuman katanya ada teman yang suka sama dia ngomong Eli sama Aher cuma settingan. Gitu. Eli sama Aher cuma settingan. Dan aku bilang, jawab kamu. Temen kamu ngomong aku settingan. Dia diem aja. Dia nggak ada jawaban apa-apa. Kalau begitu Aher ngiyain dong. Kalau emang Aher ngiyain untuk settingan, silakan. Bukti dari digital banyak kan. Dia bilang udah menikah, keluarganya udah tahu semua. Aku mohon maaf untuk keluarganya, padahal aku sama keluarganya baik banget ya. Maksudnya udah keluarga, udah saya memahami juga. Tapi ya aku harus memutuskan, kalaupun nanti aku balik lagi sama dia, berarti itu jodoh gitu aja. Berarti itu kan siri kan? Siri. Kalau siri kan tinggal bubar aja kan, tinggal pergi aja. Oke, tapi nggak ngaruh itu nanti di citranya dari Po Eli, image Po Eli. Nah itu makanya aku tuh nggak mau bercerai. Akhir tuh terakhir buat aku. Tapi kenapa orang tuh masuk dalam Dr. Richard Lee mengungkapkan kesedihannya saat tahu pihak Kartika Putri tak tinggal diam setelah dirinya dinyatakan tidak sah dari status tersangka. Kini pihak Kartika Putri bakal menyiapkan upaya hukum selanjutnya. Melalui Instagram story-nya, Dr. Richard Lee mengunggah tangkapan layar sebuah judul tayangan di YouTube dan terpampang wajah Kartika Putri. Judul tersebut berbunyi Kartika Putri akui siap tempur kembali dengan Richard Lee. Menanggapi hal tersebut, Dr. Richard Lee mengungkapkan kesedihannya dan tak menyangka babak baru akan kembali dihadapinya lagi. Pada unggahan Instagram story berikutnya, Dr. Richard Lee seolah memberikan sindiran untuk Kartika Putri. Richard Lee pun memberikan doa agar Kartika Putri diredakan dendamnya. Tak sampai di situ, Richard kembali memberikan sindiran melalui video di Instagram story berikutnya. Ia menyinggung perihal seseorang yang memakai atribut keagamaan dan cerminan sikap. Richard pun lebih dalam menyinggung perihal atribut keagamaan yang dimaksud. Richard pun kembali membandingkan dengan dirinya. Richard menyoroti seseorang yang memakai atribut keagamaan yang bersikap tak sesuai. Richard pun seolah berpesan kepada Kartika untuk tak memakai atribut keagamaan jika belum siap. Diberitakan sebelumnya melalui sidang pra-peradilan, kini Richard Lee dinyatakan bebas dari statusnya sebagai tersangka kasus dugaan pencemaran nama baik dan illegal akses karena dianggap tidak sah secara hukum. Lebih lanjut, Richard Lee mengaku tidak akan membalas perbuatan Kartika Putri terhadap dirinya. Namun, ia tidak akan memaafkan istri Habib Usman bin Yahya itu. Richard Lee bahkan pernah merasakan dibalik jeruji besi selama 1 kali 24 jam setelah ditetapkan sebagai tersangka di Polda Metro Jaya karena illegal akses. Kini status tersangka Richard Lee telah dicabut sejak 14 November 2022. Hal ini dijelaskan Richard Lee bersama kuasa hukumnya Reno Romain. Diketahui Kartika Putri melaporkan Richard Lee atas dugaan pencemaran nama baik seusai membuat video reaksi atas ulasan Kartika soal suatu produk kecantikan. Richard Lee menyebut bahwa produk yang digunakan Kartika berbahaya untuk kulit. Tak terima dengan ucapan Richard Lee, Kartika pun membuat laporan atas dugaan pencemaran nama baik.
Kakak Roy Marten sekaligus aktor senior Rudy Salam meninggal dunia pada Jumat 18 November 2022 pagi. Kabar Rudy Salam meninggal dunia ini dibagikan langsung oleh Gading Marten lewat postingan di akun Instagram pribadinya. Dalam postingannya itu, Gading Marten mengunggah potret lawas Rudy Salam semasa muda. Melalui keterangan unggahannya, Gading Marten pun menyampaikan rasa dukanya atas kepergian kakak sang ayah. Rudy Salam menghembuskan nafas terakhirannya di Rumah Sakit Harum Sisma Medika, Jakarta Timur. Jenazah Rudy Salam rencananya akan disemayamkan di Rumah Duka PGI Cikini, Jakarta Pusat. Rudy Salam wafat di usia 73 tahun dan meninggalkan seorang istri, 2 anak, dan 5 cucu. Selain Gading Marten, salah seorang anak mendiang Rudy Salam, Runa Rici Salam, juga mengabarkan sang ayah telah meninggal dunia melalui akun Instagramnya. Menurut Runa Salam, sang ayah meninggal tanpa rasa sakit. Sebagai informasi, Rudy Salam adalah aktor yang menyeramakan dunia perfilman Indonesia. Pria bernama lengkap Rudy Sutantio Abdul Salam ini lahir di Salatiga pada 3 Desember 1948. Semasa hidupnya, Rudy Salam bermain di puluhan judul film dan sinetron. Mendiang Rudy Salam pernah berpasangan dengan aktris Doris dalam film Sejuta Duka Ibu, Rosita, dan Garis-Garis Hidup. Film-film tersebut ditayangkan di bioskop pada 1977 dan menandai karir mendiang Rudy Salam di industri film Indonesia. Rudy Salam dikenal sebagai kakak Roy Marten dan Chris Salam. Rudy Salam menikah dengan aktris Marina Gardena dan mempunyai 2 anak, Runa Salam dan Rama Prakarsa Salam. Vokalis grup band Viaratel Widi kini diadukan ke pihak kepolisian atas dugaan pornografi. Buntut dari aksi, Widi Viaratel membuka baju saat konser musik di Palu, Sulawesi Tengah pada 20 Oktober 2022 lalu. Aksi Widi Viaratel itu menuai kecaman dari sejumlah pihak. Widi Viaratel dilaporkan oleh Forum Pemuda Sulawesi karena tak senang dengan aksi sang vokalis saat menggelar konser di Palu beberapa waktu lalu. Laporan terhadap Widi Viaratel telah masuk ke Bareskrim Polri pada Rabu 16 November 2022. Tim kuasa hukum pelapor Zainul Arifin memberikan penjelasan. Atas aksinya, Widi Viaratel terancam masalah hukum. Adapun pasal yang disangkakan yakni Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Pasal 10 Junto Pasal 36 terkait pornografi dengan ancaman hukuman 10 tahun penjara dan denda 5 miliar. Pihak pelapor menyebut aksi yang dilakukan Widi
Widi Fieratel memang sengaja dilakukan. Zainur menuturkan Widi Fieratel seharusnya bisa memberikan contoh yang baik sebagai public figure. Pihak pelapor memberi waktu 3 kali 24 jam kepada Widi Fieratel untuk memberikan klarifikasi. Tim kuasa hukum pelapor pun menyampaikan sudah mengantongi 2 barang bukti. Diberitakan sebelumnya, Widi sempat memberikan penjelasan mengenai aksi panggungnya saat itu. Widi Fieratel mengatakan apa yang dilakukannya kemarin hanya spontanitas saja. Ia juga mengaku kegerahan setelah bernyanyi menghibur para penonton. Begitu melepaskan bajunya, Widi Fieratel terlihat hanya mengenakan bra warna hitam. Menurut Widi Fieratel, baju dalamnya itu bukan bra, melainkan baju olahraga. Widi mengaku bahwa hal tersebut sudah menjadi kebiasaannya setelah manggung. Widi Fieratel menyadari bahwa kemajuan teknologi komunikasi saat ini membuat videonya membuka baju itu menjadi cepat tersebar luas hingga viral di media sosial. Walau dicibir, Widi Fieratel tidak mempersoalkannya. Ia bahkan mengatakan di setiap panggung ia akan selalu melakukan hal demikian. Forum Pemuda Sulawesi melaporkan vokalis Fieratel Widi ke Bareskrim Polri pada Rabu 16 November 2022. Widi Fieratel dilaporkan ke polisian atas dugaan tindak pidana pornografi. Laporan itu dilayangkan seusai aksi buka baju yang dilakukan Widi Fieratel ketika manggung. Lantas seperti apa profil dari Widi Fieratel? Widi Sudiro Niklani atau yang lebih dikenal dengan Widi Fieratel merupakan seorang vokalis kelahiran Jakarta 8 Mei 1990. Ia lahir dari pasangan Rudi Sudiro Niklani dan Dewi Martini. Widi dikenal melalui bandnya yakni Viera. Saat Widi Fieratel memulai karirnya pada November 2008 dan tergabung dalam Viera bersama Kevin Aprilio, Raka, dan Satrianda hingga meraih kesuksesan dan menjadi tren pada masa itu. Mulanya Widi bergabung menggantikan Raisa dalam grup band Adante. Sebelum akhirnya grup tersebut berubah jadi Viera dan kini jadi Fieratel setelah seluruh personilnya keluar dari manajemen Musika Studio dan bergabung dengan Aprilio Kingdom. Tak hanya di situ saja, Widi juga diketahui memiliki proyek musik lainnya. Ia tergabung bersama Onadio Leonardo, mantan vokalis Killing Me Inside yang tak lain adalah sahabat sekaligus mantan kekasihnya. Keduanya diketahui menggarap proyek pada tahun 2015 itu diberi titel 1990. Konsep dari duo ini adalah DJ 2 orang dengan Widi juga mengisi sebagai vokalis. Selain memiliki bakat di dunia tarik suara, Widi Fieratel mulai melebarkan sayapnya ke dunia akting. Ia diketahui membintangi sebuah film bertajuk Sang Martir. Dalam film tersebut,
tersebut, Widi memerankan karakter Lily. Bahkan Widi Fieratel juga sempat bermain dalam sebuah sinetron bertajuk Aprilio dan Juli pada tahun 2013 silam. Wanita yang memiliki suara indah ini juga diketahui memiliki hobi bermain basket hingga berlatih tembak. Hingga kini diketahui jika Widi masih berstatus single dan belum menikah. Sosok Widi Fieratel juga sempat menghebohkan publik setelah dirinya menjadi korban percobaan penculikan. Insiden itu terjadi di daerah Kemang dengan melibatkan 3 orang dan sebuah mobil. Widi Fieratel ditarik paksa oleh 3 orang tersebut ke dalam mobil. Tapi kemudian ia diturunkan kembali seusai mengatakan bahwa ia adalah vokalis Fieratel dengan menunjukkan tato Viera. Namun kejadian tak mengenakan lainnya kembali dialami Widi pada tahun 2021 lalu. Widi Fieratel mengungkapkan bahwa ia menjadi korban pelecehan oleh seorang oknum diduga aparat berpangkat. Lewat Instagramnya, Widi menceritakan kronologi dapat pelecehan tersebut seusai berdebat dengan seorang ibu-ibu. Widi Fieratel tidak terima saat oknum tersebut ikut campur ketika ia sedang berselisih dengan perempuan. Apalagi ia didorong dan dibentak-bentak dengan kalimat kasar. Kita beralih ke informasi lainnya, Tribuners. Selin Evangelista kembali menjadi sorotan setelah dikabarkan menjalin kedekatan dengan Stefan Pasaribu. Meski dikabarkan dekat dengan Stefan Pasaribu, Selin Evangelista tetap tidak memberikan penjelasan lebih terkait kebenaran kabar tersebut. Kini Selin Evangelista justru memperlihatkan kedekatan antara Stefan Pasaribu dengan putranya Koa. Anak Selin Evangelista dari Stefan William tersebut terlihat akrab dengan Stefan Pasaribu. Dalam unggahan video di Instagram story-nya, Selin Evangelista mengunggah ulang Instagram story dari akun Pradipa Negara. Video tersebut diberi lagu Baby Shark dan berlatar ruang layaknya sebuah garasi. Terlihat Stefan Pasaribu dan Koa asik bermain mobil-mobilan. Stefan Pasaribu tampak fasih mengarahkan mobil layaknya orang yang akan memarkirkan kendaraannya. Sementara itu, Koa asik menyetir mobil-mobilan yang dikendarainya di sebelah Stefan Pasaribu. Baik Stefan Pasaribu maupun Koa tak terlihat canggung sama sekali. Diberitakan sebelumnya, Stefan Pasaribu sempat menjawab kabar kedekatannya dengan Selin Evangelista. Namun, Stefan enggan memberikan jawaban gamblang mengenai kabar adanya kedekatan dengan Selin. Ia hanya meminta kepada publik agar mendoakan yang terbaik untuk hubungannya dengan mantan istri Stefan William itu. Stefan Pasaribu juga memuji kepribadian Selin Evangelista. Menurutnya, Selin merupakan seorang publik figur yang hebat dan bisa menjadi panutan semua orang. Lebih lanjut, saat disinggung soal keinginan Stefan menjalin hubungan dengan Selin Evangelista, ia pun nampak enggan berkomentar. Pelantun belum siap kehilangan ini lagi-lagi hanya meminta doa terkait hal itu.
Seiring perkembangan zaman, kini masyarakat untuk berbelanja pun tak harus langsung ke tempatnya. Sebab saat ini sudah dimudahkan dengan adanya e-commerce atau wadah yang menghubungkan antara pembeli dan pedagang. Pembayarannya pun aman karena melalui rekening bersama atau melibatkan 3 pihak. Hal tersebut tentu memudahkan masyarakat. Satu di antara contohnya, artis Amel Carla yang kini lebih menyukai berbelanja online ketimbang offline. Amel Carla pun mengaku sudah memakai e-commerce seperti Shopee sejak lama. Ia tak terlalu mengingat produk apa saja yang ia pertama kali beli di e-commerce, tetapi jika dilihat dari riwayat berbelanjanya di HP-nya, ia membeli produk botol sabun. Amel mengatakan alasannya membeli botol sabun di e-commerce lantaran mudah untuk dicari. Di samping itu, botol sabun di rumahnya sudah terlihat jelek, maka ia ingin membeli yang baru agar terlihat estetik. Tak hanya itu, dengan adanya e-commerce, Amel tak memungkiri kebutuhannya dengan mudah terpenuhi sebab ia tak lagi harus kesana kemari untuk mencari barang yang dibutuhkannya. Seperti contohnya saat itu Amel mencari alat belajar untuk ujian sekolahnya. Bertahun-tahun sudah memakai e-commerce, pilihannya Amel menyebut sekarang tambah dipermudah dengan beberapa fitur terbaru. Sebagai informasi, Amel Carla pernah mengalami masa tak sehat karena obesitas. Namun Amel Carla berhasil menurunkan berat badan hingga 13 kg. Bahkan saat itu Amel Carla sampai merasa ngos-ngosan saat harus menaiki tangga rumahnya. Amel pun periksa ke dokter gizi dan didiagnosis obesitas. Hal itu membuat Amel berniat untuk menurunkan berat badan agar memiliki pola hidup sehat. Namun di sisi lain terdapat warganet yang memberikan komentar buruk di Instagram Amel. Kendati demikian, Amel sudah terbiasa mendapat bulian sejak kecil karena memiliki berat badan berlebih. Kini Amel merasa lebih percaya diri dan positif. Selain itu, Amel juga merasa banyak warganet yang memberikan komentar positif kepadanya. At least membatasi nggak lebih dari 5 juta sih. Cuman tergantung, kalau misalnya kayak hair dryer gitu kan pasti harganya di atas kan gitu. Jadi dan tentu sih sebulan, tapi aku membatasi juga. Barang termurah yang pernah dibeli, Kamel? Barang termurah yang pernah dibeli? Kacamata. Jadi ada kacamata yang fashion gitu buat kalau lari, kalau sepedahan gitu. Itu lumayan murah. Berapa, Kang? 20.000. Terus ada juga sisir rambut buat kalau lagi keramas, itu juga 20. Kalau barang unfaedah yang pernah dibeli di Oshop? Unfaedah yang random gitu bang. Yang cuman beli karena lucu aja tapi nggak pernah dipakai. Nah, aku tuh bukan orang yang kayak ih lucu beli gitu. Jarang sih kalau kayak memang lagi butuh atau kayak misalnya lucu tapi butuh nggak ya gitu. Jadi jarang untuk membeli hal-hal nggak berfaedah. Mungkin lebih ke baju kali ya, baju kayak ih lucu, harusnya beli satu aja tapi malah jadi beli 2, warnanya beda. Tapi pernah ngalamin hal-hal semacam ketipu gitu gak sih kayak di workshop gitu? Pernah banget lagi, jadi kayak baru 2 bulan lalu deh. Jadi aku beli penjepit bulu mata. Harganya memang kayak kok nggak jauh beda gitu ya. Tapi yang datang memang tidak sesuai ekspektasi aja sih. Itu tetap penjepit bulu mata, tapi tidak sesuai ekspektasi. Cuma ya nggak pernah ketipu kayak barang nggak datang gitu-gitu karena kan I think ada proteksinya juga ya, kalau misalnya nggak datang kan duit dikembaliin. Ibuku kayaknya yang pernah ketipu sepeda mungkin atau setrikaan gitu, kayaknya kayak sempat ketipu terus nggak dikirim gitu barangnya tapi uangnya. Tapi ya menurut aku memang walaupun zaman udah digital maju banget harus tetap hati-hati ya dalam Kamil, ini kan kalau misalnya lagi kayak 12 angka sama gini kan diskonnya lebih besar kan. Jadi apa barang yang dicekot tuh lebih banyak gitu nggak sih dari maksudnya memanfaatkan diskon? Lumayan. Jadi kalau kakak aku yang cewek dia tuh bener-bener tiap kali angka kembar 3 hari kemudian paket untuk Mbak Lintang. Nah kalau aku tuh Denis Charista mengaku tidak takut apabila harus berhadapan dengan pihak ISTRD. Dalam sebuah unggahan di Instagram story-nya, Denis Charista kembali membagikan fitur tanya jawab. Ada pertanyaan dari seorang warganet yang menyinggung perihal keberanian Denis Charista untuk menghadapi pihak istri RD. Warganet tersebut bertanya apakah Denis Charista akan takut lantaran istri RD dan rekan-rekannya terkenal dan kaya hingga disebut sultan. Menanggapi hal tersebut, Denis Charista menuliskan bahwa dirinya
dirinya tidak takut. Denny Charista justru mengklaim seharusnya istri RD lah yang minder dengannya. Hal ini lantaran istri RD bersama para rekan artis, sementara Denny Charista hanya seorang diri. Selain menyatakan bahwa dirinya tidak takut dengan istri RD, Denny sempat mengaku terinfeksi penyakit HIV. Dennis menyebut jika dirinya benar mengidap HIV, RD dan istrinya turut terinfeksi. Kemudian Dennis mengajak RD dan istrinya turut untuk berobat untuk memeriksakan diri ke dokter bersama-sama. Ia pun menyarankan untuk segera memeriksakan diri ke satu dokter yang sama. Melalui keterangan caption, Dennis menyebut saran berobat bersama supaya dapat menghemat biaya. Pasca pengakuan itu, Dennis Charista diminta oleh seorang warganet untuk berkonsultasi ke psikolog. Dennis pun menjawab melalui video singkat yang diunggah ke story Instagramnya. Wanita 31 tahun itu mengakui pernah berniat mendatangi psikolog. Namun ia mengurungkan lantaran takut dirinya nanti akan sembuh. Menurut Dennis, jika sembuh, ia tidak lagi dinilai sebagai sosok yang lucu. Andien Aisyah mengungkapkan rasa bangganya seusai mendapat kesempatan tampil di pelaksanaan acara konferensi tingkat tinggi atau KTT G20 di Bali. Andien tampil di momen The Welcoming Dinner of G20 Summit pada Selasa 15 November 2022 malam. Di momen tersebut, Andien berkolaborasi dengan Yuni Shara dan Iga Mawardi membawakan lagu damai milik Guru Soekarno Putra. Lewat unggahan di akun Instagramnya, Andien membagikan rasa bangganya bisa menjadi bagian dari acara tersebut. Tampil di hadapan sekitar 17 kepala negara jadi pengalaman yang tak akan bisa dilupakan oleh seorang Andien Aisyah. Bagi Andien, segala persiapan yang dilakukan beberapa hari jelang penampilannya terbayarkan dengan rasa bangga. Seperti diketahui, selain Andien Aisyah, Chef Arnold juga mengungkapkan rasa bahagianya menjadi juru masak di KTT G20. Tak sendirian, Chef Arnold juga terlihat bersama timnya untuk membuat hidangan buat tamu negara yang hadir di KTT G20. Acara gala dinner itu berlangsung meriah yang dihadiri orang penting dari berbagai negara. Melalui media sosial Instagram miliknya, juru masak asal Surabaya ini memperlihatkan sederet potret-potretnya. Tak segan dirinya membagikan momen saat bersama Presiden Jokowi. Dalam foto, Presiden Jokowi nampak sedang meninjau dapur yang di situ terdapat Chef Arnold. Menurut Chef Arnold, peristiwa itu sangat berharga dan berkesan untuk hidupnya. Ia mengatakan bahwa ini dilakukan karena kecintaannya terhadap bangsa. Lebih lanjut, ayah satu anak itu mengaku momen itu sangatlah luar biasa. Sebelumnya, KTT G20 Bali berlangsung selama 2 hari, sejak Selasa 15 November hingga Rabu 16 November 2022. Penutupan KTT G20 ditandai dengan ketok palu yang dilakukan oleh Presiden Jokowi. Lantas Jokowi menyerahkan presidensi G20 kepada India. Perdana Menteri India Narendra Modi. Jokowi menegaskan akan mendukung presidensi G20 di India.
Kita masuk ke informasi terakhir Tribuners. Gisela Anastasia kini diketahui telah resmi berpacaran dengan Rino Sudarjo, anak salah satu konglomerat tanah air. Setelah mengungkap hubungan asmaranya, Gisel mengumbar kemesraan dengan Rino Sudarjo itu di Instagram pribadinya. Pertama kali Gisel dan Rino Sudarjo membagikan momen saat terlihat sedang berada di pantai. Kini keduanya pun semakin sering membagikan momen bersama, termasuk saat perayaan ultah Gisel. Rino Melani bersama teman-temannya pun menyiapkan sejumlah kejutan tak terduga untuk Gisel. Seperti yang diketahui, pesta ulang tahun Gisel memang bertemakan tema olahraga dengan baju aneka warna. Saat menyiapkan kejutan, kerabat Gisel yang dipanggil Papa menyeletuk soal calon pengantin. Sesaat setelah Rino memakai baju bermotif tersebut, Melani langsung memanggil pacar baru Gisel tersebut. Pada vlog tersebut terlihat Gisel juga berpakaian baju olahraga dengan wajah tertutup kain. Saat mengetahui dirinya diberikan kejutan, ia pun langsung memeluk kekasihnya itu sambil menahan haru. Gisel mengira Rino tak peduli dengan ulang tahunnya, tetapi ia ternyata datang dengan membawakan sebuket bunga mawar. Mendengar Gisel sedang membuat harapan, Melani langsung menyeletuk. Gisel tak meminta untuk menikah di tahun ini. Mendengar hal tersebut, Gisel hanya menahan tawa dan tak menggubris perkataan Melani. Selain momen ulang tahun, video romantis Gisel dan Rino juga terlihat di akun TikTok. Terlihat Gisel mengenakan long dress hitam dengan tali tengah duduk di sofa. Sementara itu Rino terlihat menggunakan t-shirt berwarna hijau dan short pants duduk di samping mantan istri Gading Maretit sambil memegang ponsel. Dalam video tersebut terlihat Gisel dan Rino Sudarjo sudah tak malu-malu lagi memamerkan kemesraan satu sama lain. Gisel terlihat membuat konten dengan menggunakan backsound lagu milik Justin Bieber berjudul Baby. Saat Gisel sedang menyanyi, secara tiba-tiba Rino nampak membenarkan tali dress Gisel. Kemudian Gisel pun spontan merapikan dress bagian atasnya. Sontak saja tak sedikit netizen yang memberikan komentar di video berdurasi 7 detik itu. Kuasa hukum Dito Mahendra, Yafet Rishi, menyebut kliennya tidak berniat untuk balas dendam dengan memenjarakan Nikita Mirzani. Yafet menyebut jika Dito Mahendra hanya ingin memperbaiki nama baiknya seusai dicemari oleh Nikita Mirzani melalui akun media sosial miliknya. Sebab menurut Yafet, Nikita Mirzani diduga telah menghina Dito Mahendra. Hal tersebutlah yang membuat Nikita Mirzani harus berurusan dengan hukum, ditetapkan jadi tersangka hingga hidup di penjara. Diketahui saat ini Nikita Mirzani sedang menjalani proses sidang atas laporan Dito Mahendra. Yafet lantas menyinggung unggahan Nikita Mirzani pada Dito Mahendra, di mana mantan kekasih John Hopkins itu telah menjelek-jelekan Dito dengan menyebut seorang yang pembohong bahkan penipu. Tuduhan tersebut juga dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum atau JPU dalam dakwaannya. Kembali lagi, Yafet menegaskan jika Dito tidak akan menaruh dendam kepada sahabat Fitri Salhuteru itu. Namun yang jelas Nikita harus bisa mempertanggungjawabkan perlakuannya tersebut. Seperti diketahui, Nikita sebelumnya telah mengajukan permohonan penangguhan penahanan ke Kejaksaan Negeri atau Kejari Serang. Terkait hal itu, kuasa hukum Dito Mahendra, Yafet Rishi, meminta agar hakim turut mempertimbangkan pengajuan permohonan penangguhan penahanan yang dilayangkan Nikita Mirzani. Sebab menurut Yafet, Nikita memiliki latar belakang buruk saat berurusan dengan hukum di Indonesia. Selain itu, Nikita dinilai tidak kooperatif selama menjalani masalah hukumnya dengan Dito Mahendra. Kemudian Yafet berharap agar janda 3 anak itu tetap dilakukan penahanan di rutan kelas 2B Serang, Banten guna kelancaran sidang. Yafet menambahkan jika permohonan pengajuan penahanan merupakan hak bagi setiap tersangka. Begitupun yang dilakukan Nikita Mirzani saat ini. Diberitakan sebelumnya Nikita Mirzani didakwa pasal berlapis, yakni pasal 36 Junto pasal 27 ayat 3, Junto pasal 51 ayat 2 Undang-Undang ITE, kedua pasal 27 ayat 3 Junto pasal 45 ayat 3 Undang-Undang ITE, dan ketiga pasal 311 KUHP. Lebih lanjut, dalam dakwaan yang dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum, Nikita Mirzani merasa kecewa terkait jumlah kerugian yang dialami Dito Mahendra seusai berseteru dengannya, yakni sebesar 17,5 juta. Atas hal tersebut, pihak
pihak Nikita melalui kuasa hukumnya Fahmi Bahmid akan mengajukan nota keberatan atau eksepsi pada 28 November 2022. Fahmi menambahkan bahwa pihaknya akan mengajukan beberapa poin penting yang menurutnya tidak sesuai dengan dakwaan yang diberikan kepada kliennya. Kendati demikian, Fahmi enggan untuk membeberkan poin apa saja yang akan diajukan dalam eksepsinya nanti. Begini, tidak ada balas dendam, tidak ada sakit hati. Klien kami, Mas Dito, hanya ingin memperbaiki nama baiknya yang sudah dinista, sudah dihina, sudah direndahkan oleh Nikita Mirzani melalui postingnya. Silakan baca dakwaan itu. Berkali-kali netizen menghina sang ayah, kedua putra Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, dan Kaisang Pangarep tampak diam dan santai menanggapi. Anda semua sudah tahu, ya, pembohong, penipu, pemberi PHP, kan gitu. Jangan percaya omongan orang ini, banyak ngomong, kan gitu. PHP, penipu. Di situ persoalannya. Jadi bukan masalah, ini hanya sekedar masalah postingan, tidak. Justru posting begini, tidak ada balas dendam, tidak ada sakit hati. Klien kami, Mas Dito, hanya ingin memperbaiki nama baiknya yang sudah dinista, sudah dihina, sudah direndahkan oleh Nikita Mirzani melalui postingnya. Silakan baca dakwaan itu, kan ada siaran langsung itu waktu dibacakan dakwaannya. Memposting, mengambil foto orang tanpa izin, lalu menaruh kata-kata yang Anda semua sudah tahu, ya, pembohong, penipu, pemberi PHP, kan gitu. Jangan percaya omongan orang ini, banyak ngomong, kan gitu. PHP, penipu. Di situ persoalannya. Jadi bukan masalah, ini hanya sekedar masalah postingan, tidak. Justru postingan itu yang bermasalah. Ya, justru postingan itu yang menista, justru postingan itu yang merendahkan martabat orang lain. Karena itu dia memenuhi pasal 27 ayat 3. Ya kan begitu. Jadi jangan dibolak-balik logika berpikirnya. Ya, sekali lagi saya tandaskan bahwa tidak ada sakit hati, tidak ada balas dendam, ini proses hukum biasa. Ya, yang memang harus ditempuh oleh siapapun yang melanggar hukum, termasuk Nikita Mirzani. Ya, begitu. Tapi ada dampak sendiri gak sih yang Dito terima gitu akibat postingan tersebut dibilang pembohong, PHP dan sebagainya? Ya tentu seperti saya katakan, nama baiknya yang telah dirusak oleh Nikita Mirzani. Nama baik itu mahal loh. Reputasi bisnis orang, reputasi pribadi orang itu jauh lebih mahal, tidak bisa dinilai dengan uang. Itu yang sekarang diperjuangkan. Supaya apa? Supaya siapapun termasuk Nikita Mirzani lain kali berhati-hati dalam. Berkali-kali netizen menghina sang ayah, kedua putra Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, dan Kaisang Pangarep tampak diam dan santai menanggapinya. Namun kondisi ini terbalik saat ibunya tercinta Iriana yang dihina oleh netizen. Gibran Rakabuming Raka dan Kaisang Pangarep pun menanggapi cuitan netizen yang dianggap menghina ibu negara Iriana Jokowi. Hinaan itu diposting oleh akun Koprofil Jati pada Kamis 17 November 2022. Pada tweetnya itu, akun tersebut memposting foto Iriana Jokowi sedang berfoto bersama ibu negara Korea Selatan Kim Kun Hee. Foto diambil saat Kim Kun Hee menghadiri acara KTT G20 di Bali. Pada foto itu tampak Kim Kun Hee mengenakan baju lengan pendek berwarna putih. Ia memadukan baju itu dengan rok garis-garis warna biru dan coklat. Iriana Jokowi tampak mengenakan kebaya pink yang dipadukan dengan kain tenun berwarna senada. Ia menyempurnakan penampilannya dengan gaya rambut diikat setengah dan membiarkan poninya menutupi telinga. Iriana Jokowi juga tampak mengenakan kerudung atau penutup kepala dengan warna senada. Tampilan Iriana Jokowi makin cantik dengan anting, gelang, dan kalung yang senada. Dirinya juga memulas bibirnya dengan lipstik berwarna pink dan menambah kesan fresh. Iriana Jokowi memasang wajah dengan full senyum yang memperlihatkan keramahan. Foto itu kemudian diposting oleh akun Koprofil Jati dengan menulis caption yang dinilai menghina.
sebab ia mencuitkan percakapan antara ART dengan majikannya di foto tersebut. Banyak yang menilai bahwa cuitan itu ditujukan untuk menghina Ibu Negara Iriana Jokowi. Setelah memposting foto itu, ia pun kemudian langsung menghapusnya. Ia beralasan kalau tweetnya itu menimbulkan banyak salah paham. Akun itu juga memberikan penjelasan yang tidak sesuai dengan apa yang ia posting sebelumnya, sehingga terkesan hanya mencari pembenaran saja. Sontak saja tweet itu langsung ditanggapi oleh Gibran Rakabuming Raka dan Kaisang Pangarep. Gibran Rakabuming Raka tampak mempertanyakan maksud dari akun tersebut yang menjadikan salah paham sebagai alasan dirinya menghapus tweet tersebut. Ia juga kemudian membalas tweet berisi screenshot bernada menghina Iriana Jokowi tersebut. Kaisang Pangarep pun tampaknya murka dengan hinaan yang dialamatkan pada ibunya tersebut. Kaisang Pangarep ikut menanyakan maksud dari postingan Iriana Jokowi dan Kim Kun Hee tersebut. Namun ia mengatakan kalau dirinya sudah menerima pesan dari ibunya Iriana Jokowi untuk sabar. Kabar mengejutkan datang dari pemain sinetron Eli Sugigi. Ia menangis pilu meratapi pernikahannya yang kembali kandas. Diketahui sebelum menikah dengan Irwan Aher, Eli Sugigi sempat menikah sebanyak 6 kali. Namun ke-6 pernikahannya yang dilakukan secara siri selalu berakhir dengan perpisahan. Meski demikian, Eli Sugigi membantah mempermainkan pernikahan. Di tengah kesibukannya mempersiapkan diri untuk maju menjadi calon legislatif dari Partai PAN, Eli Sugigi mengumumkan dirinya kembali menyandang status janda. Eli Sugigi memutuskan untuk mengakhiri pernikahan sirinya dengan Irwan Aher karena ada masalah besar yang menerpa dirinya. Ada orang ketiga di antara hubungan pernikahan Eli Sugigi dengan Irwan Aher. Hal itu dikatakan Eli saat ditemui di kawasan Mampang Perapatan, Jakarta Selatan pada Kamis 17 November. Lantas saat ditanya siapa orang ketiga yang membuat rumah tangganya hancur, Eli masih merahasiakan. Namun ia menyebut kekasih Irwan Aher itu adalah orang dekatnya dan sangat akrab dengan kehidupan Eli Sugigi. Wanita berusia 51 tahun itu mengaku kalau Aher ada hubungan lain dengan seorang laki-laki dan baru terungkap selama beberapa hari belakangan ini. Rupanya sikap Aher yang tak membelanya membuat Eli Sugigi murka. Ia memutuskan untuk pisah. Mantan koordinator penonton bayaran ini menyebut sebenarnya ia tidak terima dengan ucapan lelaki yang mengklaim kekasih Aher. Sebab lelaki tersebut menyebut Eli tidak berhak mengatur-atur Aher meski mereka sudah menikah siri. Eli Sugigi pun tak mau memperpanjang masalah asmara Irwan Aher dengan lelaki tersebut dan memilih untuk berpisah. Kendati demikian, wanita berusia 51 tahun tersebut masih menyimpan rasa kepada Aher walaupun sudah dikecewakan. Namun Eli tak tahu apakah Aher akan memilih lelaki tersebut atau dirinya. Untuk saat ini, Eli Sugigi belum mau memutuskan untuk rujuk dan kembali menjalani hidup bersama. Kenapa, Po? Kenapa, Po? Banyak alasannya. Istri belum jawab apa-apa sama aku minta udahin, dia belum jawab apa-apa, dia masih di Bali. Dia belum jawab apapun, tapi aku bilang aku minta udahin aja karena aku baik, aku nggak mau berantem sama dia. Katanya dia unfollow aku kan, karena aku selalu ya ada orang ketiga. Orang ketiganya siapa? Aher selingkuh atau Po Eli yang punya? Bukan, ada orang ngejar-ngejar Aher dan aku dimusuhin sama orang itu karena merasa dia milikin Aher gitu.
Sejak kapan po? Sejak kapan po udahannya? bukan artis. Sejak kapan po udahannya po? Sejak kapan? Tadi aku udahin. Tadi? Baru tadi. Waduh. Tadi aku udahin. Kenapa po? Karena di Bali gua ketemu dia cuma sebentar ya. Dia nggak tahu, dia sih nggak mau udahin aku. Cuman katanya ada teman yang suka sama dia ngomong Eli sama Aher cuma settingan. Gitu. Eli sama Aher cuma settingan. Dan aku bilang, jawab kamu. Temen kamu ngomong aku settingan. Dia diem aja. Dia nggak ada jawaban apa-apa. Kalau begitu Aher ngiyain dong. Kalau emang Aher ngiyain untuk settingan, silakan. Bukti dari digital banyak kan. Dia bilang udah menikah, keluarganya udah tahu semua. Aku mohon maaf untuk keluarganya, padahal aku sama keluarganya baik banget ya. Maksudnya udah keluarga udah saya udah memahami juga. Tapi ya aku harus memutuskan, kalaupun nanti aku balik lagi sama dia, berarti itu jodoh gitu aja. Berarti itu kan siri kan ya? Siri. Kalau siri kan tinggal bubar aja kan, tinggal pergi aja. Oke, tapi nggak ngaruh itu nanti di citranya dari Po Eli, image Po Eli. Nah itu makanya aku tuh nggak mau bercerai. Akhir tuh terakhir buat aku. Tapi kenapa orang tuh masuk dalam Dr. Richard Lee mengungkapkan kesedihannya saat tahu pihak Kartika Putri tak tinggal diam setelah dirinya dinyatakan tidak sah dari status tersangka. Kini pihak Kartika Putri bakal menyiapkan upaya hukum selanjutnya. Melalui Instagram story-nya, Dr. Richard Lee mengunggah tangkapan layar sebuah judul tayangan di YouTube dan terpampang wajah Kartika Putri. Judul tersebut berbunyi Kartika Putri akui siap tempur kembali dengan Richard Lee. Menanggapi hal tersebut, Dr. Richard Lee mengungkapkan kesedihannya dan tak menyangka babak baru akan kembali dihadapinya lagi. Pada unggahan Instagram story berikutnya, Dr. Richard Lee seolah memberikan sindiran untuk Kartika Putri. Richard Lee pun memberikan doa agar Kartika Putri diredakan dendamnya. Tak sampai di situ, Richard kembali memberikan sindiran melalui video di Instagram story berikutnya. Ia menyinggung perihal seseorang yang memakai atribut keagamaan dan cerminan sikap. Richard pun lebih dalam menyinggung perihal atribut keagamaan yang dimaksud. Richard pun kembali membandingkan dengan dirinya. Richard menyoroti seseorang yang memakai atribut keagamaan yang bersikap tak sesuai. Richard pun seolah berpesan kepada Kartika untuk tak memakai atribut keagamaan jika belum siap. Diberitakan sebelumnya melalui sidang pra-peradilan, kini Richard Lee dinyatakan bebas dari statusnya sebagai tersangka kasus dugaan pencemaran nama baik dan illegal akses karena dianggap tidak sah secara hukum. Lebih lanjut, Richard Lee mengaku tidak akan membalas perbuatan Kartika Putri terhadap dirinya. Namun, ia tidak akan memaafkan istri Habib Usman bin Yahya itu. Richard Lee bahkan pernah merasakan dibalik jeruji besi selama 1 kali 24 jam setelah ditetapkan sebagai tersangka di Polda Metro Jaya karena illegal akses. Kini status tersangka Richard Lee telah dicabut sejak 14 November 2022. Hal ini dijelaskan Richard Lee bersama kuasa hukumnya Reno Romain. Diketahui Kartika Putri melaporkan Richard Lee atas dugaan pencemaran nama baik seusai membuat video reaksi atas ulasan Kartika soal suatu produk kecantikan. Richard Lee menyebut bahwa produk yang digunakan Kartika berbahaya untuk kulit. Tak terima dengan ucapan Richard Lee, Kartika pun membuat laporan atas dugaan pencemaran nama baik.
Kakak Roy Marten sekaligus aktor senior Rudy Salam meninggal dunia pada Jumat 18 November 2022 pagi. Kabar Rudy Salam meninggal dunia ini dibagikan langsung oleh Gading Marten lewat postingan di akun Instagram pribadinya. Dalam postingannya itu, Gading Marten mengunggah potret lawas Rudy Salam semasa muda. Melalui keterangan unggahannya, Gading Marten pun menyampaikan rasa dukanya atas kepergian kakak sang ayah. Rudy Salam menghembuskan nafas terakhirannya di Rumah Sakit Harum Sisma Medika, Jakarta Timur. Jenazah Rudy Salam rencananya akan disemayamkan di Rumah Duka PGI Cikini, Jakarta Pusat. Rudy Salam wafat di usia 73 tahun dan meninggalkan seorang istri, 2 anak, dan 5 cucu. Selain Gading Marten, salah seorang anak mendiang Rudy Salam, Runa Rici Salam, juga mengabarkan sang ayah telah meninggal dunia melalui akun Instagramnya. Menurut Runa Salam, sang ayah meninggal tanpa rasa sakit. Sebagai informasi, Rudy Salam adalah aktor yang menyeramakan dunia perfilman Indonesia. Pria bernama lengkap Rudy Sutantio Abdul Salam ini lahir di Salatiga pada 3 Desember 1948. Semasa hidupnya, Rudy Salam bermain di puluhan judul film dan sinetron. Mendiang Rudy Salam pernah berpasangan dengan aktris Doris dalam film Sejuta Duka Ibu, Rosita, dan Garis-Garis Hidup. Film-film tersebut ditayangkan di bioskop pada 1977 dan menandai karir mendiang Rudy Salam di industri film Indonesia. Rudy Salam dikenal sebagai kakak Roy Marten dan Chris Salam. Rudy Salam menikah dengan aktris Marina Gardena dan mempunyai 2 anak, Runa Salam dan Rama Prakarsa Salam. Vokalis grup band Viaratel Widi kini diadukan ke pihak kepolisian atas dugaan pornografi. Buntut dari aksi, Widi Viaratel membuka baju saat konser musik di Palu, Sulawesi Tengah pada 20 Oktober 2022 lalu. Aksi Widi Viaratel itu menuai kecaman dari sejumlah pihak. Widi Viaratel dilaporkan oleh Forum Pemuda Sulawesi karena tak senang dengan aksi sang vokalis saat menggelar konser di Palu beberapa waktu lalu. Laporan terhadap Widi Viaratel telah masuk ke Bareskrim Polri pada Rabu 16 November 2022. Tim kuasa hukum pelapor Zainul Arifin memberikan penjelasan. Atas aksinya, Widi Viaratel terancam masalah hukum. Adapun pasal yang disangkakan yakni Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Pasal 10 Junto Pasal 36 terkait pornografi dengan ancaman hukuman 10 tahun penjara dan denda 5 miliar. Pihak pelapor menyebut aksi yang dilakukan Widi
Widi Fieratel memang sengaja dilakukan. Zainur menuturkan Widi Fieratel seharusnya bisa memberikan contoh yang baik sebagai public figure. Pihak pelapor memberi waktu 3 kali 24 jam kepada Widi Fieratel untuk memberikan klarifikasi. Tim kuasa hukum pelapor pun menyampaikan sudah mengantongi 2 barang bukti. Diberitakan sebelumnya, Widi sempat memberikan penjelasan mengenai aksi panggungnya saat itu. Widi Fieratel mengatakan apa yang dilakukannya kemarin hanya spontanitas saja. Ia juga mengaku kegerahan setelah bernyanyi menghibur para penonton. Begitu melepaskan bajunya, Widi Fieratel terlihat hanya mengenakan bra warna hitam. Menurut Widi Fieratel, baju dalamnya itu bukan bra, melainkan baju olahraga. Widi mengaku bahwa hal tersebut sudah menjadi kebiasaannya setelah manggung. Widi Fieratel menyadari bahwa kemajuan teknologi komunikasi saat ini membuat videonya membuka baju itu menjadi cepat tersebar luas hingga viral di media sosial. Walau dicibir, Widi Fieratel tidak mempersoalkannya. Ia bahkan mengatakan di setiap panggung ia akan selalu melakukan hal demikian. Forum Pemuda Sulawesi melaporkan vokalis Fieratel Widi ke Bareskrim Polri pada Rabu 16 November 2022. Widi Fieratel dilaporkan ke polisian atas dugaan tindak pidana pornografi. Laporan itu dilayangkan seusai aksi buka baju yang dilakukan Widi Fieratel ketika manggung. Lantas seperti apa profil dari Widi Fieratel? Widi Sudiro Niklani atau yang lebih dikenal dengan Widi Fieratel merupakan seorang vokalis kelahiran Jakarta 8 Mei 1990. Ia lahir dari pasangan Rudi Sudiro Niklani dan Dewi Martini. Widi dikenal melalui bandnya yakni Viera. Saat Widi Fieratel memulai karirnya pada November 2008 dan tergabung dalam Viera bersama Kevin Aprilio, Raka, dan Satrianda hingga meraih kesuksesan dan menjadi tren pada masa itu. Mulanya Widi bergabung menggantikan Raisa dalam grup band Adante. Sebelum akhirnya grup tersebut berubah jadi Viera dan kini jadi Fieratel setelah seluruh personilnya keluar dari manajemen Musika Studio dan bergabung dengan Aprilio Kingdom. Tak hanya di situ saja, Widi juga diketahui memiliki proyek musik lainnya. Ia tergabung bersama Onadio Leonardo, mantan vokalis Killing Me Inside yang tak lain adalah sahabat sekaligus mantan kekasihnya. Keduanya diketahui menggarap proyek pada tahun 2015 itu diberi titel 1990. Konsep dari duo ini adalah DJ 2 orang dengan Widi juga mengisi sebagai vokalis. Selain memiliki bakat di dunia tarik suara, Widi Fieratel mulai melebarkan sayapnya ke dunia akting. Ia diketahui membintangi sebuah film bertajuk Sang Martir. Dalam film tersebut, Widi memerankan karakter Lily. Bahkan Widi Fieratel juga sempat bermain dalam sebuah sinetron bertajuk Aprilio dan Juli pada tahun 2013 silam.
Wanita yang memiliki suara indah ini juga diketahui memiliki hobi bermain basket hingga berlatih tembak. Hingga kini diketahui jika Widi masih berstatus single dan belum menikah. Sosok Widi Fieratel juga sempat menghebohkan publik setelah dirinya menjadi korban percobaan penculikan. Insiden itu terjadi di daerah Kemang dengan melibatkan 3 orang dan sebuah mobil. Widi Fieratel ditarik paksa oleh 3 orang tersebut ke dalam mobil. Tapi kemudian ia diturunkan kembali seusai mengatakan bahwa ia adalah vokalis Fieratel dengan menunjukkan tato Viera. Namun kejadian tak mengenakan lainnya kembali dialami Widi pada tahun 2021 lalu. Widi Fieratel mengungkapkan bahwa ia menjadi korban pelecehan oleh seorang oknum diduga aparat berpangkat. Lewat Instagramnya, Widi menceritakan kronologi dapat pelecehan tersebut seusai berdebat dengan seorang ibu-ibu. Widi Fieratel tidak terima saat oknum tersebut ikut campur ketika ia sedang berselisih dengan perempuan. Apalagi ia didorong dan dibentak-bentak dengan kalimat kasar. Kita beralih ke informasi lainnya, Tribuner. Selin Evangelista kembali menjadi sorotan setelah dikabarkan menjalin kedekatan dengan Stefan Pasaribu. Meski dikabarkan dekat dengan Stefan Pasaribu, Selin Evangelista tetap tidak memberikan penjelasan lebih terkait kebenaran kabar tersebut. Kini Selin Evangelista justru memperlihatkan kedekatan antara Stefan Pasaribu dengan putranya Koa. Anak Selin Evangelista dari Stefan William tersebut terlihat akrab dengan Stefan Pasaribu. Dalam unggahan video di Instagram story-nya, Selin Evangelista mengunggah ulang Instagram story dari akun Pradipa Negara. Video tersebut diberi lagu Baby Shark dan berlatar ruang layaknya sebuah garasi. Terlihat Stefan Pasaribu dan Koa asik bermain mobil-mobilan. Stefan Pasaribu tampak fasih mengarahkan mobil layaknya orang yang akan memarkirkan kendaraannya. Sementara itu, Koa asik menyetir mobil-mobilan yang dikendarainya di sebelah Stefan Pasaribu. Baik Stefan Pasaribu maupun Koa tak terlihat canggung sama sekali. Diberitakan sebelumnya, Stefan Pasaribu sempat menjawab kabar kedekatannya dengan Selin Evangelista. Namun, Stefan enggan memberikan jawaban gamblang mengenai kabar adanya kedekatan dengan Selin. Ia hanya meminta kepada publik agar mendoakan yang terbaik untuk hubungannya dengan mantan istri Stefan William itu. Stefan Pasaribu juga memuji kepribadian Selin Evangelista. Menurutnya, Selin merupakan seorang publik figur yang hebat dan bisa menjadi panutan semua orang. Lebih lanjut, saat disinggung soal keinginan Stefan menjalin hubungan dengan Selin Evangelista, ia pun nampak enggan berkomentar. Pelantun belum siap kehilangan ini lagi-lagi hanya meminta doa terkait hal itu.
Seiring perkembangan zaman, kini masyarakat untuk berbelanja pun tak harus langsung ke tempatnya. Sebab saat ini sudah dimudahkan dengan adanya e-commerce atau wadah yang menghubungkan antara pembeli dan pedagang. Pembayarannya pun aman karena melalui rekening bersama atau melibatkan 3 pihak. Hal tersebut tentu memudahkan masyarakat. Satu di antara contohnya, artis Amel Carla yang kini lebih menyukai berbelanja online ketimbang offline. Amel Carla pun mengaku sudah memakai e-commerce seperti Shopee sejak lama. Ia tak terlalu mengingat produk apa saja yang ia pertama kali beli di e-commerce, tetapi jika dilihat dari riwayat berbelanjanya di HP-nya, ia membeli produk botol sabun. Amel mengatakan alasannya membeli botol sabun di e-commerce lantaran mudah untuk dicari. Di samping itu, botol sabun di rumahnya sudah terlihat jelek, maka ia ingin membeli yang baru agar terlihat estetik. Tak hanya itu, dengan adanya e-commerce, Amel tak memungkiri kebutuhannya dengan mudah terpenuhi sebab ia tak lagi harus ke sana kemari untuk mencari barang yang dibutuhkannya. Seperti contohnya saat itu Amel mencari alat belajar untuk ujian sekolahnya. Bertahun-tahun sudah memakai e-commerce, pilihannya Amel menyebut sekarang tambah dipermudah dengan beberapa fitur terbaru. Sebagai informasi, Amel Carla pernah mengalami masa tak sehat karena obesitas. Namun Amel Carla berhasil menurunkan berat badan hingga 13 kg. Bahkan saat itu Amel Carla sampai merasa ngos-ngosan saat harus menaiki tangga rumahnya. Amel pun periksa ke dokter gizi dan didiagnosis obesitas. Hal itu membuat Amel berniat untuk menurunkan berat badan agar memiliki pola hidup sehat. Namun di sisi lain terdapat warganet yang memberikan komentar buruk di Instagram Amel. Kendati demikian, Amel sudah terbiasa mendapat bulian sejak kecil karena memiliki berat badan berlebih. Kini Amel merasa lebih percaya diri dan positif. Selain itu, Amel juga merasa banyak warganet yang memberikan komentar positif kepadanya. At least membatasi nggak lebih dari 5 juta sih. Cuman tergantung, kalau misalnya kayak hair dryer gitu kan pasti harganya di atas kan gitu. Jadi dan tentu sih sebulan, tapi aku membatasi juga. Barang termurah yang pernah dibeli, Amel? Barang termurah yang pernah dibeli? Kacamata. Jadi ada kacamata fashion gitu buat kalau lari, kalau sepedahan gitu. Itu lumayan murah. Berapa kali? 20.000. Terus ada juga sisir rambut buat kalau lagi keramas itu juga 20. Kalau barang unfaedah yang pernah dibeli di Allshop? Unfaedah yang random gitu bang. Yang cuman beli karena lucu aja tapi nggak pernah dipakai. Nah, aku tuh bukan orang yang kayak ih lucu beli gitu. Jarang sih kalau kayak memang lagi butuh atau kayak misalnya lucu tapi butuh nggak ya gitu. Jadi jarang untuk membeli hal-hal nggak berfaedah. Mungkin lebih ke baju kali ya, baju kayak ih lucu, harusnya beli satu aja tapi malah jadi beli 2, warnanya beda. Oke, tapi pernah ngalamin hal-hal semacam ketipu gitu gak sih kayak di workshop gitu? Pernah banget lagi. Jadi kayak baru 2 bulan lalu deh. Jadi aku beli penjepit bulu mata. Harganya memang kayak kok nggak jauh beda gitu ya. Tapi yang datang memang tidak sesuai ekspektasi. Itu tetap penjepit bulu mata, tapi tidak sesuai ekspektasi. Cuma ya nggak pernah ketipu kayak barang nggak datang gitu-gitu karena kan I think ada proteksinya juga ya, kalau misalnya nggak datang kan duit dikembaliin. Terus ibuku kayaknya yang pernah ketipu sepeda mungkin atau setrikaan gitu, kayaknya kayak sempat ketipu terus nggak dikirim gitu barangnya tapi uangnya ketipu. Tapi ya menurut aku memang walaupun zaman udah digital maju banget harus tetap hati-hati ya dalam belanja. Kamil, ini kan kalau misalnya lagi kayak 12 angka sama gini kan diskonnya lebih besar kan. Jadi apa barang yang dicekot tuh lebih banyak gitu nggak sih dari maksudnya memanfaatkan diskon? Lumayan. Jadi kalau kakakku yang cewek dia tuh bener-bener tiap kali angka kembar 3 hari kemudian paket untuk Mbak Lintang. Nah kalau aku tuh Denis Charista mengaku tidak takut apabila harus berhadapan dengan pihak ISTRD. Dalam sebuah unggahan di Instagram story-nya, Denis Charista kembali membagikan fitur tanya jawab. Ada pertanyaan dari seorang warganet yang menyinggung perihal keberanian Denis Charista untuk menghadapi pihak istri RD. Warganet tersebut bertanya apakah Denis Charista akan takut lantaran istri RD dan rekan-rekannya terkenal dan kaya hingga disebut sultan. Menanggapi hal tersebut, Denis Charista menuliskan bahwa dirinya
dirinya tidak takut. Dennis Charista justru mengklaim seharusnya istri RD lah yang minder dengannya. Hal ini lantaran istri RD bersama para rekan artis, sementara Dennis Charista hanya seorang diri. Selain menyatakan bahwa dirinya tidak takut dengan istri RD, Dennis sempat mengaku terinfeksi penyakit HIV. Dennis menyebut jika dirinya benar mengidap HIV, RD dan istrinya turut terinfeksi. Kemudian Dennis mengajak RD dan istrinya turut untuk berobat untuk memeriksakan diri ke dokter bersama-sama. Ia pun menyarankan untuk segera memeriksakan